Prof. Muhadjir Effendi, PLT Menpora kita, beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan mungkin ada eselon 3 juga yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pimpinan komisi dan anggota komisi 10 yang saya banggakan. Teman-teman media yang hadir, terima kasih atas atensinya, terlebih-lebih dalam rangka mensikapi penyelenggaraan FIFA World Cup Under 20 yang sedang menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya nyebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan malam hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa melaksanakan raker pada kesempatan yang baik ini. Semoga limpahan sehat walafiat selalu menyertai kita semua. Sekaligus atas nama pimpinan komisi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan ini season pertama kita raker dengan Pak Menpora di saat kita menjalankan puasa. Semoga amal ibadah puasa kita bagi yang melaksanakan menjadi bagian dari amal dan meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut laporan sekretariat telah hadir 9 fraksi penuh dengan total 30 anggota hadir sebagaimana pasal 281 ayat 1 sudah memenuhi quorum. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan raker dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, raker kali ini ada 3 agenda yang akan kita bahas, Prof. Semoga tidak lama-lama. Yang pertama, persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under 20. Yang kedua, persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Yang ketiga, evaluasi program kerja Kemenpora RI pada tahun 2023. Apakah disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki agenda yang pertama, saya ingin meng-highlight beberapa hal Prof. Muhadjir menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA Under 20 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan tepatnya pada bulan Mei. Beberapa isu ingin kami sampaikan pada kesempatan pengantar ini sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Komisi 10 concern untuk menyelamatkan sepak bola kita jangan sampai keluar dari ekosistem persepak bolaan secara internasional melalui FIFA. Saat yang sama, setiap negara punya hak untuk merdeka, sekaligus kita menghargai sikap politik dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina. Dinamika yang terakhir sampai batalnya drawing yang semestinya dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini, di ruang publik terjadi spekulasi di mana
ada yang memaknai berarti penyelenggaraan U20 kemungkinan tidak batal dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Saat yang sama, banyak para pencinta bola kita sangat menyayangkan kalau ini tidak bisa terselenggara dengan baik dan akhirnya batal diselenggarakan. Terlebih-lebih kita tahu semuanya statuta FIFA menyatakan bahwa ketika ada pembatalan sebuah event akan berisiko kepada ban atau sanksi dari pihak FIFA. Tentu fakta-fakta objektif ini tidak bisa kita abaikan bersama-sama. Kita ingin dua-duanya bisa dilaksanakan dan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia menyangkut soal tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini, termasuk dukungan pemerintah kepada Palestina tetap harus terus kita jaga sebagai prinsip dan sebagai pokok politik, sikap politik negara dan bangsa ini. Tapi saat yang sama kita ingin dua hal ini bisa berjalan dan tidak saling mengingkari. Karena itu pemerintah sudah melaksanakan bidding tahun 2019. Kita juga ingin, karena pemerintah yang memulai, pemerintah juga harus yang menuntaskan ini. Kita apresiasi 20 menit yang lalu Pak Presiden memberikan konversi pers yang pada prinsipnya dimungkinkan dua hal ini tetap bisa berjalan, tentu dengan berkompromi dengan pihak lobby, dengan pihak FIFA, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya pelaksanaan penyelenggaraan U20 ini bisa tetap kita laksanakan. Karena itu kita mendorong supaya pemerintah secepatnya mengambil inisiatif secepat-cepatnya, karena waktu yang cukup pendek ini, untuk memastikan ada jalan terbaik, jalan tengah yang terbaik dari dinamika yang sedang kita hadapi bersama. Kita hargai, kita hormati pihak-pihak yang melakukan protes menyangkut soal ini. Saat yang sama pemerintah harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk menuntaskan dari skema bidding yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yang waktu itu belum diprediksi menyangkut soal lolosnya tim nasional dari pihak Israel. Karena itu kita ingin pembatalan drawing yang menurut saya secara pribadi, Prof, semestinya sudah bisa dimitigasi dari awal. Saya tadinya berharap spekulasi dinamika yang terjadi secepatnya disikapi oleh pemerintah supaya ada langkah antisipasi yang sudah bisa diterapkan sejak dari awal. Nah, karena itu batalnya drawing, saya kira ini menjadi bagian dari koreksi betapa pemerintah harus secepatnya mengambil sikap menyangkut soal penyelenggaraan FIFA World Cup Under-20 ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kesempatan ini nanti kita akan berikan sepenuhnya kepada Pak Prof. Muhadjir untuk menjelaskan kira-kira proposal apa yang akan dibawa ke FIFA supaya dua hal sebagai pokok sikap kita ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi keputusan yang melegakan semua pihak dan semua sama-sama berdiri dan tidak ada yang dikalahkan dalam rangka untuk tetap terselenggaranya FIFA World Cup Under-20 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda yang kedua adalah menyangkut soal persiapan SEA Games tahun 2023.
terkait dengan agenda ini, karena SEA Games akan dilaksanakan pada bulan Mei dan sampai bulan Juni, waktu yang cukup pendek juga, yang akan dilaksanakan di Kamboja. SEA Games ini semestinya dilaksanakan pada tahun 2021, karena COVID akhirnya tertunda, dan akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022 juga, mohon maaf, SEA Games ini tetap, mohon maaf, pada bulan Mei, dan banyak cabang olahraga yang kita prediksikan kita akan kehilangan berpotensi kehilangan medali, kurang lebih sekitar 39 medali emas, 37 sampai 39 medali emas. Oleh karena itu kita ingin Pak Menpora beserta seluruh jajaran mengantisipasi terkait dengan agenda SEA Games ini dengan baik. Semoga potensi kehilangan 37 medali emas itu tidak terjadi. Karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan pada kesempatan raker ini menyangkut soal persiapan. Berikut berbagai potensi emas di cabang olahraga mana saja yang bisa tetap kita pertahankan, dan potensi kita untuk mendapatkan tambahan emas dari beberapa cabur yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang ketiga terkait dengan evaluasi program kerja Kemenpora RI. Pada agenda yang ketiga ini ada beberapa catatan yang ada di kami, Pak Menpora, yang selama ini menjadi concern di Komisi 10, yaitu isu menyangkut soal peningkatan kualitas pemuda melalui peningkatan capaian indeks pembangunan pemuda. Kita ingin indeks pembangunan pemuda kita semakin baik ke depan, sebagaimana nomenklatur dari kementerian ini, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Isu yang kedua terkait dengan evaluasi program kerja ini adalah menyangkut soal implementasi peta jalan desain besar olahraga nasional Indonesia, atau yang sering kita familiar dengan sebutan DBON, desain besar olahraga nasional. Bagaimana tindak lanjut terkait dengan Perpres nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut soal agenda dari indeks pembangunan pemuda dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar pada kesempatan raker kali ini. Sebelum kita serahkan waktu kepada Pak Menpora, kita sepakati waktu sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9.30? 21.30, setuju? Oke. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Muhadjir, terlebih-lebih karena teman-teman menunggu betul dari tadi sore menyangkut soal isu batal tidaknya penyelenggaraan Under 20 ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Muhadjir untuk bisa merespon yang pertama menyangkut soal ini, sebelum masuk pada dua agenda berikutnya. Kami persilahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10
DPR RI, Bapak Haji Saiful Huda, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Ibu Hetifah Saifuddin, dan Bapak Haji Abdul Fikri Fakih. Mohon maaf gelarnya tidak saya sebut biar ringkas ini. Dan juga para anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan. Izinkan saya pimpinan untuk menyampaikan pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Kemenpora untuk menyampaikan 3 hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan. Tapi sebelum itu saya mohon saya meminta waktu untuk menampilkan 1 slide saja tentang yang ini agak di luar konteks, yaitu di mana posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Yang ini merupakan domain dari Kemenko PMK. Mumpung ketemu dengan Komisi 10 sehingga kita bisa memiliki persepsi yang sama, visi yang sama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia Indonesia. Jadi pimpinan, ini adalah siklus pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Dilihat, kalau cara membacanya ada dilihat dari arah jarum jam, dari kanan ke kiri berputar, yaitu dimulai dari yang warna hijau muda. Ini warna-warna ini sudah mewakili semua partai ini, jadi tidak ada yang ditinggal. Yang paling atas itu adalah masa prenatal, 1000 hari awal kehidupan. Yang ini adalah golden age. Jadi awal kehidupan ini, 1000 hari awal kehidupan itu adalah 90 hari di dalam kandungan ibu dan 2 tahun di dalam susuan ibu. Karena itu ibu itu segala-galanya pada 1000 hari awal kehidupan ini. Dan sekarang yang sedang kita, kemudian lingkaran itu, yang tulisan kecil-kecil itu adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah di setiap etapa dari siklus. Yaitu mulai dari siklus prenatal atau 1000 hari awal kehidupan, kemudian usia dini, anak-anak, dan ini saya kira Komisi 10 waktu saya menjadi Mendikbud sudah menginisiasi untuk program pendidikan anak usia dini, dan kemudian melahirkan BOP PAUD, sehingga setiap PAUD sekarang sudah ada dananya dan seterusnya. Saya terima kasih. Kemudian tahap berikutnya yang ungu muda itu adalah tahap SDMI, yang lebih menekankan kepada pendidikan watak, pendidikan dasar, pendidikan akhlak, budi pekerti. Kemudian SMP MTS itu menyiapkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan. Kemudian yang ungu tua ini adalah SMA SMK, MA. Ini adalah tahap untuk persiapan memasuki dunia kerja. Ditambah juga yang kuning ini perguruan tinggi, terutama untuk pendidikan vokasi. Kemudian yang merah ini adalah masa produktif. Di samping usia mereka memasuki masa produktif sebagai tenaga kerja. Kemudian yang kuning tua itu adalah masa lansia, yaitu 60 sampai meninggal. Ini siklus yang kita tangani secara sistemik, dan inilah yang disebutkan desain besar pembangunan manusia Indonesia atau grand design dari pembangunan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian yang lingkaran di tengah itu adalah segala intervensi untuk semua jenjang usia. Yang atas itu gerakan masyarakat sehat, kemudian sistem jaminan sosial nasional, bantuan sosial, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penanggulangan bencana, dan penanganan disabilitas. Dalam konteks ini, pimpinan, posisi dari Menpora dan program-program kepemudaan dan kesehatan
itu terutama dari segi kesehatan, itu yang di Germas yang paling ke tengah itu. Germas, Gerakan Mahasiswa Sehat. Jadi sebetulnya olahraga termasuk sepak bola ini hanya bagian kecil dari gerakan masyarakat sehat dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia yang sehat dan terdidik dan memiliki keterampilan baik dan berakhlak mulia dan seterusnya. Jadi sebetulnya hiruk pikuk U20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar di dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil, sehingga saya dengan segala hormat saya ingin menyampaikan bahwa dilihat dari skala prioritas sebetulnya bukan menjadi prioritas yang benar-benar menentukan masa depan Indonesia gitu. Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U20 batal itu Indonesia ini mau kiamat gitu. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa saja. Gitu. Kita nggak usah terlalu melihat ada suatu hal yang bakal terjadi luar biasa itu. Ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak terhanyut dengan euforia, dengan protes-protes, dengan berbagai macam hiruk pikuk yang sehingga kita melupakan bahwa sebetulnya ada cita-cita besar yang harus kita rancang dengan sistemik dan terprogram dengan baik gitu ya. Jangan sampai hal yang sebetulnya tidak dalam posisi strategis itu kemudian menyita perhatian kita, menyita energi kita untuk sehingga kita melupa dengan program-program yang belum tuntas yang masih banyak. Ini saya kira pimpinan dan saya mohon ini saya kira semua kementerian yang berada di dalam koordinasi Kemenko PMK dan lembaga yang ada di Kemenko PMK adalah mengacu kepada desain besar pembangunan manusia ini. Misalnya untuk sekarang ini kami sedang fokus di ungu tua dan kuning, yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya kira Komisi 10 juga memiliki concern dan saya mohon dukungan betul, karena ini dari siklus ini titik kulminasinya adalah menyiapkan mereka untuk masuk ke merah, ke dunia kerja ini. Dan sekarang ini kita masih betul-betul belum firm, sehingga kita harapkan 2 tahun terakhir ini kita betul-betul bisa fokus di pengembangan vokasi, pelatihan dan pendidikan vokasi. Dan saya mohon betul-betul mendapat dukungan dari Komisi 10 untuk ini. Setelah stunting nanti insya Allah beres, kemudian pendidikan PAUD juga sudah tahun periode yang lalu Pak Presiden sudah dukungan Komisi 10 telah berhasil menggolkan pendidikan usia dini menjadi betul-betul menjadi lembaga yang kuat. Kemudian program-program Merdeka Belajar juga sedang kita gerakkan untuk di tingkat SD maupun SMP. Nah, sekarang ini adalah tahap memasuki revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengantar usia produktif kita, bonus demografi kita masuk ke dunia merah ini. Kalau bonus demografi kita manfaatkan dengan maksimal, di mana usia produktif ini bisa bekerja dengan produktif, dan penghasilannya bisa didistribusikan kepada 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghidupi dirinya sendiri, yang kedua untuk menanggung kehidupan mereka yang tidak bekerja, mulai dari lansia sampai yang masih sekolah, dan masih ada kelebihan kemudian ditabung, di saving, dan akumulasi saving itu menjadi tabungan nasional, maka besaran tabungan nasional kita itu akan sangat menentukan kita akan betul-betul masuk menjadi negara modern maju atau kita terjebak di dalam pendapatan menengah atau middle income trap itu. Dan ini sebetulnya masa-masa yang justru harus mendapatkan perhatian ini. Tentu saja sepak bola juga sangat penting, gitu. Tetapi dengan segala hormat saya mohon kita ikut sama-sama untuk meyakinkan kepada siapa saja bahwa insya Allah apapun nanti keputusan dan apapun hasilnya U20 ini tidak akan membuat Indonesia kiamat. Gitu. Saya kira itu. Kemudian saya ingin menyampaikan yang berikutnya yaitu sesuai dengan permintaan untuk mempertajam tentang informasi tentang U20. Saya karena baru 2 minggu pimpinan untuk menjadi PLT, sehingga nanti kalau ada kekurangan penjelasan, nanti saya mohon dari pejabat eselon 1 yang mendampingi saya bisa menjelaskan lebih lanjut.
kronologi, pertama ingin saya sampaikan kronologi. Jadi dimulai dari maklumat pemerintah RI 7 Agustus 2019, kemudian tahun 2019 PSSI mengajukan bidding, dan ini kemudian dari bidding itu, kemudian tanggal 24 Oktober 2019, FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini melalui bidding, dan bidding itu artinya melamar. Dan melamar itu tentu saja harus bisa meyakinkan bahwa lamarannya diterima, gitu ya, dengan segala konsekuensi. Ini posisi Indonesia. Ya. Jadi Indonesia itu bukan diminta, tapi justru kita yang meminta. Mestinya event ini akan dilaksanakan tahun 2021 karena kena pandemi. Walaupun demikian, FIFA juga masih memberikan prioritas kepada Indonesia untuk melaksanakan, yaitu pada tahun 2023 ini. Gitu ya. Dari itu, maka kemudian kita melakukan rapat-rapat secara berantai, seperti yang disebutkan di atas. Kemudian kita tetapkan ada 6 provinsi yang kita jadikan lokasi untuk perhelatan ini, gitu ya. Dan masing-masing, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali, dan Palembang, dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita bicarakan lebih awal. Gitu ya. Kemudian masing-masing pemerintah provinsi itu harus memberikan namanya government guarantee, jaminan pemerintah. Jadi jaminan pemerintah provinsi harus menjamin bahwa dia akan melaksanakan. Di samping itu juga ada, di samping garansi, juga harus ada perjanjian dengan pihak yang memiliki stadion. Kemudian juga jaminan untuk yang memiliki pusat pelatihan, di mana nanti akan dijadikan pusat persiapan pertandingan akan dilakukan. Jadi ada 3 komitmen pemerintah, dan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian dilakukan oleh tempat kota di mana pertandingan akan digelar, dan yang ketiga adalah komitmen dari pihak tempat pemilik atau pengelola tempat pelatihan untuk menyiapkan mereka di dalam pertandingan itu. Karena itu kalau ketika pemerintah provinsi yang semula sudah memberikan government guarantee kemudian melakukan penolakan, itu memang konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membatalkan garansi, tetapi menolak itu tentu saja beda. Gitu. Kalau hanya membatalkan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau sudah menolak, tentu saja ada sesuatu yang sangat harus kita pertimbangkan betul, gitu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya timeline. Ini timeline yang akan kita lakukan setelah hitung mundur. 9 Februari, kemudian 1 April, Mei, Februari, Maret. Jadi tanggal 31 Maret ini mestinya akan ada undian pembagian grup penyisian di Krisisnawa Hall Bali sesuai dengan government guarantee, ya. Dan karena dari pihak pemerintah Provinsi Bali melakukan penolakan, maka atas dasar itulah kemudian diputuskan oleh FIFA untuk drawing ini kemudian dibatalkan atau ditunda. Kemudian tanggal 1 April mestinya sudah ada penjualan tiket, 2 April kirap piala di 6 kota, kemudian 20 Mei upacara pembukaan Stadion Utama GBK Jakarta, kemudian pertandingan-pertandingan di 6 venue berdasarkan drawing yang sudah dilakukan sampai tanggal 11 Juni itu upacara penutupan dan penghargaan bagi penang yang dilaksanakan rencana di Stadion Manahan. Kemudian progres implementasi government guarantee
Ini pimpinan kondisinya, jadi sebetulnya intinya saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Intinya sebetulnya secara teknis Indonesia sudah sangat siap untuk menyelenggarakan event ini. Saya sebagai PLT Menpora, posisi Kemenpora sebetulnya tugasnya sudah selesai. Hanya ada 2 lapangan yang ada catatan dari FIFA dan sudah kita kebut, bahkan sudah kita datangkan alat penjahit rumput dari luar yang sekarang sedang mengerjakan, terutama yang ada di lapangan di Bali dan di Jawa Barat. Dan itu hanya catatan kecil saja, dan pasti kita bisa selesaikan. Jadi pimpinan sebetulnya dari sisi pemerintah, dari sisi Menteri Pemuda dan Olahraga termasuk Menko PMK sebetulnya tidak ada, sudah selesai. Termasuk persiapan atlet, timnas kita. Sebagaimana kita kemarin yang sudah kita selesaikan untuk memperkuat tim kita, sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 3 untuk ada 3 orang yang kita naturalisasi adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim kita. Karena kita harapkan, karena kita mendapatkan prioritas untuk bergabung jadi tim tuan rumah, kita ingin tampil dengan semaksimal mungkin. Target kita sebetulnya kalau bisa lolos paling enggak di putaran menuju ke semifinal, sehingga tidak hanya sekedar sebagai penggembira, tetapi kita memang betul-betul bisa bicara, dan ini saya yakin sudah kita siapkan dengan baik, mulai dari pelatihan, kemudian juga SDM-nya, termasuk kita melakukan naturalisasi 3 orang yang kemarin kita yang mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim. Kemudian yang perkembangan terakhir, saya kira semuanya juga sudah menyaksikan dari ini. Yang terakhir, perpanjangan host city agreement pemerintah daerah dengan FIFA setelah penundaan. Jadi ini kita masih terus berharap ada koordinasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi host. Mudah-mudahan ini ada terus akan berproses ini kita. Jadi kita sedang berupaya untuk mencari beberapa alternatif pimpinan untuk bagaimana mencari jalan keluar. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden dalam konferensi pers ini, kita masih berusaha untuk mencari titik temu, baik titik temu masyarakat yang menolak maupun masyarakat yang mendukung, kemudian juga dari pihak FIFA, termasuk juga pihak yang kemarin yang sudah memberikan government guarantee. Ini sedang terus kita upayakan, termasuk dengan FIFA. Untuk FIFA itu adalah domain dari PSSI, dan kami memang sengaja tidak ikut campur terlalu jauh, kecuali hanya sekedar beri masukan kepada PSSI ketika untuk bernegosiasi dengan FIFA. Setahu saya sudah 2 tahap. Yang pertama kemarin sudah bertemu di Qatar, ada utusan dari tim PSSI di Qatar. Kemudian sekarang ini rencana akan ada pertemuan ulang yang langsung di Zurich, sehingga semuanya masih ada kemungkinan gitu ya. Dan kita tetap tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, kita tetap konsisten, landasan konstitusi kita tidak akan goyah, karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar yang tercantum di pembukaan, preambul, dan alinea pertama lagi. Dan itu terkait erat dengan ruh semangat kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia itu menjadi merdeka juga asalnya dijajah. Karena itu kita tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun kepada mereka-mereka yang masih dalam posisi menjajah. Nah, kebetulan menurut standar, menurut penilaian, menurut saya kira kebetulan yang tim negara asal, tim yang satu ini termasuk terkategori itu. Nah, ini yang kita jaga. Karena itu ketika kami memberikan masukan kepada salah satu wakil ketua PSSI yang akan bernego dengan FIFA, saya wanti-wanti ini juga sudah saya sampaikan, jangan sampai menabrak konstitusi ini.
Karena kalau nabrak konstitusi konsekuensinya besar. Jadi ini semuanya sebetulnya bukan persoalan apakah Palestina atau bukan Palestina, atau Israel atau bukan Israel. Pokoknya siapapun negara yang masih dalam posisi sebagai penjajah, yaitu berarti lawan Indonesia. Gitu ya. Dan karena itu salah satu indikasinya kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi ini sebetulnya bukan soal pembelaan Palestina atau bukan gitu. Ini soal konstitusi dan siapapun yang masuk di dalam kategori apa yang ada di dalam amanah Undang-Undang Dasar itu, ya kita akan bersikap sama gitu. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Karena itu kemarin kita juga sudah memberi masukan dan atas persetujuan Bapak Presiden saya memberi masukan kepada tim PSSI yang akan bernego dengan FIFA. Gitu ya. Dan memang kemudian masih ada beberapa tawaran yang waktu itu masih tawaran awal, belum ada kesepakatan dan sekarang ini sudah ada dari PSSI Ketua Umum sendiri Pak Erik yang mendapat perintah Presiden untuk ke Zurich untuk melakukan pembicaraan lagi dengan pihak FIFA. Nah, kita tunggu dan ini perkembangannya bagaimana pembicaraannya. Tetapi insya Allah ya, dari awal pembicaraan awal, kesimpulan dari pembicaraan awal, FIFA cukup menghargai, cukup memahami apa yang ada di Indonesia dan juga sangat paham posisi Indonesia yang tidak bisa diusik, tidak bisa ditawar dalam kaitannya dengan konstitusi, gitu ya. Dan kita berupaya ada beberapa opsi-opsi yang sedang kita usulkan, gitu ya. Memang opsi yang paling kita harapkan ya tetap diberlangsungkan pertandingan itu di Indonesia, gitu ya. Mungkin waktunya bisa kita atur ulang dan seterusnya. Dan kemudian tentu saja juga kondisi yang kita usulkan ke FIFA juga bisa dipertimbangkan, gitu ya. Dan saya kira saya tidak perlu menyampaikan secara detail, gitu ya, karena sebagian besar juga masih sebagai usulan-usulan mentah. Saya khawatir nanti kalau saya sampaikan malah kalau istilah Jawanya itu gendruwonen. Gendruwonen itu apa itu? Yang mestinya mau mateng gara-gara banyak dikeduk-keduk malah nggak mateng gitu. Nah, itu. Ini yang kita jaga. Tapi insya Allah FIFA tidak akan memberikan penalti seperti yang diisu-isukan itu. Jadi untuk pembicaraan awal ini FIFA sangat memahami, bahkan FIFA sangat positif, artinya dalam arti berusaha untuk mencari jalan keluar, ada beberapa alternatif yang juga sedang diusulkan oleh FIFA dan nanti mungkin juga akan kita pertimbangkan. Itu saya kira pimpinan dalam kaitannya dengan FIFA dan untuk yang lebih dalam kaitan dengan U20 dan ya kami mohon doanya dan mudah-mudahan semuanya berjalan, ada titik temu, ada kesepakatan gitu dan kita sambil menunggu mudah-mudahan ada perubahan-perubahan termasuk kondisi di sikap-sikap yang agak mengganggu, mudah-mudahan juga bisa berubah gitu ya. Dan karena memang kita sudah membayangkan kalau sampai ini tidak kita kelola dengan baik, memang efeknya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan termasuk padahal kita dalam kaitannya dengan upaya kita untuk mengangkat martabat prestasi persepak bolaan nasional kita itu tetap menjadi concern walaupun tadi saya bilang kalau di dalam konstelasi grand design pembangunan manusia Indonesia sebetulnya posisinya ya tidak strategis amat, misalnya dibanding stunting itu, misalnya kita sedang betul-betul memberikan perhatian penuh pada isu stunting, kemudian isu vokasi, isu kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, itu menjadi titik tolak kita. Saya kira itu pimpinan untuk yang pertama, kemudian mungkin ada yang ingin nambahi? Sudah cukup? Kemudian mohon izin ingin sampaikan tentang persiapan SEA Games. Untuk persiapan SEA Games, ada 30 cabur yang akan dipertandingkan. Mulai dari akuatik, yaitu swimming, diving, water polo, dan fin swimming. Kemudian ada atletik, badminton, basketball,
cycling, e-sport, boxing, judo, karate, martial art, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, tenis, volleyball, ya, weightlifting, wushu, tradisional boat race, jet ski, soft tennis, kemudian triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian wrestling, dance sport dan football, ya, kemudian golf, gimnastik, hoki, obstacle race, biliar, kriket, sailing dan floorball, fencing, pentaki, kemudian chess Jeonji dan table tennis. Ada 36 ini. Dan ini intinya begini, pimpinan. Jadi dari cabang-cabang ini sudah kita analisis, kemungkinan kita akan kehilangan sekitar 39 emas. Ya. Kenapa? Dan ini sebetulnya lazim. Lazim tuan rumah biasanya yang memiliki wewenang untuk mengatur cabang-cabang apa yang akan dipertandingkan, gitu ya. Dan kemudian di cabang itu kelas apa saja yang akan dipertandingkan. Itu wewenangnya tuan rumah. Dan itu juga dilakukan di Indonesia. Misalnya ketika kita mengusulkan pencak silat menjadi cabang resmi dipertandingkan dan akan ada sekian cabang dan kita meraih emas mutlak di pencak silat karena itu adalah hak prioritas tuan rumah. Sama ini Kamboja juga menganalisis potensi-potensi lawan-lawan termasuk Indonesia, kemudian ada beberapa cabang yang dihapus, dan juga ada kelas yang ditiadakan dari cabang yang sebetulnya ada gitu, yang membuat Indonesia kemungkinan akan kehilangan 39 medali emas. Kemudian apa yang akan kita upayakan? Kita sedang melakukan analisis kira-kira cabang-cabang mana saja yang ada yang masih bisa kita eksplorasi untuk mendapatkan emas baru sebagai pengganti dari emas yang kemungkinan hilang. Dan yang sekarang sedang kita kaji itu adalah atletik, yang mungkin kita masih punya potensi untuk bisa naik, dan renang. Atletik dan renang yang memiliki potensi. Tapi terus akan kita kaji sambil mengejar, menyiapkan waktu sampai supaya betul-betul bisa dilaksanakan, bisa sampai terselenggaranya SEA Games ini. Kemudian strategi pencapaian target prestasi SEA Games 2023, satu cabang olahraga dibon, prediksi minimal meraih medali, kemudian 2 cabang olahraga non bidibon, prediksi minimal perak, komposisi usia atlet kontingen minimal 60%, atlet berusia kurang dari 23 tahun atau kelahiran 2000, dan 4 fokus pada pemilihan nomor yang berpeluang besar meraih emas pada cabang olahraga dengan pembatasan nomor pertandingan. Ini dalam rangka juga untuk efisiensi anggaran, dan tadi itu antara lain sekarang sedang kami diskusikan untuk kemungkinan kita mengeksplorasi lagi cabang-cabang yang mungkin bisa menambah sehingga bisa, kalau seandainya tidak harus kembali sepenuh 39 emas itu, paling tidak ya separuh mungkin bisa kita rebut lagi. Tentu saja kita juga terus melakukan analisis kekuatan-kekuatan lawan dari negara-negara lawan, untuk kita juga harus waspadai agar jangan sampai kita seandainya harus turun peringkat, jangan sampai turunnya terlalu drastis. Kemudian pelatnas SEA Games 2023 ada 10 cabur DBON, yaitu badminton, weightlifting, cycling, atletik, artistik gimnastik, kemudian aquatic swimming, taekwondo, wushu, karate, dan pencak silat. Kemudian ada 15 cabur non DBON, yaitu sepak takraw, tenis, volleyball, indoor dan pantai, soft tennis, boxing, tradisional boat race, basketball, untuk laki-laki 5x5, e-sport, jet ski, judo, martial art, itu agak kickboxing dan fufinan, kemudian wrestling, triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian dance sport, aquastic water polo, aquastic fin swimming, dan hoki indoor. Ini catatan pelatnas telah dilakukan dari bulan September
Desember 2020 dilanjutkan pelaksanaan bulan Januari sampai Mei 2023. Kemudian jumlah atlet yang dipelatnas dalam rangka persiapan SEA Games 2023 sebanyak 487 atlet. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah perolehan SEA Games tahun 2021 dan peluang SEA Games 2023. Pada SEA Games 2021 kita berada di peringkat ketiga setelah Vietnam dan Thailand dengan perolehan 241 medali. Kemudian kondisi Indonesia pada SEA Games Kamboja 2023 yaitu 36 sport atau 53 disiplin sport atau 580 nomor pertandingan. Dua, Indonesia diprediksi akan kehilangan 39 potensi medali emas. Ini tadi sudah saya sampaikan, dan ini detailnya seperti yang tercantum di bawah. Kemudian tiga, potensi mendapatkan tambahan minimal 6 emas dengan pertandingan jet ski, sport tenis, water polo, dan perahu naga. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi SG 2021, proyeksi SG 2023 dan faktor tuan rumah, maka prediksi SG 2023 adalah peluang yang akan meraih juara umum antara Thailand dan Vietnam. Posisi ranking 3-5 akan terjadi persaingan ketat dan selisihnya akan tipis antara Indonesia, Filipina, dan Kamboja selaku tuan rumah. Perlu strategi yang tepat dan akurat berbasiskan peta kekuatan untuk menghindari Indonesia turun ke posisi 5 yang sebelumnya posisi 3. Kemudian yang terakhir tentang program bidang koordinasi lintas sektoral layanan kepemudaan. Pimpinan yang kami hormati, pertama yang berkaitan dengan desain besar olahraga nasional. Dasar dari DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kemudian Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON. Visi DBON yaitu mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Tahap DBON saat ini, DBON sudah memasuki tahap implementasi di periode pertama. Bisa ditampilkan halaman 55. Adapun timeline-nya, mohon maaf, bisa saya tunggu sebentar. Berdasarkan timeline, itu tahap pertama itu adalah dimulai tahun 2021 sampai 2024, halaman 55 ya. Kemudian tahap kedua itu 2025 sampai 2029, tahap ketiga 2030 sampai 2034, dan tahap keempat 2035 sampai 2039, dan tahap 5 2040 sampai tahun 2045. Kemudian proses percepatan DBON, pertama area percepatan dan hasil yang diharapkan. Pertama yaitu cabang olahraga unggulan, fokus pembinaan dikelompokkan menjadi olahraga unggulan, prioritas, dan strategis dengan memperhatikan medali Olimpik. Kemudian dari segi manajemen, yang kedua di area percepatan sektor manajemen pembinaan olahraga, yaitu sistem pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan long term athlete development atau LTAD. Kemudian area percepatan di bidang sistem kompetisi, yaitu hasil yang diharapkan manajemen sistem kompetisi yang berjenjang, rutin, dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia berdasarkan karakteristik cabang olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Kemudian percepatan di sport science,
Hasilnya diharapkan implementasi IPTEK olahraga berdasarkan kebaruan, efektif dan efisien dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra. Ini kami sudah berkolaborasi dengan TIK 4 ya. Sementara 4 perguruan tinggi yang memiliki fakultas keolahragaan dan yang kita anggap prasarannya cukup memadai, dari target rencana ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fakultas FPUK, Fakultas Pendidikan dan Keolahragaan dan fasilitas keolahragaan yang mencukupi. Dan nanti kami mohon dukungan dari Komisi 10 untuk pembiayaan dari program ini, gitu. Karena program ini tidak tersedia secara eksplisit di dalam anggaran pendidikan dan juga tidak ada eksplisit di dalam anggaran Kementerian Keuangan. Rencana kami mohon nanti mendapat dukungan akan kita ambilkan dari LPDP, tapi yang ada yang langsung dari pihak LPDP, pengelola LPDP, tidak berasal dari Kementerian Teknis yang memiliki hak kelola, yaitu Kementerian Pendidikan, Ristek, Kementerian Agama dan BRIN. Sehingga nanti dari kami, dari Dewan Penyantun bersama Dirut LPDP akan membijaksanai untuk dukungan terhadap program Sport Science ini. Kemudian SDM keolahragaan, yaitu pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM olahraga secara intensif, berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional, dan internasional. Kemudian di area percepatan sistem informasi dan big data, hasil yang diharapkan yaitu pengembangan sistem database, informasi dan analisis big data di bidang keolahragaan. Kemudian yang berkaitan dengan percepatan di area prasarana dan sarana, pengembangan prasarana dan sarana olahraga standar internasional dan nasional cabang olahraga. Dan yang terakhir, percepatan di area kelembagaan dengan harapan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar kementerian, lembaga, dan organisasi olahraga. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah yang berikutnya adalah penjenjangan pusat pembinaan olahraga prestasi di BUN. Ini adalah jenjang-jenjang yang menjadi sasaran kita, yaitu mulai dari kelas olahraga, yaitu SMP dan SMA, 12 sampai 18 tahun. Ini yang kita arahkan adalah di kelas olahraga jenjang SMA dan SMK di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Yang saya kira dari Komisi 10 juga sangat paham, kita juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada SKO, yaitu Sekolah Keolahragaan, yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi masing-masing dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan. Kemudian diklat olahragawan dan di jenjang SMP. Kemudian pada berikutnya yaitu sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ini Kemenpora bekerja sama dengan perguruan tinggi olahraga yang tadi sudah saya singgung, untuk SMP usia 12-15 tahun dan SMA usia 15 sampai 18 tahun. Kemudian juga di Cibubur Youth Athletics Training Center. Kemudian yang berikutnya Kemenpora, kemudian SMA dan yaitu usia 15 sampai 18 tahun. Dan ini kemudian akan masuk di Indonesian Elite Athlete Training Center oleh Kemenpora, yaitu mereka yang berusia di atas 18 tahun. Ini adalah tahapan-tahapan dari desain olahraga nasional kita, yang desain besar olahraga nasional dalam kaitannya dengan talent scouting, kemudian proses secara bertahap dari upaya kita untuk menyiapkan atlet-atlet elit di Indonesia yang bisa berprestasi dan bisa berbicara di kancah internasional. Kemudian yang terakhir yaitu Sentra Olahragawan Muda Potensial Nasional atau SLOM PN. Jadi kondisi SLOM PN sekarang 2023
Yang menjadi sentral adalah provinsi-provinsi yang di atas. Ini ada DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumbar, Kaltim, Sumsel, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan NTB. Kemudian untuk DKI, sebagai gambaran, sekarang ada 35 atlet, 5 cabur, dan kebutuhan anggaran tahun 2023 itu mencapai 45 miliar. Kemudian untuk Jawa Barat, ada 20 atlet, 3 cabur, kebutuhan anggaran 2023 adalah 15 miliar 700 juta lebih. Kemudian untuk Jawa Tengah, Jateng, ada 19 atlet, 4 cabur, tahun 2023 itu dibutuhkan anggaran 24 miliar 230 juta lebih. Sedangkan Jatim, itu ada 25 atlet, 3 cabur, dan kebutuhan anggarannya tahun 2023 mencapai 22 miliar 700 juta lebih. Untuk progres, pada Juli 2022 telah dilakukan perekrutan terhadap siswa yang berusia 12 tahun atau lulusan SD untuk ditempatkan di 4 sentra olahraga, yaitu DKI, Jateng, Jatim, dan Jabar, yang berpusat di 4 perguruan tinggi, yaitu UNJ, UNES, UNESA, UPI, Bandung. Yang ini tadi, yang kami sudah sampaikan tadi, kita akan perluas dengan melibatkan secara bertahap, mungkin akan kita tambah nanti 4 lagi, hingga akhirnya bisa sampai 10, ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fasilitas dan tenaga SDM yang mumpuni untuk menjadi tempat kita bekerjasama. Pimpinan yang kami hormati, kemudian sistem rekrutmen atlet, sumber atlet, itu pertama dari kompetisi cabur, kemudian SKO, pembinaan kelas olahraga, ini tadi yang saya singgung, dari sekolah-sekolah keolahragaan yang di bawah provinsi, kemudian klub atau pengurus Pengprov, induk organisasi cabur, PPLP daerah, dan identifikasi dan pemanduan bakat. Kemudian dari itu, kemudian ada tes dan seleksi, mulai dari administrasi, kemudian antropometri dan kesehatan, kemudian biomotor umum dan spesifik, dan keterampilan spesifik cabur, dan psikologis. Tenaga pendukung, yaitu pelatih teknik, pelatih fisik, ahli big data, ahli biomekanika, ahli fisiologi olahraga, ahli fisioterapis, ahli gizi olahraga, ahli psikologi olahraga, dokter SPKO, mesyur olahraga, dan performance analysis. Inilah pimpinan yang kami laporkan secara singkat perkembangan dari DBON yang telah sekarang mulai bekerja. Mudah-mudahan semua yang kita rancang ini betul-betul memenuhi target seperti yang diharapkan. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan yang terhormat. Terima kasih Prof. Muhadjir. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi respon dari beliau dan penjelasan beliau menyangkut soal 3 agenda kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk agenda evaluasi program kerja tadi sudah kita bahas pada kesempatan sore tadi, jadi mungkin pendalamannya tadi sudah kita lakukan. Saya kira kita akan concern pada 2 agenda, yaitu menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under-20 dan persiapan SEA Games 2023 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Muhadjir. Akan terus diupayakan potensi kita kehilangan 37 sampai 39 medali emas akan dimaksimalkan di cabur yang lain supaya kita tetap pada posisi 5, paling tidak masih pada posisi 5 besar, terlebih-lebih bisa mempertahankan posisi ketiga, ranking ketiga sebagaimana capaian kita pada SEA Games sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari masing-masing fraksi untuk memberikan tanggapan dan pendalaman.
sebagaimana kesepakatan kita, mohon nanti tidak lebih dari 3 menit. Setuju ini? Ya. 5 ya berarti ya? Oke, maksimal 5. Kami persilahkan dari teman-teman PDI Perjuangan. 5 dan masing-masing fraksi atau semua fraksi? Semua orang yang hadir. Oke. Kami persilahkan Bang. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota, serta seluruh Pak Profesor, PLT Menpora, beserta seluruh deputi dan jajaran Kemenpora yang saya hormati. Saya langsung aja. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak PLT Menpora mengenai evaluasi, kami sangat memberikan apresiasi untuk itu. Nah, pertanyaan kecil aja Pak, dalam hal rekrutmen, misalnya gitu, karena kebetulan kemarin saya bikin event bola voli gitu, ya dari program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga gitu. Kebetulan kita lihat ada pemain yang ya bagus lah gitu ya, dalam meskipun pemain kampung tapi bagus. Kalau misalnya seperti itu kita perlu kasih tahu kemana gitu. Jadi artinya ya mungkin nanti kemudian dicek lagi melalui proses rekrutmen, tapi sebagai informasi kami bisa salurkan gitu, nanti dicek lagi gitu. Tapi ada beberapa yang kita lihat di kampung-kampung, karena menemukan seperti itu kan kadang-kadang kita tidak nyangka ternyata ada di kampung, bagus juga gitu kan. Nah itu pertanyaan berkaitan dengan tadi. Kemudian hal berikut soal SEA Games, kita berharap yang terbaik, prestasi tetap kalau bisa tetap ranking 3. Nah, yang utama yang berkaitan dengan isu sekarang, Prof. Saya kira langkah pemerintah dengan mengirim Pak Erik bagus, dan itu kita berharap benar bahwa Pak Erik, dan saya yakin gitu, Pak Erik akan mampu meyakinkan FIFA dan kita mempunyai solusi untuk itu. Tapi saya setuju dengan apa yang Prof sampaikan tadi gitu, bahwa hal ini bukan menjadi hal yang luar biasa gitu, tetapi juga menunjukkan bahwa hal kecil ini bisa menjadi besar gitu, dan ini sekarang yang terjadi gitu. Ini terjadi kalau menurut saya, atau yang kita lihat, kalaupun dia datang, masalah juga gitu, pasti kontroversi juga. Dia tidak datang, kontroversi juga gitu. Yang seharusnya kita sudah tahu lebih dulu gitu, dan kita sudah antisipasi. Kenapa? Ini sekarang kan berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu. Olahraga ansih ya, pertandingan olahraga jangan dicampurkan dengan politik gitu. Tapi event olahraga, proses menciptakan event olahraga kan itu kan banyak hal keterkaitan dengan politik gitu. Sistem keolahragaan kita kan mempunyai keterkaitan dengan keamanan, ekonomi, sosial, dan itu yang seharusnya diantisipasi Pak. Kalau ini kita antisipasi ini ketika dia masuk lolos kualifikasi, seharusnya tidak dari awal kita sudah bisa lebih dulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi dia datang jadi masalah, jadi kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu. Nah ini situasi yang terjadi yang menurut saya karena Karena pembiaran kita melepas ini berjalan, kita berharap bahwa ini akan ada jalan keluarnya sendiri gitu. Nah saya kira ini akan jadi pelajaran berharga buat kita gitu. Karena kita pun masih ingin mengapply Piala Dunia, kita pun masih ingin mengapply Olimpiade ke depan. Nah kalau seperti ini tidak dari awal kita antisipasi, ini akan terjadi terus menerus. Memang ini bukan hal yang membuat kita kemudian bangsa ini gagal di dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi saya kira bagaimanapun kita harus menghargai keinginan masyarakat untuk ya menikmati event olahraga yang mereka gemari ini gitu. Dan ini saya kira tugas kita bersama gitu. Tugas kita bersama, baik pemerintah maupun DPR bersama, dan kita yakin kita bisa mencari solusi untuk itu. Kenapa? Bagaimanapun seperti yang Profesor sampaikan tadi gitu,
hal yang menyangkut prinsip dan sikap pandangan hidup bangsa kita mengenai hal yang penting ini tidak bisa kita gadaikan hanya untuk satu event seperti ini gitu. Itu saya kira kita semua sepakat. Karena itulah makanya kontroversi ini terjadi. Dia datang akan menjadi kontroversi, dia tidak datang seperti yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi ini hanya merupakan output dari kenapa kita menunda untuk mencari solusi sejak awal. Karena tahu dia lolos itu sebenarnya saya kira udah 3-4 bulan yang lalu. Karena banyak pertanyaan dari media itu sebenarnya sudah lama gitu. Cuma kita juga menjaga, gitu. Kita berharap pemerintah sudah mempunyai solusi soal itu. Gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Persilakan Bang Putra. 5 menit untuk Bang Putra. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam sehat. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota, serta Pak Menko sebagai PLT Menpora, beserta seluruh jajaran. Pertama, kita mengapresiasi, artinya sebelum kita rapat, kita sudah mendengarkan pandangan real dari pemerintah yang disampaikan oleh Presiden, dan juga Presiden menyampaikan terkait rencana ataupun telah mengutus Ketua Umum PSSI untuk bertemu dengan FIFA. Dan ini tentunya yang cukup membuat kita optimis adalah penegasan Presiden di awal statementnya mengatakan bahwa prinsip negara kita tidak berubah. Itu ya, prinsip negara kita tidak berubah dalam konteks kita memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina dan juga two-state solution. Itu satu. Yang kedua juga Presiden memberikan apresiasi, ya, memberikan jaminan kepada kita keikutsertaan itu tidak akan mengubah sikap dan pandangan politik luar negeri dari Indonesia. Dan kita berharap bahwa tadi yang disampaikan Bang Andreas, saya setuju bahwa keberangkatan dan pertemuan Ketua Umum PSSI di sana bisa membuahkan hasil. Meskipun ya saya perlu mengingatkan juga bahwa ada presidennya, Prof. Ya, presidennya terkait dengan ketidakikutsertaan timnas sebuah negara yang sudah lolos dari kualifikasi di ajang World Cup 2022, yakni Rusia, gitu ya. Rusia sejatinya bulan Maret berhadapan dengan Polandia, dan ternyata karena ada desakan dari beberapa negara yang sangat berpengaruh sepak bolanya, dan Rusia dicoret oleh FIFA keikutsertaannya. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah, dan kebetulan yang menyampaikannya juga beberapa anggota DPR yang jadi pimpinan di wilayah masing-masing, itu adalah serapan aspirasi, Prof. Ya, serapan aspirasi yang tadi kita sampaikan. Sebenarnya susah juga kalau dikatakan sudah menandatangani government guarantee, tapi kemudian kita juga harus arif dan bijaksana membaca perkembangan dan reaksi masyarakat. Ya, betul bahwa kita harus saklek dengan garansi yang kita berikan, tapi juga kita harus cerdas dan juga piawai dalam mencarikan solusi. Bagaimana seperti yang Mbak Andreas tadi bilang, kalau kita menyaksikan di layar televisi, kebetulan saya agak lama di televisi ya, selama puluhan tahun, bisa kebayang timnya itu bertanding dan berdiri, apakah nanti ada benderanya, ada lagu kebangsaannya, dan lain sebagainya. Saya belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur kita berpolemik sekarang. Bukan berpolemik 1 hari, 2 hari, ataupun bahkan terbelah, terpecah 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan. Tapi kita berpolemik sekarang dan kita mencari solusi sekarang. Yang seharusnya, ya ini kalau menurut beberapa informasi, ini seharusnya juga bisa dicarikan solusinya 3-4 bulan lalu ketika negara tersebut dinyatakan lolos. Prof, saya sangat happy sekali, senang sekali dengan sikap yang juga tidak kalah tegas yang disampaikan oleh PLT Menpora, Pak Menko. Saya garis bawahi tadi, negara yang berkategori penjajah. Ini sangat penting saya garis bawahi. Dan saya juga apresiasi Prof memberikan oleh-oleh kepada delegasi PSSI yang berangkat agar kesepakatan-kesepakatannya tidak sampai melanggar konstitusi. Tadi Prof menyampaikan itu. Ya, jadi ini adalah satu jaminan dari pemerintah
yang memang membuat kita merasa lega dan sekali lagi bangga dengan capaian pemerintah Indonesia yang telah berhasil menjadi tuan rumah, ya, menang bidding dengan proses yang sulit, ya, dan diakui dan bisa menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U20. Itu adalah ajang yang terbesar, nomor 2 dilaksanakan oleh FIFA. Tapi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa tujuan kita adalah sebenarnya membangun manusia Indonesia. Ya, diantaranya saya mohon izin agak sedih kalau datang ke rapat ini bahas naturalisasi. Ya, agak sedih saya sebenarnya. Ya, kadang-kadang di grup anggota Komisi 10 juga begitu. Respon dari teman-teman lintas fraksi, ini bagaimana Indonesia ini? Jadi kan tujuan kita adalah membangun tim sepak bola timnas yang memang mampu seperti tahun 1956 disebut sebagai macan Asia. Saat kita menjadi macan Asia pun, Presiden Soekarno mampu bersikap menarik timnas kita untuk tidak bertanding melawan Israel. Dengan segala konsekuensinya. Padahal lagi hebat-hebatnya. Artinya apa? Yang Prof sampaikan itu benar. Bahwa konstitusi, prinsip perjuangan kita tidak bisa kita langgar dan tidak bisa kita tabrak. Menjadi IO internasional penting. Itu bagus. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita mau jadi pemain internasional yang disegani. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Putra. Teman-teman PDIP cukup? Oke, selanjutnya kami persilahkan dari Golkar. Kami persilahkan Bu Etiva. Baik, terima kasih Ketua dan teman-teman pimpinan, anggota Komisi 10, Bapak Menpora beserta jajaran. Saya sangat memahami prinsip maupun pandangan berbagai pihak yang menolak keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Menteri, dan tentunya kita tidak bisa menampik kedekatan hati masyarakat Indonesia dengan Palestina sebagai sesama negara Muslim. Namun demikian, jangan kita juga meremehkan pentingnya peran Piala Dunia U20 ini terhadap bangsa Indonesia. Karena inkonsistensi baik itu pemerintah daerah maupun juga beberapa pihak ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dunia sepak bola Indonesia. FIFA kita tahu memiliki aturan yang sangat tegas yang bisa berdampak pada pengucilan timnas sepak bola Indonesia. Dan tentunya pengucilan atau ban dari FIFA ini akan berdampak panjang bagi peningkatan prestasi, industri olahraga, pendapatan atlet, hingga pride bangsa Indonesia sendiri di mata dunia. Jadi mungkin kalau bisa ya kalimat walaupun tidak kiamat gitu ya maksud saya, tapi sebaiknya mungkin kita juga tidak meremehkan gitu Pak Menteri. Ini mungkin harapan saya, dan saya memang menyayangkan gitu kurang tegasnya dan juga lemahnya komunikasi publik dari PSSI dan pemerintah. Seharusnya sebelum mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023 ini, ya PSSI harus lebih tegas dan intens menyuarakan baik ke Pemda maupun juga kepada publik terkait potensi keikutsertaan Israel. Nah, istilahnya tes ombak isu di masyarakat gitu. Jadi PSSI seharusnya memang tidak tergesa-gesa mengusulkan diri tanpa mengantongi keyakinan bahwa masyarakat Indonesia mau menerima Israel di Indonesia. Nah, sekarang saya berharap tentunya PSSI dan Menpora melakukanlah berbagai upaya lobby semaksimal mungkin supaya bisa meminimalisir dampak pembatalan drawing Piala Dunia U20 ini oleh FIFA, dan mudah-mudahan memang ada solusi sehingga tidak ada sanksi, kita tidak bisa bertanding di Piala Dunia U20. Ya, sekarang dua-dua tim baik Palestina maupun Israel bisa bertanding, yang paling rugi cuma Indonesia yang mendapat sanksi kalau itu terjadi. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran gitu ya, bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak halayak ke depan itu mungkin sebaiknya kita persiapannya jauh lebih cermat dan hati-hati lagi. Nah, kemudian terkait dengan SEA Games, saya kira tadi dijelaskan ya penurunan ranking capaian emas, ya mungkin kami juga bisa memahami walaupun ya tentu
tidak ada yang berharap, namun karena memang tadi dijelaskan ya, cabur-cabur unggulan Indonesia tidak dipertandingkan di Kamboja, Pak boleh buat. Semoga Menpora dan jajaran juga bisa setidaknya menahan posisi Indonesia di posisi 4 ya, dan kita juga berharap nanti bisa ikut memberikan support ya kepada tim Indonesia di SEA Games, karena ini sangat penting ya untuk mengevaluasi cabur unggulan DBON kita. Misal 10 cabur unggulan ini bisa betul-betul perform atau menyumbang medali atau bagaimana. Nah, jadi soal keolahragaan saya kira tadi sore ya dengan Pak Ses, terima kasih banyak penjelasan soal DBON. Dan kami sangat mengharapkan selalu ada update Pak Ses tentang progres implementasinya di daerah. Saya juga bangga Kaltim termasuk salah satu mungkin daerah yang cukup semangat ya untuk menerapkan DBON di daerah-daerah kabupaten kota. Mohon nanti dukungannya terus. Mungkin itu dulu Pak, karena waktunya sangat pendek ya, tapi kita semua berharap. Terima kasih. Terima kasih Bu Hetifah telah tidak menggunakan waktu 2 menit nih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari Partai Gerindra. Oh, yang lain dulu dari fraksi Partai Nasdem. Mempersilahkan Mas Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan dan terima kasih Pak PLT yang juga Kiai, beserta seluruh deputi dan rombongan yang lainnya. Yang pertama, saya atas nama fraksi Partai Nasdem sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh statement Pak PLT. Saya mengikuti sejak satu hari kemarin ya, Pak Deputi dengan tegas bahwa konstitusi adalah segala-galanya buat kita semua. Itu yang memang harus segera digarisbawahi. Buat saya secara pribadi maupun fraksi, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa persoalan Piala Dunia ini, yang saya khawatirkan adalah bukan persoalan hadir atau tidaknya timnas Israel ke sini. Justru yang saya khawatirkan adalah kita seringkali suatu hal itu dibawa pada persoalan isu-isu politik. Satu itu. Isu politik itu pun digoreng pada akhirnya menjadi isu agama. Oleh karenanya, hadir atau tidaknya timnas Israel ke kita ini, nanti kita menunggu kesepakatan tim lobby yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI adalah bahwa satu, bagaimana kita tidak terjebak pada polarisasi agama. Satu itu. Yang kedua, kita juga tidak terjebak pada persoalan ini isu politik. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat seksi sekali pada wilayah politik. Jangan sampai nanti khawatir ketika misalnya timnas kita berhasil tidak mendatangkan Israel, nanti dianggap kita adalah kelompok kadrun lah atau apa segala macam. Ini terjadi polarisasi agama atau nanti ditarik pada wilayah politik identitas. Yang kedua, kalaupun nanti timnas Israel pada akhirnya berhasil datang ke Indonesia, ini juga pada wilayah-wilayah itu lagi. Nah, yang saya khawatirkan adalah bagaimana kerukunan, persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa menghadapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya timnas Israel ini. Itu yang oleh karenanya saya kira momentum bulan puasa ini momentum bulan Ramadan yang sangat baik, dan 1 bulan ke depan setelah Ramadan adalah bulan Syawal saling memaafkan. Nah, bagaimana pemerintah bersama stakeholder yang lain, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh politisi, pegiat olahraga, kita duduk bareng secara bersama-sama menyikapi secara bijak tentang persoalan Piala Dunia hadir atau tidak hadirnya Israel ini. Jangan sampai dia hadir kita juga berantem sama anak bangsa, dia tidak hadir juga kita yang berantem. Padahal di sananya ya dia memang selalu berantem antara Israel dengan Palestina. Nah, saya kira kita bisa mengambil sikap kedewasaan yang telah diambil oleh PP Muhammadiyah, terus Ketua Umum PBNU, walaupun itu saya lihat masih sikap pribadi ya, belum sikap resmi organisasi, dan juga sikap pengurus pusat MUI yang diwakili oleh Nasir Abbas. Nah, ini saya kira bisa menjadi rujukan buat kita bersama. Itu poin-poin tentang persoalan Israel. Jadi kita harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan bulan Syawal ini untuk duduk bersama-sama menyikapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya tentang Israel. Yang terpenting bagaimana Piala Dunia ini tetap bisa berjalan di Indonesia. Bahwa ini adalah marwah dan muruah wajah bangsa Indonesia. Itu. Yang kedua, persiapan kita SEA Games ini juga tidak kalah pentingnya dengan Piala Dunia. Saya juga sangat setuju dan kita mudah-mudahan berdoa secara bersama-sama Indonesia bisa bertengger di 3 besar. Oleh karenanya
apa yang menjadi kesiapan ini juga bukan hanya menjadi kesiapan Menpora atau pemerintah. Kita secara bersama-sama harus bisa saling asih untuk membantu pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik agar seluruh cabur yang diberangkat ke sana berangkatnya happy, dia tidak terbelenggu oleh persoalan bonus atau tidak dapat bonusnya. Yang terpenting bagaimana patriotisme, nasionalisme para cabur, para atlet kita ini bisa semangat dengan support kita semua sebagai anak bangsa. Saya kira 2 poin itu. Terima kasih Pak Muhajir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aam. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak PLT Menpora dan segenap jajaran yang saya hormati. Mendahului rapat kita dengan Pak Menpora tadi sore, kita sudah rapat juga dengan aparat Bapak di sini. Dan pada saat itu saya sudah menyampaikan intinya bahwa sebetulnya tidak ada sikap in between di antara kita di sini. Artinya sikap Pak Menteri tadi di awal dengan istiqomah itu sebuah sikap yang sangat bagus dan kita apresiasi bersama-sama. Artinya saya mengatakan bahwa Bob Dylan pernah mengatakan kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Nah, angin yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi menunjukkan harapan besar. Kami paling tidak mewakili diri saya sebagai praksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa ada presiden sebetulnya kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu. Bung Karno, proklamator kita, pernah keluar dari PBB. Wah, disesali gembar. Tapi kan kemudian masuk lagi. Nah, kalau mengantisipasi hukuman-hukuman dari pipa itu bisa dari situ, Pak. Saya pikir itu al-istiqomah itu khairum min alfi karamah. Konsisten itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Dan kemuliaan bangsa ini ya tercantum dengan baik, tertulis dengan baik 77 tahun yang lalu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan itu semua presiden sebelumnya konsisten dengan itu. Tapi ya saya pikir, saya tidak tahu ini kita sambil rapat beberapa video masuk dari BBC diantaranya. Tidak tahu ini hoax atau tidak. Pak Jokowi menjamin hadirnya Israel di sini. Jadi berbeda dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ini ada jaminan ini, menjamin keikutsertaan Israel. Saya sudah share kepada teman-teman. Pak Andreas sudah terima. Artinya pembicaraan kita di sini saja bahwa tidak ada polemik, ini hal yang tidak perlu kecil, ini sudah menjadi luar biasa, Pak. Dan besok kita lihat luar biasa, seluruh tanah air akan disertai macam-macam lagi. Saya khawatir Pak Menteri, jangan sampai di ujung pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada pemilu, jangan sampai tercederai dengan kebijakan seperti ini. Artinya apa sebetulnya kita berharap dengan baik supaya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, apa yang Bapak sampaikan kemarin di koran itu sesuatu harapan-harapan baik bagi kami, bagi kita, bagi saya, tapi kemudian menjadi cedera dengan apa terakhir statement Pak Jokowi ini di sini 10 menit yang lalu, bahwa kita tetap tidak ada hubungannya antara kedatangan Israel dengan dukungan politik. Saya tidak tahu ini. Mestinya Bapak yang lebih dulu memberikan masukan terbaik kepada Pak Jokowi. Kenapa ada harus seperti ini lagi terakhir ini? Mudah-mudahan ini bukan hoax. Mudah-mudahan bukan hoax. Tapi saya lihat BBC itu tidak hoax itu. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan komisi tadi, Pak Huda ya. Sudah dibaca belum, Pak? Penting ini. Oh sudah. Ya, sudah Bang. Ya kalau sudah ya alhamdulillah. Artinya 10 atau 20 menit akan datang mengambil keputusan harus hati-hati. Karena itu akan mencederai Komisi 10. Kita semuanya. Oke, saya pikir itu Pak Menteri. Tentu saja hal yang menghibur lainnya tentang DBON. DBON itu saya bersama Pak Raden Ananta itu pernah launching di mana-mana itu tentang DBON, Pak ya. Dan gambaran-gambarannya, tapi
2 tahun, 3 tahun, tidak jelas kemana dananya itu. Dari mana membiayai harapan pembesar ini. Artinya kita bicara di awan-awan sebetulnya. Untunglah tadi ada dana yang dikhawatirkan diambil dari sana, itu sudah bagus. Saya melihat DBUN di Makassar, Universitas UNEM itu mau dijadikan tempat bobrok sekali tempatnya. Tempat penyimpanan untuk anak pembibitan kita tidak memenuhi syarat. Alat-alatnya sudah nggak berkarat. Tidak ada. Itu semuanya harus dana yang paling besar. Sementara dana dari kita, kita tahu sendirilah. Pak Menteri, dana di Kemenpora ini paling sedikit dari yang sedikit. Bagaimana kita berhayal untuk tahun 45 tahun akan datang emas untuk menyambut menjadi tuan rumah Olimpiade dan sebagainya. Saya pikir ini quote and quote bullshit untuk mencapai itu. Saya pikir itu Pak Menteri, sikap saya sebagai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap sampai sekarang ini supaya pemerintah, pemimpin-pemimpin kita konsisten dengan awal negara ini didirikan oleh para founder fathers kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Andi. Bersilakan selanjutnya Mas Davi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10, kemudian juga yang saya hormati seluruh jajaran dari Kemenpora. Ini kali pertama ketemu dengan Pak Menteri PLT Pak Muhadjir. Ada beberapa hal memang telah disampaikan oleh teman-teman. Ya, kita ketahui bahwa dulu juga tahun 62 kita di saat melaksanakan Asian Games kita pernah melakukan pilihan keberpihakan kita tidak mengikut kesertakan Israel, dan juga tadi disampaikan oleh Mas Putra, dan memang saat Piala Dunia kemarin juga Rusia dilarang untuk tampil, dan sekarang Rusia itu di-ban tidak boleh tampil di seluruh pertandingan internasional. Mungkin sudah jelas tentang hal itu, saya sudah mendengar tadi dari Mas Menteri seperti apa posisi dari pemerintah. Kemudian juga berkenaan dengan beberapa kegiatan besar yang akan diikuti oleh para atlet kita, seperti halnya SEA Games 2023 di Kamboja, kemudian juga ada Asian Games di Guangzhou, kemudian juga ada beberapa event lainnya. Nah, ini menjadi target kita bagaimana perencanaan hasil-hasil nanti yang kita peroleh bisa semaksimal mungkin. Karena memang dalam kondisi pandemi saja kemarin kita bisa melahirkan prestasi-prestasi yang cukup luar biasa, dan mudah-mudahan di saat setelah pandemi ini kita bisa kembali membawa merah putih bisa berkibar di kegiatan-kegiatan olahraga internasional. Kemudian juga kita pahami bahwa sekarang ini Indonesia banyak sekali menyelenggarakan event-event internasional, event-event dunia. Salah satunya ini, Mas Menteri nanti ditulis juga ini, ada event besar dunia yang dihelat di Indonesia itu adalah WSBK dan juga MotoGP. Nah, itu saya lihat belum muncul di sini, walaupun anggarannya memang tarik-menarik ini antara di Kemenpora di Kemenparekraf gitu. Kan ini agak anggarannya belum jelas di mana, tetapi itu menjadi perhelatan yang diikuti. Jadi di MotoGP itu ada pembalap Indonesia yang ikut serta di kegiatan MotoGP. Dia di Moto3. Jadinya itu ada juga atlet Indonesia yang tanding di sana. Kemudian berkenaan ini pesan dari saudara-saudara saya yang di Aceh, PON Medan dan Aceh itu kan tinggal setahun lagi, Mas Menteri. Tentunya ini juga menjadi penghalatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Medan dan juga Aceh. Dan kita berharap suksesnya PON Papua itu bisa terjadi juga di PON yang dihelat 2024 di Aceh. Mudah-mudahan mulai dari kegiatannya, kemudian ke
kegiatan yang menggerakkan ekonomi kreatifnya itu bisa didorong. Dan kita berharap dari kegiatan olahraga ini bisa menjadi ikon baru pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan negara-negara lainnya. Kita lihat seperti halnya negara kecil seperti Kroasia saja itu olahraga itu bisa menjadi magnet yang cukup luar biasa dalam menggerakkan perekonomian daerahnya. Dan mudah-mudahan dengan persiapannya matang, PON Aceh bisa menjadi arus ekonomi baru yang tumbuh di Aceh, baik itu pariwisatanya, baik itu ekonomi kreatifnya, baik itu produk-produk kerajinannya dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi, Bang Andi dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Demokrat. Nggak ada. Persilahkan teman-teman dari PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, anggota Komisi 10 dan Pak PLT Kemenpora. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan berada di Komisi 10. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, saya menyimak, saya menulis, saya memperhatikan, dan aura positif begitu berada dalam suasana Komisi 10. Waktu Pak Menteri datang, terus terang, saya sangat berpikir jangan-jangan ada sesuatu yang berbeda. Tetapi begitu Bapak mengungkapkan kata demi kata, saya sangat bersimpatik ya terus terang terkait masalah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan sekarang yang lagi semarak, yang lagi diperbincangkan, meskipun Bapak mengatakan bahwa itu sesuatu yang kecil, tetapi yang kecil ini bisa menjadi besar kalau kita tidak tuntaskan yang kecil ini. Jangan yang kecil ini kita anggap remeh, ya, sehingga bisa membias kemana-mana. Kedua, masalah pembukaan Undang-Undang Dasar sudah terang benderang bagi kita semua bahwa para pendiri bangsa ini menyatakan ya bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saat ini dunia mengakui bahwa Israel sebagai penjajah Palestina. Tentunya kita sepakat semua dengan para pendiri bangsa. Apa yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa merupakan marwah bangsa Indonesia. Kalau kita bisa dikalahkan yang lain-lain, jangan sampai harga diri kita juga dikalahkan. Apa yang kita sudah tuangkan, apa yang sudah kita ucapkan, kemudian itu harus kita pertahankan. Bahwa tidak boleh sekalipun Israel masuk dalam tim ini. Kami berharap bahwa U20 ini terlaksana dengan tidak hadirnya Israel. Itu. Kemudian kami berharap SEA Games dengan program-program yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi, PLT Pak Menteri tadi, mudah-mudahan terlaksana dan kita berharap bahwa Indonesia masih tetap pada peringkat ketiga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami persilakan Pak Mus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPR yang saya banggakan. Saya ingin mulai dari kata revolusi mental yang Pak PLT Menpora tadi sampaikan, Pak Menko kita juga yang kita hormati. Ini seperti oase buat saya di tengah situasi kita yang sedang dirundung masalah dalam proses reformasi birokrasi kita. Ya. Ada kasus-kasus yang belakangan ini meruak dan seolah-olah revolusi mental ini jadi sudah mental. Tak pernah lagi diungkat-ungkit, tidak pernah lagi dibicarakan. Dan saya berharap Pak Prof. Muhajir bisa menyampaikan ke Presiden untuk kembali menggemakan kembali soal revolusi mental ini. Ya, pada saat situasi yang memang sekarang ini membutuhkan itu. Ya, meskipun ini di akhir masa jabatan beliau, ya, sayang sekali harusnya mencapai klimaks revolusi mental itu
mencapai puncak prestasinya, tapi justru sekarang saya lihat situasinya seperti anti klimaks, bukan revolusi mental tapi malah mental semua ini. Bahkan di kalangan generasi muda kita juga mengalami banyak masalah. Ya. Nah, ini jadi keprihatinan kita bersama, tolong sampaikan pada para presiden, gaungkan kembali revolusi mental dan masih ada waktu untuk memperbaiki Republik ini dengan sistematis, dengan cara-cara yang cepat dan tegas. Jadi saya tekankan itu revolusi mental yang disebutkan tadi. Kemudian tentang ini sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ada beberapa provinsi yang disebutkan di sini. Terima kasih, Sumatera Selatan juga disebut, saya dari pemilihannya di sana, Pak. Dan sarana olahraga di sana mungkin termasuk yang bagus. Ya, dan kemudian disebut di sini ada 4 perguruan tinggi yang dijadikan mitra, UNJ, UNES, UNESA, UPI Bandung. Ya, tapi sayang sekali ini ada Kaltim juga disebut di sini, ya. Sumsel disebut di sini, Papua di sini disebut, Sulsel, NTB, tapi perguruan tingginya belum komplit. Terobosan-terobosan cabur yang mungkin saja kita bisa menelikung di ujung begitu, kita kemudian ya tidak salah kita kalau boleh bersemangat menjadi nomor 1 kan tidak apa-apa juga, Pak. Meskipun mungkin ini seperti angan-angan, tapi kalau mimpi ini diucapkan, mudah-mudahan malaikat-malaikat di bulan Ramadan ini mengaminkan doa kita, ya. Jadi saya kira kita harus ada semangat dulu, Pak. Jangan melihat banyak masalah-masalah, kita lihat peluang-peluangnya terlebih dahulu. Ya, saya mohon itu. Nah, kemudian kita masuk ke masalah kita dengan FIFA di U20 ini, dan saya ingin juga melihat slide yang tadi disampaikan. Diperlihatkan ada beberapa kepala daerah, ada 4 gubernur dan 2 wali kota yang sudah menandatangani ya untuk kesediaan menjadi tuan rumah, ya. Tapi kemudian tadi kita penting mempertimbangkan aspirasi yang ada, yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bari, ya. Dan juga sebenarnya tolong disebutkan juga di sini Gubernur Jawa Tengah, ya, Saudara Ganjar Pranowo, meskipun itu tidak diungkapkan oleh Wali Kota Surakarta dan juga mungkin Wali Kota Surabaya, ya, tapi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah yang di mana Kota Surakarta berada, dia juga sudah menyatakan sikap tegasnya untuk memberikan penolakan. Jadi saya kira ini saatnya, saya sangat terharu, ya, pada bangsa kita hari ini masih setia dengan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita memang dikenang sebagai pelopor negara-negara yang mendorong negara-negara untuk merdeka semenjak konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan ini kepeloporan ini harus diteruskan oleh pemerintahan yang manapun, dan politik luar negeri kita konsisten terhadap Israel. Nah, apalagi kita melihat ada standar ganda dari FIFA, ya, katakanlah Rusia yang baru, ya, dilihat, dinilai melakukan aneksasi kepada Ukraina saja sudah ditolak di dalam Piala Dunia tahun 2022. Ya, apalagi yang ini pernyataan-pernyataan pemerintahnya sangat diskriminatif, sangat rasialis, tidak mengakui negara Palestina, Menteri Keuangannya terakhir ini. Nah, artinya sikap-sikap politik Israel yang sudah sedemikian rupa menghina, ya, negara-negara, ya, karena pada hakikatnya menghina
negara Palestina itu adalah menghina negara-negara, dan menghina kita semua, kedaulatan kita semua yang diganggu. Sekali ini dibiarkan, dia akan menjadi pembenaran untuk perilaku yang sama yang dilakukan oleh Israel, oleh negara manapun, termasuk mengancam negara kita sendiri. Oleh karena itu, ya kita marilah bersatu ya, untuk bersikap tegas, ya, menolak kehadiran delegasi Israel dalam U20 ini. Upaya-upaya yang dilakukan diplomasi oleh pemerintah, saya harapkan adalah dalam bingkai itu. Dan tadi saya sudah dapat juga sinyal-sinyal itu dari Pak Menteri, dan mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa memastikan itu sampai betul-betul kita konsisten. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mus. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Prof. Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8. 2 kali lagi, 8 lagi. Kenapa saya hari ini kok balik ruangan ini begini? Ya. Atau pengen pindah kali ya ke Komisi 8? Kawin. Pimpinan Komisi 10. Dua kali ini. Kawan-kawan Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Kemenpora beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Yang pertama saya ingin menempatkan harapan saya terkait dengan prestasi olahraga. Ada beberapa event besar di tahun 2023. Mulai dari FIFA World Cup U20, kemudian MotoGP, kemudian FIBA World Cup tahun 2023. Tapi yang saya ingin highlight adalah the second ANOC World Beach Games yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus di Bali. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian saya, kebetulan saya menjadi pembina Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kami berharap ini juga menjadi perhatian lah, dan agar bisa nanti mendapatkan atau meraih medali emas sebanyak mungkin gitu. Ini yang pertama, karena ini juga menurut saya bagian dari upaya kita melaksanakan, mewujudkan tujuan cita-cita nasional kita yang keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk bisa turut mewujudkan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, saya kira kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Salah satu caranya ialah kita disegani dari prestasi olahraga. Itulah sebabnya kami juga sangat berharap pada event-event yang akan berlangsung tahun 2023 nanti kita meraih prestasi yang maksimal. Kemudian yang kedua, terkait dengan kontroversi masuknya tim Israel dalam FIFA World Cup U20 nanti, saya hanya ingin berikan catatan. Yang pertama, selaku anggota Komisi 10 sangat berharap pemerintah ini
melakukan kajian atau analisis awal yang seksama ketika hendak langkah yang besar. Kalau kita melihat U20 kemudian bisa diselenggarakan Piala Dunia di Indonesia, ini adalah langkah besar. Tapi harapan saya, apapun langkah besar itu, lakukanlah analisis dan kajian awal. Kalau kita menyusun undang-undang harus ada naskah akademik lah, begitu kira-kira. Dari kajian yang komprehensif. Sehingga kemudian ketika melakukan bidding dulu, kalau kita punya kajian awal, maka kita sudah bisa mengantisipasi, sehingga kemudian kita tidak bisa dihadapkan pada dilema. Seperti sekarang ini, kita makan, ibu kita yang mati, tidak kita makan, bapak kita yang mati. Itu yang terjadi sekarang ini. Tetapi kalau kita menyelesaikan ujian yang sulit ini, kita akan menjadi bangsa besar. Katanya orang besar itu memang harus diuji dengan ujian yang sulit itu. Perlu kami sampaikan juga di Komisi 10 ini, ya beberapa kali harus menjadi tumpuan curhat dari masyarakat yang kecewa karena ada upaya, sebenarnya itu langkah besar, tapi karena tidak dipersiapkan secara profesional dengan baik, menjadi masalah besar. Dari Kementerian Pendidikan itu dengan gagahnya mengatakan tahun 2020 waktu itu ingin mengangkat, ini agak menyimpang dikit, tapi menurut saya ini menjadi cara kita untuk belajar ya, supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang sama. Menteri Pendidikan tahun 2020 bilang dengan gampang akan mengangkat tahun 2021 1 juta guru honorer menjadi ASN. Ternyata ada satu hal yang belum dipersiapkan, dia belum tahu formasinya ada apa tidak. Padahal dia tidak bisa menentukan sendiri formasi itu, dia harus kerjasama dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini belum dilakukan tetapi sudah kelanjur diumumkan, sehingga kemudian menjadi masalah sampai sekarang. Nah sekarang kita juga rupanya menghadapi masalah yang sama. Belum ada kajian awal yang komprehensif, tetapi kemudian kita sudah melangkah, maka kemudian kita dihadapkan kepada dilema. Kita makan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Saya belum bisa membayangkan dari 8 government guarantee, itu ada beberapa yang saya membayangkan betapa sulitnya nanti pemerintah itu harus memberikan guarantee itu, mewujudkan guarantee. Yang pertama exit and entry permit, penerbitan visa delegasi terhadap negara yang kita tidak punya hubungan diplomatik, itu nanti bagaimana, saya belum tahu ini. Kemudian yang kedua itu guarantee tentang justice and legal matters. Itu terkait dengan kesetaraan dalam mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan. Nanti seperti apa itu yang terjadi, kemudian seluruh penduduk di negeri ini, bahkan di dunia ini, ketika bendera dan lagu kebangsaan sebuah negara yang kita anggap dia melakukan penjajahan, dan penjajahan kita anggap tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, nah kita mengibarkan benderanya dan kita kemudian mengumandangkan lagu kebangsaannya. Nah saya kira ini, nah oleh karena itu ke depan saya ingin kita melakukan kajian yang seksama, kajian awal yang sesama, semua aspek kita teliti, kita kaji, sehingga kemudian kita tidak terjerumus kepada persoalan-persoalan yang sangat rumit untuk kita pecahkan. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin. Kami persilakan selanjutnya Ibu Iliza. 5 menit untuk Ibu. Udah enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Bapak PLT Menpora, Prof. Muhajir, yang juga Menko, yang kami banggakan, beserta seluruh jajaran. Yang pertama kami mengapresiasi apa yang telah dipaparkan tadi dari awal, dan kami merasa ketika Prof berada sebagai PLT, pasti akan lebih paham betul bagaimana keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Dari segala hal yang memang harus dipersiapkan, dilakukan, baik untuk persiapan pemuda menuju generasi emas, Indonesia Emas 2045, dan kemudian juga bagaimana kita bisa berprestasi di bidang olahraga, terutama pada Olimpik yang akan datang. Tetapi memang mungkin Prof juga melihat kondisi anggaran yang sangat-sangat memprihatinkan dengan sejumlah agenda yang harus dipersiapkan. Yang mudah-mudahan dengan Pak Menko bisa menjadi PLT, insya Allah bisa mendorong penentu kebijakan yaitu Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Dan kemudian dalam hal keberadaan Israel ini untuk ikut di U20 ini, kami dari fraksi P3 jelas menolak keikutsertaan Israel. Jadi memang secara amanah konstitusi dan kemudian ya negara Zionis, ya Zionis Israel yang selama ini tetesan darah air mata masyarakat Palestina. Di mana peri kemanusiaan kita, di mana hati kita di bulan Ramadan. Allah menatap kita melalui para malaikatnya. Kalau kita bisa betul-betul bersikukuh dengan apa yang harusnya selama ini yang sudah diperjuangkan oleh Indonesia dari Presiden yang pertama sampai dengan Pak Jokowi, kekuatan diplomasi yang dilakukan selama ini hanya hancur gara-gara kehadiran Israel di Indonesia dalam perhelatan U20 ini. Ini sungguh menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Saya nggak bisa menjamin bahwasanya tidak turunnya air bah dari masyarakat untuk melakukan penolakan itu jika kita menerima. Karena sisi kemanusiaan itu jauh lebih penting dari prestasi olahraga yang harus kita torehkan. Walaupun kami betul-betul ingin U20 itu berlangsung di Indonesia tercinta ini. Tapi jangan cepat sekali menyerah. Saya yakin, saya percaya Prof. Muhajir itu orang beriman. Orang yang memang takut akan Allah dan cinta akan umat Islam. Saya yakin hati Prof. sama dengan hati kami dan hati masyarakat Indonesia. Tolong, kita nggak mundur. Kalau dibilang politik itu tidak bisa campur adukan dengan keolahragaan, siapa bilang? Kami juga mantan ketua cabur panahan. Ketika panahan itu bisa mengibarkan bendera, sebuah diplomasi yang luar biasa. Diplomasi yang mengedepankan, artinya soft, secara soft itu diplomasi yang membuat betul-betul bisa dirasakan keberadaan negara kita. Bisa bayangkan kalau Israel itu tampil di Indonesia, bagaimana mereka akan mengibarkan dia diakui oleh Indonesia. Hari ini kita baru sadar, udah kemarin lengah di Bali, kita bersyukur Allah menghidayahkan, Allah masih memberikan para pemimpin kita secara politik berani tegas mengatakan kami menolak itu. Walaupun secara drawing memang benar kita merasa dirugikan dengan persiapan dan sebagainya, tapi ini ujian, yakin. Fahmul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin.
Allah akan tetap memandang Indonesia dan membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia kalau kita berani tegas untuk menolak Israel hadir dalam perhelatan Piala Dunia, Piala U20 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara emosional memang kami selalu berjuang. Sejak dulu pun kami selalu berjuang. Saat memberikan kekuasaan kami berjuang turun bersama dengan rakyat Aceh, menunjukkan keberadaan kami bersama dengan rakyat Palestina. Dalam satu hari kami bisa mengumpulkan uang miliaran rupiah. Karena apa? Karena masyarakat itu cinta akan perdamaian. Ini naluri hati nurani yang harus kami ungkapkan pada malam ini. Mohon maaf apabila itu kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa afa minkum astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iliza dari fraksi P3. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri mewakili. Iya. Karena tadi minta lewat sih. Udah ada ini. Kami persilakan Mas Nino. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kami sangat bangga bisa ketemu lagi di sini. Mas Nino, mohon maaf, saya perpanjang dulu ya. Kita ketemu sampai jam 22. Kita ketemu di Gorontalo waktu itu Pak. Penganugerahan untuk para guru, Pak Prof yang beri sambutannya, sangat bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami ini Pak Prof sebagai Menteri PLT ingin memberikan informasi bahwa anggota DPR itu kan anggota MPR juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan hanya sekedar anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada 2 jabatannya. Nah, tugasnya sebagai anggota MPR itu sosialisasi undang-undang dasar. Itu semuanya melaksanakan, namanya Sosdapil. Ada anggarannya juga untuk Sosdapil itu. Semuanya melaksanakan itu. Dari tahun 2010 kami laksanakan ini. Waktu itu Ketua MPR masih Pak Taufik Kemas. Sampai sekarang. Dan kami melaksanakan itu menegaskan bahwa kalau agama punya kitab suci, maka negara punya konstitusi. Gitu. Jadi rujukan kita bukan kitab suci saja. Mungkin ada yang pakai rujukan kitab suci, tidak apa-apa, yang lagi ngepas gitu. Tapi kami itu adalah rujukannya konstitusi, di mana konstitusi kita semua agama ada di dalamnya. Orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya ada di situ. Kita sepakat untuk menjunjung tinggi konstitusi kita, gitu. Dan konstitusi itu yang mengatakan bahwa ada negara-negara yang kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu. Salah satunya adalah ini, Israel. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan soal agama, ini soal negara. Gitu. Sikap kita sebagai seorang negarawan, rujukan utama adalah negara. Kalau agamawan, rujukan utama agama. Gitu. Nah, konstitusi kita itulah, sekali lagi jangan sampai bangsa ini salah memahami. Adik-adik kita itu banyak juga yang curhat ke saya. Apa hubungannya politik dengan olahraga? Begitu. Apa hubungannya? Kenapa tidak dibolehkan membunuh keinginan seluruh masa depan bangsa Indonesia? Beginilah ini yang dicurhat ke saya nih. Saya katakan bahwa kepada mereka itu, ini bukan soal kamu
beragama atau tidak, tetapi kamu harus berkonstitusi. Kalau enggak, kamu keluar dari negara ini. Gitu. Harus berkonstitusi, dan konstitusi kita yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kan gitu. Kendalanya di situ. Kamu memaksa, bubarlah negara. Begitu. Kalau itu dipaksakan. Gitu. Jadi konteksnya itu, kita sebagai negarawan masing-masing, warga negara Indonesia masing-masing yang menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi, sekali lagi ini bukan soal agama lagi, tapi soal negara. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri telah menyuarakan isi hati kami sebagai negarawan, sebagai juru bicara rakyat Indonesia hari ini dalam bidang olahraga. Walaupun PLT, tapi mewakili kita semua. Terima kasih Pak Menteri Profesor Muhadjir Effendi. Allahumma fiq ila kumitoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas El Nino dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, Pak Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Menko lupa. Tapi ini slip on the tongue ini tidak dimaknai saya lagi usul Menteri Pendidikan diganti lagi ya, bukan. karena sampai pagi ini, sampai hari ini itu kita PR Kementerian Pendidikan ini terus menerus sampai dialog saja tidak bisa ditutup itu. Itu yang memimpin Ibu Ketua sampai siang, sampai sore itu kita masih terus hari-hari itu Kementerian Pendidikan kasih PR ke Komisi 10 terlalu banyak. Dulu Pak Muhadjir juga ngasih PR banyak, cuma ini jauh lebih banyak jadinya. Saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak PLT Menpora, Pak Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi, di tengah hiruk-pikuk kontroversi, tapi kita diluruskan dengan pandangan yang mungkin lebih global, lebih melihat Indonesia secara utuh, baik itu secara regulasi, konstitusi, juga membangun dari mana gitu. Jadi porsinya seperti apa? Sepertinya kita kan terbelah, polarisasi dan sebagainya. Termasuk juga saran untuk ya tadi misalnya kan kita memberikannya government guarantee gitu. Tapi bukan kemudian kontroversi menjadi ramai kan karena ada refusal atau rejection venue misalnya begitu. Saya kira hal-hal begini yang perlu dimunculkan di masa-masa panas seperti sekarang. Dan akhirnya kan ada perpanjangan host city agreement tadi saya disampaikan. Menurut saya ini memang bukan langsung ke mitra kami Kemenpora, tapi ke PSSI. Tapi PSSI kan juga tetap harus di bawah kendali Menpora terhadap kasus atau isu FIFA U20 ini. Menurut saya ini harus ini ujian buat PSSI ya. PSSI untuk bagaimana bersikap FIFA. Kemarin ujian pertama tragedi Kanjuruhan. Ternyata bisa dilewati. Padahal ini kan sudah jelas korbannya 135 jiwa ini. Dan sampai sekarang belum begitu selesai sebetulnya. Belum begitu selesai. Tetapi
lobby atau komunikasi dengan FIFA, ternyata bisa. Berarti separuh sudah lolos PSSI ini ujiannya. Nah sekarang ada ujian baru adalah ternyata Israel masuk. Nah sehingga ini tentu bertentangan dengan konstitusi. Saya kira terhadap ini kesimpulannya kita sama, bagaimana kita tetap menegakkan konstitusi, komitmen pada konstitusi kita, tetapi kemudian yang kedua tetap harus dialog dan lobby dengan FIFA. Karena kita sudah pernah 2015 ya kalau nggak salah, Menpora membekukan PSSI karena ada ISL dan IPL, dan kemudian Indonesia di-ban sama FIFA. Ini artinya juga kan berarti sesungguhnya nggak bisa dipisah-pisahkan urusan pemerintahan apa segala. FIFA juga ngasih ngasih sanksi itu karena hal-hal seperti itu. Sebelumnya juga kita bukan salah atlet, tetapi hanya karena organisasi lembaga anti doping Indonesia masih ada unsur-unsur pemerintah, lantas atlet kita yang menang Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan dan merah putih tidak boleh dikibarkan. Ini kan tidak ada urusannya, tetapi sekali lagi makanya kita mesti harus, ya England juga begitu, ada atlet kita hanya satu pesawat dengan orang yang positif COVID, kemudian atlet kita nggak boleh main. Ini kan kita sering di-ban seperti itu, jadi makanya jangan kita jadi pemain bulan-bulanan seperti itu, kasihan kita persiapannya udah panjang, biaya dan sebagainya dengan APBN dan seterusnya, tetapi kemudian ujungnya seperti itu. Sekali lagi saya setuju dengan Pak PLT Menpora bahwa kita konsisten dengan komitmen kepada konstitusi karena ini adalah eksistensi negara, tetapi dialog atau lobby dengan FIFA saya kira harus dilakukan karena ternyata faktanya bisa, faktanya bisa. Nah kemudian yang terakhir, SEA Games banyak cabur, tetapi yang di sini selalu ini, dan kita juga menyaksikan ada Asian Games, ada SEA Games dan sebagainya. Ada satu cabur yang nggak pernah kita ikut berlaga, contoh tenis meja. Ini juga gara-gara pengurusan. Menurut saya fasilitasi atau apalah namanya dari Kementerian Pemuda Olahraga, mungkin kalau ada cabur-cabur lain, saya kira harus segera diselesaikan karena ini saya lihat potensi kita luar biasa. Di samping bulu tangkis itu tenis meja itu juga potensial luar biasa. Faktanya yang para game kita menang-menang terus tuh. Yang si para game atau Asian para game kita menang terus. Saya kira yang normal juga kita banyak yang rankingnya tingkat dunia lumayan, tapi kita nggak bisa berlaga gara-gara bukan atletnya, tetapi kepengurusan. Nah ini saya kira PR-PR seperti ini syukur sebelum ada menteri yang baru sudah terselesaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikri mewakili dari pimpinan komisi. Selanjutnya giliran Ibu Agustina, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Beginilah suasana Komisi 10, Pak. Komisi Peradaban yang selalu memegang konstitusi Undang-Undang Dasar untuk mengawali niat-niat kita mengawasi dan menjaga keputusan-keputusan pemerintah supaya selalu berada pada jalur yang semestinya. Mengenai pelaksanaan U20 FIFA World Cup sudah banyak Komisi 10 yang menyampaikan, dan saya kira titipan saya adalah apa yang disampaikan oleh seluruh teman-teman Komisi 10 menjadi bekal bahan-bahan kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik untuk bisa semuanya menjadi baik. Tentu kita juga berharap bahwa pemerintah tidak mengambil porsi berlebihan
memikirkan pelaksanaan U20 FIFA ini karena masih banyak agenda yang juga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah pada saat ini. Kita tunggu langkah-langkah. Tadi sore maghrib kalau tidak salah Pak Presiden sudah memberikan rilis dan kita juga terinformasi bahwa Pak Erick Thohir diutus untuk mencari jalan-jalan terbaik. Mari kita berdoa semoga semuanya menjadi baik. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan Pak Fikri baru saja tentang keikutsertaan satu dari cabur kita yang tidak pernah bisa ada di dalam ajang internasional dulu, itu karena mediator di antara mereka-mereka para yang bertikai tidak ada. Tetapi ini pernah menjadi sebuah bahasan di dalam undang-undang keolahragaan yang baru saja diinisiasi dan disetujui oleh DPR, diinisiasi oleh Komisi 10, bahwa mediator untuk sebuah kepengurusan cabang olahraga yang terjadi diserahkan kepada kementerian yang terkait dengan olahraga. Saya kira sekarang sudah bisa diambil langkah-langkah untuk itu, sehingga menyelamatkan atlet kita kalau mau ikut bertanding itu akan bisa dilaksanakan, tapi tentu kepengurusannya harus dimediasi terlebih dahulu oleh Kementerian Olahraga. Mudah-mudahan segera ini kalau tidak bisa nututi SEA Games ya nututilah ajang internasional olahraga berikutnya di mana atlet tenis meja sudah sangat rindu untuk bisa berlaga. Yang ketiga, Pak Menteri, ini mumpung di sini curhat kita, panjenengan kan Kemenko PMK yang di bawahnya berada Kemendikbud dan tentu saja berkaitan langsung dengan tabungan atau investasi nasional yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya kalau tadi di dalam siklus yang Bapak sampaikan itu mengambil hampir sepertiga, yaitu di usia dini, anak, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, bahkan perguruan tinggi. Apa yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini adalah kita diprotes oleh guru yang merasa mendapatkan harapan palsu karena akan diangkat, tetapi kemudian ketanggor itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Terkendala, ya ketanggor ya. Terkendala oleh masalah-masalah teknis yang muncul setelah itu berjalan. Contohnya ketika tahun 2020 dideklarasikan 1 juta guru. Tetapi ternyata kabupaten kota hanya mengusulkan sekitar 500 sekian. Komisi 10 menuntut supaya dulu janjinya pemerintah sebelumnya semua K2 diangkat. Ternyata karena permasalahan kaitannya dengan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, maka berbagai macam hal terkendala. Yang di sekolah swasta harus pindah ke sekolah negeri, berarti sekolah swasta akan kehilangan guru. Pertanyaan kita, apakah anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di sekolah negeri yang harusnya memiliki mutu guru yang sama dengan yang di sekolah negeri. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos, masih ada berbagai masalah administratif. Saya kira masalahnya bukan di hal-hal yang hari ini tersampaikan ke publik, Pak Menteri. Masalahnya adalah bahwa pemerintah kita memberlakukan guru itu sama dengan pegawai negeri yang lain. Bukan bagian dari investasi nasional bahwa guru menjadi
pihak yang memiliki peran terbesar di dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Disamakan dengan pegawai-pegawai administratif, disamakan dengan pegawai-pegawai kelurahan yang boleh diganti dan dikirimkan kemana-mana. Guru bertanggung jawab terhadap anak-anak mulai dari PAUD sampai dia siap menuju ke jenjang pendidikan tinggi. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya karena panjenengan berada di Kemenko PMK, untuk dapat mencari formula yang tepat. Bagaimana guru mungkin berada dalam posisi sama seperti polisi dan tentara. Memiliki anggaran sendiri, diatur sendiri oleh institusi pendidikan. Bukan seperti hari ini. Ketika mereka diangkat, dikatakan uangnya ada, dikirim melalui DAU, ditambahkan, kata Pak Mendikbud waktu itu, rupanya setelah dikonfirmasi, dananya hanya diirmak, ditandain. Bahwa Kementerian Keuangan memberikan kewajiban kepada kabupaten kota untuk membayar P3K gaji saja. Tunjangannya harus disediakan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi setempat. Menjadi gaduh karena surat yang dikirimkan itu berada di tengah anggaran di mana DPRD kabupaten kota dan pemerintah kabupaten kota atau provinsi sudah menggedok anggaran dan tidak bisa dirubah. Lalu terjadilah riuh rendah, teman-teman guru dikatakan menghabiskan anggaran, menjadi beban kabupaten kota, membuat kita tidak bisa membangun jembatan dan lain-lain. Kalau masih formulanya seperti ini, saya kira Prof, tidak akan selesai kita. Begitu ada penambahan P3K guru akan begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Ini tadi pagi kita menemukan sebuah tambahan baru bahwa guru-guru yang dulu pernah dijanjikan untuk mendapatkan sertifikasi ternyata tidak dapat dan lembaganya sudah dibubarkan. Lalu mereka bagaimana? Suruh ikut lagi guru penggerak. Mendaftarnya bagaimana? Mulai lagi dari nol. Mereka kehabisan waktu. Nah, kalau sudah begini, bagaimana anak-anak kita ke depan? Diajar oleh guru-guru yang sedang resah karena kesejahteraannya tidak direncanakan oleh pemerintah dengan baik. Saya mohon maaf, mungkin dalam kesempatan yang sangat berharga ini, mumpung ada Pak Menko PMK. Bukan hanya saya kan yang... Ya, dan saya kira tadi Prof Zainuddin juga menyimpan itu, tetapi karena dibatasi 5 menit, kemudian menjadi berhenti ya. 10 menit. Iya, terima kasih ya Pak Ketua. Tapi ini unek-unek saya sejak pagi, karena pagi-pagi tadi saya sudah digeruduk sama guru-guru TK yang menangis dan berharap banyak sekali bahwa kita bisa memberi solusi. Kita yang di Komisi 10, 2-3 tahun ini bergelut dengan itu akhirnya mencapai sebuah titik kesimpulan bahwa jika penanganannya masih sama, tentu tidak akan pernah ada solusi karena setiap kali rekrutmen akan kembali lagi kepada masalah-masalah yang sama. Saya kira demikian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman, dan kami berharap dan sangat berharap ada perubahan paradigma dalam melihat guru ini, sehingga mimpi pemerintah kita, negara kita untuk pendidikan menjadi tabungan dan investasi nasional menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina. Karena ada keluhan lain, jadi kita manggilnya Pak Menko dan PLT Menpora. Iya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya perpanjang waktu, mungkin 15 ya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menpora, Prof. Muhajir untuk, saya mau nyebutnya sekaligus Menko. Untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelum nanti kita bacakan lapsing pada kesempatan raker malam hari ini. Kami persilahkan, Prof. Terima kasih pimpinan.
Sebelum saya memberikan respon atau jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan dari anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan, saya ingin usul apakah dulu yang waktu saya masih menjadi Mendikbud dulu masih bisa diberlakukan. Artinya nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami data, nanti akan saya beri jawaban tertulis. Setuju, Prof. Ya, setuju, Prof. Ya. Jadi nanti akan jawaban biar lebih komplit. Jadi nanti ini sudah didata sudah ditulis oleh Setuju, Prof. Kami, nanti akan kami beri jawaban secara tertulis, dan ini kami akan menjawab beberapa poin saja yang kami anggap sangat penting, tanpa menganggap bahwa yang tertulis di jawaban tertulis itu tidak kalah pentingnya sebetulnya. Itu ya. Pertama, saya mohon maaf dengan pernyataan saya yang memang sangat hiperbolik, saya kira kalau menyebut nggak akan kiamat itu. Dan rekan-rekan saya minta untuk tidak ditulis ya. Saya ingin bekerja dengan tenang, tidak diributi dengan dengan bully ya. Mohon rekan-rekan wartawan untuk tidak menulis saya menyebut tidak akan kiamat. Itu terlalu hiperbolik memang. Jangan-jangan malah ditulis itu. Jadi begini, sebetulnya ini tidak saya tujukan kepada satu pihak, tapi dua-duanya gitu ya. Marilah kita sikapi isu ini dengan tenang. Dan tadi itu kan sebetulnya saya menempatkan posisi isu ini di dalam konteks desain besar pembangunan manusia Indonesia itu. Jadi itulah munculnya istilah itu. Jadi baik yang pro maupun kontra sebetulnya saya mohon untuk kita sama-sama untuk menyadarkan sebetulnya ini bukan suatu hal yang harus kita ributkan terlalu jauh itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan ini adalah saya pembantu presiden. Jadi apa yang saya sampaikan di depan anggota DPR Komisi 10 yang mulia ini tentu saja saya sudah berkonsultasi dengan beliau. Gitu ya. Jadi kalau ada ada berita-berita yang di luar itu pasti saya jamin itu bukan dari pernyataan dari Pak Presiden. Jadi saya sudah konsultasi dan ini adalah sesuai dengan arahan beliau sejak awal. Sejak awal begitu saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan apa yang menjadi arahan dari beliau. Ini mohon. Jadi kalau ada berita yang lain, anggap itu pasti tidak sesuai. Kemudian saya juga sudah Pak Andreas betul. Jadi ini di luar dugaan kita memang kehadiran Israel ini. Dalam sejarahnya seumur-umur nggak pernah tim U20 Israel itu masuk di dalam melolos di dalam di dalam proses prakualifikasi gitu ya. Dan dia apalagi dia ini kan mewakili Eropa. Dan sekarang yang lolos Eropa itu 5. Itu Inggris, Perancis, Italia, Slovakia dan Israel gitu ya. Ini betul-betul memang di luar perkiraan kita. Gitu ya. Sementara biddingnya itu jauh-jauh hari sebelum itu. Kita melakukan bidding tahun 2018 untuk 2019 untuk World Cup U20 tahun 2021. Gitu ya. Jadi memang betul-betul kita tidak mengira. Gitu ya. Apakah kemudian kita tidak segera menghitung? Sudah. Jadi saya selaku Menko PMK juga sudah berkonsultasi kepada Pak Menko Polhukam, terutama dari sisi keamanan dan seterusnya sudah kita lakukan. Ya. Tapi memang perjalanannya agak lamban karena kita juga sedang sibuk untuk menyiapkan macam-macam. Kemudian yang kedua, ini bukan pertama kali. Delegasi Israel di Indonesia itu bukan pertama kali. Kalau kita hitung 7 kali sudah. Termasuk parlemen Israel. Pertemuan parlemen Israel di Bali, hostnya DPR. Artinya bapak-bapak ibu juga. Tapi itu tidak ada apa-apa itu. Kenapa? Karena kita bisa betul-betul membuat ukuran yang persis bagaimana supaya ini tidak menabrak konstitusi, tapi kita tetap
harus kita menjadi bagian dari pergaulan dunia, gitu. Pergaulan dunia dan pergaulan tata keramanya mereka punya sendiri, gitu. Sudah 7 kali, gitu. Dan itu tidak ada apa-apa. Dan memang kenapa? Karena tadi itu sudah saya sampaikan, karena pemerintah betul-betul telah membuat ada pedoman bagaimana supaya itu tidak sampai melampaui batas konstitusi, tapi sebatas sebagai bentuk pergaulan dunia. Kita ini kan juga boleh bergaul dengan musuh. Kita diajarkan musuh itu harus kita hormati juga kan. Kalau dalam perang biar musuh, tapi kalau dia sudah menyatakan ya nggak boleh dibunuh, harus kita perlakukan. Jadi sebetulnya sudah ada dan itu sudah kita diskusikan termasuk dengan Kemenlu. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya begitu ini muncul kita sudah mengirim delegasi ke FIFA tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita mengajukan kondisi-kondisi itu yang kita maksud itu. Kita maksud itu. Jadi ini bukan pertama, gitu ya. Di mana kita menjadi bagian dari pergaulan anggota dari masyarakat dunia, di mana di sana ada regulasi yang sifatnya superordinat, ya kita harus mengharmoniskan dengan kebijakan, terutama konstitusi kita. Soal tadi yang disinggung soal bagaimana nanti masuknya, bagaimana kalau ada exit permit, dan itu urusan dari Kementerian Luar Negeri dan Menkumham, dan kita sudah biasa itu, gitu ya. Cuman memang kita tidak bisa menyampaikan secara perinci. Saya kira itu. Kemudian yang berkaitan dengan dari Mas Putra, saya kira sama ya, tentang presiden, tentang ajang World Cup dan seterusnya, dan itu yang kita pegang. Dan sejak awal presiden sudah menyampaikan itu pada saya, gitu. Bahkan termasuk beliau kemudian langsung menyetujui, ya itu perlu ada syarat-syarat yang harus kita ajukan, gitu, supaya tidak sampai melampaui batas ini, gitu. Kemudian tentang jadi dari Bu Hetiva itu, Bu, jadi tentang kenapa kok enggak dihitung, sudah kita hitung sebetulnya. Ke Israel ini tidak pernah kita membayangkan kalau dia bisa masuk di dalam prakualifikasi itu. Kemudian ya, salah itu. Kemudian untuk SEA Games juga sudah kita persiapan betul ini, insya Allah. Sekali lagi sebelum ini ya soal U20 ya, kan kita juga harus melihat dari berbagai perspektif. Satu sisi kita juga berurusan dengan FIFA, yang dia juga punya regulasi. Ya. Kita juga harus mengakomodasi aspirasi-aspirasi, baik dari organisasi, politik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Tapi kan kita juga harus mengakomodasi sekitar 189 juta penggemar bola Indonesia. 70% rakyat Indonesia itu penggemar bola, termasuk saya. Itu kira-kira 189 juta. Kalau mereka itu diam bukan berarti dia tidak punya aspirasi. Dan sekarang sudah kita lihat kan, begitu ada penolakan mereka juga mereaksi juga, gitu. Kemudian juga mohon dihitung juga timnas kita yang sudah bermimpi, sudah menyiapkan diri dengan seluruh kekuatan kemampuannya, dia bermimpi akan bertanding di tingkat dunia. Ya. Dan kita desain supaya jangan sampai dia nanti menjadi timnas pupuk bawang, sekedar penghibur penghargaan karena dia sebagai tuan rumah. Jadi kita mohonlah, kita berbagi empati. Ya. Kita berbagi empati dengan semua pihak. Dan pemerintah berusaha untuk ini semua. Kita ingin mengakomodasi ini sesuai dengan pesan dari pimpinan tadi. Bagaimana supaya tidak menimbulkan friksi, tidak menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Jadi kita harus bicara dengan FIFA sesuai dengan kapasitas kita, tapi kan kita juga harus mengakomodasi dan seterusnya. Inilah yang kebijakan presiden yang sedang dilakukan, yang kami termasuk saya sebagai pembantu beliau. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon pimpinan untuk melihat dari semua perspektif. Kita sangat menghargai aspirasi dari semua anggota DPR, gitu ya.
Tapi mohon anggota DPR juga melihat bahwa ada aspirasi lain yang walaupun dia tidak mengekspresikan dengan cara-cara yang mungkin ekspresif gitu ya, tapi dia juga punya aspirasi gitu ya. Dan kita harus memaintain ini, jangan sampai kemudian terjadi friksi atau terjadi tabrakan. Tadi itu yang sebetulnya cuma soal bola jadi panjang ceritanya itu gitu. Bola ini memang, sepak bola ini memang luar biasa gitu. Bisa menjadi tragedi yang Kanjuruhan tadi yang disinggung belum selesai. Dan saya orang Arema, jadi juga ikut bertanggung jawab dan sampai sekarang juga terus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Gitu ya. Kemudian untuk SEA Games, insya Allah, jadi saya sudah melapor kepada Pak Presiden juga, untuk kemudian kita akan mengeksplorasi cabang-cabang yang masih punya peluang untuk dinaikkan, untuk bisa menambah medali. Tetapi secara teknis, pimpinan, memang ini yang jadi inceran Indonesia. Kenapa? Karena tuan rumah tidak mungkin menjadi, dia sudah realistis tidak mungkin menjadi pemuncak. Paling dia di paling bawah, dan yang paling kemungkin itu yang adalah Indonesia ketika kita berada di ranking 3 ini. Itu. Karena itu kita dilihat mana yang punya potensi akan meraih medali. Kita ya ini biasalah. Karena itu sebetulnya termasuk politik olahraga kan ini sebetulnya. Jadi olahraga itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik, tapi di dalam olahraga itu juga ada politiknya gitu ya. Dan ini bagian dari itu, dan kita sudah hitung-hitung, dan mudah-mudahan nanti saya masih mendapatkan kesempatan untuk mencoba meng-create ini. Kemudian yang berkaitan dengan yang tidak kalah penting, saya kira PON. Memang betul, jadi PON ini masih ada masalah, terutama 2 lokasi yang nanti akan ditempati ini masih ada permintaan-permintaan yang harus kita bicarakan lebih jauh gitu ya. Terutama Aceh. Aceh memang harus kita nanti, saya dalam waktu dekat akan segera ke lapangan ke Aceh dan Sumatera Utara untuk melakukan koordinasi gitu ya. Dan Presiden juga sudah memberi arahan kepada saya satu hari setelah dilantik langsung konsultasi Presiden, bahkan justru soal PON. Ya. Soal PON, karena kebetulan saya berurusan dari Biren dan juga dapat masukan-masukan tentang itu. Adalah kok ya kemudian jadi PLT Menpora. Jadi maka saya terus langsung konsultasi Presiden, dan Pak Presiden sudah memberi arahan apa yang harus saya lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan segera ke Sumatera Utara dan ke Aceh. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah dualisme, terutama di tenis meja, gitu ya. Saya sedang pelajari masalahnya, gitu ya. Mudah-mudahan kalau selama jadi PLT sudah bisa tuntas, gitu. Dan sudah ada kontak, tapi saya sudah sedang mengatur dulu. Mudah-mudahan bisalah kita ajak bicara, gitu. Saya juga nggak paham bagaimana ceritanya tenis meja kok bisa jadi dualisme itu loh, kok kayak partai aja gitu loh. Kok ternyata di dunia tenis kok juga kayak partai itu. Ini yang sedang kita nanti coba ya. Sudah saya bercanda dengan yang bersangkutan, kok kayak partai saja wong olahraga, apalagi tenis lah aku. Tenis meja lagi, bukan apa-apa maksud saya, bukan melemehkan. Artinya kenapa sih harus jadi panjang seperti ini gitu. Nanti akan coba, saya tidak berjanji, tapi ini juga akan menjadi agenda yang akan kami selesaikan. Sekira itu pimpinan, jawaban lesan dari saya. Untuk masalah pendidikan, Menteri Koordinator itu kan harus ada fatsun ya, tidak boleh sampai masuk ke hal yang sifatnya teknis ya. Jadi ya, tapi akan saya perhatikan, akan saya coba nanti saya sampaikan. Ya memang saya juga merasa bersalah karena sebetulnya guru honorer itu kan urusan peninggalan saya itu, peninggalan saya gitu. Dan sebetulnya waktu itu saya juga sudah menyampaikan skema itu pada Pak Presiden untuk penyelesaiannya. Tapi memang agak pelik Ibu kan, itu
ini mohon saya, kalau boleh saya ngisi sedikit ya. Ini ada persoalan nomenklatur. Jadi anggaran pendidikan yang dijadikan DAU itu nomenklaturnya kan diperkirakan untuk pendidikan. Ya, itu mestinya harus ada upaya dari Komisi 10 untuk meluruskan. Itu harus tegas bahwa itu untuk pendidikan. Karena kalau diperkirakan itu bisa untuk pakai jalan menuju sekolah. Karena siswa itu kalau bersekolah juga lewat jalan. Jadi hingga itu juga dianggap bagian dari pendidikan. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah daerah itu memang memiliki keleluasaan. Walaupun kita kunci untuk gaji guru misalnya, itu bisa melompat. Kenapa muncul banyak guru honorer? Itu saya kira yang Komisi 10 lama paham lah itu. Itu guru honorer itu diangkat oleh kepala sekolah. Kalau diangkat oleh kepala sekolah, maka pemerintah daerah nggak perlu gaji. Kepala sekolah diambilkan dari bos, sehingga bos yang mestinya untuk operasional sekolah untuk gaji guru. Itulah membuat sekolah secara fisik nggak pernah bagus itu karena habis untuk itu. Padahal itu mestinya kalau koordinasi dengan Kementerian Keuangan ada kok itu dana itu mestinya. Kalau ada rencana pengangkatan sekian pasti mestinya otomatis itu ada alokasi di dalam dana alokasi umum. Kalau belum dan memang kita tidak bisa bicara secara seolah kalau sudah itu menjadi keputusan itu di bawah lancar. Indonesia belum seperti itu. Jadi saya pernah siapa yang kemarin beritahu saya digital itu jangan kemudian disimplifikasi menjadi aplikasi. Kalau digitalisasi itu disimplifikasikan menjadi aplikasi, itu nanti para pembikin aplikator itu yang untung. Jadi digitalisasi itu kalau kemudian dimuncul artinya aplikasi, itu akan terjadi seperti itu. Seolah-olah kalau sudah itu seberes, tidak itu. Makanya saya hari-hari ini sebetulnya sedang melakukan penyisiran program stunting. Stunting itu tiap hari saya melakukan roadshow dengan provinsi-provinsi untuk memastikan memang itu dilakukan. Misalnya dari Kementerian Kesehatan, itu sudah jelas. Yang tidak punya antropometri, bisa minta ke Kemenkes langsung akan di-drop. Kalau tidak ada USG di puskesmas, bisa langsung mengajukan ke Kementerian, tidak perlu dia APBD diberi. Itu saja banyak, setiap hari saya melakukan roadshow itu. Semua kabupaten kota itu masih belum tahu kalau sebetulnya USG dan antropometri itu bisa di-drop langsung dari pemerintah, dari pusat. Karena kita tidak mungkin, makanya sekarang yang sedang ribut kan hasil pengukuran SSGI dan EPGBM. EPGBM selalu pasti lebih rendah dibanding SSGI. Itu Kementerian Kesehatan, tapi bukan. Sekarang kita sedang sibuk ngurus itu. Nah, jadi ini Bapak sekalian, ya mohon kita pengertiannya, saya harus mengkoordinir semua kementerian yang ada 7 kementerian yang saya tidak mungkin ada fatsun lah antar, kalau mengkoordinir itu ya mengkoordinir, tidak boleh sampai hal yang sifatnya teknis masuk gitu. Tapi nanti akan coba kami sampaikan gitu. Saya siap sekali untuk bisa mendapatkan masukan seperti ini dan mudah-mudahan walaupun saya tidak pernah diundang oleh Komisi 10, saya senang sekali kalau dari pimpinan misalnya bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kementerian teknis di bawah saya bisa disampaikan ke saya mungkin akan bisa mengkoordinasi. Ya. Demikian saya kira, terima kasih. Sekali lagi nanti untuk lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis. Dan pengalaman saya menjadi Mendikbud dulu, nggak pernah sidang sampai jam sekian gitu. Biasanya di setengah kamar sudah kita putuskan kita ketemu berapa menit. Maunya berapa itu. Ini rupanya ada kemajuan, ini bisa sampai malam-malam begini. Tapi saya berharap selama saya jadi PLT Menpora ini sekali ini saja untuk pertemuan sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk para muhajir ini. Terima kasih Pak Menpora, Pak Menko, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena waktu saya perpanjang 5 menit. Kita langsung masuk ke laporan singkat.
Mohon izin, saya langsung masuk ke Romawi 2, kesimpulan dan keputusan. Prof, langsung kita bacakan, nanti kita koreksi bersama kalau ada koreksinya. 1. Terhadap pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk melakukan akselerasi terhadap proses revisi DIPA SOTK lama ke SOTK baru agar penyerapan anggaran dapat berlangsung sesuai dengan target, tujuan dan sasaran dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap dan mendapatkan solusi bagi pelaksanaan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup Under-20 dengan tetap memegang teguh kepada konstitusi negara dan spirit kebangsaan para pendiri bangsa. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Menpora RI untuk melakukan koordinasi dengan KONI, KOI, NOC, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pemilihan dan pengiriman delegasi atlet yang diproyeksikan memperoleh medali agar target prestasi SEA Games 2023 dapat tercapai. Bapak Ibu sekalian? Mana? 4. Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemenpora RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 10 DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal 7 April 2023. Kami persilahkan Pak Menpora, apakah ada koreksi? Cukup? Terima kasih, pimpinan. Silakan, Bang. Poin kedua itu dengan tetap memegang teguh pada konstitusi negara dan spirit menciptakan perdamaian dunia. Anunya diganti. Para pendiri bangsa. Iya, para pendiri bangsa. Ditambah. Ditambah. Spirit kebangsaan dan menciptakan perdamaian dunia dan dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, Bang Andreas, cukup? Prof, cukup, Prof? Oke. Terima kasih, saya ketuk lapsing ini. Setuju ini? Setuju? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Prof Muhadjir serta seluruh pejabat Kemenpora yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof. Muhadjir Effendi, PLT Menpora kita, beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan mungkin ada eselon 3 juga yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pimpinan komisi dan anggota komisi 10 yang saya banggakan. Teman-teman media yang hadir, terima kasih atas atensinya, terlebih-lebih dalam rangka mensikapi penyelenggaraan FIFA World Cup Under 20 yang sedang menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya nyebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan malam hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa melaksanakan raker pada kesempatan yang baik ini. Semoga limpahan sehat walafiat selalu menyertai kita semua. Sekaligus atas nama pimpinan komisi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan ini season pertama kita raker dengan Pak Menpora di saat kita menjalankan puasa. Semoga amal ibadah puasa kita bagi yang melaksanakan menjadi bagian dari amal dan meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut laporan sekretariat telah hadir 9 fraksi penuh dengan total 30 anggota hadir sebagaimana pasal 281 ayat 1 sudah memenuhi quorum. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan raker dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, raker kali ini ada 3 agenda yang akan kita bahas, Prof. Semoga tidak lama-lama. Yang pertama, persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under 20. Yang kedua, persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Yang ketiga, evaluasi program kerja Kemenpora RI pada tahun 2023. Apakah disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki agenda yang pertama, saya ingin meng-highlight beberapa hal, Prof. Muhadjir, menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA Under 20 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan tepatnya pada bulan Mei. Beberapa isu ingin kami sampaikan pada kesempatan pengantar ini sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Komisi 10 concern untuk menyelamatkan sepak bola kita jangan sampai keluar dari ekosistem persepak bolaan secara internasional melalui FIFA. Saat yang sama, setiap negara punya hak untuk merdeka. Sekaligus kita menghargai sikap politik dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina. Dinamika yang terakhir sampai batalnya drawing yang semestinya dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini, di ruang publik terjadi spekulasi di mana
ada yang memaknai berarti penyelenggaraan U20 kemungkinan tidak batal dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Saat yang sama, banyak para pencinta bola kita sangat menyayangkan kalau ini tidak bisa terselenggara dengan baik dan akhirnya batal diselenggarakan. Terlebih-lebih kita tahu semuanya statuta FIFA menyatakan bahwa ketika ada pembatalan sebuah event akan berisiko kepada ban atau sanksi dari pihak FIFA. Tentu fakta-fakta objektif ini tidak bisa kita abaikan bersama-sama. Kita ingin dua-duanya bisa dilaksanakan dan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia menyangkut soal tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini, termasuk dukungan pemerintah kepada Palestina tetap harus terus kita jaga sebagai prinsip dan sebagai pokok politik, sikap politik negara dan bangsa ini. Tapi saat yang sama kita ingin dua hal ini bisa berjalan dan tidak saling mengingkari. Karena itu pemerintah sudah melaksanakan bidding tahun 2019. Kita juga ingin, karena pemerintah yang memulai, pemerintah juga harus yang menuntaskan ini. Kita apresiasi 20 menit yang lalu Pak Presiden memberikan konversi pers yang pada prinsipnya dimungkinkan dua hal ini tetap bisa berjalan, tentu dengan berkompromi dengan pihak lobby, dengan pihak FIFA, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya pelaksanaan penyelenggaraan U20 ini bisa tetap kita laksanakan. Karena itu kita mendorong supaya pemerintah secepatnya mengambil inisiatif secepat-cepatnya, karena waktu yang cukup pendek ini, untuk memastikan ada jalan terbaik, jalan tengah yang terbaik dari dinamika yang sedang kita hadapi bersama. Kita hargai, kita hormati pihak-pihak yang melakukan protes menyangkut soal ini. Saat yang sama pemerintah harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk menuntaskan dari skema bidding yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yang waktu itu belum diprediksi menyangkut soal lolosnya tim nasional dari pihak Israel. Karena itu kita ingin pembatalan drawing yang menurut saya secara pribadi, Prof, semestinya sudah bisa dimitigasi dari awal. Saya tadinya berharap spekulasi dinamika yang terjadi secepatnya disikapi oleh pemerintah supaya ada langkah antisipasi yang sudah bisa diterapkan sejak dari awal. Nah, karena itu batalnya drawing, saya kira ini menjadi bagian dari koreksi betapa pemerintah harus secepatnya mengambil sikap menyangkut soal penyelenggaraan FIFA World Cup Under 20 ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kesempatan ini nanti kita akan berikan sepenuhnya kepada Pak Prof. Muhadjir untuk menjelaskan kira-kira proposal apa yang akan dibawa ke FIFA supaya dua hal sebagai pokok sikap kita ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi keputusan yang melegakan semua pihak dan semua sama-sama berdiri dan tidak ada yang dikalahkan dalam rangka untuk tetap terselenggaranya FIFA World Cup Under 20 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda yang kedua adalah menyangkut soal persiapan SEA Games tahun 2023.
terkait dengan agenda ini, karena SEA Games akan dilaksanakan pada bulan Mei dan sampai bulan Juni, waktu yang cukup pendek juga, yang akan dilaksanakan di Kamboja. SEA Games ini semestinya dilaksanakan pada tahun 2021, karena COVID akhirnya tertunda, dan akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022 juga, mohon maaf, SEA Games ini tetap, mohon maaf, pada bulan Mei, dan banyak cabang olahraga yang kita prediksikan kita akan kehilangan berpotensi kehilangan medali, kurang lebih sekitar 39 medali emas, 37 sampai 39 medali emas. Oleh karena itu kita ingin Pak Menpora beserta seluruh jajaran mengantisipasi terkait dengan agenda SEA Games ini dengan baik. Semoga potensi kehilangan 37 medali emas itu tidak terjadi. Karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan pada kesempatan raker ini menyangkut soal persiapan. Berikut berbagai potensi emas di cabang olahraga mana saja yang bisa kita tetap kita pertahankan, dan potensi kita untuk mendapatkan tambahan emas dari beberapa cabur yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang ketiga terkait dengan evaluasi program kerja Kemenpora RI. Pada agenda yang ketiga ini ada beberapa catatan yang ada di kami, Pak Menpora, yang selama ini menjadi concern di Komisi 10, yaitu isu menyangkut soal peningkatan kualitas pemuda melalui peningkatan capaian indeks pembangunan pemuda. Kita ingin indeks pembangunan pemuda kita semakin baik ke depan, sebagaimana nomenklatur dari kementerian ini, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Isu yang kedua terkait dengan evaluasi program kerja ini adalah menyangkut soal implementasi peta jalan desain besar olahraga nasional Indonesia, atau yang sering kita familiar dengan sebutan DBON, desain besar olahraga nasional. Bagaimana tindak lanjut terkait dengan Perpres nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut soal agenda dari indeks pembangunan pemuda dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar pada kesempatan raker kali ini. Sebelum kita serahkan waktu kepada Pak Menpora, kita sepakati waktu sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9.30? 21.30 setuju? Oke. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Muhadjir, terlebih-lebih karena teman-teman menunggu betul dari tadi sore menyangkut soal isu batal tidaknya penyelenggaraan Under 20 ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Muhadjir untuk bisa merespon yang pertama menyangkut soal ini, sebelum masuk pada dua agenda berikutnya. Kami persilahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10
DPR RI, Bapak Haji Saiful Huda, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Ibu Hetifah Saifuddin, dan Bapak Haji Abdul Fikri Fakih. Mohon maaf gelarnya tidak saya sebut biar ringkas ini. Dan juga para anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan. Izinkan saya pimpinan untuk menyampaikan pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, Kemenpora, untuk menyampaikan 3 hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan. Tapi sebelum itu saya mohon, saya meminta waktu untuk menampilkan 1 slide saja tentang yang ini agak di luar konteks, yaitu di mana posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Yang ini merupakan domain dari Kemenko PMK. Mumpung ketemu dengan Komisi 10 sehingga kita bisa memiliki persepsi yang sama, visi yang sama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia Indonesia. Jadi pimpinan, ini adalah siklus pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Dilihat, kalau cara membacanya ada dilihat dari arah jarum jam, dari kanan ke kiri berputar, yaitu dimulai dari yang warna hijau muda. Ini warna-warna ini sudah mewakili semua partai ini, jadi tidak ada yang ditinggal. Yang paling atas itu adalah masa prenatal, 1000 hari awal kehidupan. Yang ini adalah golden age. Jadi awal kehidupan ini, 1000 hari awal kehidupan itu adalah 90 hari di dalam kandungan ibu dan 2 tahun di dalam susuan ibu. Karena itu ibu itu segala-galanya pada 1000 hari awal kehidupan ini. Dan sekarang yang sedang kita, kemudian lingkaran itu, yang tulisan kecil-kecil itu adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah di setiap etapa dari siklus. Yaitu mulai dari siklus prenatal atau 1000 hari awal kehidupan, kemudian usia dini, anak-anak, dan ini saya kira Komisi 10 waktu saya menjadi Mendikbud sudah menginisiasi untuk program pendidikan anak usia dini, dan kemudian melahirkan BOP PAUD, sehingga setiap PAUD sekarang sudah ada dananya dan seterusnya. Saya terima kasih. Kemudian tahap berikutnya yang ungu muda itu adalah tahap SDMI, yang lebih menekankan kepada pendidikan watak, pendidikan dasar, pendidikan akhlak, budi pekerti. Kemudian SMP MTS itu menyiapkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan. Kemudian yang ungu tua ini adalah SMA SMK, MA, ini adalah tahap untuk persiapan memasuki dunia kerja. Ditambah juga yang kuning ini perguruan tinggi, terutama untuk pendidikan vokasi. Kemudian yang merah ini adalah masa produktif. Di samping usia mereka memasuki masa produktif sebagai tenaga kerja. Kemudian yang kuning tua itu adalah masa lansia, yaitu 60 sampai meninggal. Ini siklus yang kita tangani secara sistemik, dan inilah yang disebutkan desain besar pembangunan manusia Indonesia atau grand design dari pembangunan manusia Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian yang lingkaran di tengah itu adalah segala intervensi untuk semua jenjang usia. Yang atas itu gerakan masyarakat sehat, kemudian sistem jaminan sosial nasional, bantuan sosial, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penanggulangan bencana, dan penanganan disabilitas. Dalam konteks ini, pimpinan, posisi dari Menpora dan program-program kepemudaan dan kesehatan
itu terutama dari segi kesehatan, itu yang di Germas yang paling ke tengah itu. Germas, Gerakan Mahasiswa Sejahtera. Jadi sebetulnya olahraga termasuk sepak bola ini hanya bagian kecil dari gerakan masyarakat sehat dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia yang sehat dan terdidik dan memiliki keterampilan baik dan berakhlak mulia dan seterusnya. Jadi sebetulnya hiruk pikuk U20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar di dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil, sehingga saya dengan segala hormat saya ingin menyampaikan bahwa dilihat dari skala prioritas sebetulnya bukan menjadi prioritas yang benar-benar menentukan masa depan Indonesia gitu. Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U20 batal itu Indonesia ini mau kiamat gitu. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa saja. Gitu. Kita nggak usah terlalu melihat ada suatu hal yang bakal terjadi luar biasa itu. Ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak terhanyut dengan euforia, dengan protes-protes, dengan berbagai macam hiruk pikuk yang sehingga kita melupakan bahwa sebetulnya ada cita-cita besar yang harus kita rancang dengan sistemik dan terprogram dengan baik gitu ya. Jangan sampai hal yang sebetulnya tidak dalam posisi strategis itu kemudian menyita perhatian kita, menyita energi kita untuk sehingga kita melupa dengan program-program yang belum tuntas yang masih banyak. Ini saya kira pimpinan dan saya mohon ini saya kira semua kementerian yang berada di dalam koordinasi Kemenko PMK dan lembaga yang ada di Kemenko PMK adalah mengacu kepada desain besar pembangunan manusia ini. Misalnya untuk sekarang ini kami sedang fokus di ungu tua dan kuning, yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya kira Komisi 10 juga memiliki concern dan saya mohon dukungan betul, karena ini dari siklus ini titik kulminasinya adalah menyiapkan mereka untuk masuk ke merah, ke dunia kerja ini. Dan sekarang ini kita masih betul-betul belum firm, sehingga kita harapkan 2 tahun terakhir ini kita betul-betul bisa fokus di pengembangan vokasi, pelatihan dan pendidikan vokasi. Dan saya mohon betul-betul mendapat dukungan dari Komisi 10 untuk ini. Setelah stunting nanti insya Allah beres, kemudian pendidikan PAUD juga sudah tahun periode yang lalu Pak Presiden sudah dukungan Komisi 10 telah berhasil menggolkan pendidikan usia dini menjadi betul-betul menjadi lembaga yang kuat. Kemudian program-program Merdeka Belajar juga sedang kita gerakkan untuk di tingkat SD maupun SMP. Nah, sekarang ini adalah tahap memasuki revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengantar usia produktif kita, bonus demografi kita masuk ke dunia merah ini. Kalau bonus demografi kita manfaatkan dengan maksimal, di mana usia produktif ini bisa bekerja dengan produktif dan penghasilannya bisa didistribusikan kepada 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghidupi dirinya sendiri, yang kedua untuk menanggung kehidupan mereka yang tidak bekerja, mulai dari lansia sampai yang masih sekolah, dan masih ada kelebihan kemudian ditabung, di saving, dan akumulasi saving itu menjadi tabungan nasional, maka besaran tabungan nasional kita itu akan sangat menentukan kita akan betul-betul masuk menjadi negara modern maju atau kita terjebak di dalam pendapatan menengah atau middle income trap itu. Dan ini sebetulnya masa-masa yang justru ya harus mendapatkan perhatian ini. Tentu saja sepak bola juga sangat penting, gitu. Tetapi dengan segala hormat saya mohon kita ikut sama-sama untuk meyakinkan kepada siapa saja bahwa insya Allah apapun nanti keputusan dan apapun hasilnya U20 ini tidak akan membuat Indonesia kiamat. Gitu. Saya kira itu. Kemudian Bapak, saya ingin menyampaikan yang berikutnya yaitu sesuai dengan permintaan untuk mempertajam tentang informasi tentang U20. Saya karena baru 2 minggu pimpinan untuk menjadi PLT, sehingga nanti kalau ada kekurangan penjelasan, nanti saya mohon dari pejabat eselon 1 yang mendampingi saya bisa menjelaskan lebih lanjut.
kronologi, pertama ingin saya sampaikan kronologi. Jadi dimulai dari maklumat pemerintah RI 7 Agustus 2019, kemudian tahun 2019 PSSI mengajukan bidding, dan ini kemudian dari bidding itu, kemudian tanggal 24 Oktober 2019, FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini melalui bidding, dan bidding itu artinya melamar. Dan melamar itu tentu saja harus bisa meyakinkan bahwa lamarannya diterima, dengan segala konsekuensi. Ini posisi Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan diminta, tapi justru kita yang meminta. Mestinya event ini akan dilaksanakan tahun 2021 karena kena pandemi. Walaupun demikian, FIFA juga masih memberikan prioritas kepada Indonesia untuk melaksanakan, yaitu pada tahun 2023 ini. Dari itu maka kemudian kita melakukan rapat-rapat secara berantai seperti yang disebutkan di atas. Kemudian kita tetapkan ada 6 provinsi yang kita jadikan lokasi untuk perhelatan ini, gitu ya. Dan masing-masing, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali, dan Palembang dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita bicarakan lebih awal. Kemudian masing-masing pemerintah provinsi itu harus memberikan namanya government guarantee, jaminan pemerintah. Jadi jaminan pemerintah provinsi harus menjamin bahwa dia akan melaksanakan. Di samping itu juga ada, di samping garansi, juga harus ada perjanjian dengan pihak yang memiliki stadion. Kemudian juga jaminan untuk yang memiliki pusat pelatihan, di mana nanti akan dijadikan pusat persiapan pertandingan akan dilakukan. Jadi ada 3 komitmen pemerintah, dan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian dilakukan oleh tempat kota di mana pertandingan akan digelar, dan yang ketiga adalah komitmen dari pihak tempat pemilik atau pengelola tempat pelatihan untuk menyiapkan mereka di dalam pertandingan itu. Karena itu kalau ketika pemerintah provinsi yang semula sudah memberikan government guarantee kemudian melakukan penolakan, itu memang konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membatalkan garansi, tetapi menolak itu tentu saja beda. Gitu. Kalau hanya membatalkan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau sudah menolak, tentu saja ada sesuatu yang sangat harus kita pertimbangkan betul, gitu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya timeline. Ini timeline yang akan kita lakukan secara hitung mundur. 9 Februari, kemudian kemudian 1 April, Mei, Februari, Maret. Jadi tanggal 31 Maret ini mestinya akan ada undian pembagian grup penyisian di Krisisnawa Hall Bali sesuai dengan government guarantee, ya. Dan karena dari pihak pemerintah Provinsi Bali melakukan penolakan, maka atas dasar itulah kemudian diputuskan oleh FIFA untuk drawing ini kemudian dibatalkan atau ditunda. Ya. Kemudian tanggal 1 April mestinya sudah ada penjualan tiket, 2 April kirap piala di 6 kota, kemudian 20 Mei upacara pembukaan Stadion Utama GBK Jakarta, kemudian pertandingan-pertandingan di 6 venue berdasarkan drawing yang sudah dilakukan sampai tanggal 11 Juni itu upacara penutupan dan penghargaan bagi penang yang dilaksanakan rencana di Stadion Manahan. Kemudian progres implementasi government guarantee
ini pimpinan kondisinya. Jadi sebetulnya intinya saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Intinya sebetulnya secara teknis Indonesia sudah sangat siap untuk menyelenggarakan event ini. Saya sebagai PLT Menpora, posisi Kemenpora sebetulnya tugasnya sudah selesai. Hanya ada 2 lapangan yang ada catatan dari FIFA dan sudah kita kebut, bahkan sudah kita datangkan alat penjahit rumput dari luar yang sekarang sedang mengerjakan, terutama yang ada di lapangan di Bali dan di Jawa Barat. Dan itu hanya catatan kecil saja, dan pasti kita bisa selesaikan. Jadi pimpinan sebetulnya dari sisi pemerintah, dari sisi Menteri Pemuda dan Olahraga termasuk Menko PMK sebetulnya tidak ada, sudah selesai. Termasuk persiapan atlet, timnas kita. Sebagaimana kita kemarin yang sudah kita selesaikan untuk memperkuat tim kita, sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 3 untuk ada 3 orang yang kita naturalisasi adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim kita. Karena kita harapkan, karena kita mendapatkan prioritas untuk bergabung menjadi tim tuan rumah, kita ingin tampil dengan semaksimal mungkin. Target kita sebetulnya kalau bisa lolos paling nggak di putaran menuju ke semifinal, sehingga tidak hanya sekedar sebagai penggembira, tetapi kita memang betul-betul bisa bicara, dan ini saya yakin sudah kita siapkan dengan baik, mulai dari pelatihan, kemudian juga SDM-nya, termasuk kita melakukan naturalisasi 3 orang yang kemarin kita yang mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim. Kemudian yang perkembangan terakhir, saya kira semuanya juga sudah menyaksikan dari ini yang terakhir perpanjangan host city agreement pemerintah daerah dengan FIFA setelah penundaan. Jadi ini kita masih terus berharap ada koordinasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi host. Mudah-mudahan ini ada terus akan berproses ini kita. Jadi kita sedang berupaya untuk mencari beberapa alternatif pimpinan untuk bagaimana mencari jalan keluar. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden dalam konferensi pers ini, kita masih berusaha untuk mencari titik temu, baik titik temu masyarakat yang menolak maupun masyarakat yang mendukung, kemudian juga dari pihak FIFA, termasuk juga pihak yang kemarin yang sudah memberikan government guarantee. Ini sedang terus kita upayakan, termasuk dengan FIFA. Untuk FIFA itu adalah domain dari PSSI, dan kami memang sengaja tidak ikut campur terlalu jauh, kecuali hanya sekedar beri masukan kepada PSSI ketika untuk bernegosiasi dengan FIFA. Setahu saya sudah 2 tahap. Yang pertama kemarin sudah bertemu di Qatar, ada utusan dari tim PSSI di Qatar. Kemudian sekarang ini rencana akan ada pertemuan ulang yang langsung di Zurich, sehingga semuanya masih ada kemungkinan gitu ya. Dan kita tetap tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, kita tetap konsisten, landasan konstitusi kita tidak akan goyah, karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar yang tercantum di pembukaan, preambul, dan alinea pertama lagi. Dan itu terkait erat dengan ruh semangat kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia itu menjadi merdeka juga asalnya dijajah gitu. Karena itu kita tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun kepada mereka-mereka yang masih dalam posisi menjajah itu. Nah, kebetulan menurut standar, menurut penilaian, menurut saya kira kebetulan yang tim negara asal, tim yang satu ini termasuk terkategori itu gitu ya. Nah, ini yang kita jaga, karena itu ketika kami memberikan masukan kepada salah satu wakil ketua PSSI yang akan bernego dengan FIFA, saya wanti-wanti ini juga sudah saya sampaikan, jangan sampai menabrak konstitusi ini gitu ya.
Karena kalau nabrak konstitusi konsekuensinya besar. Jadi ini semuanya sebetulnya bukan persoalan apakah Palestina atau bukan Palestina, atau Israel atau bukan Israel. Pokoknya siapapun negara yang masih dalam posisi sebagai penjajah, yaitu berarti lawan Indonesia. Gitu ya. Dan karena itu salah satu indikasinya kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi ini sebetulnya bukan soal pembelaan Palestina atau bukan gitu. Ini soal konstitusi dan siapapun yang masuk di dalam kategori apa yang ada di dalam amanah Undang-Undang Dasar itu, ya kita akan bersikap sama gitu. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Karena itu kemarin kita juga sudah memberi masukan dan atas persetujuan Bapak Presiden saya memberi masukan kepada tim PSSI yang akan bernego dengan FIFA. Gitu ya. Dan memang kemudian masih ada beberapa tawaran yang waktu itu masih tawaran awal, belum ada kesepakatan, dan sekarang ini sudah ada dari PSSI Ketua Umum sendiri Pak Erik yang mendapat perintah Presiden untuk ke Zurich untuk melakukan pembicaraan lagi dengan pihak FIFA. Nah, kita tunggu dan ini perkembangannya bagaimana pembicaraannya. Tetapi insya Allah ya, dari awal pembicaraan awal, kesimpulan dari pembicaraan awal, FIFA cukup menghargai, cukup memahami apa yang ada di Indonesia dan juga sangat paham posisi Indonesia yang tidak bisa diusik, tidak bisa ditawar dalam kaitannya dengan konstitusi, gitu ya. Dan kita berupaya ada beberapa opsi-opsi yang sedang kita usulkan, gitu ya. Memang opsi yang paling kita harapkan ya tetap diberlangsungkan pertandingan itu di Indonesia, gitu ya. Mungkin waktunya bisa kita atur ulang dan seterusnya. Dan kemudian tentu saja juga apa kondisi yang kita usulkan ke FIFA juga bisa dipertimbangkan, gitu ya. Dan saya kira saya tidak perlu menyampaikan secara detail, gitu ya. Karena sebagian besar juga masih sebagai usulan-usulan mentah. Saya khawatir nanti kalau saya sampaikan malah kalau istilah Jawanya itu gendruwonen. Gendruwonen itu apa itu? Yang mestinya mau mateng gara-gara banyak dikeduk-keduk malah nggak mateng gitu. Nah, itu. Ini yang kita jaga. Tapi insya Allah FIFA tidak akan memberikan penalti seperti yang diisu-isukan itu. Jadi untuk pembicaraan awal ini FIFA sangat memahami, bahkan FIFA sangat positif, artinya dalam arti berusaha untuk mencari jalan keluar, ada beberapa alternatif yang juga sedang diusulkan oleh FIFA dan nanti mungkin juga akan kita pertimbangkan. Itu saya kira pimpinan dalam kaitannya dengan FIFA, dan untuk yang lebih dalam kaitan dengan U20 dan ya kami mohon doanya dan mudah-mudahan semuanya berjalan, ada titik temu, ada kesepakatan gitu, dan kita sambil menunggu mudah-mudahan ada perubahan-perubahan termasuk kondisi di sikap-sikap yang agak mengganggu, mudah-mudahan juga bisa berubah gitu ya. Dan karena memang kita sudah membayangkan kalau sampai ini tidak kita kelola dengan baik, memang efeknya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, termasuk padahal kita dalam kaitannya dengan upaya kita untuk mengangkat martabat prestasi persepak bolaan nasional kita, itu tetap menjadi concern, walaupun tadi saya bilang kalau di dalam konstelasi grand design pembangunan manusia Indonesia sebetulnya posisinya ya tidak strategis amat, misalnya dibanding stunting gitu. Misalnya kita sedang betul-betul memberikan perhatian penuh pada isu stunting, kemudian isu vokasi, isu kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, itu menjadi titik tolak kita. Saya kira itu pimpinan untuk yang pertama. Kemudian mungkin ada yang ingin nambahi? Sudah cukup? Kemudian mohon izin ingin sampaikan tentang persiapan SEA Games. Untuk persiapan SEA Games, ada 30 cabur yang akan dipertandingkan. Mulai dari akuatik, yaitu swimming, diving, water polo, dan fin swimming. Kemudian ada atletik, badminton, basketball,
cycling, e-sport, boxing, judo, karate, martial art, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, tenis, volleyball, ya, weightlifting, wushu, tradisional boat race, jet ski, soft tennis, kemudian triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian wrestling, dance sport dan football, ya, kemudian golf, gimnastik, hoki, obstacle race, biliar, kriket, sailing dan floorball, fencing, pentaki, kemudian apa ini, chess Gyeonggi dan table tennis. Ada 36 ini. Dan ini intinya begini, pimpinan. Jadi dari cabang-cabang ini sudah kita analisis, kemungkinan kita akan kehilangan sekitar 39 emas. Ya. Kenapa? Dan ini sebetulnya lazim. Lazim tuan rumah biasanya yang memiliki wewenang untuk mengatur cabang-cabang apa yang akan dipertandingkan, gitu ya. Dan kemudian di cabang itu kelas apa saja yang akan dipertandingkan. Itu wewenangnya tuan rumah. Dan itu juga dilakukan di Indonesia. Misalnya ketika kita mengusulkan pencak silat menjadi cabang resmi dipertandingkan dan akan ada sekian cabang dan kita meraih emas mutlak di pencak silat karena itu adalah hak prioritas tuan rumah. Sama ini Kamboja juga menganalisis potensi-potensi lawan-lawan termasuk Indonesia, kemudian ada beberapa cabang yang dihapus, dan juga ada kelas yang ditiadakan dari cabang yang sebetulnya ada gitu, yang membuat Indonesia kemungkinan akan kehilangan 39 medali emas. Kemudian apa yang akan kita upayakan? Kita sedang melakukan analisis kira-kira cabang-cabang mana saja yang ada yang masih bisa kita eksplorasi untuk mendapatkan emas baru sebagai pengganti dari emas yang kemungkinan hilang. Dan yang sekarang sedang kita kaji itu adalah atletik, yang mungkin kita masih punya potensi untuk bisa naik, dan renang. Atletik dan renang yang memiliki potensi. Tapi terus akan kita kaji sambil mengejar, menyiapkan waktu sampai supaya betul-betul bisa dilaksanakan, bisa sampai terselenggaranya SEA Games ini. Kemudian strategi pencapaian target prestasi SEA Games 2023, satu, cabang olahraga di Debon, prediksi minimal meraih medali. Kemudian 2, cabang olahraga non Debon, prediksi minimal perak. Komposisi usia atlet kontingen minimal 60%, atlet berusia kurang dari 23 tahun atau kelahiran 2000. Dan 4, fokus pada pemilihan nomor yang berpeluang besar meraih emas pada cabang olahraga dengan pembatasan nomor pertandingan. Ini dalam rangka juga untuk efisiensi anggaran, dan tadi itu antara lain sekarang sedang kami diskusikan untuk kemungkinan kita mengeksplorasi lagi cabang-cabang yang mungkin bisa menambah sehingga bisa, kalau seandainya tidak harus kembali sepenuh 39 emas itu, paling tidak ya separuh mungkin bisa kita rebut lagi. Gitu. Tentu saja kita juga terus melakukan analisis kekuatan-kekuatan lawan dari negara-negara lawan, untuk kita juga harus waspadai agar jangan sampai kita seandainya harus turun peringkat, jangan sampai turunnya terlalu drastis. Kemudian pelatnas SEA Games 2023 ada 10 cabur DBON, yaitu badminton, weightlifting, cycling, atletik, artistik gimnastik, kemudian aquatic swimming, taekwondo, wushu, karate, dan pencak silat. Kemudian ada 15 cabur non DBON, yaitu sepak takraw, tenis, volleyball, indoor dan pantai, soft tennis, boxing, tradisional boat race, basketball, untuk laki-laki 5x5, e-sport, jet ski, judo, martial art, itu agak kickboxing dan fufinan, kemudian wrestling, triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian dance sport, aquastic water polo, aquastic fin swimming, dan hoki indoor. Ini catatan pelatnas telah dilakukan dari bulan September
Desember 2020 dilanjutkan pelaksanaan bulan Januari sampai Mei 2023. Kemudian jumlah atlet yang dipelantas dalam rangka persiapan SEA Games 2023 sebanyak 487 atlet. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah perolehan SEA Games tahun 2021 dan peluang SEA Games 2023. Pada SEA Games 2021 kita berada di peringkat ketiga setelah Vietnam dan Thailand dengan perolehan 241 medali. Kemudian kondisi Indonesia pada SEA Games Kamboja 2023 yaitu 36 sport atau 53 disiplin sport atau 580 nomor pertandingan. Dua, Indonesia diprediksi akan kehilangan 39 potensi medali emas. Ini tadi sudah saya sampaikan, dan ini detailnya seperti yang tercantum di bawah. Kemudian 3, potensi mendapatkan tambahan minimal 6 emas dengan pertandingan jet ski, sport tenis, water polo, dan perahu naga. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi SG 2021, proyeksi SG 2023 dan faktor tuan rumah, maka prediksi SG 2023 adalah peluang yang akan meraih juara umum antara Thailand dan Vietnam. Posisi ranking 3-5 akan terjadi persaingan ketat dan selisihnya akan tipis antara Indonesia, Filipina, dan Kamboja selaku tuan rumah. Perlu strategi yang tepat dan akurat berbasiskan peta kekuatan untuk menghindari Indonesia turun ke posisi 5 yang sebelumnya posisi 3. Kemudian yang terakhir tentang program bidang koordinasi lintas sektoral layanan kepemudaan. Pimpinan yang kami hormati, pertama yang berkaitan dengan desain besar olahraga nasional. Dasar dari DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kemudian Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON. Visi DBON yaitu mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Tahap DBON saat ini DBON sudah memasuki tahap implementasi di periode pertama. Bisa ditampilkan halaman 55. Adapun timeline-nya, mohon maaf, bisa saya tunggu sebentar. Berdasarkan timeline, itu tahap pertama itu adalah dimulai tahun 2021 sampai 2024, halaman 55 ya. Kemudian tahap kedua itu 2025 sampai 2029, tahap ketiga 2030 sampai 2034, dan tahap keempat 2035 sampai 2039, dan tahap 5 2040 sampai tahun 2045. Kemudian proses percepatan DBON, pertama area percepatan dan hasil yang diharapkan. Pertama yaitu cabang olahraga unggulan, fokus pembinaan dikelompokkan menjadi olahraga unggulan, prioritas, dan strategis dengan memperhatikan medali Olimpik. Kemudian dari segi manajemen, yang kedua di area percepatan sektor manajemen pembinaan olahraga, yaitu sistem pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan Long Term Athlete Development atau LTAD. Kemudian area percepatan di bidang sistem kompetisi, yaitu hasil yang diharapkan manajemen sistem kompetisi yang berjenjang, rutin, dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia berdasarkan karakteristik cabang olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Kemudian percepatan di sport science,
Hasilnya diharapkan implementasi IPTEK olahraga berdasarkan kebaruan, efektif dan efisien dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra. Ini kami sudah berkolaborasi dengan 4 ya. Sementara 4 perguruan tinggi yang memiliki fakultas keolahragaan dan yang kita anggap prasarannya cukup memadai, dari target rencana ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fakultas FPOK, Fakultas Pendidikan dan Keolahragaan, dan fasilitas keolahragaan yang mencukupi. Dan nanti kami mohon dukungan dari Komisi 10 untuk pembiayaan dari program ini, gitu. Karena program ini tidak tersedia secara eksplisit di dalam anggaran pendidikan, dan juga tidak ada eksplisit di dalam anggaran Kementerian Keuangan. Rencana kami mohon nanti mendapat dukungan akan kita ambilkan dari LPDP, tapi yang ada yang langsung dari pihak LPDP, pengelola LPDP, tidak berasal dari kementerian teknis yang memiliki hak kelola, yaitu Kementerian Pendidikan, Ristek, Kementerian Agama dan BRIN. Sehingga nanti dari kami, dari Dewan Penyantun bersama Dirut LPDP akan membijaksanai untuk dukungan terhadap program sport science ini. Kemudian SDM keolahragaan, yaitu pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM olahraga secara intensif, berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional. Kemudian di area percepatan sistem informasi dan big data, hasil yang diharapkan yaitu pengembangan sistem database, informasi dan analisis big data di bidang keolahragaan. Kemudian yang berkaitan dengan percepatan di area prasarana dan sarana, pengembangan prasarana dan sarana olahraga standar internasional dan nasional cabang olahraga. Dan yang terakhir, percepatan di area kelembagaan dengan harapan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar kementerian, lembaga, dan organisasi olahraga. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah yang berikutnya adalah penjenjangan pusat pembinaan olahraga prestasi di BUN. Ini adalah jenjang-jenjang yang menjadi sasaran kita, yaitu mulai dari kelas olahraga, yaitu SMP dan SMA, 12 sampai 18 tahun. Ini yang kita arahkan adalah di kelas olahraga jenjang SMA dan SMK di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Yang saya kira dari Komisi 10 juga sangat paham, kita juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada SKO, yaitu Sekolah Keolahragaan, yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi masing-masing dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan. Kemudian diklat olahragawan dan di jenjang SMP. Kemudian pada berikutnya yaitu sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ini Kemenpora bekerja sama dengan perguruan tinggi olahraga yang tadi sudah saya singgung, untuk SMP usia 12-15 tahun dan SMA usia 15 sampai 18 tahun. Kemudian juga di Cibubur Youth Athletic Training Center. Kemudian yang berikutnya Kemenpora, kemudian SMA dan yaitu usia 15 sampai 18 tahun. Dan ini kemudian akan masuk di Indonesian Elite Athlete Training Center oleh Kemenpora, yaitu mereka yang berusia di atas 18 tahun. Ini adalah tahapan-tahapan dari desain olahraga nasional kita, yang desain besar olahraga nasional dalam kaitannya dengan talent scouting, kemudian proses secara bertahap dari upaya kita untuk menyiapkan atlet-atlet elit Indonesia yang bisa berprestasi dan bisa berbicara di kancah internasional. Kemudian yang terakhir yaitu Sentra Olahragawan Muda Potensial Nasional atau SLOM PN. Jadi kondisi SLOM PN sekarang 2023
Yang menjadi sentral adalah provinsi-provinsi yang di atas. Ini ada DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumbar, Kaltim, Sumsel, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan NTB. Kemudian untuk DKI, sebagai gambaran, sekarang ada 35 atlet, 5 cabur, dan kebutuhan anggaran tahun 2023 itu mencapai 45 miliar. Kemudian untuk Jawa Barat, ada 20 atlet, 3 cabur, kebutuhan anggaran 2023 adalah 15 miliar 700 juta lebih. Kemudian untuk Jawa Tengah, Jateng, ada 19 atlet, 4 cabur, tahun 2023 itu dibutuhkan anggaran 24 miliar 230 juta lebih. Sedangkan Jatim, itu ada 25 atlet, 3 cabur, dan kebutuhan anggarannya tahun 2023 mencapai 22 miliar 700 juta lebih. Untuk progres, pada Juli 2022 telah dilakukan perekrutan terhadap siswa yang berusia 12 tahun atau lulusan SD untuk ditempatkan di 4 sentra olahraga, yaitu DKI, Jateng, Jatim, dan Jabar, yang berpusat di 4 perguruan tinggi, yaitu UNJ, UNES, UNESA, UPI, Bandung. Yang ini tadi, yang kami sudah sampaikan tadi, kita akan perluas dengan melibatkan secara bertahap, mungkin akan kita tambah nanti 4 lagi, hingga akhirnya bisa sampai 10, ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fasilitas dan tenaga SDM yang mumpuni untuk menjadi tempat kita bekerja sama. Pimpinan yang kami hormati, kemudian sistem rekrutmen atlet, sumber atlet, itu pertama dari kompetisi cabur, kemudian SKO, pembinaan kelas olahraga, ini tadi yang saya singgung, dari sekolah-sekolah keolahragaan yang di bawah provinsi, kemudian klub atau pengurus Pengprov, induk organisasi cabur, PPLP daerah, dan identifikasi dan pemanduan bakat. Kemudian dari itu, kemudian ada tes dan seleksi, mulai dari administrasi, kemudian antropometri dan kesehatan, kemudian biomotor umum dan spesifik, dan keterampilan spesifik cabur, dan psikologis. Tenaga pendukung, yaitu pelatih teknik, pelatih fisik, ahli big data, ahli biomekanika, ahli fisiologi olahraga, ahli fisioterapis, ahli gizi olahraga, ahli psikologi olahraga, dokter SPKO, measure olahraga, dan performance analysis. Inilah pimpinan yang kami laporkan secara singkat perkembangan dari DBON yang telah sekarang mulai bekerja. Mudah-mudahan semua yang kita rancang ini betul-betul memenuhi target seperti yang diharapkan. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan yang terhormat. Terima kasih Prof. Muhadjir. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi respon dari beliau dan penjelasan beliau menyangkut soal 3 agenda kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk agenda evaluasi program kerja tadi sudah kita bahas pada kesempatan sore tadi, jadi mungkin pendalamannya tadi sudah kita lakukan. Saya kira kita akan concern pada 2 agenda, yaitu menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under-20 dan persiapan SEA Games 2023 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Muhadjir. Akan terus diupayakan potensi kita kehilangan 37 sampai 39 medali emas akan dimaksimalkan di cabur yang lain supaya kita tetap pada posisi 5, paling tidak masih pada posisi 5 besar, terlebih-lebih bisa mempertahankan posisi ketiga, ranking ketiga sebagaimana capaian kita pada SEA Games sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari masing-masing fraksi untuk memberikan tanggapan dan pendalaman
sebagaimana kesepakatan kita, mohon nanti tidak lebih dari 3 menit. Setuju ini? Ya. 5 ya berarti ya. Oke, maksimal 5. Kami persilahkan dari teman-teman PDI Perjuangan. 5 dan masing-masing fraksi atau semua fraksi? Semua orang yang hadir. Oke. Kami persilahkan Bang. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota, serta seluruh Pak Profesor, PLT Menpora, beserta seluruh deputi dan jajaran Kemenpora yang saya hormati. Saya langsung aja. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak PLT Menpora mengenai evaluasi, kami sangat memberikan apresiasi untuk itu. Nah, pertanyaan kecil aja Pak, dalam hal rekrutmen, misalnya gitu, karena kebetulan kemarin saya bikin event bola voli gitu, ya dari program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga gitu. Kebetulan kita lihat ada pemain yang ya bagus lah gitu ya, dalam meskipun pemain kampung tapi bagus. Kalau misalnya seperti itu kita perlu kasih tahu kemana gitu. Jadi artinya ya mungkin nanti kemudian dicek lagi melalui proses rekrutmen, tapi sebagai informasi kami bisa salurkan gitu, nanti dicek lagi gitu. Tapi ada beberapa yang kita lihat di kampung-kampung, karena menemukan seperti itu kan kadang-kadang kita tidak nyangka ternyata ada di kampung, bagus juga gitu kan. Nah itu pertanyaan berkaitan dengan tadi. Kemudian hal berikut soal SEA Games, kita berharap yang terbaik, prestasi tetap kalau bisa tetap ranking 3. Nah, yang utama yang berkaitan dengan isu sekarang, Prof. Saya kira langkah pemerintah dengan mengirim Pak Erik bagus, dan itu kita berharap benar bahwa Pak Erik, dan saya yakin gitu Pak Erik akan mampu meyakinkan FIFA dan kita mempunyai solusi untuk itu. Tapi saya setuju dengan apa yang Prof sampaikan tadi gitu, bahwa hal ini bukan menjadi hal yang luar biasa gitu, tetapi juga menunjukkan bahwa hal kecil ini bisa menjadi besar gitu, dan ini sekarang yang terjadi gitu. Ini terjadi kalau menurut saya, atau yang kita lihat, kalaupun dia datang, masalah juga gitu, pasti kontroversi juga. Dia tidak datang, kontroversi juga gitu. Yang seharusnya kita sudah tahu lebih dulu gitu, dan kita sudah antisipasi. Kenapa? Ini sekarang kan berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu. Olahraga ansih ya, pertandingan olahraga jangan dicampurkan dengan politik gitu. Tapi event olahraga, proses menciptakan event olahraga kan itu kan banyak hal keterkaitan dengan politik gitu. Sistem keolahragaan kita kan mempunyai keterkaitan dengan keamanan, ekonomi, sosial, dan itu yang seharusnya diantisipasi Pak. Kalau ini kita antisipasi ini ketika dia masuk lolos kualifikasi, seharusnya tidak dari awal kita sudah bisa lebih dulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi dia datang jadi masalah, jadi kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu. Nah ini situasi yang terjadi yang menurut saya karena Karena pembiaran kita melepas ini berjalan, kita berharap bahwa ini akan ada jalan keluarnya sendiri gitu. Nah saya kira ini akan jadi pelajaran berharga buat kita gitu. Karena kita pun masih ingin mengapply Piala Dunia, kita pun masih ingin mengapply Olimpiade ke depan. Nah kalau seperti ini tidak dari awal kita antisipasi, ini akan terjadi terus menerus. Memang ini bukan hal yang membuat kita kemudian bangsa ini gagal di dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi saya kira bagaimanapun kita harus menghargai keinginan masyarakat untuk menikmati event olahraga yang mereka gemari ini gitu. Dan ini saya kira tugas kita bersama gitu. Tugas kita bersama, baik pemerintah maupun DPR bersama, dan kita yakin kita bisa mencari solusi untuk itu. Kenapa? Bagaimanapun seperti yang Profesor sampaikan tadi gitu,
hal yang menyangkut prinsip dan sikap pandangan hidup bangsa kita mengenai hal yang penting ini tidak bisa kita gadaikan hanya untuk satu event seperti ini gitu. Itu saya kira kita semua sepakat. Karena itulah makanya kontroversi ini terjadi. Dia datang akan menjadi kontroversi, dia tidak datang seperti yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi ini hanya merupakan output dari kenapa kita menunda untuk mencari solusi sejak awal. Karena tahu dia lolos itu sebenarnya saya kira udah 3-4 bulan yang lalu. Karena banyak pertanyaan dari media sih sebenarnya sudah lama gitu. Cuma kita juga menjaga, kita berharap pemerintah sudah mempunyai solusi soal itu. Gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Persilakan Bang Putra. 5 menit untuk Bang Putra. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam sehat. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota, serta Pak Menko sebagai PLT Menpora, beserta seluruh jajaran. Pertama, kita mengapresiasi, artinya sebelum kita rapat, kita sudah mendengarkan pandangan real dari pemerintah yang disampaikan oleh Presiden, dan juga Presiden menyampaikan terkait rencana ataupun telah mengutus Ketua Umum PSSI untuk bertemu dengan FIFA. Dan ini tentunya yang cukup membuat kita optimis adalah penegasan Presiden di awal statementnya mengatakan bahwa prinsip negara kita tidak berubah. Itu ya, prinsip negara kita tidak berubah dalam konteks kita memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina dan juga two-state solution. Itu satu. Yang kedua juga Presiden memberikan apresiasi, ya, memberikan jaminan kepada kita, keikutsertaan itu tidak akan mengubah sikap dan pandangan politik luar negeri dari Indonesia. Dan kita berharap bahwa tadi yang disampaikan Bang Andreas, saya setuju bahwa keberangkatan dan pertemuan Ketua Umum PSSI di sana bisa membuahkan hasil. Meskipun ya saya perlu mengingatkan juga bahwa ada presidennya, Prof. Ya, presidennya terkait dengan ketidakikutsertaan timnas sebuah negara yang sudah lolos dari kualifikasi di ajang World Cup 2022, yakni Rusia, gitu ya. Rusia sejatinya bulan Maret berhadapan dengan Polandia, dan ternyata karena ada desakan dari beberapa negara yang sangat berpengaruh sepak bolanya, dan Rusia dicoret oleh FIFA keikutsertaannya. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah, dan kebetulan yang menyampaikannya juga beberapa anggota DPR yang jadi pimpinan di wilayah masing-masing, itu adalah serapan aspirasi, Prof. Ya, serapan aspirasi yang tadi kita sampaikan. Sebenarnya susah juga kalau dikatakan sudah menandatangani government guarantee, tapi kemudian kita juga harus arif dan bijaksana membaca perkembangan dan reaksi masyarakat. Ya, betul bahwa kita harus saklek dengan garansi yang kita berikan, tapi juga kita harus cerdas dan juga piawai dalam mencarikan solusi. Bagaimana seperti yang Mbak Andreas tadi bilang, kalau kita menyaksikan di layar televisi, kebetulan saya agak lama di televisi ya, selama puluhan tahun, bisa kebayang timnya itu bertanding dan berdiri, apakah nanti ada benderanya, ada lagu kebangsaannya, dan lain sebagainya. Saya belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur kita berpolemik sekarang. Bukan berpolemik 1 hari, 2 hari, ataupun bahkan terbelah, terpecah 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan. Tapi kita berpolemik sekarang dan kita mencari solusi sekarang. Yang seharusnya, ya ini kalau menurut beberapa informasi, ini seharusnya juga bisa dicarikan solusinya 3-4 bulan lalu ketika negara tersebut dinyatakan lolos. Prof, saya sangat happy sekali, senang sekali dengan sikap yang juga tidak kalah tegas yang disampaikan oleh PLT Menpora, Pak Menko. Saya garis bawahi tadi, negara yang berkategori penjajah. Ini sangat penting saya garis bawahi. Dan saya juga apresiasi Prof memberikan oleh-oleh kepada delegasi PSSI yang berangkat agar kesepakatan-kesepakatannya tidak sampai melanggar konstitusi. Tadi Prof menyampaikan itu. Ya, jadi ini adalah satu jaminan dari pemerintah
yang memang membuat kita merasa lega dan sekali lagi bangga dengan capaian pemerintah Indonesia yang telah berhasil menjadi tuan rumah, ya, menang bidding dengan proses yang sulit, ya, dan diakui dan bisa menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U20. Itu adalah ajang yang terbesar, nomor 2 dilaksanakan oleh FIFA. Tapi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa tujuan kita adalah sebenarnya membangun manusia Indonesia. Ya, diantaranya saya mohon izin agak sedih kalau datang ke rapat ini bahas naturalisasi. Ya, agak sedih saya sebenarnya. Ya, kadang-kadang di grup anggota Komisi 10 juga begitu. Respon dari teman-teman lintas fraksi, ini bagaimana Indonesia ini? Jadi kan tujuan kita adalah membangun tim sepak bola timnas yang memang mampu seperti tahun 1956 disebut sebagai macan Asia. Saat kita menjadi macan Asia pun, Presiden Soekarno mampu bersikap menarik timnas kita untuk tidak bertanding melawan Israel. Dengan segala konsekuensinya. Padahal lagi hebat-hebatnya. Artinya apa? Yang Prof sampaikan itu benar. Bahwa konstitusi, prinsip perjuangan kita tidak bisa kita langgar dan tidak bisa kita tabrak. Menjadi IO internasional penting. Itu bagus. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita mau jadi pemain internasional yang disegani. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Putra. Teman-teman PDIP cukup? Oke, selanjutnya kami persilahkan dari Golkar. Kami persilahkan Bu Etiva. Baik, terima kasih Ketua dan teman-teman pimpinan, anggota Komisi 10, Bapak Menpora beserta jajaran. Saya sangat memahami prinsip maupun pandangan berbagai pihak yang menolak keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Menteri, dan tentunya kita tidak bisa menampik kedekatan hati masyarakat Indonesia dengan Palestina sebagai sesama negara Muslim. Namun demikian, jangan kita juga meremehkan pentingnya peran Piala Dunia U20 ini terhadap bangsa Indonesia. Karena inkonsistensi baik itu pemerintah daerah maupun juga beberapa pihak ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dunia sepak bola Indonesia. FIFA kita tahu memiliki aturan yang sangat tegas yang bisa berdampak pada pengucilan timnas sepak bola Indonesia. Dan tentunya pengucilan atau ban dari FIFA ini akan berdampak panjang bagi peningkatan prestasi, industri olahraga, pendapatan atlet, hingga pride bangsa Indonesia sendiri di mata dunia. Jadi mungkin kalau bisa ya kalimat walaupun tidak kiamat gitu ya maksud saya, tapi sebaiknya mungkin kita juga tidak meremehkan gitu Pak Menteri. Ini mungkin harapan saya, dan saya memang menyayangkan gitu kurang tegasnya dan juga lemahnya komunikasi publik dari PSSI dan pemerintah. Seharusnya sebelum mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023 ini, ya PSSI harus lebih tegas dan intens menyuarakan baik ke Pemda maupun juga kepada publik terkait potensi keikutsertaan Israel. Nah, istilahnya tes ombak isu di masyarakat gitu. Jadi PSSI seharusnya memang tidak tergesa-gesa mengusulkan diri tanpa mengantongi keyakinan bahwa masyarakat Indonesia mau menerima Israel di Indonesia. Nah, sekarang saya berharap tentunya PSSI dan Menpora melakukanlah berbagai upaya lobby semaksimal mungkin supaya bisa meminimalisir dampak pembatalan drawing Piala Dunia U20 ini oleh FIFA, dan mudah-mudahan memang ada solusi sehingga tidak ada sanksi kita tidak bisa bertanding di Piala Dunia U20. Ya, sekarang dua-dua tim baik Palestina maupun Israel bisa bertanding, yang paling rugi cuma Indonesia yang mendapat sanksi kalau itu terjadi. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran gitu ya, bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak halayak ke depan itu mungkin sebaiknya kita persiapannya jauh lebih cermat dan hati-hati lagi. Nah, kemudian terkait dengan SEA Games, saya kira tadi dijelaskan ya penurunan ranking capaian emas, ya mungkin kami juga bisa memahami walaupun
Ya tentu tidak ada yang berharap, namun karena memang tadi dijelaskan ya, cabur-cabur unggulan Indonesia tidak dipertandingkan di Kamboja, Pak boleh buat. Semoga Menpora dan jajaran juga bisa setidaknya menahan posisi Indonesia di posisi 4 ya, dan kita juga berharap nanti bisa ikut memberikan support ya kepada tim Indonesia di SEA Games, karena ini sangat penting ya untuk mengevaluasi cabur unggulan DBON kita. Misal 10 cabur unggulan ini bisa betul-betul perform atau menyumbang medali atau bagaimana. Nah, jadi soal keolahragaan saya kira tadi sore ya dengan Pak Ses, terima kasih banyak penjelasan soal DBON, dan kami sangat mengharapkan selalu ada update Pak Ses tentang progres implementasinya di daerah. Saya juga bangga Kaltim termasuk salah satu mungkin daerah yang cukup semangat ya untuk menerapkan DBON di daerah-daerah kabupaten kota. Mohon nanti dukungannya terus. Mungkin itu dulu Pak, karena waktunya sangat pendek ya, tapi kita semua berharap. Terima kasih. Terima kasih Bu Hetifah telah tidak menggunakan waktu 2 menit nih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari Partai Gerindra. Oh, yang lain dulu. Dari fraksi Partai Nasdem, mempersilahkan Mas Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan dan terima kasih Pak PLT yang juga Kiai, serta seluruh deputi dan rombongan yang lainnya. Yang pertama, saya atas nama fraksi Partai Nasdem sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh statement Pak PLT. Saya mengikuti sejak satu hari kemarin ya, Pak Deputi dengan tegas bahwa konstitusi adalah segala-galanya buat kita semua. Itu yang memang harus segera digarisbawahi. Buat saya secara pribadi maupun fraksi, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa persoalan Piala Dunia ini, yang saya khawatirkan adalah bukan persoalan hadir atau tidaknya timnas Israel ke sini. Justru yang saya khawatirkan adalah kita seringkali suatu hal itu dibawa pada persoalan isu-isu politik. Satu itu. Isu politik itu pun digoreng pada akhirnya menjadi isu agama. Oleh karenanya, hadir atau tidaknya timnas Israel ke kita ini, nanti kita menunggu kesepakatan tim lobby yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI adalah bahwa satu, bagaimana kita tidak terjebak pada polarisasi agama. Satu itu. Yang kedua, kita juga tidak terjebak pada persoalan ini isu politik. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat seksi sekali pada wilayah politik. Jangan sampai nanti khawatir ketika misalnya timnas kita berhasil tidak mendatangkan Israel, nanti dianggap kita adalah kelompok kadrun lah atau apa segala macam. Ini terjadi polarisasi agama atau nanti ditarik pada wilayah politik identitas. Yang kedua, kalaupun nanti timnas Israel pada akhirnya berhasil datang ke Indonesia, ini juga pada wilayah-wilayah itu lagi. Nah, yang saya khawatirkan adalah bagaimana kerukunan, persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa menghadapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya timnas Israel ini. Itu yang oleh karenanya saya kira momentum bulan puasa ini momentum bulan Ramadan yang sangat baik, dan 1 bulan ke depan setelah Ramadan adalah bulan Syawal saling memaafkan. Nah, bagaimana pemerintah bersama stakeholder yang lain, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh politisi, pegiat olahraga, kita duduk bareng secara bersama-sama menyikapi secara bijak tentang persoalan Piala Dunia hadir atau tidak hadirnya Israel ini. Jangan sampai dia hadir kita juga berantem sama anak bangsa, dia tidak hadir juga kita yang berantem. Padahal di sananya ya dia memang selalu berantem antara Israel dengan Palestina. Nah, saya kira kita bisa mengambil sikap kedewasaan yang telah diambil oleh PP Muhammadiyah, terus Ketua Umum PBNU, walaupun itu saya lihat masih sikap pribadi ya, belum sikap resmi organisasi, dan juga sikap pengurus pusat MUI yang diwakili oleh Nasir Abbas. Nah, ini saya kira bisa menjadi rujukan buat kita bersama. Itu poin-poin tentang persoalan Israel. Jadi kita harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan bulan Syawal ini untuk duduk secara bersama-sama menyikapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya tentang Israel. Yang terpenting bagaimana Piala Dunia ini tetap bisa berjalan di Indonesia. Bahwa ini adalah marwah dan muru'ah wajah bangsa Indonesia. Itu. Yang kedua, persiapan kita SEA Games ini juga tidak kalah pentingnya dengan Piala Dunia. Saya juga sangat setuju dan kita mudah-mudahan berdoa secara bersama-sama Indonesia bisa bertengger di 3 besar. Oleh karenanya
apa yang menjadi kesiapan ini juga bukan hanya menjadi kesiapan Menpora atau pemerintah. Kita secara bersama-sama harus bisa saling asuh untuk membantu pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik agar seluruh cabur yang berangkat ke sana berangkatnya happy, dia tidak terbelenggu oleh persoalan bonus atau tidak dapat bonusnya. Yang terpenting bagaimana patriotisme, nasionalisme para cabur, para atlet kita ini bisa semangat dengan support kita semua sebagai anak bangsa. Saya kira 2 poin itu. Terima kasih Pak Muhajir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Am. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak PLT Menpora dan segenap jajaran yang saya hormati. Mendahului rapat kita dengan Pak Menpora tadi sore, kita sudah rapat juga dengan aparat Bapak di sini. Dan pada saat itu saya sudah menyampaikan intinya bahwa sebetulnya tidak ada sikap in between di antara kita di sini. Artinya sikap Pak Menteri tadi di awal dengan istiqomah itu sebuah sikap yang sangat bagus dan kita apresiasi bersama-sama. Artinya saya mengatakan bahwa Bob Dylan pernah mengatakan, kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Nah, angin yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi menunjukkan harapan besar. Kami paling tidak mewakili diri saya sebagai fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa ada presiden sebetulnya kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu. Bung Karno, proklamator kita, pernah keluar dari PBB. Wah, disesali gembar. Tapi kan kemudian masuk lagi. Nah, kalau mengantisipasi hukuman-hukuman dari pipa itu bisa dari situ, Pak. Saya pikir itu al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Konsisten itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Dan kemuliaan bangsa ini ya tercantum dengan baik, tertulis dengan baik 77 tahun yang lalu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan itu semua presiden sebelumnya konsisten dengan itu. Tapi ya saya pikir, saya tidak tahu ini kita sambil rapat beberapa video masuk dari BBC diantaranya. Tidak tahu ini hoax atau tidak. Pak Jokowi menjamin hadirnya Israel di sini. Jadi berbeda dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ini ada jaminan ini, menjamin keikutsertaan Israel. Saya sudah share kepada teman-teman. Pak Andreas sudah terima. Artinya pembicaraan kita di sini saja bahwa tidak ada polemik. Ini hal yang tidak perlu kecil. Ini sudah menjadi luar biasa, Pak. Dan besok kita lihat luar biasa. Seluruh tanah air akan disertai macam-macam lagi. Saya khawatir Pak Menteri, jangan sampai di ujung pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada pemilu, jangan sampai tercederai dengan kebijakan seperti ini. Artinya apa sebetulnya kita berharap dengan baik supaya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, apa yang Bapak sampaikan kemarin di koran itu sesuatu harapan-harapan baik bagi kami, bagi kita, bagi saya. Tapi kemudian menjadi cedera dengan apa terakhir statement Pak Jokowi ini di sini 10 menit yang lalu, bahwa kita tetap tidak ada hubungannya antara kedatangan Israel dengan dukungan politik. Saya tidak tahu ini. Mestinya Bapak yang lebih dulu memberikan masukan terbaik kepada Pak Jokowi. Kenapa ada harus seperti ini lagi terakhir ini? Mudah-mudahan ini bukan hoax. Mudah-mudahan bukan hoax, tapi saya lihat BBC itu tidak hoax itu. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan komisi tadi, Pak Huda ya. Sudah dibaca belum, Pak? Penting ini. Oh, sudah. Ya. Sudah, Bang. Ya, kalau sudah ya alhamdulillah. Artinya 10 atau 20 menit akan datang mengambil keputusan harus hati-hati. Karena itu akan mencederai Komisi 10. Kita semuanya. Oke, saya pikir itu Pak Menteri. Tentu saja hal yang menghibur lainnya tentang DBON. DBON itu saya bertemu Pak Raden Ananta itu pernah launching di mana-mana itu tentang DBON, Pak ya, dan gambaran-gambarannya. Tapi
2 tahun, 3 tahun, tidak jelas kemana dananya itu. Dari mana membiayai harapan pembesar ini. Artinya kita bicara di awan-awan sebetulnya. Untunglah tadi ada dana yang dikhawatirkan diambil dari sana, itu sudah bagus. Saya melihat DBUN di Makassar, Universitas UNEM itu mau dijadikan tempat bobrok sekali tempatnya. Tempat penyimpanan untuk anak pembibitan kita tidak memenuhi syarat. Alat-alatnya sudah nggak berkarat. Tidak ada. Itu semuanya harus dana yang paling besar, sementara dana dari kita tahu sendirilah. Pak Menteri, dana di Kemenpora ini paling sedikit dari yang sedikit. Bagaimana kita berhayal untuk tahun 45 tahun akan datang emas untuk menyambut menjadi tuan rumah Olimpiade dan sebagainya. Saya pikir ini quote and quote bullshit untuk mencapai itu. Saya pikir itu Pak Menteri, sikap saya sebagai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap sampai sekarang ini supaya pemerintah, pemimpin-pemimpin kita konsisten dengan awal negara ini didirikan oleh para founder fathers kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Andi. Bersilakan selanjutnya Mas Davi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10, kemudian juga yang saya hormati seluruh jajaran dari Kemenpora. Ini kali pertama ketemu dengan Pak Menteri PLT Pak Muhadjir. Ada beberapa hal memang telah disampaikan oleh teman-teman. Ya, kita ketahui bahwa dulu juga tahun 62 kita di saat melaksanakan Asian Games kita pernah melakukan pilihan keberpihakan kita tidak mengikut kesertakan Israel, dan juga tadi disampaikan oleh Mas Putra, dan memang saat Piala Dunia kemarin juga Rusia dilarang untuk tampil, dan sekarang Rusia itu di-ban tidak boleh tampil di seluruh pertandingan internasional. Mungkin sudah jelas tentang hal itu, saya sudah mendengar tadi dari Mas Menteri seperti apa posisi dari pemerintah. Kemudian juga berkenaan dengan beberapa kegiatan besar yang akan diikuti oleh para atlet kita, seperti halnya SEA Games 2023 di Kamboja, kemudian juga ada Asian Games di Guangzhou, kemudian juga ada beberapa event lainnya. Nah, ini menjadi target kita bagaimana perencanaan hasil-hasil nanti yang kita peroleh bisa semaksimal mungkin. Karena memang dalam kondisi pandemi saja kemarin kita bisa melahirkan prestasi-prestasi yang cukup luar biasa. Dan mudah-mudahan di saat setelah pandemi ini kita bisa kembali membawa merah putih bisa berkibar di kegiatan-kegiatan olahraga internasional. Kemudian juga kita pahami bahwa sekarang ini Indonesia banyak sekali menyelenggarakan event-event internasional, event-event dunia. Salah satunya ini, Mas Menteri nanti ditulis juga ini, ada event besar dunia yang dihelat di Indonesia itu adalah WSBK dan juga MotoGP. Nah, itu saya lihat belum muncul di sini, walaupun anggarannya memang tarik-menarik ini antara di Kemenpora di Kemenparekraf gitu. Kan ini agak anggarannya belum jelas di mana, tetapi itu menjadi perhelatan yang diikuti. Jadi di MotoGP itu ada pembalap Indonesia yang ikut serta di kegiatan MotoGP. Dia di Moto3. Jadinya itu ada juga atlet Indonesia yang tanding di sana. Kemudian berkenaan ini pesan dari saudara-saudara saya yang di Aceh, PON Medan dan Aceh itu kan tinggal setahun lagi, Mas Menteri. Tentunya ini juga menjadi penghalatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Medan dan juga Aceh. Dan kita berharap suksesnya PON Papua itu bisa terjadi juga di PON yang dihelat 2024 di Aceh. Mudah-mudahan mulai dari kegiatannya, kemudian ke
kegiatan yang menggerakkan ekonomi kreatifnya itu bisa didorong, dan kita berharap dari kegiatan olahraga ini bisa menjadi ikon baru pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan negara-negara lainnya. Kita lihat seperti halnya negara kecil seperti Kroasia saja itu olahraga itu bisa menjadi magnet yang cukup luar biasa dalam menggerakkan perekonomian daerahnya. Dan mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, PON Aceh bisa menjadi arus ekonomi baru yang tumbuh di Aceh, baik itu pariwisatanya, baik itu ekonomi kreatifnya, baik itu produk-produk kerajinannya dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi, Bang Andi dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Demokrat. Enggak ada. Persilahkan teman-teman dari PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, anggota Komisi 10 dan Pak PLT Kemenpora. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan berada di Komisi 10. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, saya menyimak, saya menulis, saya memperhatikan, dan aura positif begitu berada dalam suasana Komisi 10. Waktu Pak Menteri datang, terus terang saya sangat berpikir jangan-jangan ada sesuatu yang berbeda. Tetapi begitu Bapak mengungkapkan kata demi kata, saya sangat bersimpatik ya terus terang terkait masalah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan sekarang yang lagi semarak, yang lagi diperbincangkan, meskipun Bapak mengatakan bahwa itu sesuatu yang kecil, tetapi yang kecil ini bisa menjadi besar kalau kita tidak tuntaskan yang kecil ini. Jangan yang kecil ini kita anggap remeh, ya, sehingga bisa membias kemana-mana. Kedua, masalah pembukaan Undang-Undang Dasar sudah terang benderang bagi kita semua bahwa para pendiri bangsa ini menyatakan ya bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saat ini dunia mengakui bahwa Israel sebagai penjajah Palestina. Tentunya kita sepakat semua dengan para pendiri bangsa. Apa yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa merupakan marwah bangsa Indonesia. Kalau kita bisa dikalahkan yang lain-lain, jangan sampai harga diri kita juga dikalahkan. Apa yang kita sudah tuangkan, apa yang sudah kita ucapkan, kemudian itu harus kita pertahankan. Bahwa tidak boleh sekalipun Israel masuk dalam tim ini. Kami berharap bahwa U20 ini terlaksana dengan tidak hadirnya Israel. Itu. Kemudian kami berharap SEA Games dengan program-program yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi, PLT Pak Menteri tadi, mudah-mudahan terlaksana dan kita berharap bahwa Indonesia masih tetap pada peringkat ketiga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami persilakan Pak Mus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPR yang saya banggakan. Saya ingin mulai dari kata revolusi mental yang Pak PLT Menpora tadi sampaikan, Pak Menko kita juga yang kita hormati. Ini seperti oase buat saya di tengah situasi kita yang sedang dirundung masalah dalam proses reformasi birokrasi kita. Ya. Ada kasus-kasus yang belakangan ini meruak dan seolah-olah revolusi mental ini jadi sudah mental. Tak pernah lagi diungkat-ungkit, tidak pernah lagi dibicarakan. Dan saya berharap Pak Prof. Muhajir bisa menyampaikan ke Presiden untuk kembali menggemakan kembali soal revolusi mental ini. Ya, pada saat situasi yang memang sekarang ini membutuhkan itu. Ya, meskipun ini di akhir masa jabatan beliau, ya, sayang sekali harusnya mencapai klimaks revolusi mental itu
mencapai puncak prestasinya, tapi justru sekarang saya lihat situasinya seperti anti klimaks, bukan revolusi mental tapi malah mental semua ini. Bahkan di kalangan generasi muda kita juga mengalami banyak masalah. Ya. Nah, ini jadi keprihatinan kita bersama, tolong sampaikan pada para presiden, gaungkan kembali revolusi mental dan masih ada waktu untuk memperbaiki republik ini dengan sistematis, dengan cara-cara yang cepat dan tegas. Gitu. Jadi saya tekankan itu revolusi mental yang disebutkan tadi. Kemudian tentang ini sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ada beberapa provinsi yang disebutkan di sini. Terima kasih, Sumatera Selatan juga disebut, saya dari pemilihannya di sana, Pak. Dan sarana olahraga di sana mungkin termasuk yang bagus. Ya, dan kemudian disebut di sini ada 4 perguruan tinggi yang dijadikan mitra, UNJ, UNES, UNESA, UPI Bandung. Ya, tapi sayang sekali ini ada Kaltim juga disebut di sini, ya. Sumsel disebut di sini, Papua di sini disebut, Sulsel, NTB, tapi perguruan tingginya belum komplit. Terobosan-terobosan cabur yang mungkin saja kita bisa menelikung di ujung begitu, kita kemudian ya tidak salah kita kalau boleh bersemangat menjadi nomor 1 kan tidak apa-apa juga, Pak. Meskipun mungkin ini seperti angan-angan, tapi kalau mimpi ini diucapkan, mudah-mudahan malaikat-malaikat di bulan Ramadan ini mengaminkan doa kita, ya. Jadi saya kira kita harus ada semangat dulu, Pak. Jangan melihat banyak masalah-masalah, kita lihat peluang-peluangnya terlebih dahulu. Ya, saya mohon itu. Nah, kemudian kita masuk ke masalah kita dengan FIFA di U20 ini. Dan saya ingin juga melihat slide yang tadi disampaikan. Diperlihatkan ada beberapa kepala daerah, ada 4 gubernur dan 2 wali kota yang sudah menandatangani lah, ya, untuk kesediaan menjadi tuan rumah, ya. Tapi kemudian tadi kita penting mempertimbangkan aspirasi yang ada, yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bari, ya. Dan juga sebenarnya tolong disebutkan juga di sini Gubernur Jawa Tengah, ya, Saudara Ganjar Pranowo, meskipun itu tidak diungkapkan oleh Wali Kota Surakarta dan juga mungkin Wali Kota Surabaya, ya, tapi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah yang di mana Kota Surakarta berada, dia juga sudah menyatakan sikap tegasnya untuk memberikan penolakan. Jadi saya kira ini saatnya, saya sangat terharu, ya, pada bangsa kita hari ini masih setia dengan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita memang dikenang sebagai pelopor negara-negara yang mendorong negara-negara untuk merdeka semenjak Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan ini kepeloporan ini harus diteruskan oleh pemerintahan yang manapun, dan politik luar negeri kita konsisten terhadap Israel. Nah, apalagi kita melihat ada standar ganda dari FIFA, ya, katakanlah Rusia yang baru, ya, dilihat, dinilai melakukan aneksasi kepada Ukraina saja sudah ditolak di dalam Piala Dunia tahun 2022. Ya, apalagi yang ini pernyataan-pernyataan pemerintahnya sangat diskriminatif, sangat rasialis, tidak mengakui negara Palestina. Menteri Keuangannya terakhir ini, nah, artinya sikap-sikap politik Israel yang sudah sedemikian rupa menghina, ya, negara-negara, ya, karena pada hakikatnya menghina
negara Palestina itu adalah menghina negara-negara, menghina kita semua, kedaulatan kita semua yang diganggu. Sekali ini dibiarkan, dia akan menjadi pembenaran untuk perilaku yang sama yang dilakukan oleh Israel, oleh negara manapun, termasuk mengancam negara kita sendiri. Oleh karena itu, ya kita marilah bersatu ya, untuk bersikap tegas, ya, menolak kehadiran delegasi Israel dalam U20 ini. Upaya-upaya yang dilakukan diplomasi oleh pemerintah saya harapkan adalah dalam bingkai itu. Dan tadi saya sudah dapat juga sinyal-sinyal itu dari Pak Menteri, dan mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa memastikan itu sampai betul-betul kita konsisten. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mus. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Prof. Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8. 2 kali lagi, 8 lagi. Kenapa saya hari ini kok balik ruangan ini begini? Ya. Atau pengen pindah kali ya ke Komisi 8. Lawin. Pimpinan Komisi 10. Dua kali ini. Kawan-kawan Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Kemenpora beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Yang pertama saya ingin menempatkan harapan saya terkait dengan prestasi olahraga. Ada beberapa event besar di tahun 2023. Mulai dari FIFA World Cup U20, kemudian MotoGP, kemudian FIBA World Cup tahun 2023. Tapi yang saya ingin highlight adalah the second ANOC World Beach Games yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus di Bali. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian saya, kebetulan saya menjadi pembina Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kami berharap ini juga menjadi perhatian lah, dan agar bisa nanti mendapatkan atau meraih medali emas sebanyak mungkin gitu. Ini yang pertama, karena ini juga menurut saya bagian dari upaya kita mewujudkan tujuan cita-cita nasional kita yang keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk bisa turut mewujudkan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, saya kira kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Salah satu caranya ialah kita disegani dari prestasi olahraga. Itulah sebabnya kami juga sangat berharap pada event-event yang akan berlangsung tahun 2023 nanti kita meraih prestasi yang maksimal. Kemudian yang kedua, terkait dengan kontroversi masuknya tim Israel dalam FIFA World Cup U20 nanti, saya hanya ingin memberikan catatan. Yang pertama, selaku anggota Komisi 10 sangat berharap pemerintah ini
melakukan kajian atau analisis awal yang seksama ketika hendak langkah yang besar. Kalau kita melihat U20 kemudian bisa diselenggarakan Piala Dunia di Indonesia, ini adalah langkah besar. Tapi harapan saya, apapun langkah besar itu, lakukanlah analisis dan kajian awal. Kalau kita menyusun undang-undang harus ada naskah akademik lah, begitu kira-kira. Dari kajian yang komprehensif. Sehingga kemudian ketika melakukan bidding dulu, kalau kita punya kajian awal, maka kita sudah bisa mengantisipasi sehingga kemudian kita tidak bisa dihadapkan pada dilema. Seperti sekarang ini, kita makan ibu kita yang mati, tidak kita makan bapak kita yang mati. Itu yang terjadi sekarang ini. Tetapi kalau kita menyelesaikan ujian yang sulit ini, kita akan menjadi bangsa besar. Katanya orang besar itu memang harus diuji dengan ujian yang sulit itu. Perlu kami sampaikan juga di Komisi 10 ini, ya beberapa kali harus menjadi tumpuan curhat dari masyarakat yang kecewa karena ada upaya, sebenarnya itu langkah besar, tapi karena tidak dipersiapkan secara profesional dengan baik, menjadi masalah besar. Dari Kementerian Pendidikan itu dengan gagahnya mengatakan tahun 2020, waktu itu ingin mengangkat, ini agak menyimpang dikit, tapi menurut saya ini menjadi cara kita untuk belajar ya, supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang sama. Menteri Pendidikan tahun 2020 bilang dengan gampang akan mengangkat tahun 2021 1 juta guru honorer menjadi ASN. Ternyata ada satu hal yang belum dipersiapkan, dia belum tahu formasinya ada apa tidak. Padahal dia tidak bisa menentukan sendiri formasi itu, dia harus kerjasama dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini belum dilakukan tetapi sudah kelanjur diumumkan, sehingga kemudian menjadi masalah sampai sekarang. Nah sekarang kita juga rupanya menghadapi masalah yang sama. Belum ada kajian awal yang komprehensif, tetapi kemudian kita sudah melangkah, maka kemudian kita dihadapkan kepada dilema. Kita makan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Saya belum bisa membayangkan dari 8 government guarantee, itu ada beberapa yang saya membayangkan betapa sulitnya nanti pemerintah itu harus memberikan guarantee itu, mewujudkan guarantee. Yang pertama exit and entry permit, penerbitan visa delegasi terhadap negara yang kita tidak punya hubungan diplomatik, itu nanti bagaimana, saya belum tahu ini. Kemudian yang kedua itu guarantee tentang justice and legal matters. Itu terkait dengan kesetaraan dalam mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan. Nanti seperti apa itu yang terjadi, kemudian seluruh penduduk di negeri ini, bahkan di dunia ini, ketika bendera dan lagu kebangsaan sebuah negara yang kita anggap dia melakukan penjajahan, dan penjajahan kita anggap tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, nah kita mengibarkan benderanya dan kita kemudian mengumandangkan lagu kebangsaannya. Nah saya kira ini, nah oleh karena itu ke depan saya ingin kita melakukan kajian yang seksama, kajian awal yang sesama, semua aspek kita teliti, kita kaji, sehingga kemudian kita tidak terjerumus kepada persoalan-persoalan yang sangat rumit untuk kita pecahkan. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin. Kami persilakan selanjutnya Ibu Iliza. 5 menit untuk Ibu. Udah enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Bapak PLT Menpora, Prof. Muhadjir, yang juga Menko, yang kami banggakan, beserta seluruh jajaran. Yang pertama kami mengapresiasi apa yang telah dipaparkan tadi dari awal, dan kami merasa ketika Prof. berada sebagai PLT, pasti akan lebih paham betul bagaimana keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Dari segala hal yang memang harus dipersiapkan, dilakukan, baik untuk persiapan pemuda menuju generasi emas, Indonesia Emas 2045, dan kemudian juga bagaimana kita bisa berprestasi di bidang olahraga, terutama pada Olimpik yang akan datang. Tetapi memang mungkin Prof juga melihat kondisi anggaran yang sangat-sangat memprihatinkan dengan sejumlah agenda yang harus dipersiapkan. Yang mudah-mudahan dengan Pak Menko bisa menjadi PLT, insya Allah bisa mendorong penentu kebijakan yaitu Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Dan kemudian dalam hal keberadaan Israel ini untuk ikut di U20 ini, kami dari fraksi P3 jelas menolak keikutsertaan Israel. Jadi memang secara amanah konstitusi dan kemudian ya negara Zionis, ya Zionis Israel yang selama ini tetesan darah air mata masyarakat Palestina. Di mana peri kemanusiaan kita, di mana hati kita di bulan Ramadan. Allah menatap kita melalui para malaikatnya. Kalau kita bisa betul-betul bersikukuh dengan apa yang harusnya selama ini yang sudah diperjuangkan oleh Indonesia dari Presiden yang pertama sampai dengan Pak Jokowi, kekuatan diplomasi yang dilakukan selama ini hanya hancur gara-gara kehadiran Israel di Indonesia dalam perhelatan U20 ini. Ini sungguh menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Saya nggak bisa menjamin bahwasanya tidak turunnya air bah dari masyarakat untuk melakukan penolakan itu jika kita menerima. Karena sisi kemanusiaan itu jauh lebih penting dari prestasi olahraga yang harus kita torehkan. Walaupun kami betul-betul ingin U20 itu berlangsung di Indonesia tercinta ini, tapi jangan cepat sekali menyerah. Saya yakin, saya percaya Prof. Muhadjir itu orang beriman, orang yang memang takut akan Allah dan cinta akan umat Islam. Saya yakin hati Prof sama dengan hati kami dan hati masyarakat Indonesia. Tolong kita nggak mundur. Kalau dibilang politik itu tidak bisa campur adukan dengan keolahragaan, siapa bilang? Kami juga mantan ketua cabur panahan. Ketika panahan itu bisa mengibarkan bendera, sebuah diplomasi yang luar biasa. Diplomasi yang mengedepankan, artinya soft, secara soft itu diplomasi yang membuat betul-betul bisa dirasakan keberadaan negara kita. Bisa bayangkan kalau Israel itu tampil di Indonesia, bagaimana mereka akan mengibarkan dia diakui oleh Indonesia. Hari ini kita baru sadar, udah kemarin lengah di Bali, kita bersyukur Allah menghidayahkan, Allah masih memberikan para pemimpin kita secara politik berani tegas mengatakan kami menolak itu. Walaupun secara drawing memang benar, kita merasa dirugikan dengan persiapan dan sebagainya, tapi ini ujian, yakin. Fahmul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin.
Allah akan tetap memandang Indonesia dan membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia kalau kita berani tegas untuk menolak Israel hadir dalam perhelatan Piala Dunia, Piala U20 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara emosional memang kami selalu berjuang. Sejak dulu pun kami selalu berjuang. Saat memberikan kekuasaan kami berjuang turun bersama dengan rakyat Aceh, menunjukkan keberadaan kami bersama dengan rakyat Palestina. Dalam satu hari kami bisa mengumpulkan uang miliaran rupiah. Karena apa? Karena masyarakat itu cinta akan perdamaian. Ini naluri hati nurani yang harus kami ungkapkan pada malam ini. Mohon maaf apabila itu kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa afa minkum astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iliza dari fraksi P3. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri mewakili. Iya. Karena tadi minta lewat sih. Udah ada ini. Kami persilakan Mas Nino. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kami sangat bangga bisa ketemu lagi di sini. Mas Nino, mohon maaf, saya perpanjang dulu ya. Kita ketemu sampai jam 22. Kita ketemu di Gorontalo waktu itu Pak. Penganugerahan untuk para guru, Pak Prof yang beri sambutannya, sangat bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami ini Pak Prof sebagai Menteri PLT ingin memberikan informasi bahwa anggota DPR itu kan anggota MPR juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan hanya sekedar anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada 2 jabatannya. Nah, tugasnya sebagai anggota MPR itu sosialisasi undang-undang dasar. Itu semuanya melaksanakan, namanya Sosdapil. Ada anggarannya juga untuk Sosdapil itu. Semuanya melaksanakan itu. Dari tahun 2010 kami laksanakan ini. Waktu itu Ketua MPR masih Pak Taufik Kemas. Sampai sekarang. Dan kami melaksanakan itu menegaskan bahwa kalau agama punya kitab suci, maka negara punya konstitusi. Gitu. Jadi rujukan kita bukan kitab suci saja. Mungkin ada yang pakai rujukan kitab suci, tidak apa-apa, yang lagi ngepas gitu. Tapi kami itu adalah rujukannya konstitusi, di mana konstitusi kita semua agama ada di dalamnya. Orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya ada di situ. Kita sepakat untuk menjunjung tinggi konstitusi kita, gitu. Dan konstitusi itu yang mengatakan bahwa ada negara-negara yang kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu. Salah satunya adalah ini, Israel. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan soal agama, ini soal negara. Gitu. Sikap kita sebagai seorang negarawan, rujukan utama adalah negara. Kalau agamawan, rujukan utama agama. Gitu. Nah, konstitusi kita itulah, sekali lagi jangan sampai bangsa ini salah memahami. Adik-adik kita itu banyak juga yang curhat ke saya. Apa hubungannya politik dengan olahraga? Begitu. Apa hubungannya? Kenapa tidak dibolehkan membunuh keinginan seluruh masa depan bangsa Indonesia? Beginilah ini yang dicurhat ke saya nih. Saya katakan bahwa kepada mereka itu, ini bukan soal kamu
beragama atau tidak, tetapi kamu harus berkonstitusi. Kalau enggak, kamu keluar dari negara ini. Gitu. Harus berkonstitusi, dan konstitusi kita yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kan gitu. Kendalanya di situ. Kamu memaksa, bubarlah negara. Begitu. Kalau itu dipaksakan, gitu. Jadi konteksnya itu, kita sebagai negarawan masing-masing, warga negara Indonesia masing-masing yang menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi. Sekali lagi, ini bukan soal agama lagi, tapi soal negara. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri telah menyuarakan isi hati kami sebagai negarawan, sebagai juru bicara rakyat Indonesia hari ini dalam bidang olahraga. Walaupun PLT, tapi mewakili kita semua. Terima kasih Pak Menteri Profesor Muhadjir Effendi. Allahumma fiq ila qumit thariqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas El Nino dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, Pak Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan Kebudayaan. Oh, Menko lupa. Tapi ini slip on the tongue ini tidak dimaknai saya lagi usul Menteri Pendidikan diganti lagi ya, bukan. Karena sampai pagi ini, sampai hari ini itu kita PR ke Kementerian Pendidikan ini terus menerus sampai dialog saja tidak bisa ditutup itu. Itu yang memimpin Ibu Ketua sampai siang, sampai sore itu kita masih terus hari-hari itu Kementerian Pendidikan kasih PR ke Komisi 10 terlalu banyak. Dulu Pak Muhadjir juga ngasih PR banyak, cuma ini jauh lebih banyak jadinya. Saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak PLT Menpora, Pak Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi, di tengah hiruk pikuk kontroversi, tapi kita diluruskan dengan pandangan yang mungkin lebih global, lebih melihat Indonesia secara utuh, baik itu secara regulasi, konstitusi, juga membangun dari mana gitu. Jadi porsinya seperti apa? Sepertinya kita kan terbelah, polarisasi dan sebagainya. Termasuk juga saran untuk ya tadi misalnya kan kita memberikannya government guarantee gitu. Tapi bukan kemudian kontroversi menjadi ramai kan karena ada refusal atau rejection venue misalnya begitu. Saya kira hal-hal begini yang perlu dimunculkan di masa-masa panas seperti sekarang. Dan akhirnya kan ada perpanjangan host city agreement tadi saya disampaikan. Menurut saya ini memang bukan langsung ke mitra kami Kemenpora, tapi ke PSSI. Tapi PSSI kan juga tetap harus di bawah kendali Menpora terhadap kasus atau isu FIFA U20 ini. Menurut saya ini ini ujian buat PSSI ya. PSSI untuk bagaimana bersikap FIFA. Kemarin ujian pertama tragedi Kanjuruhan. Ternyata bisa dilewati. Padahal ini kan sudah jelas korbannya 135 jiwa ini. Dan sampai sekarang belum begitu selesai sebetulnya. Belum begitu selesai. Tetapi
lobby atau komunikasi dengan FIFA, ternyata bisa. Berarti separuh sudah lolos PSS ini ujiannya. Nah sekarang ada ujian baru adalah ternyata Israel masuk. Nah sehingga ini tentu bertentangan dengan konstitusi. Saya kira terhadap ini kesimpulannya kita sama, bagaimana kita tetap menegakkan konstitusi, komitmen pada konstitusi kita, tetapi kemudian yang kedua tetap harus dialog dan lobby dengan FIFA. Karena kita sudah pernah 2015 ya kalau nggak salah, Menpora membekukan PSSI karena ada ISL dan IPL, dan kemudian Indonesia di-ban sama FIFA. Ini artinya juga kan berarti sesungguhnya nggak bisa dipisah-pisahkan urusan pemerintahan apa segala. FIFA juga ngasih ini ngasih sanksi itu karena hal-hal seperti itu. Sebelumnya juga kita bukan salah atlet, tetapi hanya karena organisasi lembaga anti doping Indonesia masih ada unsur-unsur pemerintah, lantas atlet kita yang menang Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan dan merah putih tidak boleh dikibarkan. Ini kan tidak ada urusannya. Tetapi sekali lagi makanya kita mesti harus, ya England juga begitu. Ada atlet kita hanya satu pesawat dengan orang yang positif COVID, kemudian atlet kita nggak boleh main. Ini kan kita sering di-ban seperti itu. Jadi makanya jangan kita jadi pemain bulan-bulanan seperti itu. Kasihan kita, persiapannya udah panjang, biaya dan sebagainya dengan APBN dan seterusnya. Tetapi kemudian ujungnya seperti itu. Sekali lagi saya setuju dengan Pak PLT Menpora bahwa kita konsisten dengan komitmen kepada konstitusi karena ini adalah eksistensi negara. Tetapi dialog atau lobby dengan FIFA saya kira harus dilakukan karena ternyata faktanya bisa. Faktanya bisa. Nah kemudian yang terakhir, SEA Games banyak cabur, tetapi yang di sini selalu ini, dan kita juga menyaksikan ada Asian Games, ada SEA Games dan sebagainya. Ada satu cabur yang nggak pernah kita ikut berlaga, contoh tenis meja. Ini juga gara-gara pengurusan. Menurut saya fasilitasi atau apalah namanya dari Kementerian Pemuda Olahraga, mungkin kalau ada cabur-cabur lain, saya kira harus segera diselesaikan karena ini saya lihat potensi kita luar biasa. Di samping bulu tangkis, itu tenis meja itu juga potensial luar biasa. Faktanya yang para game kita menang-menang terus tuh. Yang si para game atau Asian para game kita menang terus. Saya kira yang normal juga kita banyak yang rankingnya tingkat dunia lumayan, tapi kita nggak bisa berlaga. Gara-gara bukan atletnya, tetapi kepengurusan. Nah ini saya kira PR-PR seperti ini syukur sebelum ada menteri yang baru sudah terselesaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikri. Mewakili dari pimpinan komisi, selanjutnya giliran Ibu Agustina, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Beginilah suasana Komisi 10, Pak. Komisi Peradaban yang selalu memegang konstitusi Undang-Undang Dasar untuk mengawali niat-niat kita mengawasi dan menjaga keputusan-keputusan pemerintah supaya selalu berada pada jalur yang semestinya. Mengenai pelaksanaan U20 FIFA World Cup, sudah banyak Komisi 10 yang menyampaikan, dan saya kira titipan saya adalah apa yang disampaikan oleh seluruh teman-teman Komisi 10 menjadi bekal bahan-bahan kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik untuk bisa semuanya menjadi baik. Tentu kita juga berharap bahwa pemerintah tidak mengambil porsi berlebihan
memikirkan pelaksanaan U20 FIFA ini karena masih banyak agenda yang juga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah pada saat ini. Kita tunggu langkah-langkah. Tadi sore maghrib kalau tidak salah Pak Presiden sudah memberikan rilis dan kita juga terinformasi bahwa Pak Erick Thohir diutus untuk mencari jalan-jalan terbaik. Mari kita berdoa semoga semuanya menjadi baik. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan Pak Fikri baru saja tentang keikutsertaan satu dari cabur kita yang tidak pernah bisa ada di dalam ajang internasional dulu, itu karena mediator di antara mereka para yang bertikai tidak ada. Tetapi ini pernah menjadi sebuah bahasan di dalam undang-undang keolahragaan yang baru saja diinisiasi dan disetujui oleh DPR, diinisiasi oleh Komisi 10, bahwa mediator untuk sebuah kepengurusan cabang olahraga yang terjadi diserahkan kepada kementerian yang terkait dengan olahraga. Saya kira sekarang sudah bisa diambil langkah-langkah untuk itu, sehingga menyelamatkan atlet kita kalau mau ikut bertanding itu akan bisa dilaksanakan, tapi tentu kepengurusannya harus dimediasi terlebih dahulu oleh Kementerian Olahraga. Mudah-mudahan segera ini kalau tidak bisa nututi SEA Games ya nututilah ajang internasional olahraga berikutnya di mana atlet tenis meja sudah sangat rindu untuk bisa berlaga. Yang ketiga, Pak Menteri, ini mumpung di sini curhat kita, panjenengan kan Kemenko PMK yang di bawahnya berada Kemendikbud dan tentu saja berkaitan langsung dengan tabungan atau investasi nasional yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya kalau tadi di dalam siklus yang Bapak sampaikan itu mengambil hampir sepertiga, yaitu di usia dini, anak, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, bahkan perguruan tinggi. Apa yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini adalah kita diprotes oleh guru yang merasa mendapatkan harapan palsu karena akan diangkat, tetapi kemudian ketanggor itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Terkendala, ya ketanggor ya. Terkendala oleh masalah-masalah teknis yang muncul setelah itu berjalan. Contohnya ketika tahun 2020 dideklarasikan 1 juta guru. Tetapi ternyata kabupaten kota hanya mengusulkan sekitar 500 sekian. Komisi 10 menuntut supaya dulu janjinya pemerintah sebelumnya semua K2 diangkat. Ternyata karena permasalahan kaitannya dengan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, maka berbagai macam hal terkendala. Yang di sekolah swasta harus pindah ke sekolah negeri, berarti sekolah swasta akan kehilangan guru. Pertanyaan kita, apakah anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di sekolah negeri yang harusnya memiliki mutu guru yang sama dengan yang di sekolah negeri. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos, masih ada berbagai masalah administratif. Saya kira masalahnya bukan di hal-hal yang hari ini tersampaikan ke publik, Pak Menteri. Masalahnya adalah bahwa pemerintah kita memberlakukan guru itu sama dengan pegawai negeri yang lain. Bukan bagian dari investasi nasional bahwa guru menjadi
pihak yang memiliki peran terbesar di dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Disamakan dengan pegawai-pegawai administratif, disamakan dengan pegawai-pegawai kelurahan yang boleh diganti dan dikirimkan kemana-mana. Guru bertanggung jawab terhadap anak-anak mulai dari PAUD sampai dia siap menuju ke jenjang pendidikan tinggi. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya karena panjenengan berada di Kemenko PMK, untuk dapat mencari formula yang tepat. Bagaimana guru mungkin berada dalam posisi sama seperti polisi dan tentara. Memiliki anggaran sendiri, diatur sendiri oleh institusi pendidikan. Bukan seperti hari ini. Ketika mereka diangkat, dikatakan uangnya ada, dikirim melalui DAU, ditambahkan, kata Pak Mendikbud waktu itu, rupanya setelah dikonfirmasi, dananya hanya diirmak, ditandain. Bahwa Kementerian Keuangan memberikan kewajiban kepada kabupaten kota untuk membayar P3K gaji saja. Tunjangannya harus disediakan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi setempat. Menjadi gaduh karena surat yang dikirimkan itu berada di tengah anggaran di mana DPRD kabupaten kota dan pemerintah kabupaten kota atau provinsi sudah menggedok anggaran dan tidak bisa dirubah. Lalu terjadilah riuh rendah, teman-teman guru dikatakan menghabiskan anggaran, menjadi beban kabupaten kota, membuat kita tidak bisa membangun jembatan dan lain-lain. Kalau masih formulanya seperti ini, saya kira Prof, tidak akan selesai kita. Begitu ada penambahan P3K guru akan begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Ini tadi pagi kita menemukan sebuah tambahan baru bahwa guru-guru yang dulu pernah dijanjikan untuk mendapatkan sertifikasi ternyata tidak dapat dan lembaganya sudah dibubarkan. Lalu mereka bagaimana? Suruh ikut lagi guru penggerak. Mendaftarnya bagaimana? Mulai lagi dari nol. Mereka kehabisan waktu. Nah, kalau sudah begini, bagaimana anak-anak kita ke depan? Diajar oleh guru-guru yang sedang resah karena kesejahteraannya tidak direncanakan oleh pemerintah dengan baik. Saya mohon maaf, mungkin dalam kesempatan yang sangat berharga ini, mumpung ada Pak Menko PMK. Bukan hanya saya kan yang... Ya, dan saya kira tadi Prof Zainuddin juga menyimpan itu, tetapi karena dibatasi 5 menit, kemudian menjadi berhenti ya. 10 menit. Iya, terima kasih ya Pak Ketua. Tapi ini unek-unek saya sejak pagi, karena pagi-pagi tadi saya sudah digeruduk sama guru-guru TK yang menangis dan berharap banyak sekali bahwa kita bisa memberi solusi. Kita yang di Komisi 10, 2-3 tahun ini bergelut dengan itu akhirnya mencapai sebuah titik kesimpulan bahwa jika penanganannya masih sama, tentu tidak akan pernah ada solusi karena setiap kali rekrutmen akan kembali lagi kepada masalah-masalah yang sama. Saya kira demikian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman, dan kami berharap dan sangat berharap ada perubahan paradigma dalam melihat guru ini sehingga mimpi pemerintah kita, negara kita untuk pendidikan menjadi tabungan dan investasi nasional menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina. Karena ada keluhan lain, jadi kita manggilnya Pak Menko dan PLT Menpora. Iya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya perpanjang waktu, mungkin 15 ya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menpora, Prof. Muhajir untuk, saya mau nyebutnya sekaligus Menko. Untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelum nanti kita bacakan lapsing pada kesempatan raker malam hari ini. Kami silakan Prof. Terima kasih pimpinan.
Sebelum saya memberikan respon atau jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan dari anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan, saya ingin usul apakah dulu yang waktu saya masih menjadi Mendikbud dulu masih bisa diberlakukan. Artinya nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami data, nanti akan saya beri jawaban tertulis. Setuju, Prof. Ya, setuju, Prof. Ya. Jadi nanti akan jawaban biar lebih komplit. Jadi nanti ini sudah didata sudah ditulis oleh setuju, Prof. Kami, nanti akan kami beri jawaban secara tertulis. Dan ini kami akan menjawab beberapa poin saja yang kami anggap sangat penting tanpa menganggap bahwa yang tertulis di jawaban tertulis itu tidak kalah pentingnya sebetulnya itu ya. Pertama, saya mohon maaf dengan pernyataan saya yang memang sangat hiperbolik, saya kira kalau menyebut nggak akan kiamat itu. Dan rekan-rekan saya minta untuk tidak ditulis ya. Saya ingin bekerja dengan tenang, tidak diributi dengan dengan bully ya. Mohon rekan-rekan wartawan untuk tidak menulis saya menyebut tidak akan kiamat. Itu terlalu hiperbolik memang. Jangan-jangan malah ditulis itu. Jadi begini, sebetulnya ini tidak saya tujukan kepada satu pihak, tapi dua-duanya gitu ya. Marilah kita sikapi isu ini dengan tenang. Dan tadi itu kan sebetulnya saya menempatkan posisi isu ini di dalam konteks desain besar pembangunan manusia Indonesia itu. Jadi itulah munculnya istilah itu. Jadi baik yang pro maupun kontra sebetulnya saya mohon untuk kita sama-sama untuk menyadarkan sebetulnya ini bukan suatu hal yang harus kita ributkan terlalu jauh itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan ini adalah saya pembantu presiden. Jadi apa yang saya sampaikan di depan anggota DPR Komisi 10 yang mulia ini tentu saja saya sudah berkonsultasi dengan beliau. Gitu ya. Jadi kalau ada ada berita-berita yang di luar itu pasti saya jamin itu bukan dari pernyataan dari Pak Presiden. Jadi saya sudah konsultasi dan ini adalah sesuai dengan arahan beliau sejak awal. Ya, sejak awal begitu saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan apa yang menjadi arahan dari beliau. Ya. Ini mohon. Jadi kalau ada berita yang lain, anggap itu pasti tidak sesuai. Kemudian saya juga sudah, Pak Andreas betul, jadi ini di luar dugaan kita memang, kehadiran Israel ini. Dalam sejarahnya, seumur-umur nggak pernah tim U20 Israel itu masuk di dalam, melolos di dalam, di dalam proses prakualifikasi. Gitu ya. Dan dia apalagi dia ini kan mewakili Eropa. Dan sekarang yang lolos Eropa itu 5. Itu Inggris, Perancis, Italia, Slovakia, dan Israel. Ini betul-betul memang di luar perkiraan kita. Sementara biddingnya itu jauh-jauh hari sebelum itu. Kita melakukan bidding tahun 2018. Untuk 2019. Untuk World Cup U20 tahun 2021. Jadi memang betul-betul kita tidak mengira. Apakah kemudian kita tidak segera menghitung? Sudah. Jadi saya selaku Menko PMK juga sudah berkonsultasi kepada Pak Menko Polhukam, terutama dari sisi keamanan dan seterusnya sudah kita lakukan. Tapi memang perjalanannya agak lamban karena kita juga sedang sibuk untuk menyiapkan macam-macam. Kemudian yang kedua, ini bukan pertama kali. Delegasi Israel di Indonesia itu bukan pertama kali. Kalau kita hitung 7 kali sudah. Termasuk parlemen Israel. Pertemuan parlemen Israel di Bali, hostnya DPR. Artinya bapak-bapak ibu juga. Tapi itu tidak ada apa-apa itu. Kenapa? Karena kita bisa betul-betul membuat ukuran yang persis bagaimana supaya ini tidak menabrak konstitusi, tapi kita tetap
harus kita menjadi bagian dari pergaulan dunia, gitu. Pergaulan dunia dan pergaulan tata keramanya mereka punya anu sendiri, gitu. Sudah 7 kali, gitu. Dan itu tidak ada apa-apa. Dan memang kenapa? Karena tadi itu sudah saya sampaikan, karena pemerintah betul-betul telah membuat ada pedoman bagaimana supaya itu tidak sampai melampaui batas konstitusi, tapi sebatas sebagai bentuk pergaulan dunia. Kita ini kan juga boleh bergaul dengan musuh. Kita diajarkan musuh itu harus kita hormati juga kan. Kalau dalam perang biar musuh, tapi kalau dia sudah menyatakan anu ya nggak boleh dibunuh. Harus kita perlakukan. Jadi sebetulnya sudah ada dan itu sudah kita diskusikan termasuk dengan Kemenlu. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya begitu ini muncul kita sudah mengirim delegasi ke FIFA tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita mengajukan kondisi-kondisi itu yang kita maksud itu. Kita maksud itu. Jadi ini bukan pertama, gitu ya. Di mana kita menjadi bagian dari pergaulan anggota dari masyarakat dunia, di mana di sana ada regulasi yang sifatnya superordinat, ya kita harus mengharmoniskan dengan kebijakan, terutama konstitusi kita. Soal tadi yang disinggung soal bagaimana nanti masuknya, bagaimana kalau ada exit permit dan itu urusan dari Kementerian Luar Negeri dan Menkumham dan kita sudah biasa itu, gitu ya. Cuman memang kita tidak bisa menyampaikan secara perinci. Saya kira itu kemudian yang berkaitan dengan dari Mas Putra, saya kira sama ya, tentang presiden, tentang ajang World Cup dan seterusnya. Dan itu yang kita pegang. Dan sejak awal presiden sudah menyampaikan itu pada saya, gitu. Bahkan termasuk beliau kemudian langsung menyetujui ya itu perlu ada syarat-syarat yang harus kita ajukan, gitu, supaya tidak sampai melampaui batas ini. Gitu. Kemudian tentang jadi dari Bu Hetiva itu Bu, jadi tentang kenapa kok enggak dihitung? Sudah kita hitung sebetulnya. Ke Israel ini tidak pernah kita membayangkan kalau dia bisa masuk di dalam prakualifikasi itu. Kemudian ya. Salah itu. Kemudian untuk SEA Games juga sudah kita persiapan betul ini, insya Allah. Sekali lagi sebelum ini ya soal U20 ya, kan kita juga harus melihat dari berbagai perspektif. Satu sisi kita juga berurusan dengan FIFA, yang dia juga punya regulasi. Ya. Kita juga harus mengakomodasi aspirasi-aspirasi, baik dari organisasi, politik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Tapi kan kita juga harus mengakomodasi sekitar 189 juta penggemar bola Indonesia. 70% rakyat Indonesia itu penggemar bola, termasuk saya. Itu kira-kira 189 juta. Kalau mereka itu diam bukan berarti dia tidak punya aspirasi. Dan sekarang sudah kita lihat kan, begitu ada penolakan mereka juga mereaksi juga gitu. Kemudian juga mohon dihitung juga timnas kita yang sudah bermimpi, sudah menyiapkan diri dengan seluruh kekuatan kemampuannya, dia bermimpi akan bertanding di tingkat dunia. Ya. Dan kita desain supaya jangan sampai dia nanti menjadi timnas pupuk bawang, sekedar penghibur penghargaan karena dia sebagai tuan rumah. Jadi kita mohonlah, kita berbagi empati. Ya. Kita berbagi empati dengan semua pihak. Dan pemerintah berusaha untuk ini semua. Kita ingin mengakomodasi ini sesuai dengan pesan dari pimpinan tadi. Bagaimana supaya tidak menimbulkan friksi, tidak menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Jadi kita harus bicara dengan FIFA sesuai dengan kapasitas kita, tapi kan kita juga harus mengakomodasi dan seterusnya. Inilah yang kebijakan presiden yang sedang dilakukan, yang kami termasuk saya sebagai pembantu beliau. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon pimpinan untuk melihat dari semua perspektif. Kita sangat menghargai aspirasi dari semua anggota DPR, gitu ya.
Tapi mohon anggota DPR juga melihat bahwa ada aspirasi lain yang walaupun dia tidak mengekspresikan dengan cara-cara yang mungkin ekspresif gitu ya, tapi dia juga punya aspirasi gitu ya. Dan kita harus memaintain ini, jangan sampai kemudian terjadi friksi atau terjadi tabrakan. Tadi itu yang sebetulnya cuma soal bola jadi panjang ceritanya itu gitu. Bola ini memang, sepak bola ini memang luar biasa gitu. Bisa menjadi tragedi yang Kanjuruhan tadi yang disinggung belum selesai. Dan saya orang Arema, jadi juga ikut bertanggung jawab dan sampai sekarang juga terus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka itu ya. Kemudian untuk SEA Games insya Allah, jadi saya sudah melapor kepada Bapak Presiden juga untuk kemudian kita akan mengeksplorasi cabang-cabang yang masih punya peluang untuk dinaikkan untuk bisa menambah medali. Tetapi secara teknis pimpinan memang ini yang jadi inceran Indonesia. Kenapa? Karena tuan rumah tidak mungkin dia sudah realistis tidak mungkin menjadi pemuncak. Paling dia di paling bawah, dan yang paling kemungkin itu yang adalah Indonesia ketika kita berada di ranking 3 ini. Gitu. Karena itu kita dilihat mana yang punya potensi akan meraih medali, kita ya ini biasalah. Karena itu sebetulnya termasuk politik olahraga kan ini sebetulnya. Jadi olahraga itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik, tapi di dalam olahraga itu juga ada politiknya gitu. Dan ini bagian dari itu, dan kita sudah hitung-hitung, dan mudah-mudahan nanti saya masih mendapatkan kesempatan untuk mencoba meng-create ini. Kemudian yang berkaitan dengan yang tidak kalah penting saya kira PON. Memang betul, jadi PON ini masih ada masalah, terutama 2 lokasi yang nanti akan ditempati ini masih ada permintaan-permintaan yang harus kita bicarakan lebih jauh gitu ya. Terutama Aceh. Aceh memang harus kita nanti saya dalam waktu dekat akan segera ke lapangan ke Aceh dan Sumatera Utara untuk melakukan koordinasi gitu ya. Dan Presiden juga sudah beri arahan kepada saya satu hari setelah dilantik langsung konsultasi Presiden, bahkan justru soal PON. Ya. Soal PON, karena kebetulan saya berurusan dari Biren dan juga dapat masukan-masukan tentang itu. Ya, adalah kok ya kemudian jadi PLT Menpora. Jadi maka saya terus langsung konsultasi Presiden, dan Pak Presiden sudah beri arahan apa yang harus saya lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan segera ke Sumatera Utara dan ke Aceh. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah dualisme, terutama di tenis meja, gitu ya. Saya sedang pelajari masalahnya, gitu ya. Mudah-mudahan kalau selama jadi PLT sudah bisa tuntas, gitu. Dan sudah ada kontak, tapi saya sudah sedang mengatur dulu. Mudah-mudahan bisalah kita ajak bicara, gitu. Saya juga nggak paham bagaimana ceritanya tenis meja kok bisa jadi dualisme itu loh, kok kayak partai aja gitu loh. Kok ternyata di dunia tenis kok juga kayak partai itu. Ini yang sedang kita nanti coba ya. Sudah saya bercanda dengan yang bersangkutan, kok kayak partai saja wong olahraga, apalagi tenis lah aku. Tenis meja lagi, bukan apa-apa maksud saya, bukan melemehkan. Artinya kenapa sih harus jadi panjang seperti ini gitu. Nanti akan coba, saya tidak berjanji, tapi ini juga akan menjadi agenda yang akan kami selesaikan. Sekira itu pimpinan, jawaban lesan dari saya. Untuk masalah pendidikan, Menteri Koordinator itu kan harus ada fatsun ya, tidak boleh sampai masuk ke hal yang sifatnya teknis ya. Jadi ya, tapi akan saya perhatikan, akan saya coba nanti saya sampaikan. Ya memang saya juga merasa bersalah karena sebetulnya guru honorer itu kan urusan peninggalan saya itu, peninggalan saya gitu. Dan sebetulnya waktu itu saya juga sudah menyampaikan skema itu pada Pak Presiden untuk penyelesaiannya. Tapi memang agak pelik Ibu kan, itu
ini mohon saya, kalau boleh saya nyisir sedikit ya. Ini ada persoalan nomenklatur. Jadi anggaran pendidikan yang dijadikan DAU itu nomenklaturnya kan diperkirakan untuk pendidikan. Ya, itu mestinya harus ada upaya dari Komisi 10 untuk meluruskan. Itu harus tegas bahwa itu untuk pendidikan. Karena kalau diperkirakan itu bisa untuk pakai jalan menuju sekolah. Karena siswa itu kalau bersekolah juga lewat jalan. Jadi hingga itu juga dianggap bagian dari pendidikan. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah daerah itu memang memiliki keleluasaan. Walaupun kita kunci untuk gaji guru misalnya, itu bisa melompat. Kenapa muncul banyak guru honorer? Itu saya kira yang Komisi 10 lama paham lah itu. Itu guru honorer itu diangkat oleh kepala sekolah. Kalau diangkat oleh kepala sekolah, maka pemerintah daerah nggak perlu gaji. Kepala sekolah diambilkan dari bos, sehingga bos yang mestinya untuk operasional sekolah untuk gaji guru. Itulah membuat sekolah secara fisik nggak pernah bagus itu karena habis untuk itu. Padahal itu mestinya kalau koordinasi dengan Kementerian Keuangan ada kok itu dana itu mestinya. Kalau ada rencana pengangkatan sekian pasti mestinya otomatis itu ada alokasi di dalam dana alokasi umum. Kalau belum dan memang kita tidak bisa bicara secara seolah kalau sudah itu menjadi keputusan itu di bawah lancar. Indonesia belum seperti itu. Jadi saya pernah siapa yang kemarin beritahu saya, digital itu jangan kemudian disimplifikasi menjadi aplikasi. Kalau digitalisasi itu disimplifikasikan menjadi aplikasi, itu nanti para pembikin aplikator itu yang untung. Jadi digitalisasi itu kalau kemudian dimuncul artinya aplikasi, itu akan terjadi seperti itu. Seolah-olah kalau sudah itu beres, tidak itu. Makanya saya hari-hari ini sebetulnya sedang melakukan penyisiran program stunting. Stunting itu tiap hari saya melakukan roadshow dengan provinsi-provinsi untuk memastikan memang itu dilakukan. Misalnya dari Kementerian Kesehatan, itu sudah jelas yang tidak punya antropometri bisa minta ke Kemenkes langsung akan di-drop. Kalau tidak ada USG di puskesmas, bisa langsung mengajukan ke kementerian, tidak perlu di APBD. Diberi. Itu saja banyak, setiap hari saya melakukan roadshow itu. Semua kabupaten kota itu masih belum tahu kalau sebetulnya USG dan antropometri itu bisa di-drop langsung dari pemerintah, dari pusat. Karena kita tidak mungkin, makanya sekarang yang sedang ribut kan hasil pengukuran SSGI dan EPGBM. EPGBM selalu pasti lebih rendah dibanding SSGI. Itu Kementerian Kesehatan, tapi bukan. Sekarang kita sedang sibuk ngurus itu. Nah, jadi ini Bapak sekalian, ya mohon kita pengertiannya, saya harus mengkoordinir semua kementerian yang ada 7 kementerian yang saya tidak mungkin ada fatsun lah antar, kalau mengkoordinir itu ya mengkoordinir, tidak boleh sampai hal yang sifatnya teknis masuk gitu. Tapi nanti akan coba kami sampaikan gitu. Saya siap sekali untuk bisa mendapatkan masukan seperti ini dan mudah-mudahan walaupun saya tidak pernah diundang oleh Komisi 10, saya senang sekali kalau dari pimpinan misalnya bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kementerian teknis di bawah saya bisa disampaikan ke saya mungkin akan bisa mengkoordinasi. Ya, demikian saya kira, terima kasih. Sekali lagi nanti untuk lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis. Dan pengalaman saya menjadi Mendikbud dulu, nggak pernah sidang sampai jam sekian gitu. Biasanya di setengah kamar sudah kita putuskan kita ketemu berapa menit. Maunya berapa itu. Ini rupanya ada kemajuan ini bisa sampai malam-malam begini. Tapi saya berharap selama saya jadi PLT Menpora ini sekali ini saja untuk pertemuan sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk para muhajir ini. Terima kasih Pak Menpora, Pak Menko, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena waktu saya perpanjang 5 menit. Kita langsung masuk ke laporan singkat.
Mohon izin, saya langsung masuk ke Romawi 2, kesimpulan dan keputusan. Prof, langsung kita bacakan, nanti kita koreksi bersama kalau ada koreksinya. 1. Terhadap pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk melakukan akselerasi terhadap proses revisi DIPA SOTK lama ke SOTK baru agar penyerapan anggaran dapat berlangsung sesuai dengan target, tujuan dan sasaran dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap dan mendapatkan solusi bagi pelaksanaan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup Under-20 dengan tetap memegang teguh kepada konstitusi negara dan spirit kebangsaan para pendiri bangsa. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Menpora RI untuk melakukan koordinasi dengan KONI, KOI, NOC, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pemilihan dan pengiriman delegasi atlet yang diproyeksikan memperoleh medali agar target prestasi SEA Games 2023 dapat tercapai. Bapak Ibu sekalian? Mana? 4. Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemenpora RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 10 DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal 7 April 2023. Kami persilahkan Pak Menpora, apakah ada koreksi? Cukup? Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Kami persilahkan, Bang. Poin kedua itu dengan tetap memegang teguh pada konstitusi negara dan spirit menciptakan perdamaian dunia. Anunya diganti. Para pendiri bangsa. Iya, para pendiri bangsa. Ditambah. Ditambah. Spirit kebangsaan dan menciptakan perdamaian dunia dan dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, Bang Andreas, cukup? Prof, cukup, Prof? Oke. Terima kasih, saya ketuk lapsing ini. Setuju ini? Setuju? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Prof Muhadjir beserta seluruh pejabat Kemenpora yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof. Muhadjir Effendi, PLT Menpora kita, beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan mungkin ada eselon 3 juga yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pimpinan komisi dan anggota komisi 10 yang saya banggakan. Teman-teman media yang hadir, terima kasih atas atensinya, terlebih-lebih dalam rangka mensikapi penyelenggaraan FIFA World Cup Under 20 yang sedang menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya nyebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan malam hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa melaksanakan raker pada kesempatan yang baik ini. Semoga limpahan sehat walafiat selalu menyertai kita semua. Sekaligus atas nama pimpinan komisi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan ini season pertama kita raker dengan Pak Menpora di saat kita menjalankan puasa. Semoga amal ibadah puasa kita bagi yang melaksanakan menjadi bagian dari amal dan meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut laporan sekretariat telah hadir 9 fraksi penuh dengan total 30 anggota hadir sebagaimana pasal 281 ayat 1 sudah memenuhi quorum. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan raker dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, raker kali ini ada 3 agenda yang akan kita bahas, Prof. Semoga tidak lama-lama. Yang pertama, persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under 20. Yang kedua, persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Yang ketiga, evaluasi program kerja Kemenpora RI pada tahun 2023. Apakah disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki agenda yang pertama, saya ingin meng-highlight beberapa hal Prof. Muhadjir menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA Under 20 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan tepatnya pada bulan Mei. Beberapa isu ingin kami sampaikan pada kesempatan pengantar ini sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Komisi 10 concern untuk menyelamatkan sepak bola kita jangan sampai keluar dari ekosistem persepak bolaan secara internasional melalui FIFA. Saat yang sama, setiap negara punya hak untuk merdeka, sekaligus kita menghargai sikap politik dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina. Dinamika yang terakhir sampai batalnya drawing yang semestinya dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini, di ruang publik terjadi spekulasi di mana
ada yang memaknai berarti penyelenggaraan U20 kemungkinan tidak batal dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Saat yang sama, banyak para pencinta bola kita sangat menyayangkan kalau ini tidak bisa terselenggara dengan baik dan akhirnya batal diselenggarakan. Terlebih-lebih kita tahu semuanya statuta FIFA menyatakan bahwa ketika ada pembatalan sebuah event akan berisiko kepada ban atau sanksi dari pihak FIFA. Tentu fakta-fakta objektif ini tidak bisa kita abaikan bersama-sama. Kita ingin dua-duanya bisa dilaksanakan dan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia menyangkut soal tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini, termasuk dukungan pemerintah kepada Palestina tetap harus terus kita jaga sebagai prinsip dan sebagai pokok politik, sikap politik negara dan bangsa ini. Tapi saat yang sama kita ingin dua hal ini bisa berjalan dan tidak saling mengingkari. Karena itu pemerintah sudah melaksanakan bidding tahun 2019. Kita juga ingin, karena pemerintah yang memulai, pemerintah juga harus yang menuntaskan ini. Kita apresiasi 20 menit yang lalu Pak Presiden memberikan konversi pers yang pada prinsipnya dimungkinkan dua hal ini tetap bisa berjalan, tentu dengan berkompromi dengan pihak lobby, dengan pihak FIFA, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya pelaksanaan penyelenggaraan U20 ini bisa tetap kita laksanakan. Karena itu kita mendorong supaya pemerintah secepatnya mengambil inisiatif secepat-cepatnya, karena waktu yang cukup pendek ini, untuk memastikan ada jalan terbaik, jalan tengah yang terbaik dari dinamika yang sedang kita hadapi bersama. Kita hargai, kita hormati pihak-pihak yang melakukan protes menyangkut soal ini. Saat yang sama pemerintah harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk menuntaskan dari skema bidding yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yang waktu itu belum diprediksi menyangkut soal lolosnya tim nasional dari pihak Israel. Karena itu kita ingin pembatalan drawing yang menurut saya secara pribadi, Prof, semestinya sudah bisa dimitigasi dari awal. Saya tadinya berharap spekulasi dinamika yang terjadi secepatnya disikapi oleh pemerintah supaya ada langkah antisipasi yang sudah bisa diterapkan sejak dari awal. Nah, karena itu batalnya drawing, saya kira ini menjadi bagian dari koreksi betapa pemerintah harus secepatnya mengambil sikap menyangkut soal penyelenggaraan FIFA World Cup Under-20 ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kesempatan ini nanti kita akan berikan sepenuhnya kepada Pak Prof. Muhajir untuk menjelaskan kira-kira proposal apa yang akan dibawa ke FIFA supaya dua hal sebagai pokok sikap kita ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi keputusan yang melegakan semua pihak dan semua sama-sama berdiri dan tidak ada yang dikalahkan dalam rangka untuk tetap terselenggaranya FIFA World Cup Under-20 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda yang kedua adalah menyangkut soal persiapan SEA Games tahun 2023.
terkait dengan agenda ini, karena SEA Games akan dilaksanakan pada bulan Mei dan sampai bulan Juni, waktu yang cukup pendek juga, yang akan dilaksanakan di Kamboja. SEA Games ini semestinya dilaksanakan pada tahun 2021, karena COVID akhirnya tertunda, dan akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022 juga, mohon maaf, SEA Games ini tetap, mohon maaf, pada bulan Mei, dan banyak cabang olahraga yang kita prediksikan kita akan kehilangan berpotensi kehilangan medali, kurang lebih sekitar 39 medali emas, 37 sampai 39 medali emas. Oleh karena itu kita ingin Pak Menpora beserta seluruh jajaran mengantisipasi terkait dengan agenda SEA Games ini dengan baik. Semoga potensi kehilangan 37 medali emas itu tidak terjadi. Karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan pada kesempatan raker ini menyangkut soal persiapan. Berikut berbagai potensi emas di cabang olahraga mana saja yang bisa kita tetap kita pertahankan, dan potensi kita untuk mendapatkan tambahan emas dari beberapa cabur yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang ketiga terkait dengan evaluasi program kerja Kemenpora RI. Pada agenda yang ketiga ini ada beberapa catatan yang ada di kami, Pak Menpora, yang selama ini menjadi concern di Komisi 10, yaitu isu menyangkut soal peningkatan kualitas pemuda melalui peningkatan capaian indeks pembangunan pemuda. Kita ingin indeks pembangunan pemuda kita semakin baik ke depan, sebagaimana nomenklatur dari kementerian ini, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Isu yang kedua terkait dengan evaluasi program kerja ini adalah menyangkut soal implementasi peta jalan desain besar olahraga nasional Indonesia, atau yang sering kita familiar dengan sebutan DBON, desain besar olahraga nasional. Bagaimana tindak lanjut terkait dengan Perpres nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut soal agenda dari indeks pembangunan pemuda dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar pada kesempatan raker kali ini. Sebelum kita serahkan waktu kepada Pak Menpora, kita sepakati waktu sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9.30? 21.30, setuju? Oke. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Muhajir, terlebih-lebih karena teman-teman menunggu betul dari tadi sore menyangkut soal isu batal tidaknya penyelenggaraan Under 20 ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Muhajir untuk bisa merespon yang pertama menyangkut soal ini, sebelum masuk pada dua agenda berikutnya. Kami persilahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10
DPR RI, Bapak Haji Saiful Huda, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Ibu Hetifah Saifuddin, dan Bapak Haji Abdul Fikri Fakih. Mohon maaf gelarnya tidak saya sebut biar ringkas ini. Dan juga para anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan. Izinkan saya pimpinan untuk menyampaikan pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Kemenpora untuk menyampaikan 3 hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan. Tapi sebelum itu saya mohon saya meminta waktu untuk menampilkan 1 slide saja tentang yang ini agak di luar konteks, yaitu di mana posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Yang ini merupakan domain dari Kemenko PMK. Mumpung ketemu dengan Komisi 10 sehingga kita bisa memiliki persepsi yang sama, visi yang sama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia Indonesia. Jadi pimpinan, ini adalah siklus pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Dilihat, kalau cara membacanya ada dilihat dari arah jarum jam, dari kanan ke kiri berputar, yaitu dimulai dari yang warna hijau muda. Ini warna-warna ini sudah mewakili semua partai ini, jadi tidak ada yang ditinggal. Yang paling atas itu adalah masa prenatal, 1000 hari awal kehidupan. Yang ini adalah golden age. Jadi awal kehidupan ini, 1000 hari awal kehidupan itu adalah 90 hari di dalam kandungan ibu dan 2 tahun di dalam susuan ibu. Itu karena itu ibu itu segala-galanya pada 1000 hari awal kehidupan ini. Dan sekarang yang sedang kita, kemudian lingkaran itu, yang tulisan kecil-kecil itu adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah di setiap etapa dari siklus. Ya. Yaitu mulai dari siklus prenatal atau 1000 hari awal kehidupan, kemudian usia dini, anak-anak, dan ini saya kira Komisi 10 waktu saya menjadi Mendikbud sudah menginisiasi untuk program pendidikan anak usia dini, dan kemudian melahirkan BOP PAUD, sehingga setiap PAUD sekarang sudah ada dananya dan seterusnya. Saya terima kasih. Kemudian tahap berikutnya yang ungu muda itu adalah tahap SDMI, yang lebih menekankan kepada pendidikan watak, pendidikan dasar, pendidikan akhlak, budi pekerti. Kemudian SMP MTS itu menyiapkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan. Kemudian yang ungu tua ini adalah SMA SMK, MA. Ini adalah tahap untuk persiapan memasuki dunia kerja. Ditambah juga yang kuning ini perguruan tinggi, terutama untuk pendidikan vokasi. Kemudian yang merah ini adalah masa produktif. Di samping usia mereka memasuki masa produktif sebagai tenaga kerja. Kemudian yang kunir tua itu adalah masa lansia, yaitu 60 sampai meninggal. Ini siklus yang kita tangani secara sistemik, dan inilah yang disebutkan desain besar pembangunan manusia Indonesia atau grand design dari pembangunan manusia Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian yang lingkaran di tengah itu adalah segala intervensi untuk semua jenjang usia. Yang atas itu gerakan masyarakat sehat, kemudian sistem jaminan sosial nasional, bantuan sosial, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penanggulangan bencana, dan penanganan disabilitas. Dalam konteks ini, pimpinan, posisi dari Menpora dan program-program kepemudaan dan kesehatan
itu terutama dari segi kesehatan, itu yang di Germas yang paling ke tengah itu. Germas, Gerakan Mahasiswa Sejahtera. Jadi sebetulnya olahraga termasuk sepak bola ini hanya bagian kecil dari gerakan masyarakat sehat dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia yang sehat dan terdidik dan memiliki keterampilan baik dan berakhlak mulia dan seterusnya. Jadi sebetulnya hiruk pikuk U20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar di dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil, sehingga saya dengan segala hormat saya ingin menyampaikan bahwa dilihat dari skala prioritas sebetulnya bukan menjadi prioritas yang benar-benar menentukan masa depan Indonesia gitu. Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U20 batal itu Indonesia ini mau kiamat gitu. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa saja. Gitu. Kita nggak usah terlalu melihat ada suatu hal yang bakal terjadi luar biasa itu. Ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak terhanyut dengan euforia, dengan protes-protes, dengan berbagai macam hiruk pikuk yang sehingga kita melupakan bahwa sebetulnya ada cita-cita besar yang harus kita rancang dengan sistemik dan terprogram dengan baik gitu ya. Jangan sampai hal yang sebetulnya tidak dalam posisi strategis itu kemudian menyita perhatian kita, menyita energi kita untuk sehingga kita melupa dengan program-program yang belum tuntas yang masih banyak. Ini saya kira pimpinan dan saya mohon ini saya kira semua kementerian yang berada di dalam koordinasi Kemenko PMK dan lembaga yang ada di Kemenko PMK adalah mengacu kepada desain besar pembangunan manusia ini. Misalnya untuk sekarang ini kami sedang fokus di ungu tua dan kuning, yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya kira Komisi 10 juga memiliki concern dan saya mohon dukungan betul, karena ini dari siklus ini titik kulminasinya adalah menyiapkan mereka untuk masuk ke merah, ke dunia kerja ini. Dan sekarang ini kita masih betul-betul belum firm, sehingga kita harapkan 2 tahun terakhir ini kita betul-betul bisa fokus di pengembangan vokasi, pelatihan dan pendidikan vokasi. Dan saya mohon betul-betul mendapat dukungan dari Komisi 10 untuk ini. Setelah stunting nanti insya Allah beres, kemudian pendidikan PAUD juga sudah tahun periode yang lalu Pak Presiden sudah dukungan Komisi 10 telah berhasil menggolkan pendidikan usia dini menjadi betul-betul menjadi lembaga yang kuat. Kemudian program-program Merdeka Belajar juga sedang kita gerakkan untuk di tingkat SD maupun SMP. Nah, sekarang ini adalah tahap memasuki revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengantar usia produktif kita, bonus demografi kita masuk ke dunia merah ini. Kalau bonus demografi kita manfaatkan dengan maksimal, di mana usia produktif ini bisa bekerja dengan produktif dan penghasilannya bisa didistribusikan kepada 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghidupi dirinya sendiri, yang kedua untuk menanggung kehidupan mereka yang tidak bekerja, mulai dari lansia sampai yang masih sekolah, dan masih ada kelebihan kemudian ditabung, di saving, dan akumulasi saving itu menjadi tabungan nasional, maka besaran tabungan nasional kita itu akan sangat menentukan kita akan betul-betul masuk menjadi negara modern maju atau kita terjebak di dalam pendapatan menengah atau middle income trap itu. Dan ini sebetulnya masa-masa yang justru harus mendapatkan perhatian ini. Tentu saja sepak bola juga sangat penting, gitu. Tetapi dengan segala hormat saya mohon kita ikut sama-sama untuk meyakinkan kepada siapa saja bahwa insya Allah apapun nanti keputusan dan apapun hasilnya U20 ini tidak akan membuat Indonesia kiamat. Gitu. Saya kira itu. Kemudian Bapak, saya ingin menyampaikan yang berikutnya yaitu sesuai dengan permintaan untuk mempertajam tentang informasi tentang U20. Saya karena baru 2 minggu pimpinan untuk menjadi PLT, sehingga nanti kalau ada kekurangan penjelasan, nanti saya mohon dari pejabat eselon 1 yang mendampingi saya bisa menjelaskan lebih lanjut.
kronologi, pertama ingin saya sampaikan kronologi. Jadi dimulai dari maklumat pemerintah RI 7 Agustus 2019, kemudian tahun 2019 PSSI mengajukan bidding, dan ini kemudian dari bidding itu, kemudian tanggal 24 Oktober 2019, FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini melalui bidding, dan bidding itu artinya melamar. Dan melamar itu tentu saja harus bisa meyakinkan bahwa lamarannya diterima, dengan segala konsekuensi. Ini posisi Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan diminta, tapi justru kita yang meminta. Mestinya event ini akan dilaksanakan tahun 2021 karena kena pandemi. Walaupun demikian, FIFA juga masih memberikan prioritas kepada Indonesia untuk melaksanakan, yaitu pada tahun 2023 ini. Gitu ya. Dari itu maka kemudian kita melakukan rapat-rapat secara berantai seperti yang disebutkan di atas. Kemudian kita tetapkan ada 6 provinsi yang kita jadikan lokasi untuk perhelatan ini, gitu ya. Dan masing-masing yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali, dan Palembang dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita bicarakan lebih awal. Kemudian masing-masing pemerintah provinsi itu harus memberikan namanya government guarantee, jaminan pemerintah. Jadi jaminan pemerintah provinsi harus menjamin bahwa dia akan melaksanakan. Di samping itu juga ada, di samping garansi, juga harus ada perjanjian dengan pihak yang memiliki stadion. Kemudian juga jaminan untuk yang memiliki pusat pelatihan, di mana nanti akan dijadikan pusat persiapan pertandingan akan dilakukan. Jadi ada 3 komitmen pemerintah, dan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian dilakukan oleh tempat kota di mana pertandingan akan digelar, dan yang ketiga adalah komitmen dari pihak tempat pemilik atau pengelola tempat pelatihan untuk menyiapkan mereka di dalam pertandingan itu. Karena itu kalau ketika pemerintah provinsi yang semula sudah memberikan government guarantee kemudian melakukan penolakan, itu memang konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membatalkan garansi, tetapi menolak itu tentu saja beda. Gitu. Kalau hanya membatalkan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau sudah menolak, tentu saja ada sesuatu yang sangat harus kita pertimbangkan betul, gitu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya timeline. Ini timeline yang akan kita lakukan secara hitung mundur. 9 Februari, kemudian kemudian 1 April, Mei, Februari, Maret. Jadi tanggal 31 Maret ini mestinya akan ada undian pembagian grup penyisian di Krisisnawa Hall Bali sesuai dengan government guarantee, ya. Dan karena dari pihak pemerintah Provinsi Bali melakukan penolakan, maka atas dasar itulah kemudian diputuskan oleh FIFA untuk drawing ini kemudian dibatalkan atau ditunda. Kemudian tanggal 1 April mestinya sudah ada penjualan tiket, 2 April kirap piala di 6 kota, kemudian 20 Mei upacara pembukaan Stadion Utama GBK Jakarta, kemudian pertandingan-pertandingan di 6 venue berdasarkan drawing yang sudah dilakukan sampai tanggal 11 Juni itu upacara penutupan dan penghargaan bagi penang yang dilaksanakan rencana di Stadion Manahan. Kemudian progres implementasi government guarantee
Ini pimpinan kondisinya, jadi sebetulnya intinya saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Intinya sebetulnya secara teknis Indonesia sudah sangat siap untuk menyelenggarakan event ini. Saya sebagai PLT Menpora, posisi Kemenpora sebetulnya tugasnya sudah selesai. Hanya ada 2 lapangan yang ada catatan dari FIFA dan sudah kita kebut, bahkan sudah kita datangkan alat penjahit rumput dari luar yang sekarang sedang mengerjakan, terutama yang ada di lapangan di Bali dan di Jawa Barat. Dan itu hanya catatan kecil saja dan pasti kita bisa selesaikan. Jadi pimpinan sebetulnya dari sisi pemerintah, dari sisi Menteri Pemuda dan Olahraga termasuk Menko PMK sebetulnya tidak ada, sudah selesai. Termasuk persiapan atlet, timnas kita. Sebagaimana kita kemarin yang sudah kita selesaikan untuk memperkuat tim kita, sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 3 untuk ada 3 orang yang kita naturalisasi adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim kita. Karena kita harapkan, karena kita mendapatkan prioritas untuk bergabung jadi tim tuan rumah, kita ingin tampil dengan semaksimal mungkin. Target kita sebetulnya kalau bisa lolos paling enggak di putaran menuju ke semifinal, sehingga tidak hanya sekedar sebagai penggembira, tetapi kita memang betul-betul bisa bicara dan ini saya yakin sudah kita siapkan dengan baik, mulai dari pelatihan, kemudian juga SDM-nya, termasuk kita melakukan naturalisasi 3 orang yang kemarin kita yang mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim. Kemudian yang perkembangan terakhir saya kira semuanya juga sudah menyaksikan dari ini yang terakhir perpanjangan host CT agreement pemerintah daerah dengan FIFA setelah penundaan. Jadi ini kita masih terus berharap ada koordinasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi host. Mudah-mudahan ini ada terus akan berproses ini kita. Jadi kita sedang berupaya untuk mencari beberapa alternatif pimpinan untuk bagaimana mencari jalan keluar. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden dalam konferensi pers ini, kita masih berusaha untuk mencari titik temu. Baik titik temu masyarakat yang menolak maupun masyarakat yang mendukung, kemudian juga dari pihak FIFA, termasuk juga pihak yang kemarin yang sudah memberikan government guarantee. Ini sedang terus kita upayakan, termasuk dengan FIFA. Untuk FIFA itu adalah domain dari PSSI, dan kami memang sengaja tidak ikut campur terlalu jauh, kecuali hanya sekedar beri masukan kepada PSSI ketika untuk bernegosiasi dengan FIFA. Setahu saya sudah 2 tahap. Yang pertama kemarin sudah bertemu di Qatar, ada utusan dari tim PSSI di Qatar. Kemudian sekarang ini rencana akan ada pertemuan ulang yang langsung di Zurich, sehingga semuanya masih ada kemungkinan gitu ya. Dan kita tetap tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, kita tetap konsisten, landasan konstitusi kita tidak akan goyah, karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar yang tercantum di pembukaan, preambul, dan alinea pertama lagi. Dan itu terkait erat dengan ruh semangat kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia itu menjadi merdeka juga asalnya dijajah gitu. Karena itu kita tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun kepada mereka-mereka yang masih dalam posisi menjajah itu. Nah, kebetulan menurut standar, menurut penilaian, menurut saya kira kebetulan yang tim negara asal, tim yang satu ini termasuk terkategori itu gitu ya. Nah, ini yang kita jaga. Karena itu ketika kami memberikan masukan kepada salah satu wakil ketua PSSI yang akan bernego dengan FIFA, saya wanti-wanti ini juga sudah saya sampaikan, jangan sampai menabrak konstitusi ini gitu ya.
Karena kalau nabrak konstitusi konsekuensinya besar. Jadi ini semuanya sebetulnya bukan persoalan apakah Palestina atau bukan Palestina, atau Israel atau bukan Israel. Pokoknya siapapun negara yang masih dalam posisi sebagai penjajah, yaitu berarti lawan Indonesia. Gitu ya. Dan karena itu salah satu indikasinya kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi ini sebetulnya bukan soal pembelaan Palestina atau bukan gitu. Ini soal konstitusi dan siapapun yang masuk di dalam kategori apa yang ada di dalam amanah Undang-Undang Dasar itu, ya kita akan bersikap sama gitu. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Karena itu kemarin kita juga sudah memberi masukan dan atas persetujuan Bapak Presiden saya memberi masukan kepada tim PSSI yang akan bernego dengan FIFA gitu ya. Dan memang kemudian masih ada beberapa tawaran yang waktu itu masih tawaran awal, belum ada kesepakatan, dan sekarang ini sudah ada dari PSI Ketua Umum sendiri Pak Erik yang mendapat perintah Presiden untuk ke Zurich untuk melakukan pembicaraan lagi dengan pihak FIFA. Nah, kita tunggu dan ini perkembangannya bagaimana pembicaraannya. Tetapi insya Allah ya, dari awal pembicaraan awal, kesimpulan dari pembicaraan awal, FIFA cukup menghargai, cukup memahami apa yang ada di Indonesia dan juga sangat paham posisi Indonesia yang tidak bisa diusik, tidak bisa ditawar dalam kaitannya dengan konstitusi gitu ya. Dan kita berupaya ada beberapa opsi-opsi yang sedang kita usulkan gitu ya. Memang opsi yang paling kita harapkan ya tetap diberlangsungkan pertandingan itu di Indonesia gitu ya. Mungkin waktunya bisa kita atur ulang dan seterusnya, dan kemudian tentu saja juga kondisi yang kita usulkan ke FIFA juga bisa dipertimbangkan gitu ya. Dan saya kira saya tidak perlu menyampaikan secara detail gitu, karena sebagian besar juga masih sebagai usulan-usulan mentah. Saya khawatir nanti kalau saya sampaikan malah kalau istilah Jawanya itu gendruwonen. Gendruwonen itu apa itu? Yang mestinya mau mateng gara-gara banyak dikeduk-keduk malah nggak mateng gitu. Nah, itu. Ini yang kita jaga. Tapi insya Allah FIFA tidak akan memberikan penalti seperti yang diisu-isukan itu. Jadi untuk pembicaraan awal ini FIFA sangat memahami, bahkan FIFA sangat positif, artinya dalam arti berusaha untuk mencari jalan keluar, ada beberapa alternatif yang juga sedang diusulkan oleh FIFA dan nanti mungkin juga akan kita pertimbangkan. Itu saya kira pimpinan dalam kaitannya dengan FIFA, dan untuk yang lebih dalam kaitan dengan U20, dan ya kami mohon doanya dan mudah-mudahan semuanya berjalan, ada titik temu, ada kesepakatan gitu, dan kita sambil menunggu mudah-mudahan ada perubahan-perubahan termasuk kondisi di sikap-sikap yang agak mengganggu, mudah-mudahan juga bisa berubah gitu ya. Dan karena memang kita sudah membayangkan kalau sampai ini tidak kita kelola dengan baik, memang efeknya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, termasuk padahal kita dalam kaitannya dengan upaya kita untuk mengangkat martabat prestasi persepak bolaan nasional kita, itu tetap menjadi concern, walaupun tadi saya bilang kalau di dalam konstelasi grand design pembangunan manusia Indonesia sebetulnya posisinya ya tidak strategis amat. Misalnya dibanding stunting itu, misalnya kita sedang betul-betul memberikan perhatian penuh pada isu stunting, kemudian isu vokasi, isu kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, itu menjadi titik tolak kita. Saya kira itu pimpinan untuk yang pertama. Kemudian mungkin ada yang ingin nambahi? Sudah cukup? Kemudian mohon izin ingin sampaikan tentang persiapan SEA Games. Untuk persiapan SEA Games, ada 30 cabur yang akan dipertandingkan. Mulai dari akuatik, yaitu swimming, diving, water polo, dan fin swimming. Kemudian ada atletik, badminton, basketball,
cycling, e-sport, boxing, judo, karate, martial art, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, tenis, volleyball, ya, weightlifting, wushu, tradisional boat race, jet ski, soft tennis, kemudian triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian wrestling, dance sport dan football, ya, kemudian golf, gimnastik, hoki, obstacle race, biliar, kriket, sailing dan floorball, fencing, pentaki, kemudian apa ini, chess Guangxi dan table tennis. Ada 36 ini. Dan ini intinya begini, pimpinan. Jadi dari cabang-cabang ini sudah kita analisis, kemungkinan kita akan kehilangan sekitar 39 emas. Ya. Kenapa? Dan ini sebetulnya lazim. Lazim tuan rumah biasanya yang memiliki wewenang untuk mengatur cabang-cabang apa yang akan dipertandingkan, gitu ya. Dan kemudian di cabang itu kelas apa saja yang akan dipertandingkan. Itu wewenangnya tuan rumah. Dan itu juga dilakukan di Indonesia. Misalnya ketika kita mengusulkan pencak silat menjadi cabang resmi dipertandingkan dan akan ada sekian cabang dan kita meraih emas mutlak di pencak silat karena itu adalah hak prioritas tuan rumah. Sama ini Kamboja juga menganalisis potensi-potensi lawan-lawan termasuk Indonesia, kemudian ada beberapa cabang yang dihapus, dan juga ada kelas yang ditiadakan dari cabang yang sebetulnya ada gitu, yang membuat Indonesia kemungkinan akan kehilangan 39 medali emas. Kemudian apa yang akan kita upayakan? Kita sedang melakukan analisis kira-kira cabang-cabang mana saja yang ada yang masih bisa kita eksplorasi untuk mendapatkan emas baru sebagai pengganti dari emas yang kemungkinan hilang. Dan yang sekarang sedang kita kaji itu adalah atletik, yang mungkin kita masih punya potensi untuk bisa naik, dan renang. Atletik dan renang yang memiliki potensi. Tapi terus akan kita kaji sambil mengejar, menyiapkan waktu sampai supaya betul-betul bisa dilaksanakan, bisa sampai terselenggaranya SEA Games ini. Kemudian strategi pencapaian target prestasi SEA Games 2023, satu cabang olahraga di BIDEPON, prediksi minimal meraih medali, kemudian 2 cabang olahraga non BIDEPON, prediksi minimal perak, komposisi usia atlet kontingen minimal 60%, atlet berusia kurang dari 23 tahun atau kelahiran 2000, dan 4, fokus pada pemilihan nomor yang berpeluang besar meraih emas pada cabang olahraga dengan pembatasan nomor pertandingan. Ini dalam rangka juga untuk efisiensi anggaran, dan tadi itu antara lain sekarang sedang kami diskusikan untuk kemungkinan kita mengeksplorasi lagi cabang-cabang yang mungkin bisa menambah sehingga bisa kalau seandainya tidak harus kembali sepenuh 39 emas itu paling tidak ya separuh mungkin bisa kita rebut lagi. Tentu saja kita juga terus melakukan analisis kekuatan-kekuatan lawan dari negara-negara lawan untuk kita juga harus waspadai agar jangan sampai kita seandainya harus turun peringkat, jangan sampai turunnya terlalu drastis. Kemudian pelatnas SEA Games 2023 ada 10 cabur DBON, yaitu badminton, weightlifting, cycling, atletik, artistik gimnastik, kemudian aquatic swimming, taekwondo, wushu, karate, dan pencak silat. Kemudian ada 15 cabur non DBON, yaitu sepak takraw, tenis, volleyball, indoor dan pantai, soft tennis, boxing, tradisional boat race, basketball, untuk laki-laki 5x5, e-sport, jet ski, judo, martial art, itu agak kickboxing dan fufinan, kemudian wrestling, triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian dance sport, aquastic water polo, aquastic fin swimming, dan hoki indoor. Ini catatan pelatnas telah dilakukan dari bulan September
Desember 2020 dilanjutkan pelaksanaan bulan Januari sampai Mei 2023. Kemudian jumlah atlet yang dipelantas dalam rangka persiapan SEA Games 2023 sebanyak 487 atlet. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah perolehan SEA Games tahun 2021 dan peluang SEA Games 2023. Pada SEA Games 2021 kita berada di peringkat ketiga setelah Vietnam dan Thailand dengan perolehan 241 medali. Kemudian kondisi Indonesia pada SEA Games Kamboja 2023 yaitu 36 sport atau 53 disiplin sport atau 580 nomor pertandingan. Dua, Indonesia diprediksi akan kehilangan 39 potensi medali emas. Ini tadi sudah saya sampaikan, dan ini detailnya seperti yang tercantum di bawah. Kemudian tiga, potensi mendapatkan tambahan minimal 6 emas dengan pertandingan jet ski, sport tenis, water polo, dan perahu naga. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi SG 2021, proyeksi SG 2023 dan faktor tuan rumah, maka prediksi SG 2023 adalah peluang yang akan meraih juara umum antara Thailand dan Vietnam. Posisi ranking 3-5 akan terjadi persaingan ketat dan selisihnya akan tipis antara Indonesia, Filipina, dan Kamboja selaku tuan rumah. Perlu strategi yang tepat dan akurat berbasiskan peta kekuatan untuk menghindari Indonesia turun ke posisi 5 yang sebelumnya posisi 3. Kemudian yang terakhir tentang program bidang koordinasi lintas sektoral layanan kepemudaan. Pimpinan yang kami hormati, pertama yang berkaitan dengan desain besar olahraga nasional. Dasar dari DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kemudian Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON. Visi DBON yaitu mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Tahap DBON saat ini, DBON sudah memasuki tahap implementasi di periode pertama. Bisa ditampilkan halaman 55. Adapun timeline-nya, mohon maaf, bisa saya tunggu sebentar. Berdasarkan timeline, itu tahap pertama itu adalah dimulai tahun 2021 sampai 2024, halaman 55 ya. Kemudian tahap kedua itu 2025 sampai 2029, tahap ketiga 2030 sampai 2034, dan tahap keempat 2035 sampai 2039, dan tahap 5 2040 sampai tahun 2045. Kemudian proses percepatan DBON, pertama area percepatan dan hasil yang diharapkan. Pertama yaitu cabang olahraga unggulan, fokus pembinaan dikelompokkan menjadi olahraga unggulan, prioritas, dan strategis dengan memperhatikan medali Olimpik. Kemudian dari segi manajemen, yang kedua di area percepatan sektor manajemen pembinaan olahraga, yaitu sistem pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan long term athlete development atau LTAD. Kemudian area percepatan di bidang sistem kompetisi, yaitu hasil yang diharapkan manajemen sistem kompetisi yang berjenjang, rutin, dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia berdasarkan karakteristik cabang olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Kemudian percepatan di sport science,
Hasilnya diharapkan implementasi IPTEK olahraga berdasarkan kebaruan, efektif dan efisien dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra. Ini kami sudah berkolaborasi dengan 4 ya. Sementara 4 perguruan tinggi yang memiliki fakultas keolahragaan dan yang kita anggap prasarannya cukup memadai, dari target rencana ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fakultas FPOK, Fakultas Pendidikan dan Keolahragaan dan fasilitas keolahragaan yang mencukupi. Dan nanti kami mohon dukungan dari Komisi 10 untuk pembiayaan dari program ini, gitu. Karena program ini tidak tersedia secara eksplisit di dalam anggaran pendidikan dan juga tidak ada eksplisit di dalam anggaran Kementerian Keuangan. Rencana kami mohon nanti mendapat dukungan akan kita ambilkan dari LPDP, tapi yang ada yang langsung dari pihak LPDP, pengelola LPDP, tidak berasal dari Kementerian Teknis yang memiliki hak kelola, yaitu Kementerian Pendidikan, Ristek, Kementerian Agama dan BRIN. Sehingga nanti dari kami dari Dewan Penyantun bersama Dirut LPDP akan membijaksanai untuk dukungan terhadap program Sport Science ini. Kemudian SDM keolahragaan, yaitu pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM olahraga secara intensif, berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional. Kemudian di area percepatan sistem informasi dan big data, hasil yang diharapkan yaitu pengembangan sistem database, informasi dan analisis big data di bidang keolahragaan. Kemudian yang berkaitan dengan percepatan di area prasarana dan sarana, pengembangan prasarana dan sarana olahraga standar internasional dan nasional cabang olahraga. Dan yang terakhir, percepatan di area kelembagaan dengan harapan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar kementerian, lembaga, dan organisasi olahraga. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah yang berikutnya adalah penjenjangan pusat pembinaan olahraga prestasi di BUN. Ini adalah jenjang-jenjang yang menjadi sasaran kita, yaitu mulai dari kelas olahraga, yaitu SMP dan SMA, 12 sampai 18 tahun. Ini yang kita arahkan adalah di kelas olahraga jenjang SMA dan SMK di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Yang saya kira dari Komisi 10 juga sangat paham, kita juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada SKO, yaitu Sekolah Keolahragaan, yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi masing-masing dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan. Kemudian diklat olahragawan dan di jenjang SMP. Kemudian pada berikutnya yaitu sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ini Kemenpora bekerja sama dengan perguruan tinggi olahraga yang tadi sudah saya singgung, untuk SMP usia 12-15 tahun dan SMA usia 15 sampai 18 tahun. Kemudian juga di Cibubur Youth Athletic Training Center. Kemudian yang berikutnya Kemenpora, kemudian SMA dan yaitu usia 15 sampai 18 tahun. Dan ini kemudian akan masuk di Indonesian Elite Athlete Training Center oleh Kemenpora, yaitu mereka yang berusia di atas 18 tahun. Ini adalah tahapan-tahapan dari desain olahraga nasional kita, yang desain besar olahraga nasional dalam kaitannya dengan talent scouting, kemudian proses secara bertahap dari upaya kita untuk menyiapkan atlet-atlet elit Indonesia yang bisa berprestasi dan bisa berbicara di kancah internasional. Kemudian yang terakhir yaitu Sentra Olahragawan Muda Potensial Nasional atau SLOM PN. Jadi kondisi SLOM PN sekarang 2023
Yang menjadi sentral adalah provinsi-provinsi yang di atas. Ini ada DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumbar, Kaltim, Sumsel, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan NTB. Kemudian untuk DKI, sebagai gambaran, sekarang ada 35 atlet, 5 cabur, dan kebutuhan anggaran tahun 2023 itu mencapai 45 miliar. Kemudian untuk Jawa Barat, ada 20 atlet, 3 cabur, kebutuhan anggaran 2023 adalah 15 miliar 700 juta lebih. Kemudian untuk Jawa Tengah, Jateng, ada 19 atlet, 4 cabur, tahun 2023 itu dibutuhkan anggaran 24 miliar 230 juta lebih. Sedangkan Jatim, itu ada 25 atlet, 3 cabur, dan kebutuhan anggarannya tahun 2023 mencapai 22 miliar 700 juta lebih. Untuk progres, pada Juli 2022 telah dilakukan perekrutan terhadap siswa yang berusia 12 tahun atau lulusan SD untuk ditempatkan di 4 sentra olahraga, yaitu DKI, Jateng, Jatim, dan Jabar, yang berpusat di 4 perguruan tinggi, yaitu UNJ, UNES, UNESA, UPI, Bandung. Yang ini tadi, yang kami sudah sampaikan tadi, kita akan perluas dengan melibatkan secara bertahap, mungkin akan kita tambah nanti 4 lagi, hingga akhirnya bisa sampai 10, ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fasilitas dan tenaga SDM yang mumpuni untuk menjadi tempat kita bekerja sama. Pimpinan yang kami hormati, kemudian sistem rekrutmen atlet, sumber atlet, itu pertama dari kompetisi cabur, kemudian SKO, pembinaan kelas olahraga, ini tadi yang saya singgung, dari sekolah-sekolah keolahragaan yang di bawah provinsi, kemudian klub atau pengurus Pengprov, induk organisasi cabur, PPLP daerah, dan identifikasi dan pemanduan bakat. Kemudian dari itu, kemudian ada tes dan seleksi, mulai dari administrasi, kemudian antropometri dan kesehatan, kemudian biomotor umum dan spesifik, dan keterampilan spesifik cabur, dan psikologis. Tenaga pendukung, yaitu pelatih teknik, pelatih fisik, ahli big data, ahli biomekanika, ahli fisiologi olahraga, ahli fisioterapis, ahli gizi olahraga, ahli psikologi olahraga, dokter SPKO, mesyur olahraga, dan performance analysis. Inilah pimpinan yang kami laporkan secara singkat perkembangan dari DBON yang telah sekarang mulai bekerja. Mudah-mudahan semua yang kita rancang ini betul-betul memenuhi target seperti yang diharapkan. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan yang terhormat. Terima kasih Prof. Muhadjir. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi respon dari beliau dan penjelasan beliau menyangkut soal 3 agenda kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk agenda evaluasi program kerja tadi sudah kita bahas pada kesempatan sore tadi, jadi mungkin pendalamannya tadi sudah kita lakukan. Saya kira kita akan concern pada 2 agenda, yaitu menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under-20 dan persiapan SEA Games 2023 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Muhadjir. Akan terus diupayakan potensi kita kehilangan 37 sampai 39 medali emas akan dimaksimalkan di cabur yang lain supaya kita tetap pada posisi 5, paling tidak masih pada posisi 5 besar, terlebih-lebih bisa mempertahankan posisi ketiga, ranking ketiga sebagaimana capaian kita pada SEA Games sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari masing-masing fraksi untuk memberikan tanggapan dan pendalaman.
sebagaimana kesepakatan kita, mohon nanti tidak lebih dari 3 menit. Setuju ini? Ya. 5 ya berarti ya. Oke, maksimal 5. Kami persilahkan dari teman-teman PDI Perjuangan. 5 dan masing-masing fraksi atau semua fraksi? Semua orang yang hadir. Oke. Kami persilakan Bang. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota, serta seluruh Pak Profesor, PLT Menpora, beserta seluruh deputi dan jajaran Kemenpora yang saya hormati. Saya langsung aja. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak PLT Menpora mengenai evaluasi, kami sangat memberikan apresiasi untuk itu. Nah, pertanyaan kecil aja Pak, dalam hal rekrutmen, misalnya gitu, karena kebetulan kemarin saya bikin event bola voli gitu, ya dari program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga gitu. Kebetulan kita lihat ada pemain yang ya bagus lah gitu ya, dalam meskipun pemain kampung tapi bagus. Kalau misalnya seperti itu kita perlu kasih tahu kemana gitu. Jadi artinya ya mungkin nanti kemudian dicek lagi melalui proses rekrutmen, tapi sebagai informasi kami bisa salurkan gitu, nanti dicek lagi gitu. Tapi ada beberapa yang kita lihat di kampung-kampung, karena menemukan seperti itu kan kadang-kadang kita tidak nyangka ternyata ada di kampung, bagus juga gitu kan. Nah itu pertanyaan berkaitan dengan tadi. Kemudian hal berikut soal SEA Games, kita berharap yang terbaik, prestasi tetap kalau bisa tetap ranking 3. Nah, yang utama yang berkaitan dengan isu sekarang, Prof. Saya kira langkah pemerintah dengan mengirim Pak Erik bagus, dan itu kita berharap benar bahwa Pak Erik, dan saya yakin gitu, Pak Erik akan mampu meyakinkan FIFA dan kita mempunyai solusi untuk itu. Tapi saya setuju dengan apa yang Prof sampaikan tadi gitu, bahwa hal ini bukan menjadi hal yang luar biasa gitu, tetapi juga menunjukkan bahwa hal kecil ini bisa menjadi besar gitu, dan ini sekarang yang terjadi gitu. Ini terjadi kalau menurut saya, atau yang kita lihat, kalaupun dia datang, masalah juga gitu, pasti kontroversi juga. Dia tidak datang, kontroversi juga gitu. Yang seharusnya kita sudah tahu lebih dulu gitu, dan kita sudah antisipasi. Kenapa? Ini sekarang kan berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu. Olahraga ansih ya, pertandingan olahraga jangan dicampurkan dengan politik gitu. Tapi event olahraga, proses menciptakan event olahraga kan itu kan banyak hal keterkaitan dengan politik gitu. Sistem keolahragaan kita kan mempunyai keterkaitan dengan keamanan, ekonomi, sosial, dan itu yang seharusnya diantisipasi Pak. Kalau ini kita antisipasi ini ketika dia masuk lolos kualifikasi, seharusnya tidak dari awal kita sudah bisa lebih dulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi dia datang jadi masalah, jadi kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu. Nah ini situasi yang terjadi yang menurut saya karena Karena pembiaran kita melepas ini berjalan, kita berharap bahwa ini akan ada jalan keluarnya sendiri gitu. Nah saya kira ini akan jadi pelajaran berharga buat kita gitu. Karena kita pun masih ingin mengapply Piala Dunia, kita pun masih ingin mengapply Olimpiade ke depan. Nah kalau seperti ini tidak dari awal kita antisipasi, ini akan terjadi terus menerus. Memang ini bukan hal yang membuat kita kemudian bangsa ini gagal di dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi saya kira bagaimanapun kita harus menghargai keinginan masyarakat untuk ya menikmati event olahraga yang mereka gemari ini gitu. Dan ini saya kira tugas kita bersama gitu. Tugas kita bersama, baik pemerintah maupun DPR bersama, dan kita yakin kita bisa mencari solusi untuk itu. Kenapa? Bagaimanapun seperti yang Profesor sampaikan tadi gitu,
hal yang menyangkut prinsip dan sikap pandangan hidup bangsa kita mengenai hal yang penting ini tidak bisa kita gadaikan hanya untuk satu event seperti ini gitu. Itu saya kira kita semua sepakat. Karena itulah makanya kontroversi ini terjadi. Dia datang akan menjadi kontroversi, dia tidak datang seperti yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi ini hanya merupakan output dari kenapa kita menunda untuk mencari solusi sejak awal. Karena tahu dia lolos itu sebenarnya saya kira udah 3-4 bulan yang lalu. Karena banyak pertanyaan dari media itu sebenarnya sudah lama gitu. Cuma kita juga menjaga, kita berharap pemerintah sudah mempunyai solusi soal itu. Gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Persilakan Bang Putra. 5 menit untuk Bang Putra. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam sehat. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota, serta Pak Menko sebagai PLT Menpora, beserta seluruh jajaran. Pertama, kita mengapresiasi, artinya sebelum kita rapat, kita sudah mendengarkan pandangan real dari pemerintah yang disampaikan oleh Presiden, dan juga Presiden menyampaikan terkait rencana ataupun telah mengutus Ketua Umum PSSI untuk bertemu dengan FIFA. Dan ini tentunya yang cukup membuat kita optimis adalah penegasan Presiden di awal statementnya mengatakan bahwa prinsip negara kita tidak berubah. Itu ya, prinsip negara kita tidak berubah dalam konteks kita memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina dan juga two-state solution. Itu satu. Yang kedua juga Presiden memberikan apresiasi, ya, memberikan jaminan kepada kita keikutsertaan itu tidak akan mengubah sikap dan pandangan politik luar negeri dari Indonesia. Dan kita berharap bahwa tadi yang disampaikan Bang Andreas, saya setuju bahwa keberangkatan dan pertemuan Ketua Umum PSSI di sana bisa membuahkan hasil. Meskipun ya saya perlu mengingatkan juga bahwa ada presidennya, Prof. Ya, presidennya terkait dengan ketidakikutsertaan timnas sebuah negara yang sudah lolos dari kualifikasi di ajang World Cup 2022, yakni Rusia, gitu ya. Rusia sejatinya bulan Maret berhadapan dengan Polandia, dan ternyata karena ada desakan dari beberapa negara yang sangat berpengaruh sepak bolanya, dan Rusia dicoret oleh FIFA keikutsertaannya. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah, dan kebetulan yang menyampaikannya juga beberapa anggota DPR yang jadi pimpinan di wilayah masing-masing, itu adalah serapan aspirasi, Prof. Ya, serapan aspirasi yang tadi yang tadi kita sampaikan. Sebenarnya susah juga kalau dikatakan sudah menandatangani government guarantee, tapi kemudian kita juga harus arif dan bijaksana membaca perkembangan dan reaksi masyarakat. Ya, betul bahwa kita harus saklek dengan garansi yang kita berikan, tapi juga kita harus cerdas dan juga piawai dalam mencarikan solusi. Bagaimana seperti yang Mbak Andreas tadi bilang, kalau kita menyaksikan di layar televisi, kebetulan saya agak lama di televisi ya, selama puluhan tahun, bisa kebayang timnya itu bertanding dan berdiri, apakah nanti ada benderanya, ada lagu kebangsaannya, dan lain sebagainya. Saya belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur kita berpolemik sekarang. Bukan berpolemik 1 hari, 2 hari, ataupun bahkan terbelah, terpecah 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan. Tapi kita berpolemik sekarang dan kita mencari solusi sekarang. Yang seharusnya, ya ini kalau menurut beberapa informasi, ini seharusnya juga bisa dicarikan solusinya 3-4 bulan lalu ketika negara tersebut dinyatakan lolos. Prof, saya sangat happy sekali, senang sekali dengan sikap yang juga tidak kalah tegas yang disampaikan oleh PLT Menpora, Pak Menko. Saya garis bawahi tadi, negara yang berkategori penjajah. Ini sangat penting saya garis bawahi. Dan saya juga apresiasi Prof memberikan oleh-oleh kepada delegasi PSSI yang berangkat agar kesepakatan-kesepakatannya tidak sampai melanggar konstitusi. Tadi Prof menyampaikan itu. Ya, jadi ini adalah satu jaminan dari pemerintah
yang memang membuat kita merasa lega dan sekali lagi bangga dengan capaian pemerintah Indonesia yang telah berhasil menjadi tuan rumah, ya, menang bidding dengan proses yang sulit, ya, dan diakui dan bisa menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U20. Itu adalah ajang yang terbesar, nomor 2 dilaksanakan oleh FIFA. Tapi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa tujuan kita adalah sebenarnya membangun manusia Indonesia. Ya, diantaranya saya mohon izin agak sedih kalau datang ke rapat ini bahas naturalisasi. Ya, agak sedih saya sebenarnya. Ya, kadang-kadang di grup anggota Komisi 10 juga begitu. Respon dari teman-teman lintas fraksi, ini bagaimana Indonesia ini? Jadi kan tujuan kita adalah membangun tim sepak bola timnas yang memang mampu seperti tahun 1956 disebut sebagai macan Asia. Saat kita menjadi macan Asia pun, Presiden Soekarno mampu bersikap menarik timnas kita untuk tidak bertanding melawan Israel. Dengan segala konsekuensinya. Padahal lagi hebat-hebatnya. Artinya apa? Yang Prof sampaikan itu benar. Bahwa konstitusi, prinsip perjuangan kita tidak bisa kita langgar dan tidak bisa kita tabrak. Menjadi IO internasional penting. Itu bagus. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita mau jadi pemain internasional yang disegani. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Putra. Teman-teman PDIP cukup? Oke, selanjutnya kami persilahkan dari Golkar. Kami persilahkan Bu Hetifah. Baik, terima kasih Ketua dan teman-teman pimpinan, anggota Komisi 10, Bapak Menpora beserta jajaran. Saya sangat memahami prinsip maupun pandangan berbagai pihak yang menolak keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Menteri, dan tentunya kita tidak bisa menampik kedekatan hati masyarakat Indonesia dengan Palestina sebagai sesama negara Muslim. Namun demikian, jangan kita juga meremehkan pentingnya peran Piala Dunia U20 ini terhadap bangsa Indonesia. Karena inkonsistensi baik itu pemerintah daerah maupun juga beberapa pihak ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dunia sepak bola Indonesia. FIFA kita tahu memiliki aturan yang sangat tegas yang bisa berdampak pada pengucilan timnas sepak bola Indonesia. Dan tentunya pengucilan atau ban dari FIFA ini akan berdampak panjang bagi peningkatan prestasi, industri olahraga, pendapatan atlet, hingga pride bangsa Indonesia sendiri di mata dunia. Jadi mungkin kalau bisa ya kalimat walaupun tidak kiamat gitu ya maksud saya, tapi sebaiknya mungkin kita juga tidak meremehkan gitu Pak Menteri. Ini mungkin harapan saya, dan saya memang menyayangkan gitu kurang tegasnya dan juga lemahnya komunikasi publik dari PSSI dan pemerintah. Seharusnya sebelum mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023 ini, ya PSSI harus lebih tegas dan intens menyuarakan baik ke Pemda maupun juga kepada publik terkait potensi keikutsertaan Israel. Nah, istilahnya tes ombak isu di masyarakat gitu. Jadi PSSI seharusnya memang tidak tergesa-gesa mengusulkan diri tanpa mengantongi keyakinan bahwa masyarakat Indonesia mau menerima Israel di Indonesia. Nah, sekarang saya berharap tentunya PSSI dan Menpora melakukanlah berbagai upaya lobby semaksimal mungkin supaya bisa meminimalisir dampak pembatalan drawing Piala Dunia U20 ini oleh FIFA, dan mudah-mudahan memang ada solusi sehingga tidak ada sanksi kita tidak bisa bertanding di Piala Dunia U20. Ya, sekarang dua-dua tim baik Palestina maupun Israel bisa bertanding, yang paling rugi cuma Indonesia yang mendapat sanksi kalau itu terjadi. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran gitu ya, bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak halayak ke depan itu mungkin sebaiknya kita persiapannya jauh lebih cermat dan hati-hati lagi. Nah, kemudian terkait dengan SEA Games, saya kira tadi dijelaskan ya penurunan ranking capaian emas, ya mungkin kami juga bisa memahami walaupun ya tentu
tidak ada yang berharap, namun karena memang tadi dijelaskan ya, cabur-cabur unggulan Indonesia tidak dipertandingkan di Kamboja, Pak boleh buat. Semoga Menpora dan jajaran juga bisa setidaknya menahan posisi Indonesia di posisi 4 ya, dan kita juga berharap nanti bisa ikut memberikan support ya kepada tim Indonesia di SEA Games, karena ini sangat penting ya untuk mengevaluasi cabur unggulan DBON kita. Misal 10 cabur unggulan ini bisa betul-betul perform atau menyumbang medali atau bagaimana. Nah, jadi soal keolahragaan saya kira tadi sore ya dengan Pak Ses, terima kasih banyak penjelasan soal DBON. Dan kami sangat mengharapkan selalu ada update Pak Ses tentang progres implementasinya di daerah. Saya juga bangga Kaltim termasuk salah satu mungkin daerah yang cukup semangat ya untuk menerapkan DBON di daerah-daerah kabupaten kota. Mohon nanti dukungannya terus. Mungkin itu dulu Pak, karena waktunya sangat pendek ya, tapi kita semua berharap. Terima kasih. Terima kasih Bu Hetifah telah tidak menggunakan waktu 2 menit nih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari Partai Gerindra. Oh, yang lain dulu. Dari fraksi Partai Nasdem, mempersilahkan Mas Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan dan terima kasih Pak PLT yang juga Kiai, serta seluruh deputi dan rombongan yang lainnya. Yang pertama, saya atas nama fraksi Partai Nasdem sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh statement Pak PLT. Saya mengikuti sejak satu hari kemarin ya, Pak Deputi dengan tegas bahwa konstitusi adalah segala-galanya buat kita semua. Itu yang memang harus segera digarisbawahi. Buat saya secara pribadi maupun fraksi, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa persoalan Piala Dunia ini, yang saya khawatirkan adalah bukan persoalan hadir atau tidaknya timnas Israel ke sini. Justru yang saya khawatirkan adalah kita seringkali suatu hal itu dibawa pada persoalan isu-isu politik. Satu itu. Isu politik itu pun digoreng pada akhirnya menjadi isu agama. Oleh karenanya, hadir atau tidaknya timnas Israel ke kita ini, nanti kita menunggu kesepakatan tim lobby yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI adalah bahwa satu, bagaimana kita tidak terjebak pada polarisasi agama. Satu itu. Yang kedua, kita juga tidak terjebak pada persoalan ini isu politik. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat seksi sekali pada wilayah politik. Jangan sampai nanti khawatir ketika misalnya timnas kita berhasil tidak mendatangkan Israel, nanti dianggap kita adalah kelompok kadrun lah atau apa segala macam. Ini terjadi polarisasi agama atau nanti ditarik pada wilayah politik identitas. Yang kedua, kalaupun nanti timnas Israel pada akhirnya berhasil datang ke Indonesia, ini juga pada wilayah-wilayah itu lagi. Nah, yang saya khawatirkan adalah bagaimana kerukunan, persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa menghadapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya timnas Israel ini. Itu yang oleh karenanya saya kira momentum bulan puasa ini momentum bulan Ramadan yang sangat baik, dan 1 bulan ke depan setelah Ramadan adalah bulan Syawal saling memaafkan. Nah, bagaimana pemerintah bersama stakeholder yang lain, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh politisi, pegiat olahraga, kita duduk bareng secara bersama-sama menyikapi secara bijak tentang persoalan Piala Dunia hadir atau tidak hadirnya Israel ini. Jangan sampai dia hadir kita juga berantem sama anak bangsa, dia tidak hadir juga kita yang berantem. Padahal di sananya ya dia memang selalu berantem antara Israel dengan Palestina. Nah, saya kira kita bisa mengambil sikap kedewasaan yang telah diambil oleh PP Muhammadiyah, terus Ketua Umum PBNU, walaupun itu saya lihat masih sikap pribadi ya, belum sikap resmi organisasi, dan juga sikap pengurus pusat MUI yang diwakili oleh Nasir Abbas. Nah, ini saya kira bisa menjadi rujukan buat kita bersama. Itu poin-poin tentang persoalan Israel. Jadi kita harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan bulan Syawal ini untuk duduk bersama-sama menyikapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya tentang Israel. Yang terpenting bagaimana Piala Dunia ini tetap bisa berjalan di Indonesia. Bahwa ini adalah marwah dan muru'ah wajah bangsa Indonesia. Itu. Yang kedua, persiapan kita SEA Games ini juga tidak kalah pentingnya dengan Piala Dunia. Saya juga sangat setuju dan kita mudah-mudahan berdoa secara bersama-sama Indonesia bisa bertengger di 3 besar. Oleh karenanya
apa yang menjadi kesiapan ini juga bukan hanya menjadi kesiapan Menpora atau pemerintah. Kita secara bersama-sama harus bisa saling asah, saling asih untuk membantu pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik agar seluruh cabur yang diberangkat ke sana berangkatnya happy, dia tidak terbelenggu oleh persoalan bonus atau tidak dapat bonusnya. Yang terpenting bagaimana patriotisme, nasionalisme para cabur, para atlet kita ini bisa semangat dengan support kita semua sebagai anak bangsa. Saya kira 2 poin itu. Terima kasih Pak Muhajir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aam. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak PLT Menpora dan segenap jajaran yang saya hormati. Mendahului rapat kita dengan Pak Menpora tadi sore, kita sudah rapat juga dengan aparat Bapak di sini. Dan pada saat itu saya sudah menyampaikan intinya bahwa sebetulnya tidak ada sikap in between di antara kita di sini. Artinya sikap Pak Menteri tadi di awal dengan istiqomah itu sebuah sikap yang sangat bagus dan kita apresiasi bersama-sama. Artinya saya mengatakan bahwa Bob Dylan pernah mengatakan, kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Nah, angin yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi menunjukkan harapan besar. Kami paling tidak mewakili diri saya sebagai fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa ada presiden sebetulnya kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu. Bung Karno, proklamator kita, pernah keluar dari PBB. Wah, disesali gembar. Tapi kan kemudian masuk lagi. Nah, kalau mengantisipasi hukuman-hukuman dari FIFA itu bisa dari situ, Pak. Saya pikir itu al-istiqomah itu khairum min alfi karamah. Konsisten itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Dan kemuliaan bangsa ini ya tercantum dengan baik, tertulis dengan baik 77 tahun yang lalu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan itu semua presiden sebelumnya konsisten dengan itu. Tapi ya saya pikir, saya tidak tahu ini kita sambil rapat beberapa video masuk dari BBC diantaranya. Tidak tahu ini hoax atau tidak. Pak Jokowi menjamin hadirnya Israel di sini. Jadi berbeda dengan yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ada jaminan ini, menjamin keikutsertaan Israel. Saya sudah share kepada teman-teman. Pak Andreas sudah terima. Artinya pembicaraan kita di sini saja bahwa tidak ada polemik, ini hal yang tidak perlu kecil, ini sudah menjadi luar biasa, Pak. Dan besok kita lihat luar biasa, seluruh tanah air akan disertai macam-macam lagi. Saya khawatir Pak Menteri, jangan sampai di ujung pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada pemilu, jangan sampai tercederai dengan kebijakan seperti ini. Artinya apa sebetulnya kita berharap dengan baik supaya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, apa yang Bapak sampaikan kemarin di koran itu sesuatu harapan-harapan baik bagi kami, bagi kita, bagi saya, tapi kemudian menjadi cedera dengan apa terakhir statement Pak Jokowi ini di sini 10 menit yang lalu, bahwa kita tetap tidak ada hubungannya antara kedatangan Israel dengan dukungan politik. Saya tidak tahu ini. Mestinya Bapak yang lebih dulu memberikan masukan terbaik kepada Pak Jokowi. Kenapa ada harus seperti ini lagi terakhir ini? Mudah-mudahan ini bukan hoax. Mudah-mudahan bukan hoax. Tapi saya lihat BBC itu tidak hoax itu. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan komisi tadi, Pak Huda ya. Sudah dibaca belum, Pak? Penting ini. Oh sudah. Ya, sudah Bang. Ya kalau sudah ya alhamdulillah. Artinya 10 atau 20 menit akan datang mengambil keputusan harus hati-hati. Karena itu akan mencederai Komisi 10. Kita semuanya. Oke, saya pikir itu Pak Menteri. Tentu saja hal yang menghibur lainnya tentang DBON. DBON itu saya bersama Pak Raden Ananta itu pernah launching di mana-mana itu tentang DBON Pak ya. Dan gambaran-gambarannya, tapi
2 tahun, 3 tahun, tidak jelas kemana dananya itu. Dari mana membiayai harapan pembesar ini. Artinya kita bicara di awan-awan sebetulnya. Untunglah tadi ada dana yang dikhawatirkan diambil dari sana, itu sudah bagus. Saya berkarat, tidak ada. Itu semuanya harus dana yang paling besar, sementara dana dari kita, kita tahu sendirilah. Pak Menteri, dana di Kemenpora ini paling sedikit dari yang sedikit. Bagaimana kita berhayal untuk tahun 45 tahun akan datang emas untuk menyambut menjadi tuan rumah Olimpiade dan sebagainya. Saya pikir ini quote and quote bullshit untuk mencapai itu. Saya pikir itu Pak Menteri, sikap saya sebagai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap sampai sekarang ini supaya pemerintah, pemimpin-pemimpin kita konsisten dengan awal negara ini didirikan oleh para founder fathers kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Andi. Bersilakan selanjutnya Mas Davi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10, kemudian juga yang saya hormati seluruh jajaran dari Kemenpora. Ini kali pertama ketemu dengan Pak Menteri PLT Pak Muhadjir. Ada beberapa hal memang telah disampaikan oleh teman-teman. Ya, kita ketahui bahwa dulu juga tahun 62 kita di saat melaksanakan Asian Games kita pernah melakukan pilihan keberpihakan kita tidak mengikut sertakan Israel, dan juga tadi disampaikan oleh Mas Putra, dan memang saat Piala Dunia kemarin juga Rusia dilarang untuk tampil, dan sekarang Rusia itu di-ban tidak boleh tampil di seluruh pertandingan internasional. Mungkin sudah jelas tentang hal itu, saya sudah mendengar tadi dari Mas Menteri seperti apa posisi dari pemerintah. Kemudian juga berkenaan dengan beberapa kegiatan besar yang akan diikuti oleh para atlet kita, seperti halnya SEA Games 2023 di Kamboja, kemudian juga ada Asian Games di Guangzhou, kemudian juga ada beberapa event lainnya. Nah, ini menjadi target kita, bagaimana perencanaan hasil-hasil nanti yang kita peroleh bisa semaksimal mungkin. Karena memang dalam kondisi pandemi saja kemarin kita bisa melahirkan prestasi-prestasi yang cukup luar biasa. Dan mudah-mudahan di saat setelah pandemi ini kita bisa kembali membawa merah putih bisa berkibar di kegiatan-kegiatan olahraga internasional. Kemudian juga kita pahami bahwa sekarang ini Indonesia banyak sekali menyelenggarakan event-event internasional, event-event dunia. Salah satunya ini, Mas Menteri nanti ditulis juga ini, ada event besar dunia yang dihelat di Indonesia itu adalah WSBK dan juga MotoGP. Nah, itu saya lihat belum muncul di sini, walaupun anggarannya memang tarik-menarik ini antara di Kemenpora di Kemenparekraf gitu. Kan ini agak anggarannya belum jelas di mana, tetapi itu menjadi perhelatan yang diikuti. Jadi di MotoGP itu ada pembalap Indonesia yang ikut serta di kegiatan MotoGP, dia di Moto3. Jadinya itu ada juga atlet Indonesia yang tanding di sana. Kemudian berkenaan ini pesan dari saudara-saudara saya yang di Aceh, PON Medan dan Aceh itu kan tinggal setahun lagi, Mas Menteri. Tentunya ini juga menjadi penghalatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Medan dan juga Aceh. Dan kita berharap suksesnya PON Papua itu bisa terjadi juga di PON yang dihelat 2024 di Aceh. Mudah-mudahan mulai dari kegiatannya, kemudian kegiatan yang menggerakkan ekonomi kreatifnya itu bisa didorong. Dan kita berharap dari kegiatan olahraga ini bisa menjadi ikon baru pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan negara-negara lainnya. Kita lihat seperti halnya negara kecil seperti Kroasia saja itu
olahraga itu bisa menjadi magnet yang cukup luar biasa dalam menggerakkan perekonomian daerahnya. Dan mudah-mudahan dengan persiapannya matang, PON Aceh bisa menjadi arus ekonomi baru yang tumbuh di Aceh, baik itu pariwisatanya, baik itu ekonomi kreatifnya, baik itu produk-produk kerajinannya dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi, Bang Andi dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Demokrat. Enggak ada. Persilahkan teman-teman dari PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, anggota Komisi 10 dan Pak PLT Kemenpora. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan berada di Komisi 10. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, saya menyimak, saya menulis, saya memperhatikan, dan aura positif begitu berada dalam suasana Komisi 10. Waktu Pak Menteri datang, terus terang saya sangat berpikir jangan-jangan ada sesuatu yang berbeda. Tetapi begitu Bapak mengungkapkan kata demi kata, saya sangat bersimpatik ya terus terang terkait masalah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan sekarang yang lagi semarak, yang lagi diperbincangkan, meskipun Bapak mengatakan bahwa itu sesuatu yang kecil, tetapi yang kecil ini bisa menjadi besar kalau kita tidak tuntaskan yang kecil ini. Jangan yang kecil ini kita anggap remeh, ya, sehingga bisa membias kemana-mana. Kedua, masalah pembukaan Undang-Undang Dasar sudah terang benderang bagi kita semua bahwa para pendiri bangsa ini menyatakan ya bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saat ini dunia mengakui bahwa Israel sebagai penjajah Palestina. Tentunya kita sepakat semua dengan para pendiri bangsa. Apa yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa merupakan marwah bangsa Indonesia. Kalau kita bisa dikalahkan yang lain-lain, jangan sampai harga diri kita juga dikalahkan. Apa yang kita sudah tuangkan, apa yang sudah kita ucapkan, kemudian itu harus kita pertahankan. Bahwa tidak boleh sekalipun Israel masuk dalam tim ini. Kami berharap bahwa U20 ini terlaksana dengan tidak hadirnya Israel. Itu. Kemudian kami berharap SEA Games dengan program-program yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi, PLT Pak Menteri tadi, mudah-mudahan terlaksana dan kita berharap bahwa Indonesia masih tetap pada peringkat ketiga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bukan persilakan Pak Mus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPR yang saya banggakan. Saya ingin mulai dari kata revolusi mental yang Pak PLT Menpora tadi sampaikan, Pak Menko kita juga yang kita hormati. Ini seperti oase buat saya di tengah situasi kita yang sedang dirundung masalah dalam proses reformasi birokrasi kita. Ya. Ada kasus-kasus yang belakangan ini meruak dan seolah-olah revolusi mental ini jadi sudah mental. Tak pernah lagi diungkat-ungkit, tidak pernah lagi dibicarakan. Dan saya berharap Pak Prof. Muhajir bisa menyampaikan ke Presiden untuk kembali menggemakan kembali soal revolusi mental ini. Ya, pada saat situasi yang memang sekarang ini membutuhkan itu. Ya, meskipun ini di akhir masa jabatan beliau, ya, sayang sekali harusnya mencapai klimaks revolusi mental itu, mencapai puncak prestasinya, tapi justru sekarang saya lihat situasinya seperti anti klimaks, bukan revolusi mental tapi malah mental semua ini. Bahkan di kalangan generasi muda kita juga mengalami banyak masalah. Ya.
Nah, ini jadi keprihatinan kita bersama, tolong sampaikan pada para presiden, gaungkan kembali revolusi mental dan masih ada waktu untuk memperbaiki republik ini dengan sistematis, dengan cara-cara yang cepat dan tegas. Gitu. Jadi saya tekankan itu revolusi mental yang disebutkan tadi. Kemudian tentang ini sentral latihan olahragawan muda potensial nasional. Ada beberapa provinsi yang disebutkan di sini. Terima kasih, Sumatera Selatan juga disebut, saya dari pemilihannya di sana, Pak. Dan sarana olahraga di sana mungkin termasuk yang bagus. Ya, dan kemudian disebut di sini ada 4 perguruan tinggi yang dijadikan mitra, UNJ, UNES, UNESA, UPI Bandung. Ya, tapi sayang sekali ini ada Kaltim juga disebut di sini, ya. Sumsel disebut di sini, Papua di situ disebut, Sulsel, NTB, tapi perguruan tingginya belum komplit. Terobosan-terobosan cabur yang mungkin saja kita bisa menelikung di ujung begitu, kita kemudian ya tidak salah kita kalau boleh bersemangat menjadi nomor 1 kan tidak apa-apa juga, Pak. Meskipun mungkin ini seperti angan-angan, tapi kalau mimpi ini diucapkan mudah-mudahan malaikat-malaikat di bulan Ramadan ini mengaminkan doa kita, ya. Jadi saya kira kita harus ada semangat dulu, Pak. Jangan melihat banyak masalah-masalah, kita lihat peluang-peluangnya terlebih dahulu. Ya, saya mohon itu. Nah, kemudian kita masuk ke masalah kita dengan FIFA di U20 ini. Dan saya ingin juga melihat slide yang tadi disampaikan. Diperlihatkan ada beberapa kepala daerah, ada 4 gubernur dan 2 wali kota yang sudah menandatangani ya untuk kesediaan menjadi tuan rumah, ya. Tapi kemudian tadi kita penting mempertimbangkan aspirasi yang ada yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bari, ya. Dan juga sebenarnya tolong disebutkan juga di sini Gubernur Jawa Tengah, ya, Saudara Ganjar Pranowo, meskipun itu tidak diungkapkan oleh Wali Kota Surakarta dan juga mungkin Wali Kota Surabaya, ya, tapi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah yang di mana Kota Surakarta berada, dia juga sudah menyatakan sikap tegasnya untuk memberikan penolakan. Jadi saya kira ini saatnya, saya sangat terharu, ya, pada bangsa kita hari ini masih setia dengan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita memang dikenang sebagai pelopor negara-negara yang mendorong negara-negara untuk merdeka semenjak konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan ini kepeloporan ini harus diteruskan oleh pemerintahan yang manapun. Dan politik luar negeri kita konsisten terhadap Israel. Nah, apalagi kita melihat ada standar ganda dari FIFA, ya, katakanlah Rusia yang baru, ya, dilihat, dinilai melakukan aneksasi kepada Ukraina saja sudah ditolak di dalam Piala Dunia tahun 2022. Ya, apalagi yang ini pernyataan-pernyataan pemerintahnya sangat diskriminatif, sangat rasialis, tidak mengakui negara Palestina. Menteri Keuangannya terakhir ini, nah, artinya sikap-sikap politik Israel yang sudah sedemikian rupa menghina, ya, negara-negara, ya, karena pada hakikatnya menghina negara Palestina itu adalah menghina negara-negara dan menghina kita semua, kedaulatan kita semua yang diganggu. Sekali ini dibiarkan, dia akan menjadi pembenaran untuk perilaku yang sama yang dilakukan oleh Israel oleh negara manapun, termasuk mengancam negara kita sendiri.
Oleh karena itu ya kita marilah bersatu ya, untuk bersikap tegas ya, menolak kehadiran delegasi Israel dalam U20 ini. Upaya-upaya yang dilakukan diplomasi oleh pemerintah saya harapkan adalah dalam bingkai itu. Dan tadi saya sudah dapat juga sinyal-sinyal itu dari Pak Menteri, dan mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa memastikan itu sampai betul-betul kita konsisten. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mus. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Prof. Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8. 2 kali lagi, 8 lagi. Kenapa saya hari ini kok balik ruangan ini begini? Ya. Atau pengen pindah kali ya ke Komisi 8. Lawin. Pimpinan Komisi 10. Dua kali ini. Kawan-kawan Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Kemenpora beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Yang pertama saya ingin menempatkan harapan saya terkait dengan prestasi olahraga. Ada beberapa event besar di tahun 2023. Mulai dari FIFA World Cup U20, kemudian MotoGP, kemudian FIBA World Cup tahun 2023. Tapi yang saya ingin highlight adalah the second ANOC World Beach Games yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus di Bali. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian saya, kebetulan saya menjadi pembina Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kami berharap ini juga menjadi perhatian lah, dan agar bisa nanti mendapatkan atau meraih medali emas sebanyak mungkin gitu. Ini yang pertama, karena ini juga menurut saya bagian dari upaya kita mewujudkan tujuan cita-cita nasional kita yang keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk bisa turut mewujudkan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, saya kira kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Salah satu caranya ialah kita disegani dari prestasi olahraga. Itulah sebabnya kami juga sangat berharap pada event-event yang akan berlangsung tahun 2023 nanti kita meraih prestasi yang maksimal. Kemudian yang kedua, terkait dengan kontroversi masuknya tim Israel dalam FIFA World Cup U20 nanti, saya hanya ingin berikan catatan. Yang pertama, selaku anggota Komisi 10 sangat berharap pemerintah ini melakukan kajian atau analisis awal yang seksama ketika hendak langkah yang besar. Kalau kita melihat
U20 kemudian bisa diselenggarakan Piala Dunia di Indonesia. Ini adalah langkah besar. Tapi harapan saya, apapun langkah besar itu, lakukanlah analisis dan kajian awal. Kalau kita menyusun undang-undang harus ada naskah akademik lah, begitu kira-kira. Dari kajian yang komprehensif. Sehingga kemudian ketika melakukan bidding dulu, kalau kita punya kajian awal, maka kita sudah bisa mengantisipasi, sehingga kemudian kita tidak bisa dihadapkan pada dilema. Seperti sekarang ini, kita makan ibu kita yang mati, tidak kita makan bapak kita yang mati. Itu yang terjadi sekarang ini. Tetapi kalau kita menyelesaikan ujian yang sulit ini, kita akan menjadi bangsa besar. Katanya orang besar itu memang harus diuji dengan ujian yang sulit itu. Perlu kami sampaikan juga di Komisi 10 ini, ya beberapa kali harus menjadi tumpuan curhat dari masyarakat yang kecewa karena ada upaya, sebenarnya itu langkah besar, tapi karena tidak dipersiapkan secara profesional dengan baik, menjadi masalah besar. Dari Kementerian Pendidikan itu dengan gagahnya mengatakan tahun 2020, waktu itu ingin mengangkat, ini agak menyimpang dikit, tapi menurut saya ini menjadi cara kita untuk belajar ya, supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang sama. Menteri Pendidikan tahun 2020 bilang dengan gampang akan mengangkat tahun 2021 1 juta guru honorer menjadi ASN. Ternyata ada satu hal yang belum dipersiapkan. Dia belum tahu formasinya ada apa tidak. Padahal dia tidak bisa menentukan sendiri formasi itu. Dia harus kerjasama dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini belum dilakukan tetapi sudah kelanjur diumumkan. Sehingga kemudian menjadi masalah sampai sekarang. Nah sekarang kita juga rupanya menghadapi masalah yang sama. Belum ada kajian awal yang komprehensif, tetapi kemudian kita sudah melangkah, maka kemudian kita dihadapkan kepada dilema. Kita makan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Saya belum bisa membayangkan dari 8 government guarantee, itu ada beberapa yang saya membayangkan betapa sulitnya nanti pemerintah itu harus memberikan garansi itu, mewujudkan garansi. Yang pertama exit and entry permit, penerbitan visa delegasi terhadap negara yang kita tidak punya hubungan diplomatik, itu nanti bagaimana? Saya belum tahu ini. Kemudian yang kedua itu garansi tentang justice and legal matters. Itu terkait dengan kesetaraan dalam mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan. Nanti seperti apa itu yang terjadi, kemudian seluruh penduduk di negeri ini, bahkan di dunia ini, ketika bendera dan lagu kebangsaan sebuah negara yang kita anggap dia melakukan penjajahan, dan penjajahan kita anggap tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, nah kita mengibarkan benderanya dan kita kemudian mengumandangkan lagu kebangsaannya. Nah, saya kira ini, nah oleh karena itu ke depan saya ingin kita melakukan kajian yang seksama, kajian awal yang sesama, semua aspek kita teliti, kita kaji, sehingga kemudian kita tidak terjerumus kepada persoalan-persoalan yang sangat rumit untuk kita pecahkan. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin. Kami persilakan selanjutnya Ibu Iliza. 5 menit untuk Ibu. Udah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Bapak PLT
Menpora, Prof. Muhadjir, yang juga Menko, yang kami banggakan beserta seluruh jajaran. Yang pertama kami mengapresiasi apa yang telah dipaparkan tadi dari awal, dan kami merasa ketika Prof berada sebagai PLT, pasti akan lebih paham betul bagaimana keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Dari segala hal yang memang harus dipersiapkan, dilakukan, baik untuk persiapan pemuda menuju generasi emas, Indonesia Emas 2045, dan kemudian juga bagaimana kita bisa berprestasi di bidang olahraga, terutama pada Olimpik yang akan datang. Tetapi memang mungkin Prof juga melihat kondisi anggaran yang sangat-sangat memprihatinkan dengan sejumlah agenda yang harus dipersiapkan. Yang mudah-mudahan dengan Pak Menko bisa menjadi PLT, insya Allah bisa mendorong penentu kebijakan yaitu Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Dan kemudian dalam hal keberadaan Israel ini untuk ikut di U20 ini, kami dari fraksi P3 jelas menolak keikutsertaan Israel. Jadi memang secara amanah konstitusi dan kemudian ya negara Zionis ya, Zionis Israel yang selama ini tetesan darah air mata masyarakat Palestina. Di mana peri kemanusiaan kita, di mana hati kita, di bulan Ramadan, Allah menatap kita melalui para malaikatnya. Kalau kita bisa betul-betul bersikukuh dengan apa yang harusnya selama ini yang sudah diperjuangkan oleh Indonesia dari Presiden yang pertama sampai dengan Pak Jokowi. Kekuatan diplomasi yang dilakukan selama ini hanya hancur gara-gara kehadiran Israel di Indonesia dalam perhelatan U20 ini. Ini sungguh menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Saya nggak bisa menjamin bahwasanya tidak turunnya air bah dari masyarakat untuk melakukan penolakan itu jika kita menerima. Karena sisi kemanusiaan itu jauh lebih penting dari prestasi olahraga yang harus kita torehkan. Walaupun kami betul-betul ingin U20 itu berlangsung di Indonesia tercinta ini. Tapi jangan cepat sekali menyerah. Saya yakin, saya percaya Prof. Muhadjir itu orang beriman, orang yang memang takut akan Allah dan cinta akan umat Islam. Saya yakin hati Prof sama dengan hati kami dan hati masyarakat Indonesia. Tolong kita nggak mundur. Kalau dibilang politik itu tidak bisa campur adukan dengan keolahragaan, siapa bilang? Kami juga mantan ketua cabur panahan, ketika panahan itu bisa mengibarkan bendera, sebuah diplomasi yang luar biasa, diplomasi yang mengedepankan, artinya soft, secara soft itu diplomasi yang membuat betul-betul bisa dirasakan keberadaan negara kita. Bisa bayangkan kalau Israel itu tampil di Indonesia, bagaimana mereka akan mengibarkan dia diakui oleh Indonesia. Hari ini kita baru sadar, udah kemarin lengah di Bali, kita bersyukur Allah menghidayahkan, Allah masih memberikan para pemimpin kita secara politik berani tegas mengatakan kami menolak itu. Walaupun secara drawing memang benar, kita merasa dirugikan dengan persiapan dan sebagainya, tapi ini ujian, yakin. Fahmul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Allah akan tetap memandang Indonesia dan membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia kalau kita berani tegas untuk menolak Israel hadir dalam perhelatan Piala Dunia, Piala U20 ini.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara emosional memang kami selalu berjuang. Sejak dulu pun kami selalu berjuang. Saat memberikan kekuasaan kami berjuang turun bersama dengan rakyat Aceh, menunjukkan keberadaan kami bersama dengan rakyat Palestina. Dalam satu hari kami bisa mengumpulkan uang miliaran rupiah. Karena apa? Karena masyarakat itu cinta akan perdamaian. Ini naluri hati nurani yang harus kami ungkapkan pada malam ini. Mohon maaf apabila itu kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa afa minkum astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iliza dari fraksi P3. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri mewakili. Iya. Karena tadi minta lewat sih. Udah ini. Kami persilakan Mas Nino. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kami sangat bangga bisa ketemu lagi di sini. Mas Nino, mohon maaf saya perpanjang dulu ya. Kita ketemu sampai jam 22. Kita ketemu di Gorontalo waktu itu Pak, penganugerahan untuk para guru, Pak Prof yang beri sambutannya, sangat bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami ini Pak Prof sebagai Menteri PLT ingin memberikan informasi bahwa anggota DPR itu kan anggota MPR juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan hanya sekedar anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada 2 jabatannya. Nah, tugasnya sebagai anggota MPR itu sosialisasi undang-undang dasar. Itu semuanya melaksanakan, namanya Sosdapil. Ada anggarannya juga untuk Sosdapil itu. Semuanya melaksanakan itu. Dari tahun 2010 kami laksanakan ini. Waktu itu ketua MPR masih Pak Taufik Kemas. Sampai sekarang. Dan kami melaksanakan itu menegaskan bahwa kalau agama punya kitab suci, maka negara punya konstitusi. Gitu. Jadi rujukan kita bukan kitab suci saja. Mungkin ada yang pakai rujukan kitab suci, tidak apa-apa, yang lagi ngepas gitu. Tapi kami itu adalah rujukannya konstitusi, di mana konstitusi kita semua agama ada di dalamnya. Orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya ada di situ. Kita sepakat untuk menjunjung tinggi konstitusi kita, gitu. Dan konstitusi itu yang mengatakan bahwa ada negara-negara yang kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu. Salah satunya adalah ini, Israel. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan soal agama, ini soal negara. Gitu. Sikap kita sebagai seorang negarawan, rujukan utama adalah negara. Kalau agamawan, rujukan utama agama. Gitu. Nah, konstitusi kita itulah, sekali lagi jangan sampai bangsa ini salah memahami. Adik-adik kita itu banyak juga yang curhat ke saya. Apa hubungannya politik dengan olahraga? Gitu. Apa hubungannya? Kenapa tidak dibolehkan membunuh keinginan seluruh masa depan bangsa Indonesia? Beginilah ini yang dicurhat ke saya nih. Saya katakan bahwa kepada mereka itu, ini bukan soal kamu beragama atau tidak, tetapi kamu harus berkonstitusi. Kalau enggak, kamu keluar dari negara ini. Gitu. Harus berkonstitusi, dan konstitusi kita yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, kan gitu.
Kendalanya di situ. Kamu memaksa, bubarlah negara. Begitu. Kalau itu dipaksakan, gitu. Jadi konteksnya itu, kita sebagai negarawan masing-masing, warga negara Indonesia masing-masing yang menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi, sekali lagi ini bukan soal agama lagi, tapi soal negara. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri telah menyuarakan isi hati kami sebagai negarawan, sebagai juru bicara rakyat Indonesia hari ini dalam bidang olahraga. Walaupun PLT, tapi mewakili kita semua. Terima kasih Pak Menteri Profesor Muhadjir Effendi. Allahumma fiqh lakum tariqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas El Nino dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, Pak Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menko lupa, tapi ini slip on the tongue ini tidak dimaknai saya lagi usul Menteri Pendidikan diganti lagi ya, bukan. Karena sampai pagi ini, sampai hari ini itu kita PR ke Kementerian Pendidikan ini terus menerus sampai dialog saja tidak bisa ditutup itu. Itu yang memimpin Ibu Ketua sampai siang, sampai sore itu kita masih terus hari-hari itu Kementerian Pendidikan kasih PR ke Komisi 10 terlalu banyak. Dulu Pak Muhadjir juga ngasih PR banyak, cuma ini jauh lebih banyak jadinya. Saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak PLT Menpora, Pak Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi di tengah hiruk pikuk kontroversi, tapi kita diluruskan dengan pandangan yang mungkin lebih global, lebih melihat Indonesia secara utuh, baik itu secara regulasi, konstitusi, juga membangun dari mana gitu. Jadi porsinya seperti apa? Sepertinya kita akan terbelah, polarisasi dan sebagainya. Termasuk juga saran untuk ya tadi misalnya kan kita memberikannya government guarantee gitu. Tapi bukan kemudian kontroversi menjadi ramai kan karena ada refusal atau rejection venue misalnya begitu. Saya kira hal-hal begini yang perlu dimunculkan di masa-masa panas seperti sekarang. Dan akhirnya kan ada perpanjangan host city agreement tadi saya disampaikan. Menurut saya ini memang bukan langsung ke mitra kami Kemenpora, tapi ke PSSI. Tapi PSSI kan juga tetap harus di bawah kendali Menpora terhadap kasus atau isu FIFA U20 ini. Menurut saya ini ini ujian buat PSSI ya. PSSI untuk bagaimana bersikap FIFA. Kemarin ujian pertama tragedi Kanjuruhan. Ternyata bisa dilewati. Padahal ini kan sudah jelas korbannya 135 jiwa ini. Dan sampai sekarang belum begitu selesai sebetulnya. Belum begitu selesai. Tetapi lobby atau komunikasi dengan FIFA ternyata bisa. Berarti separuh sudah lolos PSSI ini ujiannya. Nah sekarang ada ujian baru adalah ternyata Israel masuk. Nah sehingga ini tentu bertentangan dengan konstitusi. Saya kira terhadap
Ini kesimpulannya kita sama, bagaimana kita tetap menegakkan konstitusi, komitmen pada konstitusi kita, tetapi kemudian yang kedua, tetap harus dialog dan lobby dengan FIFA. Karena kita sudah pernah 2015 ya kalau nggak salah, Menpora membekukan PSSI karena ada ISL dan IPL, dan kemudian Indonesia di-ban sama FIFA. Ini artinya juga kan berarti sesungguhnya nggak bisa dipisah-pisahkan urusan pemerintahan apa segala. FIFA juga ngasih sanksi itu karena hal-hal seperti itu. Sebelumnya juga kita bukan salah atlet, tetapi hanya karena organisasi Lembaga Anti Doping Indonesia masih ada unsur-unsur pemerintah, lantas atlet kita yang menang Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan dan merah putih tidak boleh dikibarkan. Ini kan tidak ada urusannya, tetapi sekali lagi makanya kita mesti harus, ya England juga begitu, ada atlet kita hanya satu pesawat dengan orang yang positif COVID, kemudian atlet kita nggak boleh main. Ini kan kita sering di-ban seperti itu, jadi makanya jangan kita jadi pemain bulan-bulanan seperti itu, kasihan kita persiapannya udah panjang, biaya dan sebagainya dengan APBN dan seterusnya, tetapi kemudian ujungnya seperti itu. Sekali lagi saya setuju dengan Pak PLT Menpora bahwa kita konsisten dengan komitmen kepada konstitusi karena ini adalah eksistensi negara, tetapi dialog atau lobby dengan FIFA saya kira harus dilakukan karena ternyata faktanya bisa, faktanya bisa. Nah kemudian yang terakhir, SEA Games banyak cabur, tetapi yang di sini selalu ini, dan kita juga menyaksikan ada Asian Games, ada SEA Games dan sebagainya. Ada satu cabur yang nggak pernah kita ikut berlaga, contoh tenis meja. Ini juga gara-gara pengurusan. Menurut saya fasilitasi atau apalah namanya dari Kementerian Pemuda Olahraga, mungkin kalau ada cabur-cabur lain, saya kira harus segera diselesaikan. Karena ini saya lihat potensi kita luar biasa. Di samping bulu tangkis, itu tenis meja itu juga potensial luar biasa. Faktanya yang para game kita menang-menang terus tuh. Yang si para game atau Asian para game kita menang terus. Saya kira yang normal juga kita banyak yang rankingnya tingkat dunia lumayan, tapi kita nggak bisa berlaga gara-gara bukan atletnya, tetapi kepengurusan. Nah ini saya kira PR-PR seperti ini syukur sebelum ada menteri yang baru sudah terselesaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikri. Mewakili dari pimpinan komisi, selanjutnya giliran Ibu Agustina, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Beginilah suasana Komisi 10, Pak. Komisi Peradaban yang selalu memegang konstitusi, undang-undang dasar untuk mengawali niat-niat kita mengawasi dan menjaga keputusan-keputusan pemerintah supaya selalu berada pada jalur yang semestinya. Mengenai pelaksanaan U20 FIFA World Cup, sudah banyak Komisi 10 yang menyampaikan, dan saya kira titipan saya adalah apa yang disampaikan oleh seluruh teman-teman Komisi 10 menjadi bekal bahan-bahan kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik untuk bisa semuanya menjadi baik. Tentu kita juga berharap bahwa pemerintah tidak mengambil porsi berlebihan, memikirkan pelaksanaan U20 FIFA ini karena masih banyak agenda yang juga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah pada saat ini. Kita tunggu langkah-langkah tadi
sore maghrib kalau tidak salah, Pak Presiden sudah memberikan rilis dan kita juga terinformasi bahwa Pak Erick Thohir diutus untuk mencari jalan-jalan terbaik. Mari kita berdoa semoga semuanya menjadi baik. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan Pak Fikri baru saja tentang keikutsertaan satu dari cabur kita yang tidak pernah bisa ada di dalam ajang internasional dulu, itu karena mediator di antara mereka-mereka para yang bertikai tidak ada. Tetapi ini pernah menjadi sebuah bahasan di dalam Undang-Undang Keolahragaan yang baru saja diinisiasi dan disetujui oleh DPR, diinisiasi oleh Komisi 10, bahwa mediator untuk sebuah kepengurusan cabang olahraga yang terjadi diserahkan kepada kementerian yang terkait dengan olahraga. Saya kira sekarang sudah bisa diambil langkah-langkah untuk itu, sehingga menyelamatkan atlet kita kalau mau ikut bertanding itu akan bisa dilaksanakan, tapi tentu kepengurusannya harus dimediasi terlebih dahulu oleh Kementerian Olahraga. Mudah-mudahan segera ini kalau tidak bisa nututi SEA Games ya nututilah ajang internasional olahraga berikutnya di mana atlet tenis meja sudah sangat rindu untuk bisa berlaga. Yang ketiga, Pak Menteri, ini mumpung di sini curhat kita, panjenengan kan Kemenko PMK yang di bawahnya berada Kemendikbud dan tentu saja berkaitan langsung dengan tabungan atau investasi nasional yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya kalau tadi di dalam siklus yang Bapak sampaikan itu mengambil hampir sepertiga, yaitu di usia dini, anak, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, bahkan perguruan tinggi. Apa yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini adalah kita diprotes oleh guru yang merasa mendapatkan harapan palsu karena akan diangkat, tetapi kemudian ketanggor itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Terkendala, ya ketanggor ya. Terkendala oleh masalah-masalah teknis yang muncul setelah itu berjalan. Contohnya ketika tahun 2020 dideklarasikan 1 juta guru. Tetapi ternyata kabupaten kota hanya mengusulkan sekitar 500 sekian. Komisi 10 menuntut supaya dulu janjinya pemerintah sebelumnya semua K2 diangkat. Ternyata karena permasalahan kaitannya dengan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, maka berbagai macam hal terkendala. Yang di sekolah swasta harus pindah ke sekolah negeri, berarti sekolah swasta akan kehilangan guru. Pertanyaan kita, apakah anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di sekolah negeri yang harusnya memiliki mutu guru yang sama dengan yang di sekolah negeri. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos, masih ada berbagai masalah administratif. Saya kira masalahnya bukan di hal-hal yang hari ini tersampaikan ke publik, Pak Menteri. Masalahnya adalah bahwa pemerintah kita memberlakukan guru itu sama dengan pegawai negeri yang lain. Bukan bagian dari investasi nasional, bahwa guru menjadi pihak yang memiliki peran terbesar di dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Disamakan dengan pegawai-pegawai administratif, disamakan dengan pegawai-pegawai kelurahan yang boleh diganti dan dikirimkan kemana-mana. Guru bertanggung jawab terhadap anak-anak mulai
dari PAUD sampai dia siap menuju ke jenjang pendidikan tinggi. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya karena panjenengan berada di Kemenko PMK, untuk dapat mencari formula yang tepat. Bagaimana guru mungkin berada dalam posisi sama seperti polisi dan tentara. Memiliki anggaran sendiri, diatur sendiri oleh institusi pendidikan. Bukan seperti hari ini. Ketika mereka diangkat, dikatakan uangnya ada, dikirim melalui DAU, ditambahkan, kata Pak Mendikbud waktu itu, rupanya setelah dikonfirmasi, dananya hanya diirmak, ditandain. Bahwa Kementerian Keuangan memberikan kewajiban kepada kabupaten kota untuk membayar P3K gaji saja. Tunjangannya harus disediakan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi setempat. Menjadi gaduh karena surat yang dikirimkan itu berada di tengah anggaran di mana DPRD kabupaten kota dan pemerintah kabupaten kota atau provinsi sudah menggedok anggaran dan tidak bisa dirubah. Lalu terjadilah riuh rendah, teman-teman guru dikatakan menghabiskan anggaran, menjadi beban kabupaten kota, membuat kita tidak bisa membangun jembatan dan lain-lain. Kalau masih formulanya seperti ini, saya kira Prof, tidak akan selesai kita. Begitu ada penambahan P3 ke guru, akan begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Ini tadi pagi kita menemukan sebuah tambahan baru, bahwa guru-guru yang dulu pernah dijanjikan untuk mendapatkan sertifikasi ternyata tidak dapat dan lembaganya sudah dibubarkan. Lalu mereka bagaimana? Suruh ikut lagi guru penggerak. Mendaftarnya bagaimana? Mulai lagi dari nol. Mereka kehabisan waktu. Nah, kalau sudah begini, bagaimana anak-anak kita ke depan? Diajar oleh guru-guru yang sedang resah karena kesejahteraannya tidak direncanakan oleh pemerintah dengan baik. Saya mohon maaf, mungkin dalam kesempatan yang sangat berharga ini, mumpung ada Pak Menko PMK. Bukan hanya saya kan. Ya, dan saya kira tadi Prof Zainuddin juga menyimpan itu, tetapi karena dibatasi 5 menit, kemudian menjadi berhenti ya. 10 menit. Iya, terima kasih ya Pak Ketua. Tapi ini unek-unek saya sejak pagi, karena pagi-pagi tadi saya digeruduk sama guru-guru TK yang menangis dan berharap banyak sekali bahwa kita bisa memberi solusi. Kita yang di Komisi 10, 2-3 tahun ini bergelut dengan itu, akhirnya mencapai sebuah titik kesimpulan bahwa jika penanganannya masih sama, tentu tidak akan pernah ada solusi, karena setiap kali rekrutmen akan kembali lagi kepada masalah-masalah yang sama. Saya kira demikian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman, dan kami berharap dan sangat berharap ada perubahan paradigma dalam melihat guru ini, sehingga mimpi pemerintah kita, negara kita untuk pendidikan menjadi tabungan dan investasi nasional menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina. Karena ada keluhan lain, jadi kita manggilnya Pak Menko dan PLT Menpora. Iya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya perpanjang waktu, mungkin 15 ya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menpora, Prof. Muhajir untuk, saya mau nyebutnya sekaligus Menko. Untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelum nanti kita bacakan lapsing pada kesempatan raker malam hari ini. Kami persilakan, Prof. Terima kasih pimpinan. Sebelum saya memberikan respon atau jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan dari anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan, saya ingin usul apakah dulu yang waktu saya masih menjadi Mendikbud dulu masih bisa diberlakukan
Artinya nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami data, nanti akan saya beri jawaban tertulis. Setuju, Prof. Ya, Setuju, Prof. Ya. Jadi nanti akan jawaban biar lebih komplit. Jadi nanti ini sudah sudah ditulis oleh Setuju, Prof. Kami, nanti akan kami beri jawaban secara tertulis, dan ini kami akan menjawab beberapa poin saja yang kami anggap sangat penting, tanpa menganggap bahwa yang tertulis di jawaban tertulis itu tidak kalah pentingnya sebetulnya. Itu ya. Pertama, saya mohon maaf dengan pernyataan saya yang memang sangat hiperbolik, saya kira kalau menyebut nggak akan kiamat itu. Dan rekan-rekan saya minta untuk tidak ditulis ya. Saya ingin bekerja dengan tenang, tidak diributi dengan dengan bully ya. Mohon rekan-rekan wartawan untuk tidak menulis saya menyebut tidak akan kiamat. Itu terlalu hiperbolik memang. Jangan-jangan malah ditulis itu. Jadi begini, sebetulnya ini tidak saya tujukan kepada satu pihak, tapi dua-duanya gitu ya. Marilah kita sikapi isu ini dengan tenang. Dan tadi itu kan sebetulnya saya menempatkan posisi isu ini di dalam konteks desain besar pembangunan manusia Indonesia itu. Jadi itulah munculnya istilah itu. Jadi baik yang pro maupun kontra sebetulnya saya mohon untuk kita sama-sama untuk menyadarkan sebetulnya ini bukan suatu hal yang harus kita ributkan terlalu jauh itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan ini adalah saya pembantu presiden. Jadi apa yang saya sampaikan di depan anggota DPR Komisi 10 yang mulia ini tentu saja saya sudah berkonsultasi dengan beliau. Gitu ya. Jadi kalau ada ada berita-berita yang di luar itu pasti saya jamin itu bukan dari pernyataan dari Pak Presiden. Jadi saya sudah konsultasi dan ini adalah sesuai dengan arahan beliau sejak awal. Sejak awal begitu saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan apa yang menjadi arahan dari beliau. Ini mohon. Jadi kalau ada berita yang lain, anggap itu pasti tidak sesuai. Kemudian saya juga sudah Pak Andreas betul. Jadi ini di luar dugaan kita memang kehadiran Israel ini. Dalam sejarahnya seumur-umur nggak pernah tim U20 Israel itu masuk di dalam melolos di dalam di dalam proses prakualifikasi gitu ya. Dan dia apalagi dia ini kan mewakili Eropa. Dan sekarang yang lolos Eropa itu 5. Itu Inggris, Perancis, Italia, Slovakia dan Israel gitu. Ini betul-betul memang di luar perkiraan kita. Gitu ya. Sementara biddingnya itu jauh-jauh hari sebelum itu. Kita melakukan bidding tahun 2018 untuk 2019 untuk World Cup U20 tahun 2021. Gitu ya. Jadi memang betul-betul kita tidak mengira. Gitu ya. Apakah kemudian kita tidak segera menghitung? Sudah. Jadi saya selaku Menko PMK juga sudah berkonsultasi kepada Pak Menko Polhukam, terutama dari sisi keamanan dan seterusnya sudah kita lakukan. Ya. Tapi memang perjalanannya agak lamban karena kita juga sedang sibuk untuk menyiapkan macam-macam. Kemudian yang kedua, ini bukan pertama kali. Delegasi Israel di Indonesia itu bukan pertama kali. Kalau kita hitung 7 kali sudah. Termasuk parlemen Israel. Pertemuan parlemen Israel di Bali, hostnya DPR. Artinya bapak-bapak ibu juga. Tapi itu tidak ada apa-apa itu. Kenapa? Karena kita bisa betul-betul membuat ukuran yang persis bagaimana supaya ini tidak menabrak konstitusi, tapi kita tetap harus menjadi bagian dari pergaulan dunia, gitu. Pergaulan dunia dan pergaulan tata keramanya mereka punya sendiri. Gitu. Sudah 7 kali. Gitu. Dan itu tidak ada apa-apa. Dan memang kenapa? Karena tadi itu sudah saya sampaikan, karena pemerintah betul-betul telah membuat ada pedoman
bagaimana supaya itu tidak sampai melampaui batas konstitusi, tapi sebatas sebagai bentuk pergaulan dunia. Kita ini kan juga boleh bergaul dengan musuh. Kita diajarkan musuh itu harus kita hormati juga kan. Kalau dalam perang biar musuh, tapi kalau dia sudah menyatakan ya nggak boleh dibunuh, harus kita perlakukan. Jadi sebetulnya sudah ada dan itu sudah kita diskusikan termasuk dengan Kemenlu. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya begitu ini muncul kita sudah mengirim delegasi ke FIFA tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita mengajukan kondisi-kondisi itu yang kita maksud itu. Kita maksud itu. Jadi ini bukan pertama gitu ya. Di mana kita menjadi bagian dari pergaulan anggota dari masyarakat dunia, di mana di sana ada regulasi yang sifatnya superordinat, ya kita harus mengharmoniskan dengan kebijakan, terutama konstitusi kita. Soal tadi yang disinggung soal bagaimana nanti masuknya, bagaimana kalau sudah exit permit, itu urusan dari Kementerian Luar Negeri dan Menkumham dan kita sudah biasa itu, gitu ya. Cuman memang kita tidak bisa menyampaikan secara perinci. Saya kira itu kemudian yang berkaitan dengan dari Mas Putra, saya kira sama ya, tentang presiden, tentang ajang World Cup dan seterusnya, dan itu yang kita pegang. Dan sejak awal presiden sudah menyampaikan itu pada saya, gitu. Bahkan termasuk beliau kemudian langsung menyetujui ya itu perlu ada syarat-syarat yang harus kita ajukan gitu supaya tidak sampai melampaui batas ini. Gitu. Kemudian tentang jadi dari Bu Hetiva itu Bu, jadi tentang kenapa kok enggak dihitung, sudah kita hitung sebetulnya ke Israel ini tidak pernah kita membayangkan kalau dia bisa masuk di dalam prakualifikasi itu. Kemudian ya. Salah itu. Kemudian untuk SEA Games juga sudah kita persiapan betul ini, insya Allah. Sekali lagi sebelum ini ya soal U20 ya, kan kita juga harus melihat dari berbagai perspektif. Satu sisi kita juga berurusan dengan FIFA, yang dia juga punya regulasi, ya. Kita juga harus mengakomodasi aspirasi-aspirasi, baik dari organisasi, politik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Tapi kan kita juga harus mengakomodasi sekitar 189 juta penggemar bola Indonesia. 70% rakyat Indonesia itu penggemar bola, termasuk saya. Itu kira-kira 189 juta. Kalau mereka itu diam bukan berarti dia tidak punya aspirasi. Dan sekarang sudah kita lihat kan, begitu ada penolakan mereka juga mereaksi juga gitu. Kemudian juga mohon dihitung juga timnas kita yang sudah bermimpi, sudah menyiapkan diri dengan seluruh kekuatan kemampuannya, dia bermimpi akan bertanding di tingkat dunia. Ya. Dan kita desain supaya jangan sampai dia nanti menjadi timnas pupuk bawang, sekedar penghibur penghargaan karena dia sebagai tuan rumah. Jadi kita mohonlah, kita berbagi empati. Ya. Kita berbagi empati dengan pihak-pihak, semua pihak. Dan pemerintah berusaha untuk ini semua. Kita ingin mengakomodasi ini sesuai dengan pesan dari pimpinan tadi. Bagaimana supaya tidak menimbulkan friksi, tidak menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Jadi kita harus bicara dengan FIFA sesuai dengan kapasitas kita, tapi kan kita juga harus mengakomodasi dan seterusnya. Inilah yang kebijakan presiden yang sedang dilakukan, yang kami termasuk saya sebagai pembantu beliau. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon pimpinan untuk melihat dari semua perspektif. Kita sangat menghargai aspirasi dari semua anggota DPR, gitu ya. Tapi mohon anggota DPR juga melihat bahwa ada aspirasi lain. Ya, yang walaupun dia tidak mengekspresikan dengan cara-cara yang mungkin ekspresif gitu ya, tapi dia juga punya aspirasi gitu ya. Dan kita harus memaintain ini jangan sampai kemudian terjadi friksi atau terjadi tabrakan,
tadi itu yang sebetulnya cuma soal bola jadi panjang ceritanya itu. Gitu. Bola ini memang, sepak bola ini memang luar biasa gitu. Bisa menjadi tragedi yang Kanjuruhan tadi yang disinggung belum selesai. Dan saya orang Arema jadi juga ikut bertanggung jawab dan sampai sekarang juga terus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka itu ya. Kemudian untuk SEA Games insya Allah, jadi saya sudah melapor kepada Pak Presiden juga untuk kemudian kita akan mengeksplorasi cabang-cabang yang masih punya peluang untuk dinaikkan untuk bisa menambah medali. Tetapi secara teknis pimpinan memang ini yang jadi inceran Indonesia. Kenapa? Karena tuan rumah tidak mungkin dia sudah realistis tidak mungkin menjadi pemuncak. Paling dia di paling bawah dan yang paling kemungkin itu yang adalah Indonesia ketika kita berada di ranking 3 ini. Gitu. Karena itu kita dilihat mana yang punya potensi akan meraih medali. Kita ya ini biasalah. Karena itu sebetulnya termasuk politik olahraga kan ini sebetulnya. Jadi olahraga itu nggak boleh dicampur alukan dengan politik, tapi di dalam olahraga itu juga ada politiknya gitu. Dan ini bagian dari itu dan kita sudah hitung-hitung dan mudah-mudahan nanti saya masih mendapatkan kesempatan untuk mencoba meng-create ini. Kemudian yang berkaitan dengan yang tidak kalah penting saya kira PON. Memang betul, jadi PON ini masih ada masalah, terutama 2 lokasi yang nanti akan ditempati ini masih ada permintaan-permintaan yang harus kita bicarakan lebih jauh gitu ya. Terutama Aceh. Aceh memang harus kita nanti saya dalam waktu dekat akan segera ke lapangan ke Aceh dan Sumatera Utara untuk melakukan koordinasi gitu ya. Dan Presiden juga sudah memberi arahan kepada saya satu hari setelah dilantik langsung konsultasi Presiden bahkan justru soal PON. Ya. Soal PON karena kebetulan saya berurusan dari Biren dan juga dapat masukan tentang itu. Adalah kok ya kemudian jadi PLT Menpora. Jadi maka saya terus langsung konsultasi Presiden dan Pak Presiden sudah memberi arahan apa yang harus saya lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan segera ke Sumatera Utara dan ke Aceh. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah dualisme, terutama di tenis meja, gitu ya. Saya sedang pelajari masalahnya, gitu ya. Mudah-mudahan kalau selama jadi PLT sudah bisa tuntas, gitu. Dan sudah ada kontak, tapi saya sudah sedang ngatur dulu. Mudah-mudahan bisalah kita ajak bicara, gitu. Saya juga nggak paham bagaimana ceritanya tenis meja kok bisa jadi dualisme itu loh, kok kayak partai aja gitu loh. Kok ternyata di dunia tenis kok juga kayak partai itu. Ini yang sedang kita nanti coba ya. Sudah saya bercanda dengan yang bersangkutan, kok kayak partai saja olahraga, apalagi tenis lah aku. Tenis meja lagi, bukan apa-apa maksud saya, bukan melemehkan. Artinya kenapa sih harus jadi panjang seperti ini gitu. Nanti akan coba, saya tidak berjanji, tapi ini juga akan menjadi agenda yang akan kami selesaikan. Sekira itu pimpinan, jawaban lesan dari saya. Untuk masalah pendidikan, Menteri Koordinator itu kan harus ada fatsun ya, tidak boleh sampai masuk ke hal yang sifatnya teknis ya. Jadi ya, tapi akan saya perhatikan, akan saya coba nanti saya sampaikan. Ya memang saya juga merasa bersalah karena sebetulnya guru honorer itu kan urusan peninggalan saya itu, peninggalan saya gitu. Dan sebetulnya waktu itu saya juga sudah menyampaikan skema itu pada Pak Presiden untuk penyelesaiannya. Tapi memang agak pelik Ibu kan itu, ini mohon saya kalau boleh saya nyisir sedikit ya. Ini ada persoalan nomenklatur. Jadi anggaran pendidikan yang dijadikan DAU itu nomenklaturnya kan diperkirakan untuk pendidikan.
Ya, itu mestinya harus ada upaya dari Komisi 10 untuk meluruskan. Itu harus tegas bahwa itu untuk pendidikan. Karena kalau diperkirakan itu bisa untuk pakai jalan menuju sekolah. Karena siswa itu kalau bersekolah juga lewat jalan. Jadi hingga itu juga dianggap bagian dari pendidikan. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah daerah itu memang memiliki keluasaan. Walaupun kita kunci untuk gaji guru misalnya, itu bisa melompat. Kenapa muncul banyak guru honorer? Itu saya kira yang Komisi 10 lama paham lah itu. Itu guru honorer itu diangkat oleh kepala sekolah. Kalau diangkat oleh kepala sekolah, maka pemerintah daerah nggak perlu gaji. Kepala sekolah diambilkan dari bos, sehingga bos yang mestinya untuk operasional sekolah untuk gaji guru. Itulah membuat sekolah secara fisik nggak pernah bagus itu karena habis untuk itu. Padahal itu mestinya kalau koordinasi dengan Kementerian Keuangan ada kok itu dana itu mestinya. Kalau ada rencana pengangkatan sekian pasti mestinya otomatis itu ada alokasi di dalam dana alokasi umum. Kalau belum dan memang kita tidak bisa bicara secara seolah kalau sudah itu menjadi keputusan itu di bawah lancar. Indonesia belum seperti itu. Jadi saya pernah siapa yang kemarin beritahu saya, digital itu jangan kemudian disimplifikasi menjadi aplikasi. Kalau digitalisasi itu disimplifikasikan menjadi aplikasi, itu nanti para pembikin aplikator itu yang untung. Jadi digitalisasi itu kalau kemudian dimuncul artinya aplikasi, itu akan terjadi seperti itu. Seolah-olah kalau sudah itu seberes, tidak itu. Makanya saya hari-hari ini sebetulnya sedang melakukan penyisiran program stunting. Stunting itu tiap hari saya melakukan roadshow dengan provinsi-provinsi untuk memastikan memang itu dilakukan. Misalnya dari Kementerian Kesehatan, itu sudah jelas yang tidak punya antropometri bisa minta ke Kemenkes langsung akan di-drop. Kalau tidak ada USG di puskesmas, bisa langsung mengajukan ke kementerian, tidak perlu dia APBD. Diberi. Itu saja banyak, setiap hari saya melakukan roadshow itu. Semua kabupaten kota itu masih belum tahu kalau sebetulnya USG dan antropometri itu bisa di-drop langsung dari pemerintah, dari pusat. Karena kita tidak mungkin, makanya sekarang yang sedang ribut kan hasil pengukuran SSGI dan EPGBM. EPGBM selalu pasti lebih rendah dibanding SSGI. Itu Kementerian Kesehatan, tapi bukan. Sekarang kita sedang sibuk ngurus itu. Nah, jadi ini Bapak sekalian, ya mohon kita pengertiannya, saya harus mengkoordinir semua kementerian yang ada 7 kementerian yang saya tidak mungkin ada fatsun lah antar, kalau mengkoordinir itu ya mengkoordinir, tidak boleh sampai hal yang sifatnya teknis masuk gitu. Tapi nanti akan coba kami sampaikan gitu. Saya siap sekali untuk bisa mendapatkan masukan seperti ini dan mudah-mudahan walaupun saya tidak pernah diundang oleh Komisi 10, saya senang sekali kalau dari pimpinan misalnya bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kementerian teknis di bawah saya bisa disampaikan ke saya mungkin akan bisa mengkoordinasi. Ya, demikian saya kira, terima kasih. Sekali lagi nanti untuk lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis. Dan pengalaman saya menjadi mendikbud dulu, nggak pernah sidang sampai jam sekian gitu. Biasanya di setengah kamar sudah kita putuskan kita ketemu berapa menit. Maunya berapa itu. Ini rupanya ada kemajuan, ini bisa sampai malam-malam begini. Tapi saya berharap selama saya jadi PLT Menpora ini sekali ini saja untuk pertemuan sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk para muhajir ini. Terima kasih Pak Menpora, Pak Menko, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena waktu saya perpanjang 5 menit. Kita langsung masuk ke laporan singkat. Mohon izin, saya langsung masuk ke Romawi 2, kesimpulan dan keputusan. Prof, langsung kita bacakan, nanti kita koreksi bersama kalau ada koreksinya. 1.
terhadap pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk melakukan akselerasi terhadap proses revisi DIPA SOTK lama ke SOTK baru agar penyerapan anggaran dapat berlangsung sesuai dengan target, tujuan dan sasaran dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap dan mendapatkan solusi bagi pelaksanaan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup Under-20 dengan tetap memegang teguh kepada konstitusi negara dan spirit kebangsaan para pendiri bangsa. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Menpora RI untuk melakukan koordinasi dengan KONI, KOI, NOC, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pemilihan dan pengiriman delegasi atlet yang diproyeksikan memperoleh medali agar target prestasi SEA Games 2023 dapat tercapai. Bapak Ibu sekalian, mana? 4. Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemenpora RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 10 DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal 7 April 2023. Kami persilahkan Pak Menpora, apakah ada koreksi? Cukup? Terima kasih, pimpinan. Kami persilahkan, Bang. Poin kedua itu dengan tetap memegang teguh pada konstitusi negara dan spirit menciptakan perdamaian dunia. Anunya diganti. Para pendiri bangsa. Iya, para pendiri bangsa. Ditambah. Ditambah. Spirit kebangsaan dan menciptakan perdamaian dunia dan dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, Bang Andreas, cukup? Prof, cukup, Prof? Oke. Terima kasih, saya ketuk lapsing ini. Setuju ini? Setuju? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Prof Muhadjir serta seluruh pejabat Kemenpora yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof. Muhadjir Effendi, PLT Menpora kita, beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan mungkin ada eselon 3 juga yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pimpinan komisi dan anggota komisi 10 yang saya banggakan. Teman-teman media yang hadir, terima kasih atas atensinya, terlebih-lebih dalam rangka mensikapi penyelenggaraan FIFA World Cup Under 20 yang sedang menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya nyebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan malam hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa melaksanakan raker pada kesempatan yang baik ini. Semoga limpahan sehat walafiat selalu menyertai kita semua. Sekaligus atas nama pimpinan komisi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan ini season pertama kita raker dengan Pak Menpora di saat kita menjalankan puasa. Semoga amal ibadah puasa kita bagi yang melaksanakan menjadi bagian dari amal dan meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut laporan sekretariat telah hadir 9 fraksi penuh dengan total 30 anggota hadir sebagaimana pasal 281 ayat 1 sudah memenuhi quorum. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan raker dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, raker kali ini ada 3 agenda yang akan kita bahas, Prof. Semoga tidak lama-lama. Yang pertama, persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under 20. Yang kedua, persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Yang ketiga, evaluasi program kerja Kemenpora RI pada tahun 2023. Apakah disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki agenda yang pertama, saya ingin meng-highlight beberapa hal, Prof. Muhadjir, menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA Under 20 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan tepatnya pada bulan Mei. Beberapa isu ingin kami sampaikan pada kesempatan pengantar ini sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Komisi 10 concern untuk menyelamatkan sepak bola kita jangan sampai keluar dari ekosistem persepak bolaan secara internasional melalui FIFA. Saat yang sama, setiap negara punya hak untuk merdeka, sekaligus kita menghargai sikap politik dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina. Dinamika yang terakhir sampai batalnya drawing yang semestinya dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini, di ruang publik terjadi spekulasi di mana
ada yang memaknai berarti penyelenggaraan U20 kemungkinan tidak batal dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Saat yang sama, banyak para pencinta bola kita sangat menyayangkan kalau ini tidak bisa terselenggara dengan baik dan akhirnya batal diselenggarakan. Terlebih-lebih kita tahu semuanya statuta FIFA menyatakan bahwa ketika ada pembatalan sebuah event akan berisiko kepada ban atau sanksi dari pihak FIFA. Tentu fakta-fakta objektif ini tidak bisa kita abaikan bersama-sama. Kita ingin dua-duanya bisa dilaksanakan dan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia menyangkut soal tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini, termasuk dukungan pemerintah kepada Palestina tetap harus terus kita jaga sebagai prinsip dan sebagai pokok politik, sikap politik negara dan bangsa ini. Tapi saat yang sama kita ingin dua hal ini bisa berjalan dan tidak saling mengingkari. Karena itu pemerintah sudah melaksanakan bidding tahun 2019. Kita juga ingin, karena pemerintah yang memulai, pemerintah juga harus yang menuntaskan ini. Kita apresiasi 20 menit yang lalu Pak Presiden memberikan konversi pers yang pada prinsipnya dimungkinkan dua hal ini tetap bisa berjalan, tentu dengan berkompromi dengan pihak lobby, dengan pihak FIFA, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya pelaksanaan penyelenggaraan U20 ini bisa tetap kita laksanakan. Karena itu kita mendorong supaya pemerintah secepatnya mengambil inisiatif secepat-cepatnya, karena waktu yang cukup pendek ini, untuk memastikan ada jalan terbaik, jalan tengah yang terbaik dari dinamika yang sedang kita hadapi bersama. Kita hargai, kita hormati pihak-pihak yang melakukan protes menyangkut soal ini. Saat yang sama pemerintah harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk menuntaskan dari skema bidding yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yang waktu itu belum diprediksi menyangkut soal lolosnya tim nasional dari pihak Israel. Karena itu kita ingin pembatalan drawing yang menurut saya secara pribadi, Prof, semestinya sudah bisa dimitigasi dari awal. Saya tadinya berharap spekulasi dinamika yang terjadi secepatnya disikapi oleh pemerintah supaya ada langkah antisipasi yang sudah bisa diterapkan sejak dari awal. Nah, karena itu batalnya drawing, saya kira ini menjadi bagian dari koreksi betapa pemerintah harus secepatnya mengambil sikap menyangkut soal penyelenggaraan FIFA World Cup Under-20 ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kesempatan ini nanti kita akan berikan sepenuhnya kepada Pak Prof. Muhajir untuk menjelaskan kira-kira proposal apa yang akan dibawa ke FIFA supaya dua hal sebagai pokok sikap kita ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi keputusan yang melegakan semua pihak dan semua sama-sama berdiri dan tidak ada yang dikalahkan dalam rangka untuk tetap terselenggaranya FIFA World Cup Under-20 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda yang kedua adalah menyangkut soal persiapan SEA Games tahun 2023.
Terkait dengan agenda ini, karena SEA Games akan dilaksanakan pada bulan Mei dan sampai bulan Juni, waktu yang cukup pendek juga, yang akan dilaksanakan di Kamboja. SEA Games ini semestinya dilaksanakan pada tahun 2021, karena COVID akhirnya tertunda, dan akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022 juga, mohon maaf, SEA Games ini tetap, mohon maaf, pada bulan Mei, dan banyak cabang olahraga yang kita prediksikan kita akan kehilangan berpotensi kehilangan medali, kurang lebih sekitar 39 medali emas, 37 sampai 39 medali emas. Oleh karena itu kita ingin Pak Menpora beserta seluruh jajaran mengantisipasi terkait dengan agenda SEA Games ini dengan baik. Semoga potensi kehilangan 37 medali emas itu tidak terjadi. Karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan pada kesempatan raker ini menyangkut soal persiapan. Berikut berbagai potensi emas di cabang olahraga mana saja yang bisa kita tetap kita pertahankan, dan potensi kita untuk mendapatkan tambahan emas dari beberapa cabur yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang ketiga terkait dengan evaluasi program kerja Kemenpora RI. Pada agenda yang ketiga ini ada beberapa catatan yang ada di kami, Pak Menpora, yang selama ini menjadi concern di Komisi 10, yaitu isu menyangkut soal peningkatan kualitas pemuda melalui peningkatan capaian indeks pembangunan pemuda. Kita ingin indeks pembangunan pemuda kita semakin baik ke depan, sebagaimana nomenklatur dari kementerian ini, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Isu yang kedua terkait dengan evaluasi program kerja ini adalah menyangkut soal implementasi peta jalan desain besar olahraga nasional Indonesia, atau yang sering kita familiar dengan sebutan DBON, desain besar olahraga nasional. Bagaimana tindak lanjut terkait dengan Perpres nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut soal agenda dari indeks pembangunan pemuda dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar pada kesempatan raker kali ini. Sebelum kita serahkan waktu kepada Pak Menpora, kita sepakati waktu sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9.30? 21.30, setuju? Oke. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Muhajir, terlebih-lebih karena teman-teman menunggu betul dari tadi sore menyangkut soal isu batal tidaknya penyelenggaraan Under 20 ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Muhajir untuk bisa merespon yang pertama menyangkut soal ini, sebelum masuk pada dua agenda berikutnya. Kami persilahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10
DPR RI, Bapak Haji Saiful Huda, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Ibu Hetifah Saifuddin, dan Bapak Haji Abdul Fikri Fakih. Mohon maaf gelarnya tidak saya sebut biar ringkas ini. Dan juga para anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan. Izinkan saya pimpinan untuk menyampaikan pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Kemenpora untuk menyampaikan 3 hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan. Tapi sebelum itu saya mohon saya meminta waktu untuk menampilkan 1 slide saja tentang yang ini agak di luar konteks, yaitu di mana posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Yang ini merupakan domain dari Kemenko PMK. Mumpung ketemu dengan Komisi 10 sehingga kita bisa memiliki persepsi yang sama, visi yang sama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia Indonesia. Jadi pimpinan, ini adalah siklus pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Dilihat, kalau cara membacanya ada dilihat dari arah jarum jam, dari kanan ke kiri berputar, yaitu dimulai dari yang warna hijau muda. Ini warna-warna ini sudah mewakili semua partai ini, jadi tidak ada yang ditinggal. Yang paling atas itu adalah masa prenatal, 1000 hari awal kehidupan. Yang ini adalah golden age. Jadi awal kehidupan ini, 1000 hari awal kehidupan itu adalah 90 hari di dalam kandungan ibu dan 2 tahun di dalam susuan ibu. Karena itu ibu itu segala-galanya pada 1000 hari awal kehidupan ini. Dan sekarang yang sedang kita, kemudian lingkaran itu, yang tulisan kecil-kecil itu adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah di setiap etapa dari siklus. Yaitu mulai dari siklus prenatal atau 1000 hari awal kehidupan, kemudian usia dini, anak-anak, dan ini saya kira Komisi 10 waktu saya menjadi Mendikbud sudah menginisiasi untuk program pendidikan anak usia dini, dan kemudian melahirkan BOP PAUD, sehingga setiap PAUD sekarang sudah ada dananya dan seterusnya. Saya terima kasih. Kemudian tahap berikutnya yang ungu muda itu adalah tahap SDMI, yang lebih menekankan kepada pendidikan watak, pendidikan dasar, pendidikan akhlak, budi pekerti. Kemudian SMP MTS itu menyiapkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan. Kemudian yang ungu tua ini adalah SMA SMK, MA. Ini adalah tahap untuk persiapan memasuki dunia kerja. Ditambah juga yang kuning ini perguruan tinggi, terutama untuk pendidikan vokasi. Kemudian yang merah ini adalah masa produktif. Di samping usia mereka memasuki masa produktif sebagai tenaga kerja. Kemudian yang kunir tua itu adalah masa lansia, yaitu 60 sampai meninggal. Ini siklus yang kita tangani secara sistemik, dan inilah yang disebutkan desain besar pembangunan manusia Indonesia atau grand design dari pembangunan manusia Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian yang lingkaran di tengah itu adalah segala intervensi untuk semua jenjang usia. Yang atas gerakan masyarakat sehat, kemudian sistem jaminan sosial nasional, bantuan sosial, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penanggulangan bencana, dan penanganan disabilitas. Dalam konteks ini, pimpinan, posisi dari Menpora dan program-program kepemudaan dan kesehatan
itu terutama dari segi kesehatan, itu yang di Germas yang paling ke tengah itu. Germas, Gerakan Mahasiswa Sejahtera. Jadi sebetulnya olahraga termasuk sepak bola ini hanya bagian kecil dari gerakan masyarakat sehat dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia yang sehat dan terdidik dan memiliki keterampilan baik dan berakhlak mulia dan seterusnya. Jadi sebetulnya hiruk pikuk U20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar di dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil, sehingga saya dengan segala hormat saya ingin menyampaikan bahwa dilihat dari skala prioritas sebetulnya bukan menjadi prioritas yang benar-benar menentukan masa depan Indonesia gitu. Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U20 batal itu Indonesia ini mau kiamat gitu. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa saja. Gitu. Kita nggak usah terlalu melihat ada suatu hal yang bakal terjadi luar biasa itu. Ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak terhanyut dengan euforia, dengan protes-protes, dengan berbagai macam hiruk pikuk yang sehingga kita melupakan bahwa sebetulnya ada cita-cita besar yang harus kita rancang dengan sistemik dan terprogram dengan baik gitu ya. Jangan sampai hal yang sebetulnya tidak dalam posisi strategis itu kemudian menyita perhatian kita, menyita energi kita untuk sehingga kita melupa dengan program-program yang belum tuntas yang masih banyak. Ini saya kira pimpinan dan saya mohon ini saya kira semua kementerian yang berada di dalam koordinasi Kemenko PMK dan lembaga yang ada di Kemenko PMK adalah mengacu kepada desain besar pembangunan manusia ini. Misalnya untuk sekarang ini kami sedang fokus di ungu tua dan kuning, yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya kira Komisi 10 juga memiliki concern dan saya mohon dukungan betul, karena ini dari siklus ini titik kulminasinya adalah menyiapkan mereka untuk masuk ke merah, ke dunia kerja ini. Dan sekarang ini kita masih betul-betul belum firm, sehingga kita harapkan 2 tahun terakhir ini kita betul-betul bisa fokus di pengembangan vokasi, pelatihan dan pendidikan vokasi. Dan saya mohon betul-betul mendapat dukungan dari Komisi 10 untuk ini. Setelah stunting nanti insya Allah beres, kemudian pendidikan PAUD juga sudah tahun periode yang lalu Pak Presiden sudah dukungan Komisi 10 telah betul-betul berhasil menggolkan pendidikan sudah dini menjadi betul-betul menjadi lembaga yang kuat. Kemudian program-program Merdeka Belajar juga sedang kita gerakkan untuk di tingkat SD maupun SMP. Nah, sekarang ini adalah tahap memasuki revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengantar usia produktif kita, bonus demografi kita masuk ke dunia merah ini. Kalau bonus demografi kita manfaatkan dengan maksimal, di mana usia produktif ini bisa bekerja dengan produktif, dan penghasilannya bisa didistribusikan kepada 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghidupi dirinya sendiri, yang kedua untuk menanggung kehidupan mereka yang tidak bekerja, mulai dari lansia sampai yang masih sekolah, dan masih ada kelebihan kemudian ditabung, di saving, dan akumulasi saving itu menjadi tabungan nasional, maka besaran tabungan nasional kita itu akan sangat menentukan kita akan betul-betul masuk menjadi negara modern maju atau kita terjebak di dalam pendapatan menengah atau middle income trap itu. Dan ini sebetulnya masa-masa yang justru ya harus mendapatkan perhatian ini. Tentu saja sepak bola juga sangat penting, gitu. Tetapi dengan segala hormat saya mohon kita ikut sama-sama untuk meyakinkan kepada siapa saja bahwa insya Allah apapun nanti keputusan dan apapun hasilnya U20 ini tidak akan membuat Indonesia kiamat. Gitu. Saya kira itu. Kemudian Bapak, saya ingin menyampaikan yang berikutnya yaitu sesuai dengan permintaan untuk mempertajam tentang informasi tentang U20. Saya karena baru 2 minggu pimpinan untuk menjadi PLT, sehingga nanti kalau ada kekurangan penjelasan, nanti saya mohon dari pejabat eselon 1 yang mendampingi saya bisa menjelaskan lebih lanjut.
kronologi, pertama ingin saya sampaikan kronologi. Jadi dimulai dari maklumat pemerintah RI 7 Agustus 2019, kemudian tahun 2019 PSSI mengajukan bidding, dan ini kemudian dari bidding itu, kemudian tanggal 24 Oktober 2019, FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini melalui bidding, dan bidding itu artinya melamar. Dan melamar itu tentu saja harus bisa meyakinkan bahwa lamarannya diterima, dengan segala konsekuensi. Ini posisi Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan diminta, tapi justru kita yang meminta. Mestinya event ini akan dilaksanakan tahun 2021 karena kena pandemi. Walaupun demikian, FIFA juga masih memberikan prioritas kepada Indonesia untuk melaksanakan, yaitu pada tahun 2023 ini. Dari itu maka kemudian kita melakukan rapat-rapat secara berantai seperti yang disebutkan di atas. Kemudian kita tetapkan ada 6 provinsi yang kita jadikan lokasi untuk perhelatan ini, gitu ya. Dan masing-masing, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali, dan Palembang, dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita bicarakan lebih awal. Kemudian masing-masing pemerintah provinsi itu harus memberikan namanya government guarantee, jaminan pemerintah. Jadi jaminan pemerintah provinsi harus menjamin bahwa dia akan melaksanakan. Di samping itu juga ada, di samping garansi, juga harus ada perjanjian dengan pihak yang memiliki stadion. Kemudian juga jaminan untuk yang memiliki pusat pelatihan, di mana nanti akan dijadikan pusat persiapan pertandingan akan dilakukan. Jadi ada 3 komitmen pemerintah, dan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian dilakukan oleh tempat kota di mana pertandingan akan digelar, dan yang ketiga adalah komitmen dari pihak tempat pemilik atau pengelola tempat pelatihan untuk menyiapkan mereka di dalam pertandingan itu. Karena itu kalau ketika pemerintah provinsi yang semula sudah memberikan government guarantee kemudian melakukan penolakan, itu memang konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membatalkan garansi, tetapi menolak itu tentu saja beda. Gitu. Kalau hanya membatalkan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau sudah menolak tentu saja ada sesuatu yang sangat harus kita pertimbangkan betul, gitu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya timeline. Ini timeline yang akan kita lakukan secara hitung mundur. 9 Februari, kemudian 1 April, Mei, Februari, Maret. Jadi tanggal 31 Maret ini mestinya akan ada undian pembagian grup penyisian di Krisisnawa Hall Bali sesuai dengan government guarantee, ya. Dan karena dari pihak pemerintah Provinsi Bali melakukan penolakan, maka atas dasar itulah kemudian diputuskan oleh FIFA untuk drawing ini kemudian dibatalkan atau ditunda. Kemudian tanggal 1 April mestinya sudah ada penjualan tiket, 2 April kirap piala di 6 kota, kemudian 20 Mei upacara pembukaan Stadion Utama GBK Jakarta, kemudian pertandingan-pertandingan di 6 venue berdasarkan drawing yang sudah dilakukan sampai tanggal 11 Juni itu upacara penutupan dan penghargaan bagi penang yang dilaksanakan rencana di Stadion Manahan. Kemudian progres implementasi government guarantee
Ini pimpinan kondisinya, jadi sebetulnya intinya saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Intinya sebetulnya secara teknis Indonesia sudah sangat siap untuk menyelenggarakan event ini. Saya sebagai PLT Menpora, posisi Kemenpora sebetulnya tugasnya sudah selesai. Hanya ada 2 lapangan yang ada catatan dari FIFA dan sudah kita kebut, bahkan sudah kita datangkan alat penjahit rumput dari luar yang sekarang sedang mengerjakan, terutama yang ada di lapangan di Bali dan di Jawa Barat. Dan itu hanya catatan kecil saja, dan pasti kita bisa selesaikan. Jadi pimpinan sebetulnya dari sisi pemerintah, dari sisi Menteri Pemuda dan Olahraga termasuk Menko PMK sebetulnya tidak ada, sudah selesai. Termasuk persiapan atlet, timnas kita. Sebagaimana kita kemarin yang sudah kita selesaikan untuk memperkuat tim kita, sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 3 untuk ada 3 orang yang kita naturalisasi adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim kita. Karena kita harapkan, karena kita mendapatkan prioritas untuk bergabung jadi tim tuan rumah, kita ingin tampil dengan semaksimal mungkin. Target kita sebetulnya kalau bisa lolos paling enggak di putaran menuju ke semifinal, sehingga tidak hanya sekedar sebagai penggembira, tetapi kita memang betul-betul bisa bicara, dan ini saya yakin sudah kita siapkan dengan baik, mulai dari pelatihan, kemudian juga SDM-nya, termasuk kita melakukan naturalisasi 3 orang yang kemarin kita yang mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim. Kemudian yang perkembangan terakhir saya kira semuanya juga sudah menyaksikan dari ini yang terakhir perpanjangan host CT agreement pemerintah daerah dengan FIFA setelah penundaan. Ya. Jadi ini kita masih terus berharap ada koordinasi ya, dengan pihak-pihak yang akan menjadi host. Mudah-mudahan ini ada terus akan berproses ini kita. Jadi kita sedang berupaya untuk mencari beberapa alternatif pimpinan untuk bagaimana mencari jalan keluar. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden dalam konferensi pers ini, kita masih berusaha untuk mencari titik temu, baik titik temu masyarakat yang menolak maupun masyarakat yang mendukung, kemudian juga dari pihak FIFA, termasuk juga pihak yang kemarin yang sudah memberikan government guarantee. Ini sedang terus kita upayakan, termasuk dengan FIFA. Untuk FIFA itu adalah domain dari PSSI, dan kami memang sengaja tidak ikut campur terlalu jauh, kecuali hanya sekedar beri masukan kepada PSSI ketika untuk bernegosiasi dengan FIFA. Setahu saya sudah 2 tahap. Yang pertama kemarin sudah bertemu di Qatar, ada utusan dari tim PSSI di Qatar. Kemudian sekarang ini rencana akan ada pertemuan ulang yang langsung di Zurich, sehingga semuanya masih ada kemungkinan gitu ya. Dan kita tetap tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, kita tetap konsisten, landasan konstitusi kita tidak akan goyah, karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar yang tercantum di pembukaan, preambul, dan alinea pertama lagi. Dan itu terkait erat dengan ruh semangat kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia itu menjadi merdeka juga asalnya dijajah gitu. Karena itu kita tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun kepada mereka-mereka yang masih dalam posisi menjajah itu. Nah, kebetulan menurut standar, menurut penilaian, menurut saya kira kebetulan yang tim negara asal, tim yang satu ini termasuk terkategori itu gitu ya. Nah, ini yang kita jaga. Karena itu ketika kami memberikan masukan kepada salah satu wakil ketua PSSI yang akan bernego dengan FIFA, saya wanti-wanti ini juga sudah saya sampaikan, jangan sampai menabrak konstitusi ini gitu ya.
Karena kalau nabrak konstitusi konsekuensinya besar. Jadi ini semuanya sebetulnya bukan persoalan apakah Palestina atau bukan Palestina, atau Israel atau bukan Israel. Pokoknya siapapun negara yang masih dalam posisi sebagai penjajah, yaitu berarti lawan Indonesia. Gitu ya. Dan karena itu salah satu indikasinya kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi ini sebetulnya bukan soal pembelaan Palestina atau bukan gitu. Ini soal konstitusi dan siapapun yang masuk di dalam kategori apa yang ada di dalam amanah Undang-Undang Dasar itu, ya kita akan bersikap sama gitu. Ini yang menjadi harus kita jadikan pegangan. Karena itu kemarin kita juga sudah memberi masukan dan atas persetujuan Bapak Presiden saya memberi masukan kepada tim PSSI yang akan bernego dengan FIFA gitu ya. Dan memang kemudian masih ada beberapa tawaran yang waktu itu masih tawaran awal, ya, belum ada kesepakatan, dan sekarang ini sudah ada dari PSI Ketua Umum sendiri Pak Erik yang mendapat perintah Presiden untuk ke Zurich untuk melakukan pembicaraan lagi dengan pihak FIFA. Nah, kita tunggu dan ini perkembangannya bagaimana pembicaraannya. Tetapi insya Allah ya, dari awal pembicaraan awal, kesimpulan dari pembicaraan awal, FIFA cukup menghargai, cukup memahami apa yang ada di Indonesia dan juga sangat paham posisi Indonesia yang tidak bisa diusik, tidak bisa ditawar dalam kaitannya dengan konstitusi gitu ya. Dan kita berupaya ada beberapa opsi-opsi yang sedang kita usulkan gitu ya. Memang opsi yang paling kita harapkan ya tetap diberlangsungkan pertandingan itu di Indonesia gitu ya. Mungkin waktunya bisa kita atur ulang dan seterusnya, dan kemudian tentu saja juga apa kondisi yang kita usulkan ke FIFA juga bisa dipertimbangkan gitu ya. Dan saya kira saya tidak perlu menyampaikan secara detail gitu, karena sebagian besar juga masih sebagai usulan-usulan mentah. Saya khawatir nanti kalau saya sampaikan malah kalau istilah Jawanya itu gendruwonen. Gendruwonen itu apa itu? Yang mestinya mau mateng gara-gara banyak dikeduk-keduk malah nggak mateng gitu. Nah, itu. Ini yang kita jaga. Tapi insya Allah FIFA tidak akan memberikan penalti seperti yang diisu-isukan itu. Jadi untuk pembicaraan awal ini FIFA sangat memahami, bahkan FIFA sangat positif, artinya dalam arti berusaha untuk mencari jalan keluar, ada beberapa alternatif yang juga sedang diusulkan oleh FIFA dan nanti mungkin juga akan kita pertimbangkan. Itu saya kira pimpinan dalam kaitannya dengan FIFA, dan untuk yang lebih dalam kaitan dengan U20, dan ya kami mohon doanya dan mudah-mudahan semuanya berjalan, ada titik temu, ada kesepakatan gitu, dan kita sambil menunggu mudah-mudahan ada perubahan-perubahan termasuk kondisi di sikap-sikap yang agak mengganggu, mudah-mudahan juga bisa berubah gitu ya. Dan karena memang kita sudah membayangkan kalau sampai ini tidak kita kelola dengan baik, memang efeknya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, termasuk padahal kita dalam kaitannya dengan upaya kita untuk mengangkat martabat prestasi persepak bolaan nasional kita, itu tetap menjadi concern, walaupun tadi saya bilang kalau di dalam konstelasi grand design pembangunan manusia Indonesia sebetulnya posisinya ya tidak strategis amat. Misalnya dibanding stunting gitu, misalnya kita sedang betul-betul memberikan perhatian penuh pada isu stunting, kemudian isu vokasi, isu kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, itu menjadi titik tolak kita. Saya kira itu pimpinan untuk yang pertama. Kemudian mungkin ada yang ingin nambahi? Sudah cukup? Kemudian mohon izin ingin sampaikan tentang persiapan SEA Games. Untuk persiapan SEA Games, ada 30 cabur yang akan dipertandingkan. Mulai dari akuatik, yaitu swimming, diving, water polo, dan fin swimming. Kemudian ada atletik, badminton, basketball,
cycling, e-sport, boxing, judo, karate, martial art, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, tenis, volleyball, ya, weightlifting, wushu, tradisional boat race, jet ski, soft tennis, kemudian triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian wrestling, dance sport dan football, ya, kemudian golf, gimnastik, hoki, obstacle race, biliar, kriket, sailing dan floorball, fencing, pentaki, kemudian apa ini, chess Gyeonggi dan table tennis. Ada 36 ini. Dan ini intinya begini, pimpinan. Jadi dari cabang-cabang ini sudah kita analisis, kemungkinan kita akan kehilangan sekitar 39 emas. Ya. Kenapa? Dan ini sebetulnya lazim. Lazim tuan rumah biasanya yang memiliki wewenang untuk mengatur cabang-cabang apa yang akan dipertandingkan, gitu ya. Dan kemudian di cabang itu kelas apa saja yang akan dipertandingkan. Itu wewenangnya tuan rumah. Dan itu juga dilakukan di Indonesia. Misalnya ketika kita mengusulkan pencak silat menjadi cabang resmi dipertandingkan dan akan ada sekian cabang dan kita meraih emas mutlak di pencak silat karena itu adalah hak prioritas tuan rumah. Sama ini Kamboja juga menganalisis potensi-potensi lawan-lawan termasuk Indonesia, kemudian ada beberapa cabang yang dihapus, dan juga ada kelas yang ditiadakan dari cabang yang sebetulnya ada gitu, yang membuat Indonesia kemungkinan akan kehilangan 39 medali emas. Kemudian apa yang akan kita upayakan? Kita sedang melakukan analisis kira-kira cabang-cabang mana saja yang ada yang masih bisa kita eksplorasi untuk mendapatkan emas baru sebagai pengganti dari emas yang kemungkinan hilang. Dan yang sekarang sedang kita kaji itu adalah atletik, yang mungkin kita masih punya potensi untuk bisa naik, dan renang. Atletik dan renang yang memiliki potensi. Tapi terus akan kita kaji sambil mengejar, menyiapkan waktu sampai supaya betul-betul bisa dilaksanakan, bisa sampai terselenggaranya SEA Games ini. Kemudian strategi pencapaian target prestasi SEA Games 2023, satu cabang olahraga di BIDBON, prediksi minimal meraih medali. Kemudian 2 cabang olahraga non BIDBON, prediksi minimal perak. Komposisi usia atlet kontingen minimal 60%, atlet berusia kurang dari 23 tahun atau kelahiran 2000, dan 4 fokus pada pemilihan nomor yang berpeluang besar meraih emas pada cabang olahraga dengan pembatasan nomor pertandingan. Ini dalam rangka juga untuk efisiensi anggaran, dan tadi itu antara lain sekarang sedang kami diskusikan untuk kemungkinan kita mengeksplorasi lagi cabang-cabang yang mungkin bisa menambah sehingga bisa kalau seandainya tidak harus kembali sepenuh 39 emas itu paling tidak ya separuh mungkin bisa kita rebut lagi. Tentu saja kita juga terus melakukan analisis kekuatan-kekuatan lawan dari negara-negara lawan untuk kita juga harus waspadai agar jangan sampai kita seandainya harus turun peringkat, jangan sampai turunnya terlalu drastis. Kemudian pelatnas SEA Games 2023 ada 10 cabur DBON, yaitu badminton, weightlifting, cycling, atletik, artistik gimnastik, kemudian aquatic swimming, taekwondo, wushu, karate, dan pencak silat. Kemudian ada 15 cabur non DBON, yaitu sepak takraw, tenis, volleyball, indoor dan pantai, soft tennis, boxing, tradisional boat race, basketball, untuk laki-laki 5x5, e-sport, jet ski, judo, martial art, itu agak kickboxing dan fufinan, kemudian wrestling, triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian dance sport, aquastic water polo, aquastic fin swimming, dan hoki indoor. Ini catatan pelatnas telah dilakukan dari bulan September
Desember 2020 dilanjutkan pelaksanaan bulan Januari sampai Mei 2023. Kemudian jumlah atlet yang dipelantas dalam rangka persiapan SEA Games 2023 sebanyak 487 atlet. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah perolehan SEA Games tahun 2021 dan peluang SEA Games 2023. Pada SEA Games 2021 kita berada di peringkat ketiga setelah Vietnam dan Thailand dengan perolehan 241 medali. Kemudian kondisi Indonesia pada SEA Games Kamboja 2023 yaitu 36 sport atau 53 disiplin sport atau 580 nomor pertandingan. Dua, Indonesia diprediksi akan kehilangan 39 potensi medali emas. Ini tadi sudah saya sampaikan, dan ini detailnya seperti yang tercantum di bawah. Kemudian tiga, potensi mendapatkan tambahan minimal 6 emas dengan pertandingan jet ski, sport tenis, water polo, dan perahu naga. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi SG 2021, proyeksi SG 2023 dan faktor tuan rumah, maka prediksi SG 2023 adalah peluang yang akan meraih juara umum antara Thailand dan Vietnam. Posisi ranking 3-5 akan terjadi persaingan ketat dan selisihnya akan tipis antara Indonesia, Filipina, dan Kamboja selaku tuan rumah. Perlu strategi yang tepat dan akurat berbasiskan peta kekuatan untuk menghindari Indonesia turun ke posisi 5 yang sebelumnya posisi 3. Kemudian yang terakhir tentang program bidang koordinasi lintas sektoral layanan kepemudaan. Pimpinan yang kami hormati, pertama yang berkaitan dengan desain besar olahraga nasional. Dasar dari DBON atau desain besar olahraga nasional adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kemudian Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON. Visi DBON yaitu mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Tahap DBON saat ini, DBON sudah memasuki tahap implementasi di periode pertama. Bisa ditampilkan halaman 55. Adapun timeline-nya, mohon maaf, bisa saya tunggu sebentar. Berdasarkan timeline, itu tahap pertama itu adalah dimulai tahun 2021 sampai 2024, halaman 55, ya. Kemudian tahap kedua itu 2025 sampai 2029, tahap ketiga 2030 sampai 2034, dan tahap keempat 2035 sampai 2039, dan tahap 5 2040 sampai tahun 2045. Kemudian proses percepatan DBON, pertama area percepatan dan hasil yang diharapkan. Pertama yaitu cabang olahraga unggulan, fokus pembinaan dikelompokkan menjadi olahraga unggulan, prioritas, dan strategis dengan memperhatikan medali Olimpik. Kemudian dari segi manajemen, yang kedua di area percepatan sektor manajemen pembinaan olahraga, yaitu sistem pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan Long Term Athlete Development atau LTAD. Kemudian area percepatan di bidang sistem kompetisi, yaitu hasil yang diharapkan manajemen sistem kompetisi yang berjenjang, rutin, dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia berdasarkan karakteristik cabang olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Kemudian percepatan di sport science,
Hasilnya diharapkan implementasi IPTEK olahraga berdasarkan kebaruan, efektif dan efisien dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra. Ini kami sudah berkolaborasi dengan 4 ya. Sementara 4 perguruan tinggi yang memiliki fakultas keolahragaan dan yang kita anggap prasarannya cukup memadai, dari target rencana ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fakultas FPOK, Fakultas Pendidikan dan Keolahragaan dan fasilitas keolahragaan yang mencukupi. Dan nanti kami mohon dukungan dari Komisi 10 untuk pembiayaan dari program ini, gitu. Karena program ini tidak tersedia secara eksplisit di dalam anggaran pendidikan dan juga tidak ada eksplisit di dalam anggaran Kementerian Keuangan. Rencana kami mohon nanti mendapat dukungan akan kita ambilkan dari LPDP, tapi yang ada yang langsung dari pihak LPDP, pengelola LPDP, tidak berasal dari Kementerian Teknis yang memiliki hak kelola, yaitu Kementerian Pendidikan, Ristek, Kementerian Agama dan BRIN. Sehingga nanti dari kami dari Dewan Penyantun bersama Dirut LPDP akan membijaksanai untuk dukungan terhadap program sport science ini. Kemudian SDM keolahragaan, yaitu pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM olahraga secara intensif, berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional. Kemudian di area percepatan sistem informasi dan big data, hasil yang diharapkan yaitu pengembangan sistem database, informasi dan analisis big data di bidang keolahragaan. Kemudian yang berkaitan dengan percepatan di area prasarana dan sarana, pengembangan prasarana dan sarana olahraga standar internasional dan nasional cabang olahraga. Dan yang terakhir, percepatan di area kelembagaan dengan harapan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar kementerian, lembaga, dan organisasi olahraga. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah yang berikutnya adalah penjenjangan pusat pembinaan olahraga prestasi di BUN. Ini adalah jenjang-jenjang yang menjadi sasaran kita, yaitu mulai dari kelas olahraga, yaitu SMP dan SMA, 12 sampai 18 tahun. Ini yang kita arahkan adalah di kelas olahraga jenjang SMA dan SMK di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Yang saya kira dari Komisi 10 juga sangat paham, kita juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada SKO, yaitu Sekolah Keolahragaan, yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi masing-masing dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan. Kemudian diklat olahragawan dan di jenjang SMP. Kemudian pada berikutnya yaitu sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ini Kemenpora bekerja sama dengan perguruan tinggi olahraga yang tadi sudah saya singgung, untuk SMP usia 12-15 tahun dan SMA usia 15 sampai 18 tahun. Kemudian juga di Cibubur Youth Athletic Training Center. Kemudian yang berikutnya Kemenpora, kemudian SMA dan yaitu usia 15 sampai 18 tahun. Dan ini kemudian akan masuk di Indonesian Elite Athlete Training Center oleh Kemenpora, yaitu mereka yang berusia di atas 18 tahun. Ini adalah tahapan-tahapan dari desain olahraga nasional kita, yang desain besar olahraga nasional dalam kaitannya dengan talent scouting, kemudian proses secara bertahap dari upaya kita untuk menyiapkan atlet-atlet elit Indonesia yang bisa berprestasi dan bisa berbicara di kancah internasional. Kemudian yang terakhir yaitu Sentra Olahragawan Muda Potensial Nasional atau SLOM PN. Jadi kondisi SLOM PN sekarang 2023
Yang menjadi sentral adalah provinsi-provinsi yang di atas. Ini ada DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumbar, Kaltim, Sumsel, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan NTB. Kemudian untuk DKI, sebagai gambaran, sekarang ada 35 atlet, 5 cabur, dan kebutuhan anggaran tahun 2023 itu mencapai 45 miliar. Kemudian untuk Jawa Barat, ada 20 atlet, 3 cabur, kebutuhan anggaran 2023 adalah 15 miliar 700 juta lebih. Kemudian untuk Jawa Tengah, Jateng, ada 19 atlet, 4 cabur, tahun 2023 itu dibutuhkan anggaran 24 miliar 230 juta lebih. Sedangkan Jatim, itu ada 25 atlet, 3 cabur, dan kebutuhan anggarannya tahun 2023 mencapai 22 miliar 700 juta lebih. Untuk progres, pada Juli 2022 telah dilakukan perekrutan terhadap siswa yang berusia 12 tahun atau lulusan SD untuk ditempatkan di 4 sentra olahraga, yaitu DKI, Jateng, Jatim, dan Jabar, yang berpusat di 4 perguruan tinggi, yaitu UNJ, UNES, UNESA, UPI, Bandung. Yang ini tadi, yang kami sudah sampaikan tadi, kita akan perluas dengan melibatkan secara bertahap, mungkin akan kita tambah nanti 4 lagi, hingga akhirnya bisa sampai 10, ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fasilitas dan tenaga SDM yang mumpuni untuk menjadi tempat kita bekerja sama. Pimpinan yang kami hormati, kemudian sistem rekrutmen atlet, sumber atlet, itu pertama dari kompetisi cabur, kemudian SKO, pembinaan kelas olahraga, ini tadi yang saya singgung, dari sekolah-sekolah keolahragaan yang di bawah provinsi, kemudian klub atau pengurus Pengprov, induk organisasi cabur, PPLP daerah, dan identifikasi dan pemanduan bakat. Kemudian dari itu, kemudian ada tes dan seleksi, mulai dari administrasi, kemudian antropometri dan kesehatan, kemudian biomotor umum dan spesifik, dan keterampilan spesifik cabur, dan psikologis. Tenaga pendukung, yaitu pelatih teknik, pelatih fisik, ahli big data, ahli biomekanika, ahli fisiologi olahraga, ahli fisioterapis, ahli gizi olahraga, ahli psikologi olahraga, dokter SPKO, mesyur olahraga, dan performance analysis. Inilah pimpinan yang kami laporkan secara singkat perkembangan dari DBON yang telah sekarang mulai bekerja. Mudah-mudahan semua yang kita rancang ini betul-betul memenuhi target seperti yang diharapkan. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan yang terhormat. Terima kasih Prof. Muhadjir. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi respon dari beliau dan penjelasan beliau menyangkut soal 3 agenda kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk agenda evaluasi program kerja tadi sudah kita bahas pada kesempatan sore tadi, jadi mungkin pendalamannya tadi sudah kita lakukan. Saya kira kita akan concern pada 2 agenda, yaitu menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under-20 dan persiapan SEA Games 2023 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Muhadjir. Akan terus diupayakan potensi kita kehilangan 37 sampai 39 medali emas akan dimaksimalkan di cabur yang lain supaya kita tetap pada posisi 5, paling tidak masih pada posisi 5 besar, terlebih-lebih bisa mempertahankan posisi ketiga, ranking ketiga sebagaimana capaian kita pada SEA Games sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari masing-masing fraksi untuk memberikan tanggapan dan pendalaman.
sebagaimana kesepakatan kita, mohon nanti tidak lebih dari 3 menit. Setuju ini? Ya. 5 ya berarti ya. Oke, maksimal 5. Kami persilahkan dari teman-teman PDI Perjuangan. 5 dan masing-masing fraksi atau semua fraksi? Semua orang yang hadir. Oke. Kami persilakan Bang. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota, serta seluruh Pak Profesor, PLT Menpora, beserta seluruh deputi dan jajaran Kemenpora yang saya hormati. Saya langsung aja. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak PLT Menpora mengenai evaluasi, kami sangat memberikan apresiasi untuk itu. Yang pertanyaan kecil aja Pak, dalam hal rekrutmen, misalnya gitu, karena kebetulan kemarin saya bikin event bola voli gitu, ya dari program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga gitu. Kebetulan kita lihat ada pemain yang ya bagus lah gitu ya, dalam meskipun pemain kampung tapi bagus. Kalau misalnya seperti itu kita perlu kasih tahu kemana gitu. Jadi artinya ya mungkin nanti kemudian dicek lagi melalui proses rekrutmen, tapi sebagai informasi kami bisa salurkan gitu, nanti dicek lagi gitu. Tapi ada beberapa yang kita lihat di kampung-kampung, karena menemukan seperti itu kan kadang-kadang kita tidak nyangka ternyata ada di kampung, bagus juga gitu kan. Nah itu pertanyaan berkaitan dengan tadi. Kemudian hal berikut soal SEA Games, kita berharap yang terbaik, prestasi tetap kalau bisa tetap ranking 3. Nah, yang utama yang berkaitan dengan isu sekarang, Prof. Saya kira langkah pemerintah dengan mengirim Pak Erik bagus, dan itu kita berharap benar bahwa Pak Erik, dan saya yakin gitu, Pak Erik akan mampu meyakinkan FIFA dan kita mempunyai solusi untuk itu. Tapi saya setuju dengan apa yang Prof sampaikan tadi gitu, bahwa hal ini bukan menjadi hal yang luar biasa gitu, tetapi juga menunjukkan bahwa hal kecil ini bisa menjadi besar gitu, dan ini sekarang yang terjadi gitu. Ini terjadi kalau menurut saya, atau yang kita lihat, kalaupun dia datang, masalah juga gitu, pasti kontroversi juga. Dia tidak datang, kontroversi juga gitu. Yang seharusnya kita sudah tahu lebih dulu gitu, dan kita sudah antisipasi. Kenapa? Ini sekarang kan berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu. Olahraga ansih ya, pertandingan olahraga jangan dicampurkan dengan politik gitu. Tapi event olahraga, proses menciptakan event olahraga kan itu kan banyak hal keterkaitan dengan politik gitu. Sistem keolahragaan kita kan mempunyai keterkaitan dengan keamanan, ekonomi, sosial, dan itu yang seharusnya diantisipasi Pak. Kalau ini kita antisipasi ini ketika dia masuk lolos kualifikasi, seharusnya tidak dari awal kita sudah bisa lebih dulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi dia datang jadi masalah, jadi kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu. Nah ini situasi yang terjadi yang menurut saya karena pembiaran kita melepas ini berjalan, kita berharap bahwa ini akan ada jalan keluarnya sendiri gitu. Nah saya kira ini akan jadi pelajaran berharga buat kita gitu. Karena kita pun masih ingin mengapply Piala Dunia, kita pun masih ingin mengapply Olimpiade ke depan. Nah kalau seperti ini tidak dari awal kita antisipasi, ini akan terjadi terus menerus. Memang ini bukan hal yang membuat kita kemudian bangsa ini gagal di dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi saya kira bagaimanapun kita harus menghargai keinginan masyarakat untuk menikmati event olahraga yang mereka gemari ini gitu. Dan ini saya kira tugas kita bersama gitu. Tugas kita bersama, baik pemerintah maupun DPR bersama, dan kita yakin kita bisa mencari solusi untuk itu. Kenapa? Bagaimanapun seperti yang Profesor sampaikan tadi gitu,
hal yang menyangkut prinsip dan sikap pandangan hidup bangsa kita mengenai hal yang penting ini tidak bisa kita gadaikan hanya untuk satu event seperti ini gitu. Itu saya kira kita semua sepakat. Karena itulah makanya kontroversi ini terjadi. Dia datang akan menjadi kontroversi, dia tidak datang seperti yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi ini hanya merupakan output dari kenapa kita menunda untuk mencari solusi sejak awal. Karena tahu dia lolos itu sebenarnya saya kira udah 3-4 bulan yang lalu. Karena banyak pertanyaan dari media sih sebenarnya sudah lama gitu. Cuma kita juga menjaga, kita berharap pemerintah sudah mempunyai solusi soal itu. Gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Persilakan Bang Putra. 5 menit untuk Bang Putra. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam sehat. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota serta Pak Menko sebagai PLT Menpora beserta seluruh jajaran. Pertama kita mengapresiasi, artinya sebelum kita rapat kita sudah mendengarkan pandangan real dari pemerintah yang disampaikan oleh Presiden dan juga Presiden menyampaikan terkait rencana ataupun telah mengutus Ketua Umum PSSI untuk bertemu dengan FIFA. Dan ini tentunya yang cukup membuat kita optimis adalah penegasan Presiden di awal statementnya mengatakan bahwa prinsip negara kita tidak berubah. Itu ya, prinsip negara kita tidak berubah dalam konteks kita memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina dan juga two-state solution. Itu satu. Yang kedua juga Presiden memberikan apresiasi, ya memberikan jaminan kepada kita keikutsertaan itu tidak akan mengubah sikap dan pandangan politik luar negeri dari Indonesia. Dan kita berharap bahwa tadi yang disampaikan Bang Andreas, saya setuju bahwa keberangkatan dan pertemuan Ketua Umum PSSI di sana bisa membuahkan hasil. Meskipun ya saya perlu mengingatkan juga bahwa ada presidennya, Prof. Ya, presidennya terkait dengan ketidakikutsertaan timnas sebuah negara yang sudah lolos dari kualifikasi di ajang World Cup 2022, yakni Rusia, gitu ya. Rusia sejatinya bulan Maret berhadapan dengan Polandia dan ternyata karena ada desakan dari beberapa negara yang sangat berpengaruh sepak bolanya dan Rusia dicoret oleh FIFA keikutsertaannya. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah dan kebetulan yang menyampaikannya juga beberapa anggota DPR yang jadi pimpinan di wilayah masing-masing, itu adalah serapan aspirasi, Prof. Ya, serapan aspirasi yang tadi kita sampaikan, sebenarnya susah juga kalau dikatakan sudah menandatangani government guarantee, tapi kemudian kita juga harus arif dan bijaksana membaca perkembangan dan reaksi masyarakat. Ya, betul bahwa kita harus saklek dengan garansi yang kita berikan, tapi juga kita harus cerdas dan juga piawai dalam mencarikan solusi. Bagaimana seperti yang Mbak Andreas tadi bilang, kalau kita menyaksikan di layar televisi, kebetulan saya agak lama di televisi ya, selama puluhan tahun, bisa kebayang timnya itu bertanding dan berdiri, apakah nanti ada benderanya, ada lagu kebangsaannya, dan lain sebagainya. Saya belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur kita berpolemik sekarang. Bukan berpolemik 1 hari, 2 hari, ataupun bahkan terpecah 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan. Tapi kita berpolemik sekarang dan kita mencari solusi sekarang. Yang seharusnya, ya ini kalau menurut beberapa informasi, ini seharusnya juga bisa dicarikan solusinya 3-4 bulan lalu ketika negara tersebut dinyatakan lolos. Prof, saya sangat happy sekali, senang sekali dengan sikap yang juga tidak kalah tegas yang disampaikan oleh PLT Menpora, Pak Menko. Saya garis bawahi tadi, negara yang berkategori penjajah. Ini sangat penting saya garis bawahi. Dan saya juga apresiasi Prof memberikan oleh-oleh kepada delegasi PSSI yang berangkat agar kesepakatan-kesepakatannya tidak sampai melanggar konstitusi. Tadi Prof menyampaikan itu. Ya, jadi ini adalah satu jaminan dari pemerintah
yang memang membuat kita merasa lega dan sekali lagi bangga dengan capaian pemerintah Indonesia yang telah berhasil menjadi tuan rumah, ya, menang bidding dengan proses yang sulit, ya, dan diakui dan bisa menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U20. Itu adalah ajang yang terbesar, nomor 2 dilaksanakan oleh FIFA. Tapi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa tujuan kita adalah sebenarnya membangun manusia Indonesia. Ya, diantaranya saya mohon izin agak sedih kalau datang ke rapat ini bahas naturalisasi. Ya, agak sedih saya sebenarnya. Ya, kadang-kadang di grup anggota Komisi 10 juga begitu. Respon dari teman-teman lintas fraksi, ini bagaimana Indonesia ini? Jadi kan tujuan kita adalah membangun tim sepak bola timnas yang memang mampu seperti tahun 1956 disebut sebagai macan Asia. Saat kita menjadi macan Asia pun, Presiden Soekarno mampu bersikap menarik timnas kita untuk tidak bertanding melawan Israel. Dengan segala konsekuensinya. Padahal lagi hebat-hebatnya. Artinya apa? Yang Prof sampaikan itu benar. Bahwa konstitusi, prinsip perjuangan kita tidak bisa kita langgar dan tidak bisa kita tabrak. Menjadi IO internasional penting. Itu bagus. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita mau jadi pemain internasional yang disegani. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Putra. Teman-teman PDIP cukup? Oke, selanjutnya kami persilahkan dari Golkar. Kami persilahkan Bu Etiva. Baik, terima kasih Ketua dan teman-teman pimpinan, anggota Komisi 10, Bapak Menpora beserta jajaran. Saya sangat memahami prinsip maupun pandangan berbagai pihak yang menolak keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Menteri, dan tentunya kita tidak bisa menampik kedekatan hati masyarakat Indonesia dengan Palestina sebagai sesama negara Muslim. Namun demikian, jangan kita juga meremehkan pentingnya peran Piala Dunia U20 ini terhadap bangsa Indonesia. Karena inkonsistensi baik itu pemerintah daerah maupun juga beberapa pihak ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dunia sepak bola Indonesia. FIFA kita tahu memiliki aturan yang sangat tegas yang bisa berdampak pada pengucilan timnas sepak bola Indonesia. Dan tentunya pengucilan atau ban dari FIFA ini akan berdampak panjang bagi peningkatan prestasi, industri olahraga, pendapatan atlet, hingga pride bangsa Indonesia sendiri di mata dunia. Jadi mungkin kalau bisa ya kalimat walaupun tidak kiamat gitu ya maksud saya, tapi sebaiknya mungkin kita juga tidak meremehkan gitu Pak Menteri. Ini mungkin harapan saya, dan saya memang menyayangkan gitu kurang tegasnya dan juga lemahnya komunikasi publik dari PSSI dan pemerintah. Seharusnya sebelum mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023 ini, ya PSSI harus lebih tegas dan intens menyuarakan baik ke Pemda maupun juga kepada publik terkait potensi keikutsertaan Israel. Nah, istilahnya tes ombak isu di masyarakat gitu. Jadi PSSI seharusnya memang tidak tergesa-gesa mengusulkan diri tanpa mengantongi keyakinan bahwa masyarakat Indonesia mau menerima Israel di Indonesia. Nah, sekarang saya berharap tentunya PSSI dan Menpora melakukanlah berbagai upaya lobby semaksimal mungkin supaya bisa meminimalisir dampak pembatalan drawing Piala Dunia U20 ini oleh FIFA. Dan mudah-mudahan memang ada solusi sehingga tidak ada sanksi, kita tidak bisa bertanding di Piala Dunia U20. Ya sekarang dua-dua tim baik Palestina maupun Israel bisa bertanding, yang paling rugi cuma Indonesia yang mendapat sanksi kalau itu terjadi. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran gitu ya, bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak halayak ke depan itu mungkin sebaiknya kita persiapannya jauh lebih cermat dan hati-hati lagi. Nah kemudian terkait dengan SEA Games, saya kira tadi dijelaskan ya penurunan ranking capaian emas, ya mungkin kami juga bisa memahami walaupun ya tentu
tidak ada yang berharap, namun karena memang tadi dijelaskan ya, cabur-cabur unggulan Indonesia tidak dipertandingkan di Kamboja, Pak boleh buat. Semoga Menpora dan jajaran juga bisa setidaknya menahan posisi Indonesia di posisi 4 ya, dan kita juga berharap nanti bisa ikut memberikan support ya kepada tim Indonesia di SEA Games, karena ini sangat penting ya untuk mengevaluasi cabur unggulan DBON kita. Misal 10 cabur unggulan ini bisa betul-betul perform atau menyumbang medali atau bagaimana. Nah, jadi soal keolahragaan saya kira tadi sore ya dengan Pak Ses, terima kasih banyak penjelasan soal DBON dan kami sangat mengharapkan selalu ada update Pak Ses tentang progres implementasinya di daerah. Saya juga bangga Kaltim termasuk salah satu mungkin daerah yang cukup semangat ya untuk menerapkan DBON di daerah-daerah kabupaten kota. Mohon nanti dukungannya terus. Mungkin itu dulu Pak, karena waktunya sangat pendek ya, tapi kita semua berharap. Terima kasih. Terima kasih Bu Hetifah telah tidak menggunakan waktu 2 menit nih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari Partai Gerindra. Oh, yang lain dulu. Dari fraksi Partai Nasdem, mempersilahkan Mas Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan dan terima kasih Pak PLT yang juga Kiai, serta seluruh deputi dan rombongan yang lainnya. Yang pertama, saya atas nama fraksi Partai Nasdem sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh statement Pak PLT. Saya mengikuti sejak satu hari kemarin ya, Pak Deputi dengan tegas bahwa konstitusi adalah segala-galanya buat kita semua. Itu yang memang harus segera digarisbawahi. Buat saya secara pribadi maupun fraksi, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa persoalan Piala Dunia ini, yang saya khawatirkan adalah bukan persoalan hadir atau tidaknya timnas Israel ke sini. Justru yang saya khawatirkan adalah kita seringkali suatu hal itu dibawa pada persoalan isu-isu politik. Satu itu. Isu politik itu pun digoreng pada akhirnya menjadi isu agama. Oleh karenanya, hadir atau tidaknya timnas Israel ke kita ini, nanti kita menunggu kesepakatan tim lobby yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI adalah bahwa satu, bagaimana kita tidak terjebak pada polarisasi agama. Satu itu. Yang kedua, kita juga tidak terjebak pada persoalan ini isu politik. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat seksi sekali pada wilayah politik. Jangan sampai nanti khawatir ketika misalnya timnas kita berhasil tidak mendatangkan Israel, nanti dianggap kita adalah kelompok kadrun lah atau apa segala macam. Ini terjadi polarisasi agama atau nanti ditarik pada wilayah politik identitas. Yang kedua, kalaupun nanti timnas Israel pada akhirnya berhasil datang ke Indonesia, ini juga pada wilayah-wilayah itu lagi. Nah, justru yang saya khawatirkan adalah bagaimana kerukunan, persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa menghadapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya timnas Israel ini. Itu yang oleh karenanya saya kira momentum bulan puasa ini momentum bulan Ramadan yang sangat baik, dan 1 bulan ke depan setelah Ramadan adalah bulan Syawal saling memaafkan. Nah, bagaimana pemerintah bersama stakeholder yang lain, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh politisi, pegiat olahraga, kita duduk bareng secara bersama-sama menyikapi secara bijak tentang persoalan Piala Dunia hadir atau tidak hadirnya Israel ini. Jangan sampai dia hadir kita juga berantem sama anak bangsa, dia tidak hadir juga kita yang berantem. Padahal di sananya ya dia memang selalu berantem antara Israel dengan Palestina. Nah, saya kira kita bisa mengambil sikap kedewasaan yang telah diambil oleh PP Muhammadiyah, terus Ketua Umum PBNU, walaupun itu saya lihat masih sikap pribadi ya, belum sikap resmi organisasi, dan juga sikap pengurus pusat MUI yang diwakili oleh Nasir Abbas. Nah, ini saya kira bisa menjadi rujukan buat kita bersama. Itu poin-poin tentang persoalan Israel. Jadi kita harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan bulan Syawal ini untuk duduk bersama-sama menyikapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya tentang Israel. Yang terpenting bagaimana Piala Dunia ini tetap bisa berjalan di Indonesia. Bahwa ini adalah marwah dan muru'ah wajah bangsa Indonesia. Itu. Yang kedua, persiapan kita SEA Games ini juga tidak kalah pentingnya dengan Piala Dunia. Saya juga sangat setuju dan kita mudah-mudahan berdoa secara bersama-sama Indonesia bisa bertengger di 3 besar. Oleh karenanya
apa yang menjadi kesiapan ini juga bukan hanya menjadi kesiapan Menpora atau pemerintah. Kita secara bersama-sama harus bisa saling asah, saling asih untuk membantu pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik agar seluruh cabur yang diberangkat ke sana berangkatnya happy, dia tidak terbelenggu oleh persoalan bonus atau tidak dapat bonusnya. Yang terpenting bagaimana patriotisme, nasionalisme para cabur, para atlet kita ini bisa semangat dengan support kita semua sebagai anak bangsa. Saya kira 2 poin itu. Terima kasih Pak Muhajir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aam. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak PLT Menpora dan segenap jajaran yang saya hormati. Mendahului rapat kita dengan Pak Menpora tadi sore, kita sudah rapat juga dengan aparat Bapak di sini. Dan pada saat itu saya sudah menyampaikan intinya bahwa sebetulnya tidak ada sikap in between di antara kita di sini. Artinya sikap Pak Menteri tadi di awal dengan istiqomah itu sebuah sikap yang sangat bagus dan kita apresiasi bersama-sama. Artinya saya mengatakan bahwa Bob Dylan pernah mengatakan, kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Nah, angin yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi menunjukkan harapan besar. Kami paling tidak mewakili diri saya sebagai fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa ada presiden sebetulnya kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu. Bung Karno, proklamator kita, pernah keluar dari PBB. Wah, disesali gembar. Tapi kan kemudian masuk lagi. Nah, kalau mengantisipasi hukuman-hukuman dari pipa itu bisa dari situ, Pak. Saya pikir itu al-istiqomah itu khairum min alfi karamah. Konsisten itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Dan kemuliaan bangsa ini ya tercantum dengan baik, tertulis dengan baik 77 tahun yang lalu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan itu semua presiden sebelumnya konsisten dengan itu. Tapi ya saya pikir, saya tidak tahu ini kita sambil rapat beberapa video masuk dari BBC diantaranya. Tidak tahu ini hoax atau tidak. Pak Jokowi menjamin hadirnya Israel di sini. Jadi berbeda dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ini ada jaminan ini, menjamin keikutsertaan Israel. Saya sudah share kepada teman-teman. Pak Andreas sudah terima. Artinya pembicaraan kita di sini saja bahwa tidak ada polemik, ini hal yang tidak perlu kecil, ini sudah menjadi luar biasa, Pak. Dan besok kita lihat luar biasa, seluruh tanah air akan disertai macam-macam lagi. Saya khawatir Pak Menteri, jangan sampai di ujung pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada pemilu, jangan sampai tercederai dengan kebijakan seperti ini. Artinya apa sebetulnya kita berharap dengan baik supaya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, apa yang Bapak sampaikan kemarin di koran itu sesuatu harapan-harapan baik bagi kami, bagi kita, bagi saya. Tapi kemudian menjadi cedera dengan apa? Terakhir statement Pak Jokowi ini di sini 10 menit yang lalu, bahwa kita tetap tidak ada hubungannya antara kedatangan Israel dengan dukungan politik. Saya tidak tahu ini. Mestinya Bapak yang lebih dulu memberikan masukan terbaik kepada Pak Jokowi. Kenapa ada harus seperti ini lagi terakhir ini? Mudah-mudahan ini bukan hoax. Mudah-mudahan bukan hoax. Tapi saya lihat BBC itu tidak hoax itu. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan komisi tadi, Pak Huda ya. Sudah dibaca belum, Pak? Penting ini. Oh sudah. Ya, sudah Bang. Ya kalau sudah ya alhamdulillah. Artinya 10 atau 20 menit akan datang mengambil keputusan harus hati-hati. Karena itu akan mencederai Komisi 10. Kita semuanya. Oke, saya pikir itu Pak Menteri. Tentu saja hal yang menghibur lainnya tentang DBON. DBON itu saya bersama Pak Raden Ananta itu pernah launching di mana-mana itu tentang DBON Pak ya. Dan gambaran-gambarannya, tapi
2 tahun, 3 tahun, tidak jelas kemana dananya itu. Dari mana membiayai harapan pembesar ini. Artinya kita bicara di awan-awan sebetulnya. Untunglah tadi ada dana yang dikhawatirkan diambil dari sana, itu sudah bagus. Saya melihat DBUN di Makassar, Universitas UNEM itu mau dijadikan tempat bobrok sekali tempatnya. Tempat penyimpanan untuk anak pembibitan kita tidak memenuhi syarat. Alat-alatnya sudah nggak berkarat. Tidak ada. Itu semuanya harus dana yang paling besar. Sementara dana dari kita, kita tahu sendirilah. Pak Menteri, dana di Kemenpora ini paling sedikit dari yang sedikit. Bagaimana kita berhayal untuk tahun 45 tahun akan datang emas untuk menyambut menjadi tuan rumah Olimpiade dan sebagainya. Saya pikir ini quote and quote bullshit untuk mencapai itu. Saya pikir itu Pak Menteri, sikap saya sebagai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap sampai sekarang ini supaya pemerintah, pemimpin-pemimpin kita konsisten dengan awal negara ini didirikan oleh para founding fathers kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Andi. Bersilakan selanjutnya Mas Davi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10, kemudian juga yang saya hormati seluruh jajaran dari Kemenpora. Ini kali pertama ketemu dengan Pak Menteri PLT Pak Muhadjir. Ada beberapa hal memang telah disampaikan oleh teman-teman. Ya, kita ketahui bahwa dulu juga tahun 62 kita di saat melaksanakan Asian Games kita pernah melakukan pilihan keberpihakan kita tidak mengikut kesertakan Israel, dan juga tadi disampaikan oleh Mas Putra, dan memang saat Piala Dunia kemarin juga Rusia dilarang untuk tampil, dan sekarang Rusia itu di-ban tidak boleh tampil di seluruh pertandingan internasional. Mungkin sudah jelas tentang hal itu, saya sudah mendengar tadi dari Mas Menteri seperti apa posisi dari pemerintah. Kemudian juga berkenaan dengan beberapa kegiatan besar yang akan diikuti oleh para atlet kita, seperti halnya SEA Games 2023 di Kamboja, kemudian juga ada Asian Games di Guangzhou, kemudian juga ada beberapa event lainnya. Nah, ini menjadi target kita bagaimana perencanaan hasil-hasil nanti yang kita peroleh bisa semaksimal mungkin. Karena memang dalam kondisi pandemi saja kemarin kita bisa melahirkan prestasi-prestasi yang cukup luar biasa. Dan mudah-mudahan di saat setelah pandemi ini kita bisa kembali membawa merah putih bisa berkibar di kegiatan-kegiatan olahraga internasional. Kemudian juga kita pahami bahwa sekarang ini Indonesia banyak sekali menyelenggarakan event-event internasional, event-event dunia. Salah satunya ini, Mas Menteri nanti ditulis juga ini, ada event besar dunia yang dihelat di Indonesia itu adalah WSBK dan juga MotoGP. Nah, itu saya lihat belum muncul di sini, walaupun anggarannya memang tarik-menarik ini antara di Kemenpora di Kemenparekraf gitu. Ini agak anggarannya belum jelas di mana, tetapi itu menjadi perhelatan yang diikuti. Jadi di MotoGP itu ada pembalap Indonesia yang ikut serta di kegiatan MotoGP. Dia di Moto3. Jadinya itu ada juga atlet Indonesia yang tanding di sana. Kemudian berkenaan ini pesan dari saudara-saudara saya yang di Aceh, PON Medan dan Aceh itu kan tinggal setahun lagi, Mas Menteri. Tentunya ini juga menjadi penghalatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Medan dan juga Aceh. Dan kita berharap suksesnya PON Papua itu bisa terjadi juga di PON yang dihelat 2024 di Aceh. Mudah-mudahan mulai dari kegiatannya, kemudian kegiatan yang menggerakkan ekonomi kreatifnya itu bisa didorong.
Dan kita berharap dari kegiatan olahraga ini bisa menjadi ikon baru pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan negara-negara lainnya. Kita lihat seperti halnya negara kecil seperti Kroasia saja itu olahraga itu bisa menjadi magnet yang cukup luar biasa dalam menggerakkan perekonomian daerahnya. Dan mudah-mudahan dengan persiapannya matang, PON Aceh bisa menjadi arus ekonomi baru yang tumbuh di Aceh, baik itu pariwisatanya, baik itu ekonomi kreatifnya, baik itu produk-produk kerajinannya dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi, Bang Andi dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Demokrat. Nggak ada. Persilahkan teman-teman dari PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, anggota Komisi 10 dan Pak PLT Kemenpora. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan berada di Komisi 10. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, saya menyimak, saya menulis, saya memperhatikan, dan aura positif begitu berada dalam suasana Komisi 10. Waktu Pak Menteri datang, terus terang, saya sangat berpikir jangan-jangan ada sesuatu yang berbeda. Tetapi begitu Bapak mengungkapkan kata demi kata, saya sangat bersimpatik ya terus terang terkait masalah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan sekarang yang lagi semarak, yang lagi diperbincangkan, meskipun Bapak mengatakan bahwa itu sesuatu yang kecil, tetapi yang kecil ini bisa menjadi besar kalau kita tidak tuntaskan yang kecil ini. Jangan yang kecil ini kita anggap remeh, ya, sehingga bisa membias kemana-mana. Kedua, masalah pembukaan Undang-Undang Dasar sudah terang benderang bagi kita semua bahwa para pendiri bangsa ini menyatakan ya bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saat ini dunia mengakui bahwa Israel sebagai penjajah Palestina. Tentunya kita sepakat semua dengan para pendiri bangsa. Apa yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa merupakan marwah bangsa Indonesia. Kalau kita bisa dikalahkan yang lain-lain, jangan sampai harga diri kita juga dikalahkan. Apa yang kita sudah tuangkan, apa yang sudah kita ucapkan, kemudian itu harus kita pertahankan. Bahwa tidak boleh sekalipun Israel masuk dalam tim ini. Kami berharap bahwa U20 ini terlaksana dengan tidak hadirnya Israel. Itu. Kemudian kami berharap SEA Games dengan program-program yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi, PLT Pak Menteri tadi, mudah-mudahan terlaksana dan kita berharap bahwa Indonesia masih tetap pada peringkat ketiga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami persilakan Pak Mus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPR yang saya banggakan. Saya ingin mulai dari kata revolusi mental yang Pak PLT Menpora tadi sampaikan, Pak Menko kita juga yang kita hormati. Ini seperti oase buat saya di tengah situasi kita yang sedang dirundung masalah dalam proses reformasi birokrasi kita. Ya. Ada kasus-kasus yang belakangan ini meruak dan seolah-olah revolusi mental ini jadi sudah mental. Tak pernah lagi diungkat-ungkit, tidak pernah lagi dibicarakan. Dan saya berharap Pak Prof. Muhajir bisa menyampaikan ke Presiden untuk kembali menggemakan kembali soal revolusi mental ini. Ya, pada saat situasi yang memang sekarang ini membutuhkan itu. Ya, meskipun ini di akhir masa jabatan beliau, ya, sayang sekali harusnya mencapai klimak revolusi mental itu, mencapai puncak prestasinya. Tapi justru sekarang saya lihat
situasinya seperti anti klimaks, bukan revolusi mental tapi malah mental semua ini. Bahkan di kalangan generasi muda kita juga mengalami banyak masalah. Ya. Nah, ini jadi keprihatinan kita bersama, tolong sampaikan pada para presiden, gaungkan kembali revolusi mental dan masih ada waktu untuk memperbaiki republik ini dengan sistematis, dengan cara-cara yang cepat dan tegas. Jadi saya tekankan itu revolusi mental yang disebutkan tadi. Kemudian tentang ini sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ada beberapa provinsi yang disebutkan di sini. Terima kasih, Sumatera Selatan juga disebut, saya dari pemilihannya di sana, Pak. Dan sarana olahraga di sana mungkin termasuk yang bagus. Ya, dan kemudian disebut di sini ada 4 perguruan tinggi yang dijadikan mitra, UNJ, UNES, UNESA, UPI Bandung. Ya, tapi sayang sekali ini ada Kaltim juga disebut di sini, ya. Sumsel disebut di sini, Papua di sini disebut, Sulsel, NTB, tapi perguruan tingginya belum komplit. Terobosan-terobosan cabur yang mungkin saja kita bisa menelikung di ujung begitu, kita kemudian ya tidak salah kita kalau boleh bersemangat menjadi nomor 1 kan tidak apa-apa juga, Pak. Meskipun mungkin ini seperti angan-angan, tapi kalau mimpi ini diucapkan mudah-mudahan malaikat-malaikat di bulan Ramadan ini mengaminkan doa kita, ya. Jadi saya kira kita harus ada semangat dulu, Pak. Jangan melihat banyak masalah-masalah, kita lihat peluang-peluangnya terlebih dahulu. Ya, saya mohon itu. Nah, kemudian kita masuk ke masalah kita dengan FIFA di U20 ini, dan saya ingin juga melihat slide yang tadi disampaikan. Diperlihatkan ada beberapa kepala daerah, ada 4 gubernur dan 2 wali kota yang sudah menandatangani lah, ya, untuk kesediaan menjadi tuan rumah, ya. Tapi kemudian tadi kita penting mempertimbangkan aspirasi yang ada, yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bari, ya. Dan juga sebenarnya tolong disebutkan juga di sini Gubernur Jawa Tengah, ya, Saudara Ganjar Pranowo, meskipun itu tidak diungkapkan oleh Wali Kota Surakarta dan juga mungkin Wali Kota Surabaya, ya, tapi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah yang di mana Kota Surakarta berada, dia juga sudah menyatakan sikap tegasnya untuk memberikan penolakan. Jadi saya kira ini saatnya, saya sangat terharu, ya, pada bangsa kita hari ini masih setia dengan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita memang dikenang sebagai pelopor negara-negara yang mendorong negara-negara untuk merdeka semenjak Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan ini kepeloporan ini harus diteruskan oleh pemerintahan yang manapun, dan politik luar negeri kita konsisten terhadap Israel. Nah, apalagi kita melihat ada standar ganda dari FIFA, ya, katakanlah Rusia yang baru, ya, dilihat, dinilai melakukan aneksasi kepada Ukraina saja sudah ditolak di dalam Piala Dunia tahun 2022. Ya, apalagi yang ini pernyataan-pernyataan pemerintahnya sangat diskriminatif, sangat rasialis, tidak mengakui negara Palestina, Menteri Keuangannya terakhir ini. Nah, artinya sikap-sikap politik Israel yang sudah sedemikian rupa menghina, ya, negara-negara, ya, karena pada hakikatnya menghina
negara Palestina itu adalah menghina negara-negara, menghina kita semua, kedaulatan kita semua yang diganggu. Sekali ini dibiarkan, dia akan menjadi pembenaran untuk perilaku yang sama yang dilakukan oleh Israel, oleh negara manapun, termasuk mengancam negara kita sendiri. Oleh karena itu, ya kita marilah bersatu ya, untuk bersikap tegas, ya, menolak kehadiran delegasi Israel dalam U20 ini. Upaya-upaya yang dilakukan diplomasi oleh pemerintah saya harapkan adalah dalam bingkai itu. Dan tadi saya sudah dapat juga sinyal-sinyal itu dari Pak Menteri, dan mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa memastikan itu sampai betul-betul kita konsisten. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mus. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Prof. Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8. 2 kali lagi, 8 lagi. Kenapa saya hari ini kok balik ruangan ini begini? Ya. Atau pengen pindah kali ya ke Komisi 8. Lawin. Pimpinan Komisi 10. Dua kali ini. Kawan-kawan Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Kemenpora beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Yang pertama saya ingin menempatkan harapan saya terkait dengan prestasi olahraga. Ada beberapa event besar di tahun 2023. Mulai dari FIFA World Cup U20, kemudian MotoGP, kemudian FIBA World Cup tahun 2023. Tapi yang saya ingin highlight adalah the second ANOC World Beach Games yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus di Bali. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian saya, kebetulan saya menjadi pembina Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kami berharap ini juga menjadi perhatian lah, dan agar bisa nanti mendapatkan atau meraih medali emas sebanyak mungkin gitu. Ini yang pertama, karena ini juga menurut saya bagian dari upaya kita mewujudkan tujuan cita-cita nasional kita yang keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk bisa turut mewujudkan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, saya kira kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Salah satu caranya ialah kita disegani dari prestasi olahraga. Itulah sebabnya kami juga sangat berharap pada event-event yang akan berlangsung tahun 2023 nanti kita meraih prestasi yang maksimal. Kemudian yang kedua, terkait dengan kontroversi masuknya tim Israel dalam FIFA World Cup U20 nanti, saya hanya ingin berikan catatan. Yang pertama, selaku anggota Komisi 10 sangat berharap pemerintah ini
melakukan kajian atau analisis awal yang seksama ketika hendak langkah yang besar. Kalau kita melihat U20 kemudian bisa diselenggarakan Piala Dunia di Indonesia, ini adalah langkah besar. Tapi harapan saya, apapun langkah besar itu, lakukanlah analisis dan kajian awal. Kalau kita menyusun undang-undang harus ada naskah akademik lah, begitu kira-kira. Dari kajian yang komprehensif. Sehingga kemudian ketika melakukan bidding dulu, kalau kita punya kajian awal, maka kita sudah bisa mengantisipasi sehingga kemudian kita tidak bisa dihadapkan pada dilema. Seperti sekarang ini, kita makan ibu kita yang mati, tidak kita makan bapak kita yang mati. Itu yang terjadi sekarang ini. Tetapi kalau kita menyelesaikan ujian yang sulit ini, kita akan menjadi bangsa besar. Katanya orang besar itu memang harus diuji dengan ujian yang sulit itu. Perlu kami sampaikan juga di Komisi 10 ini, ya beberapa kali harus menjadi tumpuan curhat dari masyarakat yang kecewa karena ada upaya, sebenarnya itu langkah besar, tapi karena tidak dipersiapkan secara profesional dengan baik, menjadi masalah besar. Dari Kementerian Pendidikan itu dengan gagahnya mengatakan tahun 2020, waktu itu ingin mengangkat, ini agak menyimpang dikit, tapi menurut saya ini menjadi cara kita untuk belajar ya, supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang sama. Menteri Pendidikan tahun 2020 bilang dengan gampang akan mengangkat tahun 2021 1 juta guru honorer menjadi ASN. Ternyata ada satu hal yang belum dipersiapkan, dia belum tahu formasinya ada apa tidak. Padahal dia tidak bisa menentukan sendiri formasi itu, dia harus kerjasama dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini belum dilakukan tetapi sudah kelanjur diumumkan, sehingga kemudian menjadi masalah sampai sekarang. Nah sekarang kita juga rupanya menghadapi masalah yang sama. Belum ada kajian awal yang komprehensif, tetapi kemudian kita sudah melangkah, maka kemudian kita dihadapkan kepada dilema. Kita makan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Saya belum bisa membayangkan dari 8 government guarantee, itu ada beberapa yang saya membayangkan betapa sulitnya nanti pemerintah itu harus memberikan guarantee itu, mewujudkan guarantee. Yang pertama exit and entry permit, penerbitan visa delegasi terhadap negara yang kita tidak punya hubungan diplomatik, itu nanti bagaimana, saya belum tahu ini. Kemudian yang kedua itu guarantee tentang justice and legal matters. Itu terkait dengan kesetaraan dalam mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan. Nanti seperti apa itu yang terjadi, kemudian seluruh penduduk di negeri ini, bahkan di dunia ini, ketika bendera dan lagu kebangsaan sebuah negara yang kita anggap dia melakukan penjajahan, dan penjajahan kita anggap tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, nah kita mengibarkan benderanya dan kita kemudian mengumandangkan lagu kebangsaannya. Nah saya kira ini, nah oleh karena itu ke depan saya ingin kita melakukan kajian yang seksama, kajian awal yang sesama, semua aspek kita teliti, kita kaji, sehingga kemudian kita tidak terjerumus kepada persoalan-persoalan yang sangat rumit untuk kita pecahkan. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin. Kami persilakan selanjutnya Ibu Iliza. 5 menit untuk Ibu.
Panahan udah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Bapak PLT Menpora, Prof. Muhajir, yang juga Menko, yang kami banggakan, beserta seluruh jajaran. Yang pertama kami mengapresiasi apa yang telah dipaparkan tadi dari awal, dan kami merasa ketika Prof. berada sebagai PLT, pasti akan lebih paham betul bagaimana keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Dari segala hal yang memang harus dipersiapkan, dilakukan, baik untuk persiapan pemuda menuju generasi emas, Indonesia Emas 2045, dan kemudian juga bagaimana kita bisa berprestasi di bidang olahraga, terutama pada Olimpik yang akan datang. Tetapi memang mungkin Prof juga melihat kondisi anggaran yang sangat-sangat memprihatinkan dengan sejumlah agenda yang harus dipersiapkan. Yang mudah-mudahan dengan Pak Menko bisa menjadi PLT, insya Allah bisa mendorong penentu kebijakan yaitu Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Dan kemudian dalam hal keberadaan Israel ini untuk ikut di U20 ini, kami dari fraksi P3 jelas menolak keikutsertaan Israel. Jadi memang secara amanah konstitusi dan kemudian ya negara Zionis, ya Zionis Israel yang selama ini tetesan darah air mata masyarakat Palestina. Di mana perikemanusiaan kita, di mana hati kita, di bulan Ramadan Allah menatap kita melalui para malaikatnya. Kalau kita bisa betul-betul bersikukuh dengan apa yang harusnya selama ini yang sudah diperjuangkan oleh Indonesia dari Presiden yang pertama sampai dengan Pak Jokowi, kekuatan diplomasi yang dilakukan selama ini hanya hancur gara-gara kehadiran Israel di Indonesia dalam perhelatan U20 ini. Ini sungguh menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Saya nggak bisa menjamin bahwasanya tidak turunnya air bah dari masyarakat untuk melakukan penolakan itu jika kita menerima. Karena sisi kemanusiaan itu jauh lebih penting dari prestasi olahraga yang harus kita torehkan. Walaupun kami betul-betul ingin U20 itu berlangsung di Indonesia tercinta ini. Tapi jangan cepat sekali menyerah. Saya yakin, saya percaya Prof. Muhajir itu orang beriman. Orang yang memang takut akan Allah dan cinta akan umat Islam. Saya yakin hati Prof. sama dengan hati kami dan hati masyarakat Indonesia. Tolong, kita nggak mundur. Kalau dibilang politik itu tidak bisa campur adukan dengan keolahragaan, siapa bilang? Kami juga mantan ketua cabur panahan. Ketika panahan itu bisa mengibarkan bendera, sebuah diplomasi yang luar biasa. Diplomasi yang mengedepankan, artinya soft, secara soft itu diplomasi yang membuat betul-betul bisa dirasakan keberadaan negara kita. Bisa bayangkan kalau Israel itu tampil di Indonesia, bagaimana mereka akan mengibarkan dia diakui oleh Indonesia. Hari ini kita baru sadar, udah kemarin lengah di Bali, kita bersyukur Allah menghidayahkan, Allah masih memberikan para pemimpin kita secara politik berani tegas mengatakan kami menolak itu. Walaupun secara drawing memang benar kita merasa dirugikan dengan persiapan dan sebagainya, tapi ini ujian, yakin
Fahmul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Allah akan tetap memandang Indonesia dan membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia kalau kita berani tegas untuk menolak Israel hadir dalam perhelatan Piala Dunia, Piala U20 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara emosional memang kami selalu berjuang. Sejak dulu pun kami selalu berjuang. Saat memberikan kekuasaan kami berjuang turun bersama dengan rakyat Aceh, menunjukkan keberadaan kami bersama dengan rakyat Palestina. Dalam satu hari kami bisa mengumpulkan uang miliaran rupiah. Karena apa? Karena masyarakat itu cinta akan perdamaian. Ini naluri hati nurani yang harus kami ungkapkan pada malam ini. Mohon maaf apabila itu kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa afa minkum astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iliza dari fraksi P3. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri mewakili. Oh, iya, Karena tadi minta lewat sih. Iya, udah ada ini. Kami persilakan Mas Baik. Nino. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, kami sangat bangga bisa ketemu lagi di sini. Mas Nino, mohon maaf, saya perpanjang dulu ya. Kita ketemu sampai jam 22. Kita ketemu di Gorontalo waktu itu, Pak. Penganugerahan untuk para guru, Pak Prof yang beri sambutannya, sangat bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami ini Pak Prof sebagai Menteri PLT ingin memberikan informasi bahwa anggota DPR itu kan anggota MPR juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan hanya sekedar anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada 2 jabatannya. Nah, tugasnya sebagai anggota MPR itu sosialisasi undang-undang dasar. Itu semuanya melaksanakan, namanya Sosdapil. Ada anggarannya juga untuk Sosdapil itu. Semuanya melaksanakan itu. Dari tahun 2010 kami laksanakan ini. Waktu itu Ketua MPR masih Pak Taufik Kemas. Sampai sekarang. Dan kami melaksanakan itu menegaskan bahwa kalau agama punya kitab suci, maka negara punya konstitusi. Gitu. Jadi rujukan kita bukan kitab suci saja. Mungkin ada yang pakai rujukan kitab suci, tidak apa-apa, yang lagi ngepas gitu. Tapi kami itu adalah rujukannya konstitusi, di mana konstitusi kita semua agama ada di dalamnya. Orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya ada di situ. Kita sepakat untuk menjunjung tinggi konstitusi kita, gitu. Dan konstitusi itu yang mengatakan bahwa ada negara-negara yang kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu. Salah satunya adalah ini, Israel. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan soal agama, ini soal negara. Gitu. Sikap kita sebagai seorang negarawan, rujukan utama adalah negara. Kalau agamawan, rujukan utama agama. Gitu. Nah, konstitusi kita itulah, sekali lagi jangan sampai bangsa ini salah memahami. Adik-adik kita itu banyak juga yang curhat ke saya. Apa hubungannya politik dengan olahraga? Begitu. Apa hubungannya? Kenapa tidak dibolehkan membunuh keinginan seluruh masa depan bangsa Indonesia? Beginilah ini yang dicurhat ke saya nih. Saya katakan bahwa kepada mereka itu, ini bukan soal kamu
beragama atau tidak, tetapi kamu harus berkonstitusi. Kalau enggak, kamu keluar dari negara ini. Gitu. Harus berkonstitusi, dan konstitusi kita yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kan gitu. Kenalannya di situ. Kamu memaksa, bubarlah negara. Begitu. Kalau itu dipaksakan. Gitu. Jadi konteksnya itu. Kita sebagai negarawan masing-masing, warga negara Indonesia masing-masing yang menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi, sekali lagi ini bukan soal agama lagi, tapi soal negara. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri telah menyuarakan isi hati kami sebagai negarawan, sebagai juru bicara rakyat Indonesia hari ini dalam bidang olahraga, walaupun PLT tapi mewakili kita semua. Terima kasih Pak Menteri Profesor Muhadjir Effendi. Allahumma fiq ila kumitoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas El Nino dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fikri. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, Pak Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Menko lupa. Tapi ini slip on the tongue ini tidak dimaknai saya lagi usul Menteri Pendidikan diganti lagi ya, bukan. karena sampai pagi ini, sampai hari ini itu kita PR Kementerian Pendidikan ini terus menerus sampai dialog saja tidak bisa ditutup itu. Itu yang memimpin Ibu Ketua sampai siang, sampai sore itu kita masih terus hari-hari itu Kementerian Pendidikan kasih PR ke Komisi 10 terlalu banyak. Dulu Pak Muhadjir juga ngasih PR banyak, cuma ini jauh lebih banyak jadinya. Saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak PLT Menpora, Pak Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi di tengah hiruk pikuk kontroversi, tapi kita diluruskan dengan pandangan yang mungkin lebih global, lebih melihat Indonesia secara utuh, baik itu secara regulasi, konstitusi, juga membangun dari mana gitu. Jadi porsinya seperti apa? Sepertinya kita akan terbelah, polarisasi dan sebagainya. Termasuk juga saran untuk ya tadi misalnya kan kita memberikannya government guarantee gitu. Tapi bukan kemudian kontroversi menjadi ramai kan karena ada refusal atau rejection venue misalnya begitu. Saya kira hal-hal begini yang perlu dimunculkan di masa-masa panas seperti sekarang. Dan akhirnya kan ada perpanjangan host city agreement tadi saya disampaikan. Menurut saya ini memang bukan langsung ke mitra kami Kemenpora, tapi ke PSSI. Tapi PSSI kan juga tetap harus di bawah kendali Menpora terhadap kasus atau isu FIFA U20 ini. Menurut saya ini ini ujian buat PSSI ya. PSSI untuk bagaimana bersikap FIFA. Kemarin ujian pertama tragedi Kanjuruhan. Ternyata bisa dilewati. Padahal ini kan sudah jelas korbannya 135 jiwa ini. Dan sampai sekarang belum begitu selesai sebetulnya. Belum begitu selesai. Tetapi
lobby atau komunikasi dengan FIFA, ternyata bisa. Berarti separuh sudah lolos PSSI ini ujiannya. Nah sekarang ada ujian baru adalah ternyata Israel masuk. Nah sehingga ini tentu bertentangan dengan konstitusi. Saya kira terhadap ini kesimpulannya kita sama, bagaimana kita tetap menegakkan konstitusi, komitmen pada konstitusi kita, tetapi kemudian yang kedua tetap harus dialog dan lobby dengan FIFA. Karena kita sudah pernah 2015 ya kalau nggak salah, Menpora membekukan PSSI karena ada ISL dan IPL, dan kemudian Indonesia di-ban sama FIFA. Ini artinya juga kan berarti sesungguhnya nggak bisa dipisah-pisahkan urusan pemerintahan apa segala. FIFA juga ngasih ngasih sanksi itu karena hal-hal seperti itu. Sebelumnya juga kita bukan salah atlet, tetapi hanya karena organisasi lembaga anti doping Indonesia masih ada unsur-unsur pemerintah, lantas atlet kita yang menang Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan dan merah putih tidak boleh dikibarkan. Ini kan tidak ada urusannya, tetapi sekali lagi makanya kita mesti harus, ya England juga begitu, ada atlet kita hanya satu pesawat dengan orang yang positif COVID, kemudian atlet kita nggak boleh main. Ini kan kita sering di-ban seperti itu, jadi makanya jangan kita jadi pemain bulan-bulanan seperti itu, kasihan kita persiapannya udah panjang, biaya dan sebagainya dengan APBN dan seterusnya, tetapi kemudian ujungnya seperti itu. Sekali lagi saya setuju dengan Pak PLT Menpora bahwa kita konsisten dengan komitmen kepada konstitusi karena ini adalah eksistensi negara, tetapi dialog atau lobby dengan FIFA saya kira harus dilakukan karena ternyata faktanya bisa, faktanya bisa. Nah kemudian yang terakhir SEA Games banyak cabur, tetapi yang di sini selalu ini, dan kita juga menyaksikan ada Asian Games, ada SEA Games dan sebagainya. Ada satu cabur yang nggak pernah kita ikut berlaga, contoh tenis meja. Ini juga gara-gara pengurusan. Menurut saya fasilitasi atau apalah namanya dari Kementerian Pemuda Olahraga, mungkin kalau ada cabur-cabur lain, saya kira harus segera diselesaikan karena ini saya lihat potensi kita luar biasa. Di samping bulu tangkis itu tenis meja itu juga potensial luar biasa. Faktanya yang para game kita menang-menang terus tuh. Yang si para game atau Asian para game kita menang terus. Saya kira yang normal juga kita banyak yang rankingnya tingkat dunia lumayan, tapi kita nggak bisa berlaga gara-gara bukan atletnya, tetapi kepengurusan. Nah ini saya kira PR-PR seperti ini syukur sebelum ada menteri yang baru sudah terselesaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikri. Mewakili dari pimpinan komisi, selanjutnya giliran Ibu Agustina, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Beginilah suasana Komisi 10, Pak. Komisi Peradaban yang selalu memegang konstitusi Undang-Undang Dasar untuk mengawali niat-niat kita mengawasi dan menjaga keputusan-keputusan pemerintah supaya selalu berada pada jalur yang semestinya. Mengenai pelaksanaan U20 FIFA World Cup sudah banyak Komisi 10 yang menyampaikan, dan saya kira titipan saya adalah apa yang disampaikan oleh seluruh teman-teman Komisi 10 menjadi bekal bahan-bahan kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik untuk bisa semuanya menjadi baik. Tentu kita juga berharap bahwa pemerintah tidak mengambil porsi berlebihan
memikirkan pelaksanaan U20 FIFA ini karena masih banyak agenda yang juga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah pada saat ini. Kita tunggu langkah-langkah. Tadi sore maghrib kalau tidak salah Pak Presiden sudah memberikan rilis dan kita juga terinformasi bahwa Pak Erick Thohir diutus untuk mencari jalan-jalan terbaik. Mari kita berdoa semoga semuanya menjadi baik. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan Pak Fikri baru saja tentang keikutsertaan satu dari cabur kita yang tidak pernah bisa ada di dalam ajang internasional dulu, itu karena mediator di antara mereka-mereka para yang bertikai tidak ada. Tetapi ini pernah menjadi sebuah bahasan di dalam Undang-Undang Keolahragaan yang baru saja diinisiasi dan disetujui oleh DPR, diinisiasi oleh Komisi 10, bahwa mediator untuk sebuah kepengurusan cabang olahraga yang terjadi diserahkan kepada kementerian yang terkait dengan olahraga. Saya kira sekarang sudah bisa diambil langkah-langkah untuk itu, sehingga menyelamatkan atlet kita kalau mau ikut bertanding itu akan bisa dilaksanakan, tapi tentu kepengurusannya harus dimediasi terlebih dahulu oleh Kementerian Olahraga. Mudah-mudahan segera ini kalau tidak bisa nututi SEA Games ya nututilah ajang internasional olahraga berikutnya di mana atlet tenis meja sudah sangat rindu untuk bisa berlaga. Yang ketiga, Pak Menteri, ini mumpung di sini curhat kita, panjenengan kan Kemenko PMK yang di bawahnya berada Kemendikbud dan tentu saja berkaitan langsung dengan tabungan atau investasi nasional yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya kalau tadi di dalam siklus yang Bapak sampaikan itu mengambil hampir sepertiga, yaitu di usia dini, anak, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, bahkan perguruan tinggi. Apa yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini adalah kita diprotes oleh guru yang merasa mendapatkan harapan palsu karena akan diangkat, tetapi kemudian ketanggor itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Terkendala, ya ketanggor ya. Terkendala oleh masalah-masalah teknis yang muncul setelah itu berjalan. Contohnya ketika tahun 2020 dideklarasikan 1 juta guru. Tetapi ternyata kabupaten kota hanya mengusulkan sekitar 500 sekian. Komisi 10 menuntut supaya dulu janjinya pemerintah sebelumnya semua K2 diangkat. Ternyata karena permasalahan kaitannya dengan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, maka berbagai macam hal terkendala. Yang di sekolah swasta harus pindah ke sekolah negeri, berarti sekolah swasta akan kehilangan guru. Pertanyaan kita, apakah anak-anak yang sekolah di sekolah swasta itu tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di sekolah negeri yang harusnya memiliki mutu guru yang sama dengan yang di sekolah negeri. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos, masih ada berbagai masalah administratif. Saya kira masalahnya bukan di hal-hal yang hari ini tersampaikan ke publik, Pak Menteri. Masalahnya adalah bahwa pemerintah kita memberlakukan guru itu sama dengan pegawai negeri yang lain. Bukan bagian dari investasi nasional bahwa guru menjadi
pihak yang memiliki peran terbesar di dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Disamakan dengan pegawai-pegawai administratif, disamakan dengan pegawai-pegawai kelurahan yang boleh diganti dan dikirimkan kemana-mana. Guru bertanggung jawab terhadap anak-anak mulai dari PAUD sampai dia siap menuju ke jenjang pendidikan tinggi. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya karena panjenengan berada di Kemenko PMK, untuk dapat mencari formula yang tepat. Bagaimana guru mungkin berada dalam posisi sama seperti polisi dan tentara. Memiliki anggaran sendiri, diatur sendiri oleh institusi pendidikan. Bukan seperti hari ini. Ketika mereka diangkat, dikatakan uangnya ada, dikirim melalui DAU, ditambahkan, kata Pak Mendikbud waktu itu, rupanya setelah dikonfirmasi, dananya hanya diirmak, ditandain. Bahwa Kementerian Keuangan memberikan kewajiban kepada kabupaten kota untuk membayar P3K gaji saja. Tunjangannya harus disediakan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi setempat. Menjadi gaduh karena surat yang dikirimkan itu berada di tengah anggaran di mana DPRD kabupaten kota dan pemerintah kabupaten kota atau provinsi sudah menggedok anggaran dan tidak bisa dirubah. Lalu terjadilah riuh rendah, teman-teman guru dikatakan menghabiskan anggaran, menjadi beban kabupaten kota, membuat kita tidak bisa membangun jembatan dan lain-lain. Kalau masih formulanya seperti ini, saya kira Prof, tidak akan selesai kita. Begitu ada penambahan P3K guru akan begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Ini tadi pagi kita menemukan sebuah tambahan baru bahwa guru-guru yang dulu pernah dijanjikan untuk mendapatkan sertifikasi ternyata tidak dapat dan lembaganya sudah dibubarkan. Lalu mereka bagaimana? Suruh ikut lagi guru penggerak. Mendaftarnya bagaimana? Mulai lagi dari nol. Mereka kehabisan waktu. Nah, kalau sudah begini, bagaimana anak-anak kita ke depan? Diajar oleh guru-guru yang sedang resah karena kesejahteraannya tidak direncanakan oleh pemerintah dengan baik. Saya mohon maaf, mungkin dalam kesempatan yang sangat berharga ini, mumpung ada Pak Menko PMK. Bukan hanya saya kan yang... Ya, dan saya kira tadi Prof Zainuddin juga menyimpan itu, tetapi karena dibatasi 5 menit, kemudian menjadi berhenti ya. 10 menit. Iya, terima kasih ya Pak Ketua. Tapi ini unek-unek saya sejak pagi, karena pagi-pagi tadi saya sudah digeruduk sama guru-guru TK yang menangis dan berharap banyak sekali bahwa kita bisa memberi solusi. Kita yang di Komisi 10, 2-3 tahun ini bergelut dengan itu akhirnya mencapai sebuah titik kesimpulan bahwa jika penanganannya masih sama, tentu tidak akan pernah ada solusi karena setiap kali rekrutmen akan kembali lagi kepada masalah-masalah yang sama. Saya kira demikian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman, dan kami berharap dan sangat berharap ada perubahan paradigma dalam melihat guru ini sehingga mimpi pemerintah kita, negara kita untuk pendidikan menjadi tabungan dan investasi nasional menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina. Karena ada keluhan lain, jadi kita manggilnya Pak Menko dan PLT Menpora. Iya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya perpanjang waktu, mungkin 15 ya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menpora, Prof. Muhajir untuk, saya mau nyebutnya sekaligus Menko. Untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelum nanti kita bacakan lapsing pada kesempatan raker malam hari ini. Kami persilahkan Prof. Terima kasih pimpinan.
Sebelum saya memberikan respon atau jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan dari anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan, saya ingin usul apakah dulu yang waktu saya masih menjadi Mendikbud dulu masih bisa diberlakukan. Artinya nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kami data, nanti akan saya beri jawaban tertulis. Setuju, Prof. Ya, setuju, Prof. Ya. Jadi nanti akan jawaban biar lebih komplit. Jadi nanti ini sudah didata sudah ditulis oleh Prof. Kami, nanti akan kami beri jawaban secara tertulis. Dan ini kami akan menjawab beberapa poin saja yang kami anggap sangat penting, tanpa menganggap bahwa yang tertulis di jawaban tertulis itu tidak kalah pentingnya sebetulnya. Gitu ya. Pertama, saya mohon maaf dengan pernyataan saya yang memang sangat hiperbolik, saya kira kalau menyebut nggak akan kiamat itu. Dan rekan-rekan saya minta untuk tidak ditulis ya. Saya ingin bekerja dengan tenang, tidak diributi dengan dengan bully ya. Mohon rekan-rekan wartawan untuk tidak menulis saya menyebut tidak akan kiamat. Itu terlalu hiperbolik memang. Jangan-jangan malah ditulis itu. Jadi begini, sebetulnya ini tidak saya tujukan kepada satu pihak, tapi dua-duanya gitu ya. Marilah kita sikapi isu ini dengan tenang. Dan tadi itu kan sebetulnya saya menempatkan posisi isu ini di dalam konteks desain besar pembangunan manusia Indonesia itu. Jadi itulah munculnya istilah itu. Jadi baik yang pro maupun kontra sebetulnya saya mohon untuk kita sama-sama untuk menyadarkan sebetulnya ini bukan suatu hal yang harus kita ributkan terlalu jauh itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan ini adalah saya pembantu presiden. Jadi apa yang saya sampaikan di depan anggota DPR Komisi 10 yang mulia ini tentu saja saya sudah berkonsultasi dengan beliau. Gitu ya. Jadi kalau ada ada berita-berita yang di luar itu pasti saya jamin itu bukan dari pernyataan dari Pak Presiden. Jadi saya sudah konsultasi dan ini adalah sesuai dengan arahan beliau sejak awal. Ya, sejak awal begitu saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan apa yang menjadi arahan dari beliau. Ya. Ini mohon. Jadi kalau ada berita yang lain, anggap itu pasti tidak sesuai. Kemudian saya juga sudah, Pak Andreas betul, jadi ini di luar dugaan kita memang, kehadiran Israel ini. Dalam sejarahnya, seumur-umur nggak pernah tim U20 Israel itu masuk di dalam, melolos di dalam, di dalam proses prakualifikasi. Gitu ya. Dan dia, apalagi dia mewakili, dia ini kan mewakili Eropa. Dan sekarang yang lolos Eropa itu 5. Itu Inggris, Perancis, Italia, Slovakia, dan Israel. Ini betul-betul memang di luar perkiraan kita. Sementara biddingnya itu jauh-jauh hari sebelum itu. Kita melakukan bidding tahun 2018 untuk 2019 untuk World Cup U20 tahun 2021. Jadi memang betul-betul kita tidak mengira. Gitu ya. Apakah kemudian kita tidak segera menghitung? Sudah. Jadi saya selaku Menko PMK juga sudah berkonsultasi kepada Pak Menko Polhukam, terutama dari sisi keamanan dan seterusnya sudah kita lakukan. Ya. Tapi memang perjalanannya agak lamban karena kita juga sedang sibuk untuk menyiapkan macam-macam. Kemudian yang kedua, ini bukan pertama kali. Delegasi Israel di Indonesia itu bukan pertama kali. Kalau kita hitung 7 kali sudah. Termasuk parlemen Israel. Pertemuan parlemen Israel di Bali, hostnya DPR. Artinya bapak-bapak ibu juga. Tapi itu tidak ada apa-apa itu. Kenapa? Karena kita bisa betul-betul membuat ukuran yang persis bagaimana supaya ini tidak menabrak konstitusi, tapi kita tetap
harus kita menjadi bagian dari pergaulan dunia, gitu. Pergaulan dunia dan pergaulan tata keramanya mereka punya anu sendiri, gitu. Sudah 7 kali, gitu. Dan itu tidak ada apa-apa. Dan memang kenapa? Karena tadi itu sudah saya sampaikan, karena pemerintah betul-betul telah membuat ada pedoman bagaimana supaya itu tidak sampai melampaui batas konstitusi, tapi sebatas sebagai bentuk pergaulan dunia. Kita ini kan juga boleh bergaul dengan musuh. Kita diajarkan musuh itu harus kita hormati juga kan. Kalau dalam perang biar musuh, tapi kalau dia sudah menyatakan anu ya nggak boleh dibunuh. Harus kita perlakukan. Jadi sebetulnya sudah ada dan itu sudah kita diskusikan termasuk dengan Kemenlu. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya begitu ini muncul kita sudah mengirim delegasi ke FIFA tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita mengajukan kondisi-kondisi itu yang kita maksud itu. Kita maksud itu. Jadi ini bukan pertama gitu ya. Di mana kita menjadi bagian dari pergaulan anggota dari masyarakat dunia, di mana di sana ada regulasi yang sifatnya superordinat, ya kita harus mengharmoniskan dengan kebijakan, terutama konstitusi kita. Soal tadi yang disinggung soal bagaimana nanti masuknya, bagaimana kalau ada exit permit, dan itu urusan dari Kementerian Luar Negeri dan Menkumham dan kita sudah biasa itu, gitu ya. Cuman memang kita tidak bisa menyampaikan secara perinci. Saya kira itu kemudian yang berkaitan dengan dari Mas Putra, saya kira sama ya, tentang presiden, tentang ajang World Cup dan seterusnya, dan itu yang kita pegang. Dan sejak awal presiden sudah menyampaikan itu pada saya, gitu. Bahkan termasuk beliau kemudian langsung menyetujui ya itu perlu ada syarat-syarat yang harus kita ajukan gitu supaya tidak sampai melampaui batas ini. Gitu. Kemudian tentang jadi dari Bu Diva itu Bu, jadi tentang kenapa kok enggak dihitung, sudah kita hitung sebetulnya ke Israel ini tidak pernah kita membayangkan kalau dia bisa masuk di dalam prakualifikasi itu. Kemudian ya. Salah itu. Kemudian untuk SEA Games juga sudah kita persiapan betul ini, insya Allah. Sekali lagi sebelum ini ya soal U20 ya, kan kita juga harus melihat dari berbagai perspektif. Satu sisi kita juga berurusan dengan FIFA, yang dia juga punya regulasi, ya. Kita juga harus mengakomodasi aspirasi-aspirasi, baik dari organisasi, politik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Tapi kan kita juga harus mengakomodasi sekitar 189 juta penggemar bola Indonesia. 70% rakyat Indonesia itu penggemar bola, termasuk saya. Itu kira-kira 189 juta. Kalau mereka itu diam bukan berarti dia tidak punya aspirasi. Dan sekarang sudah kita lihat kan, begitu ada penolakan mereka juga mereaksi juga. Gitu. Kemudian juga mohon dihitung juga timnas kita yang sudah bermimpi, sudah menyiapkan diri dengan seluruh kekuatan kemampuannya, dia bermimpi akan bertanding di tingkat dunia. Ya, dan memang kita desain supaya jangan sampai dia nanti menjadi timnas pupuk bawang, sekedar penghibur penghargaan karena dia sebagai tuan rumah. Jadi kita mohonlah, kita berbagi empati. Ya, kita berbagi empati dengan pihak-pihak, semua pihak. Dan pemerintah berusaha untuk ini semua. Kita ingin mengakomodasi ini sesuai dengan pesan dari pimpinan tadi. Bagaimana supaya tidak menimbulkan friksi, tidak menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Jadi kita harus bicara dengan FIFA sesuai dengan kapasitas kita, tapi kan kita juga harus mengakomodasi dan seterusnya. Inilah yang kebijakan presiden yang sedang dilakukan, yang kami termasuk saya sebagai pembantu beliau. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon pimpinan untuk melihat dari semua perspektif. Kita sangat menghargai aspirasi dari semua anggota DPR, gitu ya.
Tapi mohon anggota DPR juga melihat bahwa ada aspirasi lain yang walaupun dia tidak mengekspresikan dengan cara-cara yang mungkin ekspresif gitu ya, tapi dia juga punya aspirasi gitu ya. Dan kita harus memaintain ini, jangan sampai kemudian terjadi friksi atau terjadi tabrakan. Tadi itu yang sebetulnya cuma soal bola jadi panjang ceritanya itu gitu. Bola ini memang, sepak bola ini memang luar biasa gitu. Bisa menjadi tragedi yang Kanjuruhan tadi yang disinggung belum selesai. Dan saya orang Arema, jadi juga ikut bertanggung jawab dan sampai sekarang juga terus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka itu ya. Kemudian untuk SEA Games insya Allah, jadi saya sudah melapor kepada Pak Presiden juga untuk kemudian kita akan mengeksplorasi cabang-cabang yang masih punya peluang untuk dinaikkan untuk bisa menambah medali. Tetapi secara teknis pimpinan memang ini yang jadi inceran Indonesia. Kenapa? Karena tuan rumah tidak mungkin dia sudah realistis tidak mungkin menjadi pemuncak. Paling dia di paling bawah, dan yang paling kemungkin itu yang adalah Indonesia ketika kita berada di ranking 3 ini. Karena itu kita dilihat mana yang punya potensi akan meraih medali. Kita ya ini biasalah. Karena itu sebetulnya termasuk politik olahraga kan ini sebetulnya. Jadi olahraga itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik, tapi di dalam olahraga itu juga ada politiknya gitu ya. Dan ini bagian dari itu, dan kita sudah hitung-hitung, dan mudah-mudahan nanti saya masih mendapatkan kesempatan untuk mencoba meng-create ini. Kemudian yang berkaitan dengan yang tidak kalah penting saya kira PON. Memang betul, jadi PON ini masih ada masalah, terutama 2 lokasi yang nanti akan ditempati ini masih ada permintaan-permintaan yang harus kita bicarakan lebih jauh gitu ya. Terutama Aceh. Aceh memang harus kita nanti saya dalam waktu dekat akan segera ke lapangan ke Aceh dan Sumatera Utara untuk melakukan koordinasi gitu ya. Dan Presiden juga sudah memberi arahan kepada saya. Saya satu hari setelah dilantik langsung konsultasi Presiden, bahkan justru soal PON. Soal PON, karena kebetulan saya berurusan dari Biren dan juga dapat masukan-masukan tentang itu. Adalah kok ya kemudian jadi PLT Menpora. Jadi maka saya terus langsung konsultasi Presiden, dan Pak Presiden sudah memberi arahan apa yang harus saya lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan segera ke Sumatera Utara dan ke Aceh. Kemudian berkaitan dengan masalah dualisme, terutama di tenis meja, gitu ya. Saya sedang pelajari masalahnya, gitu ya. Mudah-mudahan kalau selama jadi PLT sudah bisa tuntas gitu. Dan sudah ada kontak, tapi saya sudah sedang mengatur dulu, mudah-mudahan bisalah kita ajak bicara gitu. Saya juga nggak paham bagaimana ceritanya tenis meja kok bisa jadi dualisme itu loh, kok kayak partai aja gitu loh. Kok ternyata di dunia tenis kok juga kayak partai itu. Ini yang sedang kita nanti coba ya. Sudah saya bercanda dengan yang bersangkutan, kok kayak partai saja olahraga, apalagi tenis lah aku. Tenis meja lagi, bukan apa-apa maksud saya, bukan melemehkan. Artinya kenapa sih harus jadi panjang seperti ini gitu. Nanti akan coba, saya tidak berjanji, tapi ini juga akan menjadi agenda yang akan kami selesaikan. Sekira itu pimpinan, jawaban lesan dari saya. Untuk masalah pendidikan, Menteri Koordinator itu kan harus ada fatsun ya, tidak boleh sampai masuk ke hal yang sifatnya teknis ya. Jadi ya, tapi akan saya perhatikan, akan saya coba nanti saya sampaikan. Ya memang saya juga merasa bersalah karena sebetulnya guru honorer itu kan urusan peninggalan saya itu, peninggalan saya gitu. Dan sebetulnya waktu itu saya juga sudah menyampaikan skema itu kepada Pak Presiden untuk penyelesaiannya. Tapi memang agak pelik Ibu kan, itu
ini mohon saya, kalau boleh saya ngisi sedikit ya. Ini ada persoalan nomenklatur. Jadi anggaran pendidikan yang dijadikan DAU itu nomenklaturnya kan diperkirakan untuk pendidikan. Ya, itu mestinya harus ada upaya dari Komisi 10 untuk meluruskan. Itu harus tegas bahwa itu untuk pendidikan. Karena kalau diperkirakan itu bisa untuk pakai jalan menuju sekolah. Karena siswa itu kalau bersekolah juga lewat jalan. Jadi hingga itu juga dianggap bagian dari pendidikan. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah daerah itu memang memiliki keleluasaan. Walaupun kita kunci untuk gaji guru misalnya, itu bisa melompat. Kenapa muncul banyak guru honorer? Itu saya kira yang Komisi 10 lama paham lah itu. Itu guru honorer itu diangkat oleh kepala sekolah. Kalau diangkat oleh kepala sekolah, maka pemerintah daerah nggak perlu gaji. Kepala sekolah diambilkan dari bos, sehingga bos yang mestinya untuk operasional sekolah, untuk gaji guru. Itulah membuat sekolah secara fisik nggak pernah bagus itu karena habis untuk itu. Padahal itu mestinya kalau koordinasi dengan Kementerian Keuangan ada kok itu dana itu mestinya. Kalau ada rencana pengangkatan sekian pasti mestinya otomatis itu ada alokasi di dalam dana alokasi umum. Kalau belum dan memang kita tidak bisa bicara secara seolah kalau sudah itu menjadi keputusan itu di bawah lancar. Indonesia belum seperti itu. Jadi saya pernah siapa yang kemarin beritahu saya, digital itu jangan kemudian disimplifikasi menjadi aplikasi. Kalau digitalisasi itu disimplifikasikan menjadi aplikasi, itu nanti para pembikin aplikator itu yang untung. Jadi digitalisasi itu kalau kemudian dimuncul artinya aplikasi, itu akan terjadi seperti itu. Seolah-olah kalau sudah itu seberes, tidak itu. Makanya saya hari ini sebetulnya sedang melakukan penyisiran program stunting. Stunting itu tiap hari saya melakukan roadshow dengan provinsi-provinsi untuk memastikan memang itu dilakukan. Misalnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah jelas yang tidak punya antropometri bisa minta ke Kemenkes langsung akan di-drop. Kalau tidak ada USG di puskesmas bisa langsung mengajukan ke kementerian, tidak perlu dia APBD diberi. Itu saja banyak, setiap hari saya melakukan roadshow itu. Semua kabupaten kota itu masih belum tahu kalau sebetulnya USG dan antropometri itu bisa di-drop langsung dari pemerintah, dari pusat. Karena kita tidak mungkin, makanya sekarang yang sedang ribut kan hasil pengukuran SSGI dan EPGBM. EPGBM selalu pasti lebih rendah dibanding SSGI. Itu Kementerian Kesehatan, tapi bukan. Sekarang kita sedang sibuk ngurus itu. Nah, jadi ini Bapak sekalian, ya mohon kita pengertiannya, saya harus mengkoordinir semua kementerian yang ada 7 kementerian yang saya tidak mungkin ada fatsun lah antar, kalau mengkoordinir itu ya mengkoordinir, tidak boleh sampai hal yang sifatnya teknis masuk gitu. Tapi nanti akan coba kami sampaikan gitu. Saya siap sekali untuk bisa mendapatkan masukan seperti ini dan mudah-mudahan walaupun saya tidak pernah diundang oleh Komisi 10, saya senang sekali kalau dari pimpinan misalnya bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kementerian teknis di bawah saya bisa disampaikan ke saya mungkin akan bisa melakukan koordinasi. Ya, demikian saya kira, terima kasih. Sekali lagi nanti untuk lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis. Dan pengalaman saya menjadi Mendikbud dulu, nggak pernah sidang sampai jam sekian gitu. Biasanya di setengah kamar sudah kita putuskan kita ketemu berapa menit. Maunya berapa itu. Ya, ini rupanya ada kemajuan, ini bisa sampai malam-malam begini. Tapi saya berharap selama saya jadi PLT Menpora ini sekali ini saja untuk pertemuan sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk Prof. Muhadjir ini. Terima kasih Pak Menpora, Pak Menko, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena waktu saya perpanjang 5 menit. Kita langsung masuk ke laporan singkat.
Mohon izin, saya langsung masuk ke Romawi 2, kesimpulan dan keputusan. Prof, langsung kita bacakan, nanti kita koreksi bersama kalau ada koreksinya. 1. Terhadap pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk melakukan akselerasi terhadap proses revisi DIPA SOTK lama ke SOTK baru agar penyerapan anggaran dapat berlangsung sesuai dengan target, tujuan dan sasaran dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap dan mendapatkan solusi bagi pelaksanaan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup Under-20 dengan tetap memegang teguh kepada konstitusi negara dan spirit kebangsaan para pendiri bangsa. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Menpora RI untuk melakukan koordinasi dengan KONI, KOI, NOC, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pemilihan dan pengiriman delegasi atlet yang diproyeksikan memperoleh medali agar target prestasi SEA Games 2023 dapat tercapai. Bapak Ibu sekalian? Mana? 4. Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemenpora RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 10 DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal 7 April 2023. Kami persilahkan Pak Menpora, apakah ada koreksi? Cukup? Terima kasih, pimpinan. Kami persilahkan, Bang. Poin kedua itu dengan tetap memegang teguh pada konstitusi negara dan spirit menciptakan perdamaian dunia. Anunya diganti. Para pendiri bangsa. Iya, para pendiri bangsa. Ditambah. Ditambah. Spirit kebangsaan dan menciptakan perdamaian dunia dan dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, Bang Andreas, cukup? Prof, cukup, Prof? Oke. Terima kasih, saya ketuk Kalapsing ini. Setuju ini? Setuju? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Prof Muhadjir serta seluruh pejabat Kemenpora yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof. Muhadjir Effendi, PLT Menpora kita, beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan mungkin ada eselon 3 juga yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pimpinan komisi dan anggota komisi 10 yang saya banggakan. Teman-teman media yang hadir, terima kasih atas atensinya, terlebih-lebih dalam rangka mensikapi penyelenggaraan FIFA World Cup Under 20 yang sedang menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya nyebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan malam hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa melaksanakan raker pada kesempatan yang baik ini. Semoga limpahan sehat walafiat selalu menyertai kita semua. Sekaligus atas nama pimpinan komisi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan ini season pertama kita raker dengan Pak Menpora di saat kita menjalankan puasa. Semoga amal ibadah puasa kita bagi yang melaksanakan menjadi bagian dari amal dan meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut laporan sekretariat telah hadir 9 fraksi penuh dengan total 30 anggota hadir, sebagaimana pasal 281 ayat 1 sudah memenuhi quorum. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan raker dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, raker kali ini ada 3 agenda yang akan kita bahas, Prof. Semoga tidak lama-lama. Yang pertama, persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under 20. Yang kedua, persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Yang ketiga, evaluasi program kerja Kemenpora RI pada tahun 2023. Apakah disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki agenda yang pertama, saya ingin meng-highlight beberapa hal Prof. Muhadjir menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA Under 20 yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan tepatnya pada bulan Mei. Beberapa isu ingin kami sampaikan pada kesempatan pengantar ini sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Komisi 10 concern untuk menyelamatkan sepak bola kita jangan sampai keluar dari ekosistem persepak bolaan secara internasional melalui FIFA. Saat yang sama, setiap negara punya hak untuk merdeka, sekaligus kita menghargai sikap politik dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina. Dinamika yang terakhir sampai batalnya drawing yang semestinya dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini, di ruang publik terjadi spekulasi di mana
ada yang memaknai berarti penyelenggaraan U20 kemungkinan tidak batal dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Saat yang sama, banyak para pencinta bola kita sangat menyayangkan kalau ini tidak bisa terselenggara dengan baik dan akhirnya batal diselenggarakan. Terlebih-lebih kita tahu semuanya statuta FIFA menyatakan bahwa ketika ada pembatalan sebuah event akan berisiko kepada ban atau sanksi dari pihak FIFA. Tentu fakta-fakta objektif ini tidak bisa kita abaikan bersama-sama. Kita ingin dua-duanya bisa dilaksanakan dan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia menyangkut soal tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini, termasuk dukungan pemerintah kepada Palestina tetap harus terus kita jaga sebagai prinsip dan sebagai pokok politik, sikap politik negara dan bangsa ini. Tapi saat yang sama kita ingin dua hal ini bisa berjalan dan tidak saling mengingkari. Karena itu pemerintah sudah melaksanakan bidding tahun 2019. Kita juga ingin, karena pemerintah yang memulai, pemerintah juga harus yang menuntaskan ini. Kita apresiasi 20 menit yang lalu Pak Presiden memberikan konversi pers yang pada prinsipnya dimungkinkan dua hal ini tetap bisa berjalan, tentu dengan berkompromi dengan pihak lobby, dengan pihak FIFA, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya pelaksanaan penyelenggaraan U20 ini bisa tetap kita laksanakan. Karena itu kita mendorong supaya pemerintah secepatnya mengambil inisiatif secepat-cepatnya, karena waktu yang cukup pendek ini, untuk memastikan ada jalan terbaik, jalan tengah yang terbaik dari dinamika yang sedang kita hadapi bersama. Kita hargai, kita hormati pihak-pihak yang melakukan protes menyangkut soal ini. Saat yang sama pemerintah harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk menuntaskan dari skema bidding yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yang waktu itu belum diprediksi menyangkut soal lolosnya tim nasional dari pihak Israel. Karena itu kita ingin pembatalan drawing yang menurut saya secara pribadi, Prof, semestinya sudah bisa dimitigasi dari awal. Saya tadinya berharap spekulasi dinamika yang terjadi secepatnya disikapi oleh pemerintah supaya ada langkah antisipasi yang sudah bisa diterapkan sejak dari awal. Nah, karena itu batalnya drawing, saya kira ini menjadi bagian dari koreksi betapa pemerintah harus secepatnya mengambil sikap menyangkut soal penyelenggaraan FIFA World Cup Under 20 ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kesempatan ini nanti kita akan berikan sepenuhnya kepada Pak Prof. Muhajir untuk menjelaskan kira-kira proposal apa yang akan dibawa ke FIFA supaya dua hal sebagai pokok sikap kita ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi keputusan yang melegakan semua pihak dan semua sama-sama berdiri dan tidak ada yang dikalahkan dalam rangka untuk tetap terselenggaranya FIFA World Cup Under 20 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda yang kedua adalah menyangkut soal persiapan SEA Games tahun 2023.
terkait dengan agenda ini, karena SEA Games akan dilaksanakan pada bulan Mei dan sampai bulan Juni, waktu yang cukup pendek juga, yang akan dilaksanakan di Kamboja. SEA Games ini semestinya dilaksanakan pada tahun 2021, karena COVID akhirnya tertunda, dan akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022 juga, mohon maaf, SEA Games ini tetap, mohon maaf, pada bulan Mei, dan banyak cabang olahraga yang kita prediksikan kita akan kehilangan berpotensi kehilangan medali, kurang lebih sekitar 39 medali emas, 37 sampai 39 medali emas. Oleh karena itu kita ingin Pak Menpora beserta seluruh jajaran mengantisipasi terkait dengan agenda SEA Games ini dengan baik. Semoga potensi kehilangan 37 medali emas itu tidak terjadi. Karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan pada kesempatan raker ini menyangkut soal persiapan. Berikut berbagai potensi emas di cabang olahraga mana saja yang bisa kita tetap kita pertahankan, dan potensi kita untuk mendapatkan tambahan emas dari beberapa cabur yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang ketiga terkait dengan evaluasi program kerja Kemenpora RI. Pada agenda yang ketiga ini ada beberapa catatan yang ada di kami, Pak Menpora, yang selama ini menjadi concern di Komisi 10, yaitu isu menyangkut soal peningkatan kualitas pemuda melalui peningkatan capaian indeks pembangunan pemuda. Kita ingin indeks pembangunan pemuda kita semakin baik ke depan, sebagaimana nomenklatur dari kementerian ini, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Isu yang kedua terkait dengan evaluasi program kerja ini adalah menyangkut soal implementasi peta jalan desain besar olahraga nasional Indonesia, atau yang sering kita familiar dengan sebutan DBON, desain besar olahraga nasional. Bagaimana tindak lanjut terkait dengan Perpres nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut soal agenda dari indeks pembangunan pemuda dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar pada kesempatan raker kali ini. Sebelum kita serahkan waktu kepada Pak Menpora, kita sepakati waktu sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9.30? 21.30, setuju? Oke. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Muhadjir, terlebih-lebih karena teman-teman menunggu betul dari tadi sore menyangkut soal isu batal tidaknya penyelenggaraan Under 20 ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Muhadjir untuk bisa merespon yang pertama menyangkut soal ini, sebelum masuk pada dua agenda berikutnya. Kami persilahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10
DPR RI, Bapak Haji Saiful Huda, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Ibu Hetifah Saifuddin, dan Bapak Haji Abdul Fikri Fakih. Mohon maaf gelarnya tidak saya sebut biar ringkas ini. Dan juga para anggota DPR Komisi 10 yang kami muliakan. Izinkan saya pimpinan untuk menyampaikan pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Kemenpora untuk menyampaikan 3 hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan. Tapi sebelum itu saya mohon saya meminta waktu untuk menampilkan 1 slide saja tentang yang ini agak di luar konteks, yaitu di mana posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Yang ini merupakan domain dari Kemenko PMK. Gitu ya. Mumpung ketemu dengan Komisi 10 sehingga kita bisa memiliki persepsi yang sama, visi yang sama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia Indonesia. Jadi pimpinan, ini adalah siklus pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Dilihat, kalau cara membacanya ada dilihat dari arah jarum jam, dari kanan ke kiri berputar, yaitu dimulai dari yang warna hijau muda. Ini warna-warna ini sudah mewakili semua partai ini, jadi tidak ada yang ditinggal. Yang paling atas itu adalah masa prenatal, 1000 hari awal kehidupan. Yang ini adalah golden age. Jadi awal kehidupan ini, 1000 hari awal kehidupan itu adalah 90 hari di dalam kandungan ibu dan 2 tahun di dalam susuan ibu. Itu karena itu ibu itu segala-galanya pada 1000 hari awal kehidupan ini. Dan sekarang yang sedang kita, kemudian lingkaran itu, yang tulisan kecil-kecil itu adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah di setiap etapa dari siklus. Ya. Yaitu mulai dari siklus prenatal atau 1000 hari awal kehidupan, kemudian usia dini, anak-anak, dan ini saya kira Komisi 10 waktu saya menjadi Mendikbud sudah menginisiasi untuk program pendidikan anak usia dini, dan kemudian melahirkan BOP PAUD, sehingga setiap PAUD sekarang sudah ada dananya dan seterusnya. Saya terima kasih. Kemudian tahap berikutnya yang ungu muda itu adalah tahap SDMI, yang lebih menekankan kepada pendidikan watak, pendidikan dasar, pendidikan akhlak, budi pekerti. Kemudian SMP MTS itu menyiapkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan. Kemudian yang ungu tua ini adalah SMA SMK, MA. Ini adalah tahap untuk persiapan memasuki dunia kerja. Ditambah juga yang kuning ini perguruan tinggi, terutama untuk pendidikan vokasi. Kemudian yang merah ini adalah masa produktif. Di samping usia mereka memasuki masa produktif sebagai tenaga kerja. Kemudian yang kuning tua itu adalah masa lansia, yaitu 60 sampai meninggal. Ini siklus yang kita tangani secara sistemik, dan inilah yang disebut dengan desain besar pembangunan manusia Indonesia atau grand design dari pembangunan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian yang lingkaran di tengah itu adalah segala intervensi untuk semua jenjang usia. Yang atas itu gerakan masyarakat sehat, kemudian sistem jaminan sosial nasional, bantuan sosial, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penanggulangan bencana, dan penanganan disabilitas. Dalam konteks ini pimpinan, posisi dari Menpora dan program-program kepemudaan dan kesehatan
itu terutama dari segi kesehatan, itu yang digermas, yang paling ke tengah itu. Germas, gerakan masyarakat. Jadi sebetulnya olahraga, termasuk sepak bola ini hanya bagian kecil dari gerakan masyarakat sehat dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia yang sehat dan terdidik dan memiliki keterampilan baik dan berakhlak mulia dan seterusnya. Jadi sebetulnya hiruk pikuk U20 ini sebetulnya bukan bagian yang betul-betul besar di dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Hanya berada di bagian lingkaran kecil, sehingga saya dengan segala hormat saya ingin menyampaikan bahwa dilihat dari skala prioritas sebetulnya bukan menjadi prioritas yang benar-benar menentukan masa depan Indonesia gitu. Ini kita perlu menyadari bahwa jangan sampai kita seolah-olah ini kalau sudah nanti U20 batal itu Indonesia ini mau kiamat gitu. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa saja. Gitu. Kita nggak usah terlalu melihat ada suatu hal yang bakal terjadi luar biasa itu. Ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak terhanyut dengan euforia, dengan protes-protes, dengan berbagai macam hiruk pikuk yang sehingga kita melupakan bahwa sebetulnya ada cita-cita besar yang harus kita rancang dengan sistemik dan terprogram dengan baik gitu ya. Jangan sampai hal yang sebetulnya tidak dalam posisi strategis itu kemudian menyita perhatian kita, menyita energi kita untuk sehingga kita melupa dengan program-program yang belum tuntas yang masih banyak. Ini saya kira pimpinan dan saya mohon ini saya kira semua kementerian yang berada di dalam koordinasi Kemenko PMK dan lembaga yang ada di Kemenko PMK adalah mengacu kepada desain besar pembangunan manusia ini. Misalnya untuk sekarang ini kami sedang fokus di ungu tua dan kuning, yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya kira Komisi 10 juga memiliki concern dan saya mohon dukungan betul, karena ini dari siklus ini titik kulminasinya adalah menyiapkan mereka untuk masuk ke merah, ke dunia kerja ini. Dan sekarang ini kita masih betul-betul belum firm, sehingga kita harapkan 2 tahun terakhir ini kita betul-betul bisa fokus di pengembangan vokasi, pelatihan dan pendidikan vokasi. Dan saya mohon betul-betul mendapat dukungan dari Komisi 10 untuk ini. Setelah stunting nanti insya Allah beres, kemudian pendidikan PAUD juga sudah tahun periode yang lalu Pak Presiden sudah dukungan Komisi 10 telah berhasil menggolkan pendidikan usia dini menjadi betul-betul menjadi lembaga yang kuat. Kemudian program-program Merdeka Belajar juga sedang kita gerakkan untuk di tingkat SD maupun SMP. Nah, sekarang ini adalah tahap memasuki revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengantar usia produktif kita, bonus demografi kita masuk ke dunia merah ini. Kalau bonus demografi kita manfaatkan dengan maksimal, di mana usia produktif ini bisa bekerja dengan produktif dan penghasilannya bisa didistribusikan kepada 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghidupi dirinya sendiri, yang kedua untuk menanggung kehidupan mereka yang tidak bekerja, mulai dari lansia sampai yang masih sekolah, dan masih ada kelebihan kemudian ditabung, di saving, dan akumulasi saving itu menjadi tabungan nasional, maka besaran tabungan nasional kita itu akan sangat menentukan kita akan betul-betul masuk menjadi negara modern maju atau kita terjebak di dalam pendapatan menengah atau middle income trap itu. Dan ini sebetulnya masa-masa yang justru ya harus mendapatkan perhatian ini. Tentu saja sepak bola juga sangat penting, gitu. Tetapi dengan segala hormat saya mohon kita ikut sama-sama untuk meyakinkan kepada siapa saja bahwa insya Allah apapun nanti keputusan dan apapun hasilnya U20 ini tidak akan membuat Indonesia kiamat. Gitu. Saya kira itu. Kemudian Bapak, saya ingin menyampaikan yang berikutnya yaitu sesuai dengan permintaan untuk mempertajam tentang informasi tentang U20. Saya karena baru 2 minggu pimpinan untuk menjadi PLT, sehingga nanti kalau ada kekurangan penjelasan, nanti saya mohon dari pejabat eselon 1 yang mendampingi saya bisa menjelaskan lebih lanjut.
kronologi, pertama ingin saya sampaikan kronologi. Jadi dimulai dari maklumat pemerintah RI 7 Agustus 2019, kemudian tahun 2019 PSSI mengajukan bidding, dan ini kemudian dari bidding itu, kemudian tanggal 24 Oktober 2019, FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini melalui bidding, dan bidding itu artinya melamar. Dan melamar itu tentu saja harus bisa meyakinkan bahwa lamarannya diterima, dengan segala konsekuensi. Ini posisi Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan diminta, tapi justru kita yang meminta. Mestinya event ini akan dilaksanakan tahun 2021 karena kena pandemi. Walaupun demikian, FIFA juga masih memberikan prioritas kepada Indonesia untuk melaksanakan, yaitu pada tahun 2023 ini. Gitu ya. Dari itu maka kemudian kita melakukan rapat-rapat secara berantai seperti yang disebutkan di atas. Kemudian kita tetapkan ada 6 provinsi yang kita jadikan lokasi untuk perhelatan ini, gitu ya. Dan masing-masing yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali, dan Palembang dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita bicarakan lebih awal. Kemudian masing-masing pemerintah provinsi itu harus memberikan namanya government guarantee, jaminan pemerintah. Jadi jaminan pemerintah provinsi harus menjamin bahwa dia akan melaksanakan. Di samping itu juga ada, di samping garansi, juga harus ada perjanjian dengan pihak yang memiliki stadion. Kemudian juga jaminan untuk yang memiliki pusat pelatihan, di mana nanti akan dijadikan pusat persiapan pertandingan akan dilakukan. Jadi ada 3 komitmen pemerintah, dan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian dilakukan oleh tempat kota di mana pertandingan akan digelar, dan yang ketiga adalah komitmen dari pihak tempat pemilik atau pengelola tempat pelatihan untuk menyiapkan mereka di dalam pertandingan itu. Karena itu kalau ketika pemerintah provinsi yang semula sudah memberikan government guarantee kemudian melakukan penolakan, itu memang konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membatalkan garansi, tetapi menolak itu tentu saja beda. Gitu. Kalau hanya membatalkan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau sudah menolak, tentu saja ada sesuatu yang sangat harus kita pertimbangkan betul, gitu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya timeline. Ini timeline yang akan kita lakukan setelah hitung mundur. 9 Februari, kemudian kemudian 1 April, Mei, Februari, Maret. Jadi tanggal 31 Maret ini mestinya akan ada undian pembagian grup penyisian di Krisisnawa Hall Bali sesuai dengan government guarantee, ya. Dan karena dari pihak pemerintah Provinsi Bali melakukan penolakan, maka atas dasar itulah kemudian diputuskan oleh FIFA untuk drawing ini kemudian dibatalkan atau ditunda. Ya. Kemudian tanggal 1 April mestinya sudah ada penjualan tiket, 2 April kirap piala di 6 kota, kemudian 20 Mei upacara pembukaan Stadion Utama GBK Jakarta, kemudian pertandingan-pertandingan di 6 venue berdasarkan drawing yang sudah dilakukan sampai tanggal 11 Juni itu upacara penutupan dan penghargaan bagi penang yang dilaksanakan rencana di Stadion Manahan. Kemudian progres implementasi government guarantee
Ini pimpinan kondisinya, jadi sebetulnya intinya saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Intinya sebetulnya secara teknis Indonesia sudah sangat siap untuk menyelenggarakan event ini. Saya sebagai PLT Menpora, posisi Kemenpora sebetulnya tugasnya sudah selesai. Hanya ada 2 lapangan yang ada catatan dari FIFA dan sudah kita kebut, bahkan sudah kita datangkan alat penjahit rumput dari luar yang sekarang sedang mengerjakan, terutama yang ada di lapangan di Bali dan di Jawa Barat. Dan itu hanya catatan kecil saja dan pasti kita bisa selesaikan. Jadi pimpinan sebetulnya dari sisi pemerintah, dari sisi Menteri Pemuda dan Olahraga termasuk Menko PMK sebetulnya tidak ada, sudah selesai. Termasuk persiapan atlet, timnas kita. Sebagaimana kita kemarin yang sudah kita selesaikan untuk memperkuat tim kita, sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 3 untuk ada 3 orang yang kita naturalisasi adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim kita. Karena kita harapkan, karena kita mendapatkan prioritas untuk bergabung jadi tim tuan rumah, kita ingin tampil dengan semaksimal mungkin. Target kita sebetulnya kalau bisa lolos paling nggak di putaran menuju ke semifinal, sehingga tidak hanya sekedar sebagai penggembira, tetapi kita memang betul-betul bisa bicara dan ini saya yakin sudah kita siapkan dengan baik, mulai dari pelatihan, kemudian juga SDM-nya, termasuk kita melakukan naturalisasi 3 orang yang kemarin kita yang mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 adalah dalam rangka untuk menyiapkan tim. Kemudian yang perkembangan terakhir saya kira semuanya juga sudah menyaksikan dari ini yang terakhir perpanjangan host City Agreement pemerintah daerah dengan FIFA setelah penundaan. Jadi ini kita masih terus berharap ada koordinasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi host. Mudah-mudahan ini ada terus akan berproses ini kita. Jadi kita sedang berupaya untuk mencari beberapa alternatif pimpinan untuk bagaimana mencari jalan keluar. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden dalam konferensi pers ini, kita masih berusaha untuk mencari titik temu. Baik titik temu masyarakat yang menolak maupun masyarakat yang mendukung, kemudian juga dari pihak FIFA, termasuk juga pihak yang kemarin yang sudah memberikan government guarantee, ini sedang terus kita upayakan, termasuk dengan FIFA. Untuk FIFA itu adalah domain dari PSSI, dan kami memang sengaja tidak ikut campur terlalu jauh, kecuali hanya sekedar beri masukan kepada PSSI ketika untuk bernegosiasi dengan FIFA. Setahu saya sudah 2 tahap. Yang pertama kemarin sudah bertemu di Qatar, ada utusan dari tim PSSI di Qatar. Kemudian sekarang ini rencana akan ada pertemuan ulang yang langsung di Zurich, sehingga semuanya masih ada kemungkinan gitu ya. Dan kita tetap tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, kita tetap konsisten, landasan konstitusi kita tidak akan goyah, gitu, karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar yang tercantum di pembukaan, preambul, dan alinea pertama lagi. Dan itu terkait erat dengan ruh semangat kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia itu menjadi merdeka juga asalnya dijajah, gitu. Karena itu kita tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun kepada mereka-mereka yang masih dalam posisi menjajah. Gitu. Nah, kebetulan menurut standar, menurut penilaian, menurut saya kira kebetulan yang tim negara asal, tim yang satu ini termasuk terkategori itu. Gitu ya. Nah ini yang kita jaga. Karena itu ketika kami memberikan masukan kepada salah satu wakil ketua PSSI yang akan bernego dengan FIFA, saya wanti-wanti ini juga sudah saya sampaikan, jangan sampai menabrak konstitusi ini. Gitu ya.
Karena kalau nabrak konstitusi konsekuensinya besar. Jadi ini semuanya sebetulnya bukan persoalan apakah Palestina atau bukan Palestina, atau Israel atau bukan Israel. Pokoknya siapapun negara yang masih dalam posisi sebagai penjajah, yaitu berarti lawan Indonesia. Gitu ya. Dan karena itu salah satu indikasinya kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi ini sebetulnya bukan soal pembelaan Palestina atau bukan gitu. Ini soal konstitusi dan siapapun yang masuk di dalam kategori apa yang ada di dalam amanah Undang-Undang Dasar itu, ya kita akan bersikap sama gitu. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Karena itu kemarin kita juga sudah memberi masukan dan atas persetujuan Bapak Presiden saya memberi masukan kepada tim PSSI yang akan bernego dengan FIFA. Gitu ya. Dan memang kemudian masih ada beberapa tawaran yang waktu itu masih tawaran awal, belum ada kesepakatan, dan sekarang ini sudah ada dari PSSI Ketua Umum sendiri Pak Erik yang mendapat perintah Presiden untuk ke Zurich untuk melakukan pembicaraan lagi dengan pihak FIFA. Nah, kita tunggu dan ini perkembangannya bagaimana pembicaraannya. Tetapi insya Allah ya, dari awal pembicaraan awal, kesimpulan dari pembicaraan awal, FIFA cukup menghargai, cukup memahami apa yang ada di Indonesia dan juga sangat paham posisi Indonesia yang tidak bisa diusik, tidak bisa ditawar dalam kaitannya dengan konstitusi, gitu ya. Dan kita berupaya ada beberapa opsi-opsi yang sedang kita usulkan, gitu ya. Memang opsi yang paling kita harapkan ya tetap diberlangsungkan pertandingan itu di Indonesia, gitu ya. Mungkin waktunya bisa kita atur ulang dan seterusnya. Dan kemudian tentu saja juga kondisi yang kita usulkan ke FIFA juga bisa dipertimbangkan, gitu ya. Dan saya kira saya tidak perlu menyampaikan secara detail, gitu ya, karena sebagian besar juga masih sebagai usulan-usulan mentah. Saya khawatir nanti kalau saya sampaikan malah kalau istilah Jawanya itu gendruwonen. Gendruwonen itu apa itu? Yang mestinya mau mateng gara-gara banyak dikeduk-keduk malah nggak mateng gitu. Nah, itu. Ini yang kita jaga. Tapi insya Allah FIFA tidak akan memberikan penalti seperti yang diisu-isukan itu. Jadi untuk pembicaraan awal ini FIFA sangat memahami, bahkan FIFA sangat positif, artinya dalam arti berusaha untuk mencari jalan keluar, ada beberapa alternatif yang juga sedang diusulkan oleh FIFA dan nanti mungkin juga akan kita pertimbangkan. Itu saya kira pimpinan dalam kaitannya dengan FIFA, dan untuk yang lebih dalam kaitan dengan U20 dan ya kami mohon doanya dan mudah-mudahan semuanya berjalan, ada titik temu, ada kesepakatan gitu, dan kita sambil menunggu mudah-mudahan ada perubahan-perubahan termasuk kondisi di sikap-sikap yang agak mengganggu, mudah-mudahan juga bisa berubah gitu ya. Dan karena memang kita sudah membayangkan kalau sampai ini tidak kita kelola dengan baik, memang efeknya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan, termasuk padahal kita dalam kaitannya dengan upaya kita untuk mengangkat martabat prestasi persepak bolaan nasional kita, itu tetap menjadi concern, walaupun tadi saya bilang kalau di dalam konstelasi grand design pembangunan manusia Indonesia sebetulnya posisinya ya tidak strategis amat, misalnya dibanding stunting gitu. Misalnya kita sedang betul-betul memberikan perhatian penuh pada isu stunting, kemudian isu vokasi, isu kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, itu menjadi titik tolak kita. Saya kira itu pimpinan untuk yang pertama. Kemudian mungkin ada yang ingin nambahi? Sudah cukup? Kemudian mohon izin ingin sampaikan tentang persiapan SEA Games. Untuk persiapan SEA Games, ada 30 cabur yang akan dipertandingkan. Mulai dari akuatik, yaitu swimming, diving, water polo, dan fin swimming. Kemudian ada atletik, badminton, basketball,
cycling, e-sport, boxing, judo, karate, martial art, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, tenis, volleyball, ya, weightlifting, wushu, tradisional boat race, jet ski, soft tennis, kemudian triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian wrestling, dance sport dan football, ya, kemudian golf, gimnastik, hoki, obstacle race, biliar, kriket, sailing dan floorball, fencing, pentaki, kemudian apa ini, chess Gyeonggi dan table tennis. Ada 36 ini. Dan ini intinya begini, pimpinan. Jadi dari cabang-cabang ini sudah kita analisis, kemungkinan kita akan kehilangan sekitar 39 emas. Ya. Kenapa? Dan ini sebetulnya lazim. Lazim tuan rumah biasanya yang memiliki wewenang untuk mengatur cabang-cabang apa yang akan dipertandingkan, gitu ya. Dan kemudian di cabang itu kelas apa saja yang akan dipertandingkan. Itu wewenangnya tuan rumah. Dan itu juga dilakukan di Indonesia. Misalnya ketika kita mengusulkan pencak silat menjadi cabang resmi dipertandingkan dan akan ada sekian cabang dan kita meraih emas mutlak di pencak silat karena itu adalah hak prioritas tuan rumah. Sama ini Kamboja juga menganalisis potensi-potensi lawan-lawan termasuk Indonesia, kemudian ada beberapa cabang yang dihapus, dan juga ada kelas yang ditiadakan dari cabang yang sebetulnya ada gitu, yang membuat Indonesia kemungkinan akan kehilangan 39 medali emas. Kemudian apa yang akan kita upayakan? Kita sedang melakukan analisis kira-kira cabang-cabang mana saja yang ada yang masih bisa kita eksplorasi untuk mendapatkan emas baru sebagai pengganti dari emas yang kemungkinan hilang. Dan yang sekarang sedang kita kaji itu adalah atletik yang mungkin kita masih punya potensi untuk bisa naik, dan renang. Atletik dan renang yang memiliki potensi. Tapi terus akan kita kaji sambil mengejar, menyiapkan waktu sampai supaya betul-betul bisa dilaksanakan, bisa sampai terselenggaranya SEA Games ini. Kemudian strategi pencapaian target prestasi SEA Games 2023, satu, cabang olahraga di Debon, prediksi minimal meraih medali. Kemudian 2, cabang olahraga non-Bidebon, prediksi minimal perak. Komposisi usia atlet kontingen minimal 60%, atlet berusia kurang dari 23 tahun atau kelahiran 2000, dan 4, fokus pada pemilihan nomor yang berpeluang besar meraih emas pada cabang olahraga dengan pembatasan nomor pertandingan. Ini dalam rangka juga untuk efisiensi anggaran, dan tadi itu antara lain sekarang sedang kami diskusikan untuk kemungkinan kita mengeksplorasi lagi cabang-cabang yang mungkin bisa menambah sehingga bisa, kalau seandainya tidak harus kembali sepenuh 39 emas itu, paling tidak ya separuh mungkin bisa kita rebut lagi gitu. Tentu saja kita juga terus melakukan analisis kekuatan-kekuatan lawan dari negara-negara lawan, untuk kita juga harus waspadai agar jangan sampai kita seandainya harus turun peringkat, jangan sampai turunnya terlalu drastis. Kemudian pelatnas SEA Games 2023 ada 10 cabur DBON, yaitu badminton, weightlifting, cycling, atletik, artistik gimnastik, kemudian aquatic swimming, taekwondo, wushu, karate, dan pencak silat. Kemudian ada 15 cabur non-DBON, yaitu sepak takraw, tenis, volleyball, indoor dan pantai, soft tennis, boxing, tradisional boat race, basketball, untuk laki-laki 5x5, e-sport, jet ski, judo, martial art, itu agak kickboxing dan fufinan, kemudian wrestling, triathlon, duathlon, aquathlon, kemudian dance sport, aquastic water polo, aquastic fin swimming, dan hoki indoor. Ini catatan pelatnas telah dilakukan dari bulan September
Desember 2020 dilanjutkan pelaksanaan bulan Januari sampai Mei 2023. Kemudian jumlah atlet yang dipelatnas dalam rangka persiapan SEA Games 2023 sebanyak 487 atlet. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah perolehan SEA Games tahun 2021 dan peluang SEA Games 2023. Pada SEA Games 2021 kita berada di peringkat ketiga setelah Vietnam dan Thailand dengan perolehan 241 medali. Kemudian kondisi Indonesia pada SEA Games Kamboja 2023 yaitu 36 sport atau 53 disiplin sport atau 580 nomor pertandingan. Dua, Indonesia diprediksi akan kehilangan 39 potensi medali emas. Ini tadi sudah saya sampaikan, dan ini detailnya seperti yang tercantum di bawah. Kemudian 3, potensi mendapatkan tambahan minimal 6 emas dengan pertandingan jet ski, sport tenis, water polo, dan perahu naga. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi SG 2021, proyeksi SG 2023 dan faktor tuan rumah, maka prediksi SG 2023 adalah peluang yang akan meraih juara umum antara Thailand dan Vietnam. Posisi ranking 3-5 akan terjadi persaingan ketat dan selisihnya akan tipis antara Indonesia, Filipina, dan Kamboja selaku tuan rumah. Perlu strategi yang tepat dan akurat berbasiskan peta kekuatan untuk menghindari Indonesia turun ke posisi 5 yang sebelumnya posisi 3. Kemudian yang terakhir tentang program bidang koordinasi lintas sektoral layanan kepemudaan. Pimpinan yang kami hormati, pertama yang berkaitan dengan desain besar olahraga nasional. Dasar dari DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kemudian Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON. Visi DBON yaitu mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Tahap DBON saat ini, DBON sudah memasuki tahap implementasi di periode pertama. Bisa ditampilkan halaman 55. Adapun timeline-nya, mohon maaf, bisa saya tunggu sebentar. Berdasarkan timeline, itu tahap pertama itu adalah dimulai tahun 2021 sampai 2024, halaman 55 ya. Kemudian tahap kedua itu 2025 sampai 2029, tahap ketiga 2030 sampai 2034, dan tahap keempat 2035 sampai 2039, dan tahap 5 2040 sampai tahun 2045. Kemudian proses percepatan DBON, pertama area percepatan dan hasil yang diharapkan. Pertama yaitu cabang olahraga unggulan, fokus pembinaan dikelompokkan menjadi olahraga unggulan, prioritas, dan strategis dengan memperhatikan medali Olimpik. Kemudian dari segi manajemen, yang kedua di area percepatan sektor manajemen pembinaan olahraga, yaitu sistem pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan long term athlete development atau LTAD. Kemudian area percepatan di bidang sistem kompetisi, yaitu hasil yang diharapkan manajemen sistem kompetisi yang berjenjang, rutin, dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia berdasarkan karakteristik cabang olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Kemudian percepatan di sport science,
Hasilnya diharapkan implementasi IPTEK olahraga berdasarkan kebaruan, efektif dan efisien dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra. Ini kami sudah berkolaborasi dengan 4 ya. Sementara 4 perguruan tinggi yang memiliki fakultas keolahragaan dan yang kita anggap prasarannya cukup memadai, dari target rencana ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fakultas FPOK, Fakultas Pendidikan dan Keolahragaan, dan fasilitas keolahragaan yang mencukupi. Dan nanti kami mohon dukungan dari Komisi 10 untuk pembiayaan dari program ini, gitu. Karena program ini tidak tersedia secara eksplisit di dalam anggaran pendidikan, dan juga tidak ada eksplisit di dalam anggaran Kementerian Keuangan. Rencana kami mohon nanti mendapat dukungan akan kita ambilkan dari LPDP, tapi yang ada yang langsung dari pihak LPDP, pengelola LPDP, tidak berasal dari Kementerian Teknis yang memiliki hak kelola, yaitu Kementerian Pendidikan, Ristek, Kementerian Agama dan BRIN. Sehingga nanti dari kami, dari Dewan Penyantun bersama Dirut LPDP akan membijaksanai untuk dukungan terhadap program Sport Science ini. Kemudian SDM keolahragaan, yaitu pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM olahraga secara intensif, berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional. Kemudian di area percepatan sistem informasi dan big data, hasil yang diharapkan yaitu pengembangan sistem database, informasi dan analisis big data di bidang keolahragaan. Kemudian yang berkaitan dengan percepatan di area prasarana dan sarana, pengembangan prasarana dan sarana olahraga standar internasional dan nasional cabang olahraga. Dan yang terakhir, percepatan di area kelembagaan dengan harapan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar kementerian, lembaga, dan organisasi olahraga. Pimpinan yang kami hormati, ini adalah yang berikutnya adalah penjenjangan pusat pembinaan olahraga prestasi di BUMN. Ini adalah jenjang-jenjang yang menjadi sasaran kita, yaitu mulai dari kelas olahraga, yaitu SMP dan SMA, 12 sampai 18 tahun. Ini yang kita arahkan adalah di kelas olahraga jenjang SMA dan SMK di tingkat pemerintah provinsi.